Rasulullah, sudah dicium dan dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Aku tidak mengapa ya Rasulullah." Karena beliau sudah melihat Nabi dalam keadaan selamat dan sehat. Maka Abu Bakar mengatakan, "Laisa bibas." Aku tidak apa-apa ya Rasulullah. Illa ma nala al-fasiq min wajhi, kecuali wajahku ini yang dipukuli oleh Utsbah bin Rabi'ah yang fasik. Wa hadhihi ummi barratun biwaladiha, dan ini ibuku wahai Rasulullah, ia sangat sayang kepada putranya, yaitu beliau sendiri. Lihat kecerdasannya Abu Bakar dalam mengajak ibunya masuk Islam dan berupaya agar Nabi mendoakannya. Ini ibuku yang sangat baik kepada anaknya. Wa anta mubarak, engkau adalah Rasul, Nabi yang penuh berkah. Fad'uha ilallah, tolong ajak ibuku untuk mentauhidkan Allah. Wad'u laha, dan doakan ia, asa an yastanqidhaha bika minan nar, semoga Allah Jalla wa Ala menyelamatkannya dari neraka sebab engkau ya Rasulullah. Mendengar permintaan Abu Bakar radhiyallahu anhu tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ibundanya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mengajaknya masuk Islam, fa aslamat, dan semenjak itu ummul khair masuk Islam. Anugerah di balik musibah yang sangat besar. Adakah sesuatu yang lebih membahagiakan seorang anak selain atau daripada ia melihat seorang ibu yang selama ini di atas kesyirikan kemudian menjadi seorang ibu yang mentauhidkan Allah? Seorang ibu yang selama ini di dalam kubang bid'ah berpindah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini adalah hadiah dan anugerah yang sangat berharga, yang sangat mahal dari Allah Jalla wa'ala kepada hambanya. Nah, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, fa aslamat, semenjak itu ummul khair masuk Islam. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dari kisah di atas kita dapat memetik banyak pelajaran, di antaranya adalah kecintaan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang luar biasa terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menjadi orang yang paling utama dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah bukan karena beliau sebagai mertuanya Nabi belaka, bukan pula karena semata-mata beliau lebih duluan masuk Islam, tetapi karena kejujuran beliau di dalam membela agama Allah dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada beberapa pertemuan yang lalu telah kita sebut ucapan Hasan Al-Basri bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu mengungguli seluruh para sahabat Nabi bukan semata-mata karena beliau lebih duluan masuk Islam dibandingkan mereka. Kalau kemuliaan itu semata-mata karena senioritas, karena lebih duluan masuk Islam, tentunya Abdullah bin Mas'ud, Bilal bin Abi Rabah, Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan lebih utama daripada Umar karena mereka duluan masuk Islam daripada Umar. Tapi Umar bisa menjadi orang nomor 2. Padahal beliau masuk Islam setelah sekian belas bahkan sekian puluh sahabat Nabi lainnya masuk Islam. Nah, maka Hasan Al-Basri mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi orang nomor 1 dari umat Nabi Muhammad, dari para sahabat Nabi SAW, bukan semata-mata karena beliau lebih duluan masuk Islam daripada mereka, tetapi kata Hasan Al-Basri, li syai'in waqara fi qalbihi, tetapi karena sesuatu yang menancap kuat di dalam hatinya, kecintaannya terhadap Allah, kecintaannya terhadap Rasulullah SAW, kejujurannya dalam membela agama Allah, membela Rasulullah, dan kejujuran yang ada di dalam hatinya di dalam mengamalkan agama Allah Jalla wa'ala. Inilah yang membuat Abu Bakar menjadi orang nomor 1 dari umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ikhwan yang kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sudah adzan maghrib? Belum. Baik, di antara sifat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang seyogyanya kita renungi dan kita petik hikmah darinya adalah beliau tidak pernah
menyebarluaskan rahasianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita biasanya kalau udah berteman lama sulit ya bisa menjaga semua rahasia orang dekat kita, ya kan? Terkadang kita melihat si fulan sangat dekat dengan si A, ya, dan si B. Setelah sekian tahun mereka bersahabat dengan persahabatan yang sangat erat, kemudian mereka renggang. Biasanya tuh saling membongkar aib tuh. Ya, dulu ketika anak sama dia itu orang begini. Bahkan sebagian orang aib gurunya sendiri yang pernah dia temani dalam safar dia bongkar. Apa itu Ustadz Fulan ketika saya safar dengannya beliau begini dan begitu. Kalau dapati orang seperti ini, ya jadikan sebagai peringatan. Jangan jadikan orang itu sebagai teman safar. Karena apabila orang yang lebih mulia dari kita ilmunya, amalannya, mau dia bongkar aibnya, apalagi kita kalau sempat safar dengannya. Lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya, suatu waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hina ta'ayyamat Hafsah, ketika putrinya beliau Hafsah menjanda setelah wafat suaminya Khunais bin Hudzafah di Madinah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ataitu Utsman bin Affan, aku mendatangi Utsman bin Affan, aku tawarkan putriku untuknya. Siapa? Hafsah. Dan ini bukan sebuah kehinaan jemaah, nggak perlu jaim antum. Jaim itu ada tempatnya dan ada waktunya. Bukan sebuah kehinaan seorang ayah menawarkan putrinya kepada seorang laki-laki yang dia lihat saleh, dan karena nilai-nilai akhirat yang dia lihat pada orang tersebut, kecuali karena dunia. Itu bukan sebuah kehinaan, itu justru sebuah perhatian dan kasih sayang seorang ayah kepada putrinya. Nah, bahkan hari ini sebagian orang tidak menganggap itu sebuah kehinaan, tetapi dia tidak merasa dirinya hina tatkala menawarkan putrinya kepada laki-laki karena dunia yang ada di sisi mereka, bukan karena nilai-nilai akhirat yang ada di sisi mereka. Kepada orang-orang yang ada nilai akhirat, dia gengsi menawarkan putrinya kepada mereka, tetapi kepada orang-orang yang memiliki dunia, dia justru rela merendah dan menghinakan dirinya, bahkan putrinya. Ya, bahkan sebagian orang memancing putrinya agar pacaran dengan laki-laki yang seperti itu. Ketika anak perempuannya dijemput oleh pacarnya yang terlihat kaya olehnya, malah dipuji. Mampir dulu nak, masuk dulu nak, ngopi dulu nak. Subhanallah. Baik ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Karena ada nih waktu isya yang telah masuk, maka insyaallah taala kisah ini kita lanjutkan sedikit lagi setelah selesai salat isya insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita selesaikan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menawarkan putrinya kepada yang menurut beliau mereka adalah orang-orang saleh, yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Dan kisah ini juga akan menjelaskan kepada kita sifatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana betapa beliau menjaga rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Utsman bin Affan, menawarkan putrinya yang telah menjanda, Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha. Maka Utsman menjawab, sa'anzuru fi amri, akan saya pertimbangkan. Jawaban ya lelaki punya selera, ya. Akan saya pertimbangkan, kata Utsman bin Affan. Ini jawaban yang menggantung. Yang nawarin Umar salah jawab, habis nih. Falabitha layali, kata Umar, sekian malam sudah berlalu.
Tsumma laqiyani. Tapi belum ada jawaban dari Utsman sampai suatu ketika dia bertemu denganku. Maka Utsman mengatakan, qad badani alla atazawwaja yaumi hadha. Wahai Umar, setelah saya pertimbangkan, untuk saat ini saya belum mau poligami. Namun di sini nggak dijelaskan apakah beliau belum mau poligami karena takut istri yang pertama ataukah yang lainnya. Yang jelas Utsman menjawab, wahai Umar, untuk saat ini saya belum berkeinginan poligami. Jawab Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan lihat akhlaknya Umar. Beliau nggak bertanya kenapa belum mau. Itu urusan orang, nggak usah ente tanyain. Ya kan? Dan Utsman pun tidak harus menyebutkan apa alasannya. Karena kata Imam Malik radhiyallahu anhu, tidak setiap uzur yang kita miliki itu harus kita jelaskan kepada orang lain. Dan juga tidak setiap uzur orang lain kita harus tahu. Nah, ini hal yang penting untuk diperhatikan jemaah. Terkadang kita masyarakat Indonesia kalau sudah akrab, kalau sudah ngobrol, terkadang menanyakan hal-hal itu sudah privasi sebenarnya. Udah pisah ya, udah cerai ya anak antum sama fulan. Kenapa cerainya? Apa manfaatnya antum tahu orang lain kenapa bercerai? Ya kan? Ya. Dan apa manfaatnya kita tahu si fulan nggak jadi nikah dengan fulan? Umar nggak bertanya, kenapa kamu nggak mau menikah dengan putriku? Kurang salihah ya? Kurang cantik ya? Kurang kaya ya? Nggak lantas baperan. Umar, itu haknya orang lain. Ya kan? Nah, kemudian Umar mengatakan, falaqitu Abu Bakr as-Siddiq. Setelah itu aku menemui Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Aku berkata kepadanya, in syi'ta zawwajtuka Hafsah bint Umar. Wahai Abu Bakar, kalau kamu mau, aku nikahkan engkau dengan putriku Hafsah bint Umar. Yang memberatkan Umar adalah sikap Abu Bakar berikut ini, karena Umar belum tahu saat itu apa yang menyebab Abu Bakar bersikap dingin seperti itu. Fasamata Abu Bakar falam yarji' ilayya syai'a. Abu Bakar cuma diam, tidak menjawab apa-apa. Kalau diamnya wanita menunjukkan apa? Mau dan setuju. Kalau dia gadis, tapi ini Abu Bakar bukan gadis. Maka kata Umar, wa kuntu awjad alaihi minni ala Utsman. Sikap Abu Bakar ini membuatku lebih tersinggung daripada sikapnya Utsman. Kalau Utsman sempat menggantungkan jawabannya beberapa hari. Kemudian setelah itu beliau jelas menyampaikan bahwa belum punya keinginan untuk poligami setelah sekian hari berlalu. Kalau Abu Bakar diam, dingin. Stamata falam yarji' ilayya syai'a. Ia cuma diam dan tidak mengeluarkan statement apapun. Ini membuat aku lebih marah kepadanya daripada Utsman. Falabithu layali. Setelah sekian hari berlalu, tsumma khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka putriku dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ankahtuha iyyah. Maka aku menikahkan putriku Hafsah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaqiyani Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu menemui, kemudian mengatakan, la'allaka wajadta 'alayya hina 'arrat 'alayya Hafsah. Umar, sepertinya engkau telah tersinggung dengan sikap ketika engkau menawarkan putrimu untukku. Aku hanya diam. Yang engkau marah, tersinggung. Qala Umar transparan. Naam, iya. Enggak kayak kita orang Indonesia. Oh enggak, ana mah orangnya enggak begitu. Padahal udah satu Bintaro udah dia gibain ini orang. Ana enggak tersinggung sama antum, santai aja akhi. Padahal udah satu Bintaro dia gibain. Orang tersebut orang Indonesia kan? Apa-apa akhi, santai. Padahal di rumah mah ya setiap duduk ya ngeluh, ini fulan ini begini. Begitu jumpa, enggak apa-apa akhi, santai aja antum, mana orangnya mah biasa aja. Orang Indonesia kan begitu. Orang Arab enggak, transparan ya. Kalau mau ya bilang mau. Tersinggung ya bilang tersinggung. Sekaligus dan sekalian. Kalau orang Yaman bilang as-sarahah rahah. Transparan itu membuat kita lega. Nah,
selama tidak keluar dari koridor syariat dan nilai-nilai adab tentunya dan hikmah. Umar menjawab, "Na'am, iya, saya tersinggung dengan Anda wahai Abu Bakar." Maka Abu Bakar mengatakan, "Fa innahu lam yamna'ni an arji' ilaika fi ma 'arrata 'alayya illa anni kuntu 'alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dzakaraha." Wahai Umar, sebenarnya tiada yang menghalangiku memberikan jawaban kepadamu ketika engkau menawarkan putrimu kepadaku, kecuali karena aku sudah tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut Hafsah putrimu itu. Artinya apa? Abu Bakar sudah tahu Nabi ada keinginan untuk meminang Hafsah. Tetapi aku tidak mau menyampaikannya kepadamu. Aku tidak ingin menjadi orang yang menyebarluaskan rahasianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau tarakaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qabil tua, seandainya Nabi tidak jadi meminang putrimu ini, maka aku akan menikahinya. Ini syahid dari pembahasan kita, atau untuk pembahasan kita tentang Abu Bakar ini, betapa beliau menjaga rahasianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara orang yang sangat dimurkai oleh Allah adalah orang yang membongkar rahasia orang dekatnya, seperti istrinya dan teman dekatnya. Nah, beliau tidak menjawab kepada Umar, "Jangan, hai Umar, karena Rasulullah ada rencana meminang putrimu. Tapi jangan tahu kemana-mana ya, ini rahasia." Orang Indonesia kan gitu. "Hah? Akhi, ini rahasia ya. Anda kasih tahu kepada antum." Ya dia bukan rahasia lagi. Kasih tahu ke si A. Si A bilang ke si B, "Ini rahasia ya, jangan kasih tahu kemana-mana." Si B datang ke si C, "Ini rahasia nih, jangan antum kasih tahu kemana-mana ya." Dia datang ke si D, "Ini rahasia, jangan kasih tahu kemana-mana ya, cukup antum aja." Si C datang lagi ke si D. Si D juga bilang gitu, "Ini cukup antum aja ya, jangan kasih tahu ke orang lain." Sampai ke Z. Itu namanya bukan lagi rahasia. Dan kata Syekh Utsaimin, rahasia itu tidak mesti seseorang itu berkata kepada kita, "Ini rahasia loh." Kita harus cerdas, kata Syekh Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin ketika beliau menjelaskan tentang adab dalam menjaga rahasia. Baik itu adalah pesan dari dia secara terang-terangan bahwa itu adalah rahasia, atau kita memahaminya dari gaya ketika dia menceritakannya kepada kita, seperti menarik kita dari kerumunan manusia, dia berbicara dengan kita empat mata, itu sudah cukup menunjukkan bahwa itu rahasia. Jangan engkau sampaikan kepada orang lain. Nah, jika engkau tahu itu adalah rahasia dan saudaramu tidak ingin orang lain mengetahuinya, maka itu adalah rahasia. Dan apabila engkau menyampaikannya kepada orang lain, engkau termasuk orang yang menyebarluaskan rahasia saudaranya. Terkena hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencela orang-orang yang suka menyebarluaskan rahasia. Ini di antara akhlak yang mulia pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kisah ini juga jamaah yang dimuliakan Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang ayah boleh, dan itu bukan sebuah kehinaan, menawarkan putrinya atau seseorang menawarkan saudarinya kepada seorang laki-laki yang menurutnya ini saleh. Itu bukan sebuah kehinaan. Justru itu sebagai bentuk upaya darinya untuk memberikan kebaikan kepada putrinya. Seperti di sini Umar menawarkan putrinya kepada Utsman, kemudian kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, jadi tidak perlu merasa hina atau rendah apabila menawarkan putri atau saudari kita kepada seseorang yang kita tahu ini orang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Pelajaran berikutnya, seandainya tawaran kita tersebut ditolak atau tidak diterima, kita nggak perlu baper, nggak perlu baper. Itu haknya manusia, tidak perlu baper. Pelajaran lainnya, dan ini khusus untuk kaum wali dan juga khusus buat yang belum menikah, dan lebih khusus lagi untuk kaum wanita, biasanya yang lebih dalam perasaannya. Seandainya setelah nazar itu bukan kepastian untuk menikah ya, ini harus diketahui bersama. Nazar itu adalah dua
calon pasangan yang saling melihat di antara mereka untuk memastikan adakah kecondongan kepadanya, adakah kesukaan kepadanya. Setelah itu apabila mereka sudah saling suka, baru khitbah, melamar. Setelah itu baru walimah. Nah, seandainya setelah nazar si ikhwan ini mengatakan tidak jadi, ya, setelah beristikharah, ya, saya memutuskan untuk tidak jadi, maka si pihak wanita nggak perlu baper dan tidak perlu merasa hina dan rendah dan tidak harus mencari tahu apa sebabnya. Ya, tidak harus cari tahu. Nah, apalagi kalau sudah jawabannya saya sudah istikharah atau saya istikharah dulu. Nah, itu udah sebagai tanda, ya. Udah saatnya antum ambil sajadah dan mengadu kepada yang di atasnya sajadah. Bisa kalau sudah dibilang saya istikharah dulu, ini tanda-tanda nggak jadi. Demikian juga kalau seorang ikhwah setelah nazar dengan seorang akhwat, kemudian akhwatnya bilang saya akan istikharah dulu. Udah seminggu istikharahnya juga belum selesai. Ya. Dan ketika dia memutuskan tidak jadi, antum nggak perlu baper. Nggak boleh antum menyerang tuh akhwat. Kenapa saya kurang tampan ya? Kenapa saya kurang kaya ya? Nanti mau cari yang lebih kaya dari ane ya? Nanti mau cari yang lebih ganteng dari ane ya? Nggak perlu seperti itu. Dan seandainya dia menjawab iya, antum kan jadi tersinggung lagi. Iya, kenapa emangnya? Saya mau cari yang lebih tampan, emangnya haram? Kan jadi tersinggung antum nantinya. Kalau dijawab seperti itu, ya kan? Kenapa saya kurang soleh? Dijawab oleh akhwat, iya, ente kurang soleh, makanya ane nggak mau. Kan jadi sedih antum. Lihat Umar, ketika Abu Utsman mengatakan, belum wahai Umar. Lantas dikejar oleh Umar. Kenapa Utsman? Apa yang kurang dari anak-anak? Karena dia janda ya? Karena dia miskin ya? Kurang cantik ya? Kamu mencari yang gadis ya? Mencari lebih kaya ya? Enggak, jamaah. Kita tidak diciptakan oleh Allah untuk itu. Kita tidak diciptakan oleh Allah untuk mengetahui kenapa manusia melakukan dan untuk apa mereka melakukan. Kita tidak diciptakan untuk itu. Jangan sibukkan diri ini untuk sesuatu yang kita tidak diciptakan untuk itu. Atau untuk sesuatu yang seandainya kita mengetahuinya justru membuat hati kita semakin sempit, ya kan? Tinggalkan manusia dengan tujuan dan perbuatan mereka. Seandainya kita ingin memberikan nasihat, maka nasihati. Adapun untuk mengetahui kenapa dia demikian, untuk apa dia demikian, tidak ada baiknya itu. Meskipun berkaitan dengan diri kita. Jadi Umar nggak baper beliau, tidak lantas mengejar Utsman, ya, bertanya kenapa antum belum mau poligami, ya, ini kesempatan lo, anak-anak udah hafizah lo, nantinya nyesal lo kalau dilamar oleh orang lain. Tidak juga demikian ketika Abu Bakar. Ketika Abu Bakar bersikap dingin, Umar juga tidak mengejar Abu Bakar. Kenapa antum belum berikan jawaban? Dan sebagainya. Nah, tidak perlu baper. Jodoh adalah rezeki dari Allah dan rezeki tidak akan pernah tertukar dengan rezeki orang lain. Nggak mungkin, ya, si ikhwan udah lamar seorang akhwat tertukar akhwatnya dengan akhwat lain. Nggak mungkin. Demikian juga ikhwan nggak akan mungkin tertukar dengan ikhwan yang lain. Nggak usah gelisah. Rezeki itu Nabi katakan kal maut, seperti kematian. Dimanapun kamu berada, dia akan mendatangimu. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Utsman yang ditawarin malah tidak menerima. Abu Bakar yang ditawarin juga tidak menikahi. Nabi yang tidak ditawari oleh Umar justru datang meminangnya. Itulah rizki. Ada sebagian akhwat eksisnya luar biasa di media sosial. Bertahun-tahun eksis, tapi tidak ada yang melamarnya. Ada akhwat dari ujung kaki sampai ujung rambut tertutup dan tidak ada namanya di media sosial. Tidak banyak ikhwan yang mengenalnya. Justru didatangi dan dipinang oleh laki-laki yang ideal. Itulah rezeki. Jadilah rezeki dengan jalan-jalan yang telah ditentukan oleh pemilik rezeki itu, yaitu Ar-Razzaq Dzul Quwwatin Matin. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu memberikannya solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang selalu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu cukup untuknya. Innallaha balighu amri. Allah selalu menang atas segala urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan segala sesuatu itu telah Allah Jalla wa Ala takdirkan. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari kisah ini, yang dengannya kita akhiri majelis kita, bahwa Nabi SAW pernah menyebut tentang Hafsah kepada Abu Bakar. Ini menerangkan kepada kita, boleh kita menceritakan kepada kawan dekat kita bahwa kita akan menikahi seorang wanita, baik dia gadis atau janda. Bukan tujuannya, bukan dengan tujuan bermain-main, tapi tujuannya serius. Di sini Nabi menyebutkan tentang janda Hafsah, putrinya Umar, kepada Abu Bakar, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang berilmu, orang yang berakhlak, bukan sekedar untuk bercanda-canda, bersenda gurau dengannya. Serius. Karena mungkin nanti ada pandangan dari kawan dekatnya tersebut. Adapun seperti kebiasaan sebagian masyarakat kita Indonesia suka menjadikan nama janda sebagai bahan ketawa, sebagai bahan bersenda gurau, ini nggak boleh jemaah. Ini harus dihilangkan dari sebagian antum yang udah ngaji nih. Ini akhlak yang buruk. Bayangkan kalau yang janda itu adalah ibu Anda sendiri. Kemudian namanya dibincangkan oleh setiap laki-laki ketika mereka duduk. Fulanah udah janda. Ayo antum maju, akhi. Selamatkan akhi. Bayangkan kalau itu ibunya ente. Marah nggak ente? Digituin oleh ikhwan lain. Kalau itu putrinya Anda digituin, gimana? Tersinggung nggak? Ya kan? Sebagian orang yang udah ngaji begitu. Anda udah ngaji. Khadijah lu. Ya. Inti maju. Udah inti aja. Maju akhi, selamatkan akhi. Ya akhi, itu kemuliaan. Status janda itu bukan status hina yang rendah. Islam tidak pernah merendahkan kaum janda, sebagaimana Islam tidak pernah memuliakan seorang wanita karena dia gadis, atau karena dia sudah bersuami, atau karena dia belum punya suami. Standarisasi kemuliaan di dalam Islam adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ibunda kita menjanda setelah Nabi wafat. Banyak istri para sahabat Nabi SAW menjanda setelah mereka wafat. Ini harus kita rubah jemaah. Jangan suka menjadikan status sosial sebagian wanita dengan sebutan janda dan semisal dengannya menjadi bahan candaan kita ketika bertemu atau ngopi. Gak boleh ya jemaah. Bayangkan kalau itu putri kita yang menjanda, saudari kandung kita yang janda, atau ibu kandung kita yang menjanda, kemudian menjadi bahan candaan orang-orang lain ketika ngopi, ketika mereka berkumpul. Terima nggak antum? Anda yakin tidak ada yang mau menerimanya, ya kan? Demikian juga orang lain. Nah, tidak ada di antara para sahabat Nabi setiap mereka kumpul, Hafsah udah janda bro, udah meninggal, ayo maju bro, sebulan lagi udah habis tuh masa iddahnya, selamatkan bro. Nggak ada, ya, nggak ada yang seperti itu. Nabi cuma menyebutkan kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar pun tidak menyampaikan kepada Umar sekalipun bahwa Nabi ada keinginan pernah menyebut tentang Hafsah kepada beliau, karena beliau ingin menjaga rahasianya Rasulullah SAW. Karena seandainya nggak jadi dan berita sudah tersebar luas, ini kan menjadi beban baik untuk pihak wanita maupun pihak laki-laki. Ini juga hal yang perlu diperbaiki. Di sebagian orang, dia belum nazar dan belum khidmah, tapi udah tersebar luas beritanya bahwa dia akan menikahi itu wanita. Baik dia sendiri yang menyebarnya, atau keluarganya menyebar luaskannya, maupun dari pihak wanita. Ini keliru. Karena bisa jadi ketika mereka nazar rupanya tidak saling cocok, nggak jadi, kan jadi dilema. Jadi dilema. Yang lebih tidak tepat lagi adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang. Belum nazar tapi udah khitbah, padahal urutannya nazar kemudian khitbah kemudian baru walimah. Ini nazar belum nih, keluarga besar laki-laki dan keluarga besar dengan perempuan
sudah saling bertemu dan membicarakan rencana pernikahan mereka. Setelah itu baru nazar, lihat. Setelah lihat nggak cocok, akhirnya saling nggak enakan antara dua keluarga besar. Nazar dulu Makanya ketika ada seorang sahabat ada keinginan menikahi seorang wanita di Madinah, Nabi katakan, "Anazarta ilaiha?" Apakah kamu sudah melihatnya? Nazar dulu. Karena bisa jadi Anda suka sama dia, tapi dia nggak suka sama Anda. Nah, tapi kalau sudah dipertemukan dua keluarga besar terlebih dahulu sebelum nazar, kemudian setelah nazar qadarullah nggak jadi, nggak saling suka, kan jadi dilema antara dua keluarga besar. Nazar dulu baru khitbah, setelah khitbah baru walimah. Nah di saat walimah baru umumkan pernikahan tersebut, disebarluaskan. Jangan belum apa-apa sudah disebarluaskan, walimah belum, khitbah juga belum, bahkan nazar pun belum, udah disebarluaskan. Begitu nggak jadi, nggak berani lagi ke warung kopi, malu sama orang. Allahul musta'an. Baik, mudah-mudahan apa yang kita simak pada kesempatan kali ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau yang lainnya, maka saya persilahkan. Baik, ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ada, biar lebih selamat. Izin bertanya Ustaz, apabila pelaksanaan hari Raya Idul Adha tahun ini berbeda dengan antara pemerintah Saudi Arabia dan pemerintah Indonesia, yang Anda tanyakan, untuk pelaksanaan puasa Arafah, mana yang lebih afdal dan sahih? Apakah kita ikut pemerintah atau kita melaksanakan puasa tersebut bertepatan dengan pelaksanaan umat Islam melaksanakan Wukuf di Arafah? Syukran. Saya melihat ada khilaf di antara ulama dalam hal ini. Syekh Utsaimin berfatwa dalam Majmu' Fatawa tetap ikut tanggal 9 yang ditentukan oleh pemerintah Anda. Kenapa? Kalau beliau berdalil dengan keumuman ayat dan hadis yang mengikat puasa itu dengan waktu, dengan ru'yah. Ya, menunjukkan semua ibadah puasa berkaitan dengan ru'yah. Sebagian ulama yang lain berpendapat terkait puasa Arafah itu berkaitan dengan wukuf ya masyarakat jamaah haji di Arafah. Dan sebenarnya ini bukan sesuatu yang membingungkan, karena dari semenjak 1 awal Zulhijjah hingga 10 awal Zulhijjah kita sudah dianjurkan memperbanyak amal saleh, dan diantaranya adalah puasa. Antum puasa dari semenjak tanggal 1 maupun tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Cuma terkadang agak sedikit membingungkan apabila di sana sedang Arafah, kita sudah hari raya. Ya, kalau kita lebih duluan Arafah daripada Saudi, itu tidak terlalu membingungkan karena kita bisa berpuasa di 2 hari tersebut, karena 10 awal Dzulhijjah adalah hari-hari di mana kita dianjurkan memperbanyak amal saleh. Ma min ayyamin al amalu salihu fihi ahabba ila Allah min 10 Dzulhijjah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wallahu taala alam bisawab, ilmu indallah. Afwan Ustaz, bagaimana berbakti kepada orang tua sedangkan kita jauh di Jakarta, orang tua di kampung? Baik, para ulama ketika berbicara tentang berbakti kepada kedua orang tua, mereka berbicara tentang definisinya. Bahwa definisi berbakti kepada kedua orang tua tidak ditentukan dengan suatu ketentuan oleh Al-Quran dan hadis. Menunjukkan ini dikembalikan kepada uruf. Al-urfu na'am mahmulun bihi idha warad, ma'mulun bihi idha warad, hukmun minasyar'i syarifi lam yuhad. Kata Imam Syi'di dalam kaidah fikihnya, uruf menjadi standar hukum apabila datang suatu hukum dalam agama yang mulia ini tanpa batasannya, tanpa ketentuan atau definisinya, maka dikembalikan kepada uruf. Maka dalam uruf kita berbakti itu tidak mesti atau tidak hanya
dengan bertemu atau berada di sisi kedua orang tua, ya kan? Dalam uruf kita termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah mengirimkan biaya, sering menelpon, sering menitipkan hadiah untuk mereka, dan kapan saja kita punya kesempatan kita menjenguk mereka, kecuali dalam kondisi mereka tidak ada yang merawat kecuali kita. Dan seandainya kita tidak pulang ke kampung, mereka akan terabaikan, tidak ada yang merawatnya. Maka dalam hal ini menjadi fardhu ain. Jangankan meninggalkan Jakarta, sahabat Nabi diperintahkan oleh Nabi untuk meninggalkan Nabi yang hendak berjihad demi merawat kedua tuanya. Nabi disuruh tinggalkan oleh Nabi. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika seorang datang kepada Nabi ingin ikut serta jihad bareng Nabi, menemani Nabi jihad, Nabi mengatakan, ahyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dan Nabi melihat, kata para ulama yang mensyarah hadis ini, orang tuanya butuh kepada dia. Dia menjawab iya. Maka Nabi mengatakan, fafihima fajahid, berjihadlah engkau dengan merawat kedua orang tuamu. Padahal jihad yang ingin dia lakukan langsung dipimpin oleh Nabi SAW. Tetapi jika orang tua ada yang merawatnya, ya adik kita atau kakak kita, sedangkan dengan beradanya kita di Jakarta justru memudahkan mereka untuk merawat orang tua kita, karena kita yang mengirimkan biaya untuk mereka, karena kita yang memiliki kelebihan dalam urusan dunia dibandingkan mereka. Ini justru sebagai bentuk baktinya kita kepada mereka. Nah, wallahu taala alam bisawab, ilmu Allah. Bagaimana menasihati saudara laki atau paman yang masih sholat 5 waktu di rumah? Yang pertama, doakan. Yang kedua, cari apa syubhat yang membuat ia masih enggan sholat di rumah. Kalau karena syahwat, maka mudah dinasihati, ya kan? Karena malas. Tapi biasanya yang sulit itu karena syubhat. Anak pernah mendapati beberapa orang nggak mau sholat berjamaah. Kenapa? Rupanya karena ada akidah yang menyimpang, menganggap tidak sah sholat berjamaah kecuali di belakang kelompoknya, imamnya. Sehingga dia tidak pernah sholat kecuali di satu masjid itu aja. Hanya di satu masjid itu saja dia mau sholat berjamaah. Dia rela meninggalkan sholat berjamaah di tempat yang lain kalau tidak bisa sholat di masjid itu. Maka syubhat itu yang harus dikupas. Apa yang dimaksud dengan baiat, ya, bahwa hukum sholat di belakang kaum muslimin itu sah-sah saja selama mereka tidak melakukan pembatal-pembatal Islam. Nah, kemudian terangkan kepadanya keutamaan sholat berjamaah. Nah, wallahu taala alam bisawab, ilmu indallah. Afwan Ustaz, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana melawan hati dari riya? Apakah ana zalim terhadap keluarga ana dan istri, pulang kerja sore jam 5 maghrib sampai isya, belajar menuntut ilmu, 1 pekan cuma 2 hari libur? Berarti 4 pertanyaannya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana melawan hati dari riya? Yang pertama, kata para ulama, adalah doa. Bayangkan ya ikhwan, Nabi kita, seorang Nabi, seorang Rasul, tidak ada debu riya di dalam hatinya, ya kan? Kita pastikan tidak ada debu riya di dalam hati Nabi kita. Tetapi apa doa yang paling sering beliau panjatkan? Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi. Menunjukkan doa adalah senjata jitunya seorang mukmin dalam semua hal. Dan juga di antara doa Nabi yang berkaitan dengan ini adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan yang sesungguhnya untuk hatiku dan bersihkanlah dia dan mencakup dari kotoran riya. Engkau adalah sebaik-baik yang membersihkan hati. Engkaulah yang mencipta, yang mengatur, yang menjaga hati ini, dan engkaulah tempat hati ini bergantungan. Dan juga dalam riwayat yang sahih, Nabi memohon perlindungan kepada Allah dari kesyirikan. Ini yang pertama. Yang kedua, ini sebab yang sangat indah disebutkan oleh Imam Tirmidzi Al-Hakim.
Kalau disebutkan Imam Tirmidzi Al-Hakim itu bukan penulis kitab Sunan Tirmidzi. Tirmidzi Al-Hakim, ya sebagian ulama menyebutkan akidah yang bermasalah, tapi memiliki ucapan-ucapan yang indah. Kata beliau, lihat dan renungi sesuatu yang karenanya engkau riya. Semua orang yang riya tidak lepas dari satu sebab, karena dunia. Dunia itu termasuk apa? Pujian, sanjungan, kedudukan, ya kan? Semuanya karena itu. Kenapa orang riya? Supaya dia dipuji dan baik namanya. Apa tujuannya dia mendapatkan pujian di sisi manusia? Tujuannya apa? Kedudukan, ya, atau nilai-nilai dunia yang lainnya. Maka pikirkan olehnya, berapa sih nilai dunia itu sehingga engkau rela mengorbankan salatmu, puasamu menjadi debu yang berterbangan di hari kiamat, bahkan rela menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka Allah hanya gara-gara dia. Sedangkan nilai dunia yang karenanya engkau riya itu tidak lebih daripada satu sayap seekor nyamuk. Dalam riwayat yang lain tidak lebih bernilai daripada seekor atau bangkai seekor. Hanya demi itu kamu rela riya, yang karena riya salatmu menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah dan menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka Allah. Sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini jawaban yang luar biasa dari At-Tirmidzi Al-Hakim, walaupun meskipun akidah yang bermasalah. Adapun pertanyaan yang terakhir, apakah zalim apabila seseorang setiap pulang kerja di jam 5 sore kemudian ikut ke masjid pergi salat maghrib dan bertahan sampai isya sambil mengikuti kajian? Saya kira ini bukan kezaliman. Kenapa? Karena itu sebuah kewajiban yang ia lakukan, belajar dan salat. Kedua, dia keluar dari rumah mencari nafkah, itu adalah kebaikan yang sedang ia lakukan untuk anggota keluarganya. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani menyebutkan orang yang keluar dari rumah mencari nafkah untuk menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya, dia sedang berada di jalan di jalan Allah Jalla wa'ala, berjihad. Bahkan para sahabat Nabi, antum jangan kira sahabat Nabi itu setiap hari ada di rumah dengan istri dan anak-anaknya. Bahkan tidak semua mereka bisa hadir di kajian Nabi tiap hari. Bukankah kita pernah mendengar hadis di mana sebagian sahabat bertanya kepada Nabi, kalau stok air tawar yang kami bawa ke laut ya terbatas, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Menunjukkan apa? Mereka bernelayan, dan menunjukkan apa? Mereka bukan hanya sehari 2 hari di laut, tapi lebih dari itu, sehingga mereka bertanya seperti itu. Dan tentunya ketika mereka berhari-hari bernelayan di laut, mereka tidak menghadiri kajiannya Rasulullah, tidak bertemu dengan anggota keluarga mereka. Tetapi dimanapun mereka berada, mereka bertakwa kepada Allah dan mereka melakukannya untuk menafkahi anggota keluarga mereka. Abu Talha, bisnismen khamar terbesar di Madinah, pengusaha khamar. Tentunya sebelum khamar diharamkan secara totalitas. Beliau melakukan perjalanan antar negara, Madinah dan Syam. Ya, pergi ke Syam belanja. Pulang dari Syam, beliau perjualbelikan di Madinah. Tentunya perjalanan ke Syam, apabila berjalan kaki, itu menghabiskan waktu 1 bulan penuh. Ya. Kalaupun dengan tunggangan onta atau kuda, paling cepat 1 minggu atau 2 minggu. Sekian lama beliau terpisah dengan Nabi SAW dan anggota keluarganya. Dan Nabi tidak menganggapnya itu zalim. Demikian juga para sahabat Nabi. Ada yang pergi ke Mekah, ada yang pergi ke Yaman. Kemudian pulang dari Yaman, berdagang di Madinah, berdagang di Mekah. Itu sebuah kebaikan yang kita lakukan untuk anggota keluarga kita. Bahkan Nabi menamakannya jihad di jalan Allah. Akan tetapi kita harus ingat hadis Nabi yang diucapkan oleh Salman Al-Farsi kemudian dibenarkan oleh Nabi. Wa inna li ahlika alaika haqqan. Keluargamu juga punya hak. Dan menghibur saudara itu, keluarga itu jamaah, nggak mesti antum harus pergi ke puncak Bogor, nggak mesti dengan itu, nggak mesti dengan antum membawa mereka nginap di hotel-hotel yang mewah. Saya tidak mengatakan tidak boleh, tidak mesti dengan itu.
Hiburan seorang muslim dengan anggota keluarganya tidak sebatas dengan itu. Anda bisa membuat anggota keluarga Anda riang, bahagia, dan Anda di dalam gubuk yang sederhana Anda, maka Anda telah membahagiakan mereka. Lihat ucapan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri fa yaqra'ul Qur'an wa ana haid." Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu sering banget tidur di dalam pangkuanku, membaca Al-Qur'an dan aku sedang haid. Ini lebih membahagiakan seorang istri daripada punya suami sering membawanya jalan-jalan keluar kota, tapi ketika di rumah kaku dengan istrinya, tidak sakinah, tidak muaddah dan rahmah. Nah, sering diajak wisata kuliner oleh suaminya, tapi ketika di rumah mereka kaku, sering diam-diam, tidak romantis. Lihat Nabi kita ketika di rumah sering tidur dalam pangkuan istrinya, membaca Al-Quran meskipun istrinya sedang haid. Ya. Bahkan beliau wafat dan beliau sedang di dalam pangkuan istrinya. Disebutkan juga oleh Aisyah, kana fi mihnati ahli. Nabi itu kalau sedang di rumah suka membantu pekerjaan keluarganya. Keluarga mencakup istri dan anak-anak serta cucu. Pekerjaan istri apa? Memasak, mencuci, ngepel. Nabi mau melakukannya. Apakah seorang wanita tidak terhibur dengan suaminya yang ketika berada di rumahnya mau membantu dia menyuci, ngepel, masak, ya, bahkan mau membantu istrinya menyiram bunga-bunga tersayangnya, ya. Ini juga membahagiakan anggota keluarga. Nabi juga ketika di rumah terkadang main air dengan siapa? Zainab. Ya. Anak tiri beliau dari Ummu Salamah. Ketika beliau sedang di dalam kamar mandi, kemudian pintu kamar mandi digedor oleh Zainab, beliau bukan justru marah, tapi justru mengajak Zainab main air. Terkadang beliau keluar sholat dengan menggendong Hasan dan Husain, kadang menggendong cucu yang lainnya. Ini seandainya waktu kita terbatas, tidak bisa membawa mereka berlibur keluar kota. Rumah adalah sebaik-baik tempat kita menghibur anggota keluarga kita dengan kelemah lembutan kita, kasih sayang kita, tutur kata kita, keharmonisan dan keromantisan yang kita ciptakan di tengah-tengah anggota keluarga kita. Bayangkan rumah Nabi kita sempit, tapi anggota keluarganya bisa bahagia. Gak ada istri dan anak-anak yang lebih bahagia dengan ayah mereka, dengan suami mereka dibandingkan keluarga Nabi, ya kan? Padahal rumah beliau cukup sempit. Saking sempitnya kalau beliau mau sujud, beliau harus menggeserkan ibunda kita, kalau enggak muat sujudnya. Tapi adakah wanita kaum istri yang lebih bahagia daripada ibunda-ibunda kita dengan Nabi kita? Maimunah menyebutkan Nabi itu selalu kalau junub kita mandi bareng, dan ketika mandi bareng kita seringkali berebutan air. Sampai Aisyah mengatakan, terkadang aku harus mengatakan, ya Rasulullah, sisakan untukku, sisakan untukku. Demikian juga ketika Nabi pulang dalam perjalanan perang Banil Mustalik, menghibur ibunda kita Aisyah dengan mengajak beliau lomba lari. Antum punya waktu 2-3 jam, bisa mengajak anak istri keliling-keliling komplek, jogging ringan-ringan. Jogging ringan. Di rumah juga bisa bercengkrama dan bersenegoro dengan anggota keluarga. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab wal ilmu inallah. Kiranya ini yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala mempertemukan dan mengumpulkan kita kembali dengan kondisi iman dan amal yang lebih baik, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ifhalukum jami'an ya tullabul ilm. Khair, Masya Allah. Imran udah berapa juz hafalannya? Tidak, satu iman, satu seislam. Mudah-mudahan ya kita berdoa dan memohon kepada Allah agar mendapatkan kemuliaan yang dikhabarkan oleh dari kaki kuburan. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita manusia akan turun. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaqimu wa la tuhsu. Istiqamah kan kalian tidak bakalan mampu. Artinya apa? Kita berusaha istiqamah lurus, ada saat-saat kita futur. Tapi kalau tatkala kita futur,
Jangan dibiarkan. Karena berapa banyak orang melakukan kejahatan di balik penampilan yang baik. Atau memang dia ingin berpenampilan sunnah, tapi pahamnya tadi paham Khawarij. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuman sekedar lisan itu tidak cukup. Tidak ada satupun manusia yang paling saya cintai di muka bumi ini lebih daripada cinta saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekedar ucapan itu tidak cukup. Orang-orang munafikin yang Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan keadaan dan kondisi mereka, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di kerak api neraka. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Ketika datang orang-orang munafik kepada engkau, mereka mengatakan nasyhadu, kami mempersaksikan, innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar rasulnya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui engkau adalah benar-benar rasulnya Allah. Apa kata Allah? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwasannya orang-orang munafik mereka itulah pendusta. Kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekedar dengan lisan yang terucap di mulut kita tidak cukup. Jangan sampai syaitan menggiring kita dan menggoda kita dari mulut kita, dari perbuatan kita. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun perbuatan dan ucapan dan perilaku kita itu tidak dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menjadi barometer untuk kita adalah bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Rasulullah. Itu barometer buat kita. Saking cintanya mereka kepada Nabi Isa, mereka mengangkat kedudukan Nabi Isa seperti kedudukan Tuhan. Isa itu sebagai Tuhan. Kalau kita tanya kepada orang Nasara, wahai orang Nasrani, kenapa kalian menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan kalian? Mereka mengatakan ini sebagai bentuk cinta kami kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Fatal nggak? Cinta yang salah, cinta yang tidak berdalil, cinta yang keliru. Ini kita khawatirkan akan menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Dan saya tidak mengatakan orang-orang yang mencintai Rasulullah dengan membuat maulid itu kafir. Tidak, saya nggak pernah mengatakan demikian. Yang saya sedang membahas sekarang, ketika cinta yang salah, ketika cinta yang tidak dibangun di atas dalil, maka itu akan memberikan apa? Kerusakan. Nah begitu juga orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, karena kebenciannya sangat berlebih-lebihan, dia menganggap bahwasanya Isa itu sebagai anaknya pelacur. Benci yang salah. Makanya dikenal dalam bahasa agama hubbun fillah wa bughd fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Karena ketika seseorang cinta dan benci bukan karena Allah, maka itu akan terjadi jalan-jalan kejelekan. Oleh karena itu Allah katakan dalam ayatnya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya mereka itu mencintaiku, kata Allah, maka ikutilah jalanku, ikuti jalan Rasulullah. Berarti Allah telah memberikan koridor cara kita mencintai Allah dengan mengikuti apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengannya Allah akan mencintai kita.
Dan bagaimana cara kita mencontohi cinta Nabi? Yaitu bagaimana para sahabat mencintai Nabi Muhammad SAW. Itulah cinta yang benar. Namun kalau seandainya cinta yang tidak disertai dengan cara yang benar, kita takutkan seperti ucapan seorang penyair Arab, semua orang mengaku sebagai kasihnya Laila, tapi Laila tidak mengenal orang yang mengaku sebagai kekasihnya. Aku cinta sekali sama Laila. Setiap aku melihat dinding-dinding kota ini, seakan-akan tergambarkan kepadaku kecantikan wajah Laila. Kan gila cintanya kan? Mabuk cinta, ini bukan lagi cinta, sudah mabuk cinta. Tapi ternyata Laila nggak kenal sama orang yang mengaku cinta kepadanya. Jadi para hadirin, kesimpulannya apa? Cinta yang benar adalah cinta yang harus disertai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan berarti kita cuma sekedar menyampaikan. Kita bukan siapa-siapa. Kalau seandainya ada saudara kita muslimin melakukannya, ya kita bukan siapa-siapa. Wa ma ana ilal balagh. Tidaklah kita kecuali hanya sekedar menyampaikan. Cara berpikir dasar agama Islam itu adalah menyerahkan diri, tunduk patuh. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman jika diajak kepada Allah dan Rasul-Nya liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na, untuk menjadi hukum di antara mereka hanyalah mengatakan kami mendengar dan kami taat. An yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Lihat ya, taat Allah dan Rasul. Itu yang akan ditanya kita nanti di hadapan Allah SWT. Bukan taat kepada kebiasaan kebanyakan manusia. Ayat itulah yang merupakan cara berpikir dasar seorang muslim. Menyerahkan diri, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu pendapat-pendapat lain kecuali Al-Quran dan hadis. Tidak perlu perasaan-perasaan lain kecuali Al-Quran dan hadis. Tidak perlu hukum-hukum lain kecuali Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga dengan hal-hal yang sunnah. Tidak pantas kita meninggalkannya hanya karena malu dengan manusia. Berarti kita malu menjadi hamba Allah Jalla wa'ala. Malu menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi demi mendakwahkan agama ini selama 23 tahun, boh ming pecah. Ming ancui pegat dewa kafi. Terluka parah. Pipi ya Rasulullah. Patah gigi gerham ya Rasulullah. Hancur topi perang ya Rasulullah. Pamannya dimutilasi. Hamzah. Sahabat-sahabatnya dibunuh. Sumayyah ditombak kemaluannya dengan pelepah kurma oleh Abu Jahal. Selama 23 tahun Nabi berjuang di atas itu. Kemudian kita datang setelah itu merasa malu menerapkan agama yang telah beliau perjuangkan selama 23 tahun tersebut. Kemudian kita mengaku cinta Nabi, Pak hidup cinta Nabi. Bahkan sebagian orang yang naik itu pun cinta Nabi malam Isra Mi'raj betul. Kanduri maulud cinta Nabi. Kanduri urmate cinta Nabi. Apa miat kuburan cinta Nabi. Salat 5 waktu nah cinta Nabi. Bab kanduri mandung ngaku cinta Nabi. Bab salat 5 waktu nah ngaku cinta Nabi. Memelihara jenggot berani menyatakan cinta Nabi. Saya pelihara jenggot. Saya angkat celana saya di atas mata kaki karena cinta saya kepada Nabi. Hadis tadi beliau memerintahkan saya. Berani. Buktikan cinta kita kepada Nabi SAW dengan perbuatan kita dan sikap kita. Kita nggak perlu malu dengan nilai-nilai agama. Karena memang kita diciptakan untuk mengamalkan agama. Bukan untuk mencari. Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia. Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na,
Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya. Adakah dalil dari Al-Quran, hadis Nabi SAW yang bersifat ucapan, perbuatan atau ikrar dari beliau? Tidak ada. Ya, tapi ini kan kayaknya udah lazim di masyarakat, karena setiap mereka masyarakat melakukan perayaan-perayaan seperti itu kan bukti cinta, bukti bahwa ini syiar, dengan melakukan kegiatan tersebut diharapkan pahala dari situ kan, karena ini kan kita mengagungkan Masya Allah. Kalau gitu gimana nanti Bang? Ada orang yang melakukan sholat subuh lebih dari 2 rakaat dengan alasan saking cintanya dia kepada Allah dan kepada Rasul. Dia nggak mau sholat subuh cuma 2 rakaat karena itu waktu yang sangat segar, menyegarkan, waktu yang badan sangat segar dan masih sangat semangat. Apakah bisa kita katakan, udahlah kalau demikian nggak apa-apa? Kalau alasannya nanti udah menjadi kelaziman di tengah-tengah masyarakat, bagaimana nantinya kalau suatu tempat kelazimannya itu salat subuh lebih dari 2 rakaat? Apakah kita akan mengikutinya? Sementara dalam Al-Quran Allah menerangkan prinsip kepada kita dalam beragama bukan mengikuti mayoritas manusia, tetapi mengikuti pedoman Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabatnya. Allah berfirman dalam beberapa ayat yang telah kita sebutkan di atas tadi, juga firman Allah Jalla wa Ala dalam surat An-Nisa, saya lupa nomor ayatnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan kembalikanlah kepada Rasulullah ketika beliau masih hidup, kembalikanlah kepada hadis-hadis beliau ketika beliau telah wafat. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu merupakan solusi dan jalan keluar terbaik. Kalau ada yang berkata, tapi ini kan dilakukan oleh mayoritas manusia, ya, perlu dong kita melakukannya demi menjaga nilai-nilai toleransi di antara kita. Kita katakan tiada salahnya kita mengikuti kebiasaan mayoritas manusia demi menjaga persatuan, nilai-nilai toleransi, selama tidak menjerumuskan kita ke dalam perkara bid'ah, Bang. Karena bid'ah sesuatu yang haram dalam agama kita. Tak boleh dong kita demi menjaga perasaan manusia kita rela melanggar larangan Allah dan Rasulnya, karena Allah dan Rasulnya lebih layak untuk kita cintai, dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas seluruh cinta, ya kan? Karena Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melangkahi Allah dan Rasulnya, takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau dikatakan kan mayoritas manusia sesuatu menjadi adalah hadis yang sahih dengan pemahaman para bang, dari itu ijma', kesepakatan seluruh mujtahid ulama Islam, ya, atau qiyas yang sahih menurut keumuman para ulama. Itu pun ada ketentuan-ketentuan dalam mengkiaskan sesuatu. Justru kalau kita buka Al-Quranul Karim, kita akan dapatkan banyak ayat yang mencela mayoritas dan memuji minoritas. Sebagai contoh dalam surat Al-An'am, Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti mayoritas orang di dunia, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Allah juga berfirman, walakin aktsaran nas la ya'lamuna al-haqqa fa hum mu'ridun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengenal kebenaran sehingga mereka berpaling darinya. Walakin aktsaruhum lil haqqi karihun. Akan tapi kebanyakan manusia benci kepada yang namanya kebenaran. Dan banyak ayat dalam Al-Quran yang memuji minoritas dan menerangkan bahwa orang-orang yang berada di jalan yang benar adalah kaum minoritas. Seperti firman Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur, amat sedikit dari hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur, ya. Dan juga firman Allah, jika saya enggak salah ingat, dalam surat Saba, wa laqad saddaqa alaihim iblis wa dhannah, sungguh telah benar sangkaan iblis bahwa mayoritas manusia anak Adam mengikuti dia.
Dan iblis sendiri bersumpah di hadapan Allah yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, dalam surat Sad, dia bersumpah la tajidanna aktsaruhum wa la tajidanna aktsaruhum syakirin. Ya Allah, thumma la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Ya Allah, aku akan selewengkan mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan mengganggu mereka, menyesatkan mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kirinya. Dan engkau tidak akan mendapatkan mayoritas mereka bersyukur. Artinya mayoritas mereka berada di atas kebatilan. Jadi bang, kalau abang katakan itu syiar, kembali lagi nanti bang, mungkin kan terkadang orang berkata, lah emangnya ada larangan, ya kan? Gitu, mana dalilnya? Ada nggak yang melarang kita melakukan Isra Mi'raj, merayakan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Masya Allah. Kenapa dibilang berdosa? Betul. Satu sisi ini menunjukkan ilmiahnya seseorang ketika dijelaskan kepadanya sesuatu atau suatu pembahasan, dia menanyakan alasannya. Secara umum ini karakter yang bagus, apa sebutannya abang? Kritis ya. Kritis ya. Karakter yang bagus. Tetapi perlu diketahui dalam pelaksanaan ibadah, pertanyaan yang layak untuk dilemparkan justru sebaliknya. Adalah ada nggak dalil yang menganjurkannya? Bukan ada nggak dalil yang melarangnya. Dalam bab dunia ya, dalam bab halal dan haram, perkara muamalah, nah itu hukum asalkan kehalalan. Maka barang siapa yang mengharamkannya, kita tuntut, mana dalilnya. Dalam perkara ibadah, orang yang melakukannya yang dituntut, mana dalilnya. Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku. Menerangkan kepada kita bahwa Allah Jalla wa'ala sebagaimana melihat kepada isi hati kita, Allah juga melihat kepada perbuatan eksternal kita. Fa in kana salihatan qabilaha wa illa raddaha alaihim. Apabila amalan eksternal mereka benar, maka Allah akan menerimanya. Tetapi jika keliru, maka Allah akan menolaknya walaupun niat mereka baik. Allah Jalla wa'ala berfirman, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashiyah. Siapa mereka? Amilatun nasibah. Di antara makna tafsir ayat ini, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, dari dua penafsiran adalah amilatun nasibah, orang-orang yang telah lelah, letih beramal, tetapi justru masuk ke dalam neraka dengan amalan-amalan mereka tersebut tatkala amalan mereka tersebut tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak ikhlas, maka menjadi amalan yang syirki. Sehingga kata Syekh, kama yadullu ala dzalika adidun minan nusus, sebagaimana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya yang juga menunjukkan bahwa sebagaimana Allah Jalla wa ala melihat kepada amalan hati, Allah juga melihat kepada amalan
eksternal. Adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan pembaruan dalam agama kami ini yang bukan darinya, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Dan juga sabda beliau, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan, suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi seandainya saya membenci Arab, ya, apakah saya akan menjadi orang-orang yang tergolong tidak di dalam barisan yang membela agama Allah nanti ke depan? Jadi kalau kita berbicara anti Arab, jadi ini kalimat yang cukup menjumal ya, kalimat yang cukup umum. Ini sekarang benci Arab, Arab yang bagaimana? Di Arab itu ada Syiah, ya, di Arab itu ada Khawarid, ada teroris. Benar-benar. Ya. Di Arab itu juga ada keturunan Abu Lahab ya. Jadi apa dulu ini? Tapi kalau seandainya ini kita sepakat, ya karena tidak ada kemuliaan. Ya walaupun dia orang Arab, tidak ada kemuliaan kalau dia tidak berpegang di atas agamanya. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa di antara kalian adalah orang yang paling mulia di antara kalian, orang paling bertakwa. Makanya Nabi kita SAW di awal Islam yang beliau jadikan sebagai muadzinnya beliau itu bukan orang Arab, tapi yang beliau jadikan muadzin adalah Bilal bin Abi Rabah, karena memang beliau pantas. Ya, karena kenapa kalau memang beliau pantas, kenapa harus diambil orang lain? Maka Rasulullah mengatakan, aku mendengar terompah kakinya Bilal bin Abi Rabah di dalam surga. Ini mengajarkan kepada kita Rasulullah SAW beliau anti rasis. Beliau tidak melihat dia dari mana, sukunya dari mana, bangsa dari mana. Selama dia memiliki kapasitas di dalam mencintai agama, mencintai Allah, maka dia adalah orang yang mulia. Makanya di dalam Islam itu kalau kita melihat buku-buku para ulama, kitab-kitab para ulama, bahkan disebut dengan kutubus sittah. Kitab induk dalam Islam itu kan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Mereka itu semua bukan orang Arab, tidak ada satupun orang Arab, semuanya orang Ajam. Tetapi umat Islam hari ini memuliakan nggak Sahih Bukhari? Mereka memuliakan. Berarti di sini dalam Islam jelas Islam dan Muslimin itu sendiri bukanlah mereka kemudian fanatik kepada orang Arab, tetapi siapa yang mereka memiliki kapasitas yang harus kita muliakan maka kita muliakan. Ya jadi kesimpulannya tergantung dia benci Arab yang apa dulu yang dia inginkan. Tapi kalau seandainya seperti saya bilang tadi, dia benci sama Arab, ya, yang Arab yang dia benci adalah Islamnya itu sendiri, sementara Arab yang itu diperangi oleh Nabi, diperangi oleh Islam, diadopsi oleh dia dalam kesehariannya. Iya, jadi itu perlu dirinci apa yang dulu yang diinginkan. قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون.
Ketika seorang duduk dengan orang yang saleh, awal-awalnya mungkin dia kurang nyaman, dikit-dikit nasihat, dikit-dikit nasihat. Merasa nggak nyaman, kok kayaknya tegang suasananya. Tapi lambat laun dia akan terbiasa dengannya. Dia sudah mulai mencintainya. Dan cinta kepada kebaikan adalah modal utama seorang akan melakukannya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala di awal kitab beliau yang berjudul Al-Ubudiyah, beliau mengucapkan sebuah kaidah yang luar biasa, kata para ulama. Ini kaidah seyogyanya kita mencatatnya dengan tinta emas. Kata Syekhul Islam di awal kitab Al-Ubudiyah, al-mahabbatu muharrikah. Ini kaidah luar biasa dalam beribadah kepada Allah. Al-mahabbatu muharrikah. Cinta itu adalah penggerak. Cinta itu penggerak. Seseorang ketika bergerak melakukan sesuatu, pasti sebelumnya dia telah mencintai sesuatu itu. Dan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam Kitabul Ilm, di antara sebab seorang bisa mencintai sesuatu adalah karena telah mengetahui keutamaannya. Kalau dalam kebaikan, kalau dalam kejelekan sudah terbiasa dengannya. Ketika seorang telah mencintai sesuatu, maka dia akan melakukannya. Nah, demikian pula ketika seorang duduk dengan orang-orang yang buruk, minimalnya dia terbiasa dengan maksiat-maksiat yang tersebut di hadapannya tanpa mengingkarinya. Walaupun dia masih mengingkarinya dengan hatinya dan masih risih dengannya, lambat laun dia sudah mulai nyaman dengan maksiat-maksiat tersebut. Berjalan waktu, dia akan sudah mulai mencintainya. Dan mencintai kejelekan akan menyebabkan seorang benci kepada kebaikan, dan itu saling melazimkan ya. Itu adalah konsekuensi cinta kepada kebaikan, kejelekan. Sebagaimana cinta kepada kebaikan menyebabkan seorang benci kepada kejelekan. Dan itu kita rasakan. Apabila seseorang sudah terbiasa dengan ahli ma'asi, dia akan sensitif dengan kawan-kawannya yang saleh. Dia baper, mudah tersinggung. Tapi kalau dengan teman-temannya pelaku maksiat, dia dibuli pun nggak tersinggung, nggak sensitif. Begitu duduk dengan orang-orang yang saleh, hanya dengan sedikit teguran dan masukan dia langsung tersinggung. Tapi kalau dengan ahlul ma'asi, dibuli habis-habisan di depan halayak ramai pun dia tidak tersinggung. Justru menjadi sebuah nikmat tersendiri dalam persahabatan, katanya. Dan itu kita rasakan semua ya. Tidaklah kita menjauh dari kebaikan, kecuali kita akan cinta kepada kejelekan yang mengakibatkan kita benci kepada kebaikan. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Allah memerintahkan Nabi kita untuk mengatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Aku berdakwah di jalan Allah di atas ilmu. Atas landasan ilmu, bukan di atas landasan mimpi Maulana Fulan dan Allan. Bukan pula di atas landasan mimpi yang telah ia lihat berulang kali di dalam suatu goa. Di atas dasar ilmu wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Inilah jalanku wa man ittaba'ani, dan orang yang mengikutiku. Ini ciri pengikut Nabi Muhammad SAW, punya peran di dalam dakwah, mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah diperlihatkan oleh Allah Jalla wa ala kepada kita secara sempurna dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi dan para rasul. Sekarang kita di zaman yang sudah putus wahyu. Apabila ulama berbeda pendapat dalam mengambil suatu kesimpulan hukum dari sebuah ayat hadis, yang keumuman ayat dan hadis tersebut bisa mencakup semuanya itu, tetapi semua dari itu bisa dinilai mana yang lebih kuat. Maka itu dengan ilmu alat yang telah ia pelajari, ilmu hadis bahasa Arab. Nah, kalau dia orang awam, kata Syekh Utsaimin, maka dia ikuti mana yang paling berilmu menurut dia dan paling bertakwa kepada Allah.
Itu yang dia pilih. Karena bagaimana dia mempertimbangkan ilmu bahasa Arab nggak ada, sastra Arab nggak ada, ilmu bahasa Arab aja itu ada 12 cabang. Shorof dan nahwu baru 2 cabang. Masih ada 10 cabang lagi dari ilmu bahasa Arab. Mustalah hadis nggak belajar, kaidah fikih nggak, usul fiqh nggak, usul tafsir nggak. Bahasa Arab mubtada khabar kata itu mentang mencawa-cawa. Maka solusi untuk orang yang seperti ini kata Syekh Utsaimin, dia lihat dari mereka ini siapa yang paling bertakwa kepada Allah, siapa yang paling berilmu, yang dia bisa lihat keilmuan mereka dalam penyampaian mereka. Maka itu yang dia pegang. Dan itu tidak dianggap taklid buta karena itu yang dia mampu, kata Syekh Utsaimin. Jelas ya? Tapi ingat, ada pendapat-pendapat yang dia tidak ada nilai dalam medan khilaf. Kapan itu? Kata para ulama, warubba khilafin laisa lahu hadun minan nazar. Terkadang ada pendapat ulama yang tidak ada sisi ilmiahnya. Contohnya apa? Ibnu Hazm berpendapat bolehnya musik. Jangan kita datang setelah zaman Ibnu Hazm kita katakan musik, hukum musik khilaf. Ibnu Hazm membolehkan. Para ulama menyatakan Ibnu Hazm keliru karena beliau menyelisih ayat Allah wa minan nasi may yashtari lahu al hadits. Menyelisih hadis Nabi la yakunanna aqwamun fi ummati man yastahilul hira wal harira wal ma'azif. Beliau menyelisih kesepakatan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan 4 imam mazhab yang semua mereka sepakat tentang haramnya musik. Contohnya lagi hal-hal yang dianggap khilafiyah padahal itu enggak khilafiyah. Contohnya tidak boleh memberontak, tidak boleh mencela pemerintah, dan tidak boleh menasihati mereka secara terang-terangan. Itu bukan masalah khilafah ya. Sepakat para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab itu tidak boleh dan mereka sepakat bahwa itu adalah ciri khawarij. Penting untuk kita ketahui secara global agar kita mengetahui duduk masalah secara umum terkait mengucapkan bismillah dalam wudhu. Yang pertama, para ulama sepakat secara keseluruhan dianjurkannya mengucapkan bismillah di awal wudhu, sepakat. Baik berdalil dengan hadis ini ataukah berdalil dengan keumuman ayat dan hadis yang menganjurkan kita untuk memulai perbuatan yang baik dengan nama Allah Jalla wa'ala. Kemudian mereka berbeda pendapat. Dianjurkan ini bermakna rukun, wajib atau sekedar sunnah. Sebagian para ulama syarat ataukah sunnah. Sebagian ulama ada yang menyatakan syarat karena keumuman hadis ini. Tidak ada wudu berarti tidak sah. Sebagian ulama menyatakan wajib bukan sebagai syarat. Kalau dia meninggalkannya maka wudunya sah tetapi dia berdosa. Pendapat yang ketiga menyatakan sunnah dan ini pendapat mayoritas ulama dan kita sedang belajar fikir ringkas, tidak kita uraikan secara rinci. Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih condong kepada pendapat ulama yang menyatakan hukumnya sunnah. Kenapa? Karena beberapa alasan. 2 hadis sahih yang merupakan hadis pokok di dalam mensifatkan wudhu Nabi SAW secara rinci, yaitu hadis Uthman bin Affan dan hadis Abdullah bin Zaid al-Mazini radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim ketika mereka mempraktekkan sifat wudhu Nabi secara rinci dengan meminta dibawakan air 1 gayung. Tiada di antara 2 sahabat ini yang menyebutkan harus mengucapkan bismillah dahulu sebelum wudhu. Kedua, hadis ini wallahu a'lam bishawab, Imam Ahmad yang merupakan muhaddis mendhaifkan sanadnya. Bahkan beliau menyatakan la yathbutu fi hadza syai' wal hukmu far'un 'anit tashih, dan hukum itu cabang dari kesahihan hadis. Yang ketiga, andai kata hadis ini dikatakan sahih, maka makna la wudhu'a lahu bukanlah penafian sah tetapi menunjukkan ketidaksempurnaan tetapi sah. Jelas? Nah, wallahu dari ujung Sumatera untuk Indonesia menebar dakwah, menebar sunnah. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. الحمد لله, segala puji tentunya hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Dialah yang memiliki al-asma'ul husna wa sifatul ula, dan darinya lah semata seluruh nikmat
karunia dan juga anugerah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka apa saja yang ada pada diri kalian berupa nikmat, maka berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua adalah nikmat Islam. Dibukanya hati kita untuk menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman bahwasanya Muhammad ibn Abdullah Al-Hashimi beliau adalah seorang hamba Allah dan juga Rasulnya. Nikmat ini tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Adapun kenikmatan dunia, maka ini umum Allah SWT berikan kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Dan nikmat yang selanjutnya adalah nikmat hidup di atas sunnah Rasulullah SAW. Di saat sebagian manusia mereka jauh atau menjauh dari sunnah Nabi SAW, kemudian juga nikmat mempelajari agama Allah, dibukakan hati kita untuk mempelajari agama Allah, digerakkan hati kita untuk mendatangi majelis ilmu, menyempatkan, mengorbankan sebagian tenaga, waktu dan harta yang kita miliki untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, tentunya dengan harapan kita kembali kepada Allah SWT kelak dalam keadaan kita memahami agama yang Allah turunkan. Tentunya malu seorang hamba yang sejak dia lahir, bahkan ketika dia di dalam perut ibunya dan sampai sekarang dan sampai dia meninggal dunia, setiap hari menikmati, merasakan karunia, anugerah dan juga nikmat dari Allah SWT, tetapi dia malas untuk memahami agama Allah SWT yang dibawa oleh Rasulullah SAW. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bersama-sama kita akan membaca sebuah kitab yang sangat bermanfaat yang ditulis oleh seorang ulama di antara ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah. Beliau adalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Dan kitab ini telah diambil faedah dan juga manfaatnya oleh para penuntut ilmu, berisi tentang bantahan atau menyingkap kerancuan-kerancuan yang berkaitan dengan tauhid. Sebagaimana kita tahu bahwasanya tauhid ini adalah fondasi agama kita, dan ini adalah kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Dan di sana ada kerancuan-kerancuan, perkara-perkara yang samar yang mungkin belum dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Sehingga beliau di dalam kitab ini ingin
menjelaskan kepada kita sebagian dari kerancuan tersebut, tentunya dengan harapan seseorang keluar dari majelis setelah membaca kitab ini dalam keadaan semakin paham tentang agamanya dan semakin yakin tentang kewajiban untuk mentauhidkan Allah SWT di dalam beribadah. Dan insyaallah, karena mungkin sebagian besar di sini adalah belum bisa membaca Arab gundul ya, atau sebagian besar sudah bisa baca Arab gundul? Belum. Tapi sudah bawa terjemahan? Ada. Siapa yang bawa terjemahan? Banyak. Yang bawa terjemahan mungkin bisa insyaallah. Baik. Ana akan membaca Arab gundulnya, cuma tidak masalah nanti sebagian menyimak dengan Arab gundul dan sebagian menyimak dengan terjemahannya. Waktu yang sedikit, sebenarnya kita butuh lebih dari 5 sesi ya untuk bisa menyelesaikan kitab ini. Hanya saja insyaallah kita mencoba untuk meringkas dalam 2 sesi, kita bisa memahami secara global apa yang dibawakan oleh Syekh di dalam kitab ini. Beliau mengatakan rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah anna at-tauhid huwa ifradullah subhanahu bil ibadah wa huwa dinur rusuli alladhi arsalahumullahu bihi ila ibadihi. Setelah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti apa yang Allah SWT lakukan di dalam Al-Quran dan mengikuti Rasulullah SAW ketika beliau menulis surat-surat yang isinya adalah dakwah. Beliau SAW memulai surat-surat tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau pun juga memulai kitabnya dengan basmalah. Kemudian mengatakan, ketahuilah semoga Allah SWT merahmatimu, anna tauhida, bahwasanya tauhid adalah mengisahkan Allah dengan ibadah. Artinya menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya zat yang disembah, diibadai. Tidak menjadikan selain Allah sebagai sesembahan siapapun dia. Wa huwa dinur rusul, dan ini adalah agama para rasul. Alladzi arsalahum Allahu bihi ila ibadihi, agama para rasul yang dahulu Allah SWT mengutus para rasul dengan ajaran tersebut kepada para hambanya. Dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, agama mereka satu, agama tauhid. Fa awwaluhum Nuhun alaihi salamu arsalahu Allahu ila qaumihi lamma ghalau fis salihin. Maka yang pertama dari para rasul tersebut adalah Nabi Nuh, yang diutus oleh Allah kepada kaumnya ketika mereka berlebihan terhadap orang-orang saleh. Wuddin wa Suwa' wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasr. Orang-orang saleh tersebut nama-namanya adalah Wud, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan juga Nasr. 5 orang.
yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ketika Nabi Nuh alaihi salam mengajak mereka untuk bertauhid, mereka mengatakan kepada kaumnya, janganlah kalian meninggalkan Wad, janganlah kalian meninggalkan Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan juga Nasr. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah sebagaimana diucapkan oleh Abdullah bin Abbas, mereka ini adalah orang-orang yang saleh di antara kaumnya Nabi Nuh. Meskipun mereka bukan nabi, tapi mereka adalah orang-orang yang saleh, dikenal kesolehannya. Ketika mereka meninggal dunia, disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, datang syaitan dan mengatakan kepada kaumnya atau kaum mereka, hendaklah kalian membuat patung-patung. Dan ditaruh patung-patung tersebut di majelis-majelis mereka dengan tujuan supaya menjadi pengingat. Apabila mereka malas dalam melakukan ibadah dan mereka sedang berkumpul di majelisnya, melihat patung Wad atau Suwa' atau Yaghuth, kemudian mereka ingat, oh orang ini dulu adalah orang yang soleh. Dulu beliau adalah orang yang rajin bersedekah. Dulu beliau adalah orang yang rajin salat. Maka mereka pun pulang dalam keadaan bertambah keimanannya, ingin mengikuti orang-orang soleh tersebut dalam ketaatan kepada Allah, meskipun orang-orang soleh tersebut sudah meninggal dunia. Itulah yang dibisikkan oleh syaitan kepada mereka. Buat patung-patung tersebut dan ditaruh di majelis-majelis kalian. Kemudian setelah generasi tersebut meninggal dunia dan anak-anak mereka, generasi yang selanjutnya tidak belajar dan mereka tidak mengetahui asal-usul dari dibuatnya patung-patung tersebut, maka datanglah syaitan dan mengatakan kepada mereka bahwasanya dahulu bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian membuat patung-patung tersebut dengan tujuan untuk bertawassul, menjadikan mereka perantara antara diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara meminta, berdoa, melakukan ibadah kepada orang-orang soleh tersebut. Dan mereka, yaitu generasi tersebut adalah generasi yang jahil, tidak belajar, tidak mengetahui tentang asal-usul dari dibuatnya patung-patung tersebut. Karena kebodohan, akhirnya mereka pun menerima apa yang dibisikkan oleh syaitan, dan mulailah setelah itu mereka berdoa kepada orang-orang soleh tersebut, melakukan ibadah untuk orang-orang soleh tersebut. Dan keyakinan mereka Allah SWT yang memberikan rezeki, keyakinan mereka Allah SWT yang menciptakan, mengatur alam semesta, cuma menjadikan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan juga Nasr sebagai perantara antara mereka dengan Allah SWT. Karena mereka adalah orang-orang yang saleh, yang dekat dengan Allah SWT, maka ketika beribadah dengan mereka, menyerahkan sebagian ibadah kepada mereka, diharapkan mereka mendekatkan orang-orang yang mengagungkannya, beribadah kepadanya, kepada Allah SWT. Mulailah terjadi kesyirikan.
Kemudian Allah SWT mengutus Rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Padahal sebelumnya selama 10 generasi semenjak diturunkannya Nabi Adam alaihissalam, bersih bumi ini dari berbagai kesyirikan. Semuanya menyembah Allah. Kesyirikan baru terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan sebabnya adalah berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Wa akhirur rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan juga para rasul. Wa huwa alladhi kassara suwara haula'is salihin. Dan beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang telah menghancurkan patung-patung orang-orang soleh tersebut. Karena patung-patung yang tadi kita sebutkan, yang dibuat di zaman Nabi Nuh alaihissalam dan sempat terkena banjir yang besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ditemukan kembali oleh Amr bin Luhai dengan bisikan dari syaitan, dan dialah yang pertama kali membawa patung-patung tersebut ke Ka'bah, ke kota Mekah, dan terjadilah kesyirikan kembali di Jazirah Arab. Siapakah yang menghancurkan patung-patung tersebut? Rasul yang pertama, dibuat di zaman Nabi Nuh alaihissalam atau sebelumnya, kemudian dihancurkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membuka kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Yang ini beliau sampaikan di sini bahwasanya dari Rasul yang pertama, kemudian Rasul-Rasul yang selanjutnya sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama mereka satu, ajaran mereka satu, tauhid, yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah. Bukan kepada seorang nabi atau kepada malaikat atau beribadah kepada orang yang soleh dan lain-lain. Arsalahu Allahu ila unasin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaqun wa yadhkuruna Allah katsira. Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW pertama kali di antara orang-orang yang mereka yata'abbadun, mereka juga beribadah, wa yahujjun, dan mereka juga berhaji. Setiap tahun datang orang-orang Arab, orang-orang Jazirah Arab ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena ini adalah masih ibadah yang mereka dapatkan dari bapak mereka Ibrahim alaihissalam. Ini yang masih di antara ibadah yang masih tersisa. Mereka melaksanakan tawaf, sa'i, kemudian juga wukuf, bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah, dan seluruh para nabi dan rasul mereka melakukan haji. Wa yatasaddaqun, dan mereka juga bersedekah, bersedekah untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikenal orang-orang Arab ini dengan karam, dengan kedermawanan mereka. Apalagi kalau datang tamu, maka mereka berlomba-lomba untuk memuliakan tamu tersebut. Wa yadhkuruna Allaha katsiran, dan mereka juga mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Sampai ada yang menamakan anaknya juga dengan Abdullah. Walakinnahum, akan tetapi mereka, yaj'aluna ba'dhal makhluqati wasa'ita bainahum wa bainallah. Akan tetapi mereka
menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Berarti persis dengan yang dilakukan oleh sebagian kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Yaqulu, salah seorang di antara mereka mengatakan, nuridu minhum at-taqarruba ila Allah. Kami menginginkan dari mereka kedekatan diri kepada Allah. Jadi kalau ditanya, kenapa engkau melakukannya demikian? Maka jawabannya adalah kami menginginkan kedekatan kepada Allah SWT. Karena menganggap orang-orang soleh tersebut orang yang dekat dengan Allah, sehingga kalau kami mendekat kepada mereka, mengagungkan mereka, menyerahkan ibadah atau sebagian ibadah kepada mereka, diharapkan mereka ridha, dan akhirnya mereka pun mendekatkan kami yang banyak dosa ini kepada Allah SWT. Wa nuridu syafa'atahum indah, dan kami menginginkan syafaat mereka di sisi Allah. Niat yang sangat mulia, niat yang sangat baik. Melakukan perbuatan-perbuatan tersebut tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan tujuannya adalah ingin mendapatkan syafaat orang-orang soleh tersebut di sisi Allah SWT. Mithlul malaikati wa Isa bin Maryam wa unasin ghairihim minas salihin. Seperti misalnya para malaikat, mereka meyakini bahwasanya malaikat adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah. Dan juga Isa bin Maryam, seorang nabi di antara nabi-nabi Bani Israel. Sampai sekarang kalau kita mendengar ucapan orang-orang yang mengaku dan meyakini bahwasanya Isa adalah Tuhan, maka kita akan mendengar dari mereka bahwasanya mereka menjadikan Nabi Isa itu adalah sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah SWT. Dan beberapa orang selain mereka dari kalangan orang-orang yang saleh, seperti Al-Lata, yang dahulu dia adalah seorang yang saleh, dan di antara kesalehannya adalah bersedekah untuk para jamaah haji, membuat adonan roti untuk mereka dan membagikan makanan untuk para jamaah haji, sehingga dia pun dikenal dengan Al-Lata. Ini adalah termasuk orang yang saleh. Faba'athallahu ilaihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun mengutus kepada mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim alaihi salam, untuk memperbaharui bagi mereka agama bapa mereka Ibrahim. Maksudnya memperbaharui di sini adalah dahulu yang digunakan di negeri Mekah dan menjadi agama bagi penduduk Mekah adalah agama bapa mereka Ibrahim alaihissalam. Di situ ada Ismail putra beliau. Kemudian jadilah negeri tersebut negeri yang penuh dengan tauhid, diisi oleh orang-orang yang bertauhid, sampai datang orang yang tadi kita sebutkan, Amr bin Luhai, dan dialah yang mulai menyebarkan kembali agama kesyirikan. Allah SWT dengan rahmatnya mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memperbaharui. Maksudnya adalah
memurnikan kembali ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah dirusak oleh orang-orang musyrikin. Wa yukhbiruhum anna hadha at-taqarruba wal i'timada mahdhu haqqillah, mahdhu haqqin lillah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka bahwasanya taqarrub seperti ini dan bergantung seperti ini, yaitu bergantung kepada orang-orang saleh, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mendekatkan terlebih dahulu kepada orang-orang saleh, yang seperti ini adalah mahdhu haqqin lillah. Sebenarnya ini adalah hak yang khusus hanya untuk Allah saja. Beribadah, doa, maka itu hanyalah untuk Allah saja. Menyembelih itu hanyalah untuk Allah saja. Beliau sampaikan kepada kaumnya perkara tersebut. La yasluhu minhu syai'un la li malakin muqarrabin wa la li nabiyyin mursal fadlan an ghairihima. Tidak boleh sedikit pun dari ibadah-ibadah tersebut, karena dahulu orang-orang musyrikin Quraisy biasa mereka mendatangi di antara patung-patung orang soleh tersebut, kemudian menyembelih onta dengan niat untuk mendekatkan diri kepada orang soleh tadi. Tujuannya adalah supaya orang soleh tersebut mendekatkan dia kepada Allah SWT. Nabi SAW menjelaskan tidak boleh yang seperti itu, karena menyembelih hanyalah untuk Allah. Fasalli li rabbika wanhar, hendaklah engkau salat untuk Rabbmu dan hendaklah engkau menyembelih untuk Rabbmu. La'anallah man dhabaha li ghairillah, Allah SWT melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La li malakin muqarrab, tidak boleh diserahkan kepada seorang malaikat yang didekatkan kepada Allah, padahal mereka adalah makhluk yang paling mulia di atas sana. Maka malaikat Allah tidak boleh, meskipun memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka tidak bermaksiat kepada Allah di dalam apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Tidak boleh diserahkan sebagian ibadah tersebut kepada malaikat. Wala nabiyyin mursal, demikian pula seorang nabi yang diutus tidak boleh juga diserahkan sedikit pun dari ibadah kepada seorang nabi yang diutus. Fadlan an ghairihima, lalu bagaimana dengan selain malaikat dan selain nabi? Kalau makhluk yang paling mulia saja, para malaikat dan juga para nabi, haram hukumnya untuk menyerahkan ibadah kepada mereka, lalu bagaimana dengan selain malaikat dan selain nabi? Tentunya yang demikian lebih-lebih diharamkan. Wa illa fahaula'il musyrikuna muqirruna yashhaduna anna Allaha huwal khaliqur raziqu wahdah la syarikalah. Padahal ketika Nabi SAW dahulu mendakwai kaumnya, menyampaikan tentang kewajiban tauhid dan bahasanya menyerahkan ibadah kepada orang-orang soleh tersebut adalah diharamkan, orang-orang musyrikin saat itu mereka mengakui, bersaksi bahwasanya Allah SWT dialah yang mencipta, memberikan rezeki, dan tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah. Wa annahu la yarzuqu illa huwa wa la yuhyi wa la yumitu illa huwa, dan bahwasanya tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah,
Itu keyakinan orang-orang musyrikin, dan tidak ada yang menghidupkan mematikan kecuali Allah. Wala yudabbirul amra illa huwa. Dan tidak ada yang mengatur alam semesta, menggerakkan matahari dari timur ke barat, menjadikan siang dan malam, menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Wa anna jami'a samawati as-sab'i wa man fihinna wal aradina wa man fihinna kullahum 'abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahrihi. Dan mereka orang-orang musyrikin seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, semuanya meyakini bahwasanya langit yang 7 dan bumi yang 7 dan apa yang ada di dalamnya semuanya adalah hamba-hamba Allah di bawah kekuasaan Allah SWT. Ini poin yang harus kita pahami, yang berkaitan dengan keadaan orang-orang musyrikin yang saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali diutus di tengah-tengah kaum tersebut. Mukaddimah yang sangat penting yang dibawakan oleh Syekh supaya kita ada gambaran bagaimana keadaan Mekah saat itu. Dan siapa mereka? Mereka adalah keturunan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada sisa-sisa dari tauhid, ada sisa-sisa ibadah, tapi sudah menyimpang, terjadi kesyirikan. Mereka mengakui bahwasanya Allah SWT dialah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, akan tapi mereka menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا. Syekh mengatakan, kalau engkau ingin dalil bahwasanya orang-orang musyrikin yang dahulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi perang Badr, perang Uhud, perang Khandaq, ternyata mereka bersaksi mengakui tentang perkara-perkara ini. Dan mungkin ini menurut sebagian kok aneh, karena mereka menyangka orang-orang musyrikin dulu mereka hanya menyembah apa? Berhala saja. Itu yang mungkin dahulu kita pelajari, dan itu yang kita bayangkan. Mereka menyembah berhala, mereka tidak mengenal Allah. Tapi ternyata Al-Quran, Allah SWT mengabarkan di dalam Al-Quran, ternyata orang-orang musyrikin dahulu mereka juga mengenal Allah. Tapi mengenal Allah hanya sebatas Allah SWT dialah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Allah mengatakan, atau beliau mengatakan rahimahullah, faqra qaulahu ta'ala, maka silakan engkau membaca firman Allah, baca sendiri. Ini adalah kalamullah, dan tidak ada yang lebih mengetahui tentang hakikat kaum tersebut kecuali Allah Rabbul Alamin. Mereka hidup 1400 tahun yang lalu. Jarak antara kita dengan mereka ratusan tahun. Tapi Allah SWT dialah yang maha hidup, dan dialah yang sangat mengetahui hakikat dari keyakinan orang-orang musyrikin zaman tersebut. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah. Tidak ada di antara kita yang mendustakan ucapan Allah SWT. Dengarkanlah firman Allah SWT, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah, siapakah yang telah menciptakan kalian? Siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit maupun dari bumi? Menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman,
Amman yamliku as-sam'a wal absar. Siapakah yang memiliki pendengaran dan juga penglihatan, kemudian memberikan kepada kalian pendengaran dan juga penglihatan tersebut, sehingga kalian bisa melihat, sehingga kalian bisa mendengar. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit. Katakanlah kepada mereka, siapakah yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa man yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang menghidupkan dan juga mematikan? Tanyakan kepada mereka. Wa man yudabbirul amr. Dan siapakah yang mengatur seluruh perkara ini, alam semesta ini? Allah mengatakan fasayaqulunallah, niscaya orang-orang musyrikin tadi akan mengatakan Allah. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan yang mencipta adalah Hubal, atau yang mencipta adalah Al-Wad atau Suwa'. Tidak akan terdengar ucapan tersebut dari lisan orang-orang musyrikin tadi. Dan mereka bukan kaum yang mudah berdusta. Berbeda antara lisan dengan hati mereka. Mereka adalah orang-orang Arab. Apa yang ada dalam hati mereka, itulah yang mereka ucapkan. Tidak ada basa-basi. Ketika ditanya siapa yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, fasayaqulunallah, mereka akan mengatakan Allah. Yang melakukan itu semuanya adalah Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah kepada mereka, apakah kalian tidak takut? Kalau memang itu yang kalian yakini, yakin bahwasanya yang melakukan itu semua adalah Allah, kemudian sekarang kalian serahkan sebagian ibadah kepada selain Allah yang menciptakan kalian, apakah kalian tidak takut kepada Allah? Menurunkan kepada kalian azab gara-gara kalian menyerahkan ibadah kepada selain Allah SWT. Afala tattaqun? Apakah kalian tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah? Wa qawluhu, dan juga firman Allah, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan kepada mereka, siapakah yang memiliki bumi ini dan apa yang ada di dalamnya? In kuntum ta'lamun, kalau kalian benar-benar orang yang berilmu. Sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan lillah, ini adalah milik Allah. Qul afala tadhakkarun, katakan apakah kalian tidak ingat? Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Katakan kembali kepada mereka, tanyakan kembali kepada mereka, siapakah yang memiliki langit dan juga bumi? Siapakah yang memiliki arsy? Sayaquluna lillah. Katakanlah, mereka akan mengatakan Allah. Qul afala tattaqun, katakanlah kepada mereka, apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah? Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakan kepada mereka, milik siapa kerajaan malakutu kulli syai', kerajaan segala sesuatu, dan dialah yang melindungi, tidak dilindungi. In kuntum ta'lamun, kalau kalian benar-benar tahu. Sayaquluna lillah, qul fa anna tusharun. Niscaya mereka akan mengatakan semuanya adalah milik Allah. Katakanlah kepada mereka, lalu bagaimana kalian tersihir? Bagaimana kalian melakukan sesuatu yang bertentangan dengan itu? Wa ghairu dzalika minal ayat, dan selain itu berupa ayat-ayat. Di sana banyak ayat-ayat, bukan hanya ini saja, yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dahulu ketika Rasulullah SAW diutus
pertama kali di hadapan mereka, di tengah-tengah mereka, inilah keyakinan yang ada di dalam diri mereka. Karena ini adalah fitrah. Allah SWT menjadikan di dalam diri manusia, menfitrahkan mereka meyakini bahwasanya Allah SWT dialah yang telah menciptakan mereka dan juga memberikan rezeki kepada mereka. Bagaimana seseorang setelah ini mengingkari atau tidak yakin ayat-ayat yang banyak menunjukkan hakikat dari keyakinan orang-orang musyrikin di zaman tersebut. Fa idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza, kalau kamu sudah meyakinkan dirimu bahwasanya mereka meyakini Allah SWT dialah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, wa annahu lam yudkhilhum fit tauhid alladhi da'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata keyakinan tersebut tidak memasukkan mereka di dalam tauhid. Tauhid yang merupakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan sudah disebutkan dakwah Nabi Nuh dan juga nabi-nabi setelahnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah tauhid. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diutus, orang-orang musyrikin keyakinannya sudah Allah adalah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki. Kalau itu sudah memasukkan mereka ke dalam tauhid, tentunya sudah tidak perlu didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata beliau masih berdakwah dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Mengajak Abu Lahab, mengajak Abu Talib, mengajak Abu Jahal, mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi ternyata mereka tidak masuk ke dalam agama Islam. Berarti keyakinan mereka bahwasanya Allah yang mencipta bukan itu yang dimaksud dengan tauhid yang diinginkan oleh para nabi dan juga para Rasul. Itu belum memasukkan mereka ke dalam tauhid. Wa arafta anna at-tauhid alladhi jahaduhu huwa tauhidul ibadah. Dan sekarang kamu mengetahui bahwasanya ternyata tauhid yang mereka ingkari bukan tauhid yang berkaitan dengan keyakinan Allah yang memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Tapi tauhid yang mereka ingkari adalah tauhidul ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Itu yang diingkari oleh orang-orang musyrikin. Itu yang mereka tidak terima dari Nabi kita Muhammad SAW. Mengesahkan Allah di dalam ibadah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang disembah. Jadi inginnya mereka ya menyembah Allah juga menyembah kepada selain Allah, itu yang mereka inginkan. Adapun menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang disembah, yang ditawakali, yang mereka berdoa kepadanya, menyembelih hanya untuknya, takut hanya kepadanya, berharap hanya kepadanya, maka berat bagi mereka untuk melakukan itu. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah, jangan engkau melakukan kesyirikan, mereka menyombongkan diri, tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Kemudian mereka mengatakan a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami yang selama ini kami sembah selain Allah hanya karena seorang tukang syair yang gila, dan memaksudkan Nabi Muhammad SAW. Jadi berat bagi mereka untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah tersebut. Mereka menyembah 10, 20, 360. Datang Nabi Muhammad SAW dan mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Tinggalkan sesembahan-sesembahan tersebut
dan sembahlah Allah saja. Mereka mengatakan, apakah kami meninggalkan sesembahan-sesembahan tersebut hanya karena seorang tukang syair yang gila? Dan beliau bukan tukang syair, beliau juga bukan orang yang gila. Itu adalah fitnah yang mereka ucapkan ingin menghalangi manusia dari jalan Allah. Alladhi yusammihi al-musyrikuna fi zamanina al-i'tiqada, yang dinamakan oleh orang-orang musyrikin di zaman kita, yaitu di zaman beliau, dengan al-i'tiqad. Jadi mereka menamakan syirik dengan i'tiqad, yaitu keyakinan. Dan ini adalah termasuk memberi nama sesuatu yang jelek dengan nama-nama yang indah, karena i'tiqad artinya adalah keyakinan. Ini adalah i'tiqad kita, ini adalah keyakinan kita bahwasanya si fulan dia menjadi perantara antara kita dengan Allah. Itu adalah i'tiqad kita. Menamakan kesyirikan dengan nama yang indah dan tidak akan merubah hakikat dari kesyirikan tersebut. Beliau menceritakan tentang orang-orang musyrikin yang ada di zaman Syekh. Kama kanu yad'una Allah subhanahu laylan wa naharan, thumma minhum man yad'u al-malaikah li ajli salahihim wa qurbihim min Allah. Kembali beliau menyebutkan tentang apa yang terjadi di zaman tersebut, yaitu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka dahulu beribadah kepada Allah siang dan juga malam, malam dan juga siang. Kemudian ada di antara mereka yang beribadah, berdoa kepada malaikat, karena kesolehan para malaikat dan dekatnya mereka dari Allah. Jadi mereka sudah tahu tentang malaikat dan bahasanya malaikat adalah, menurut keyakinan mereka, dan ini adalah penyimpangan, mereka mengatakan malaikat adalah banatullah, malaikat adalah anak-anak Allah. Sehingga ada di antara mereka yang meminta syafaat, beribadah kepada malaikat tersebut dengan tujuan supaya malaikat mendekatkan diri mereka kepada Allah. Liyashfa'u lahum, supaya malaikat-malaikat tersebut memberikan syafaat untuk mereka. Au yad'u rajulan salihan mithla Lati au nabiyyan mithla Isa, atau mereka berdoa kepada orang yang saleh seperti Lat, atau berdoa kepada seorang nabi seperti Isa ibnu Maryam. Wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha syirk. Dari pemaparan di atas kita menyadari bahwasanya ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka di atas karena sebab kesyirikan ini. Wa da'ahum ila ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Dan ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Sebagaimana kama qala ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Di antara yang beliau sampaikan kepada orang-orang musyrikin saat itu, dan bahwasanya tempat-tempat sujud atau anggota-anggota badan yang digunakan untuk sujud adalah lillah, itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian berdoa bersama Allah seorang pun. Janganlah berdoa menyembah kepada selain Allah, siapapun dia. Wa kama qala ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki doa yang hak. Maksudnya adalah dialah yang berhak untuk kita berdoa kepadanya, karena dialah yang menguasai segalanya. Maka dialah yang berhak untuk diminta dan dialah yang berhak untuk
didoai, kita berdoa kepadanya karena dialah yang memiliki manfaat dan dialah yang memiliki mudarat. Maka berdoa hanya kepada Allah itulah yang hak. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Adapun selain Allah yang mereka berdoa kepadanya, maka mereka tidak mengabulkan untuk mereka sedikit pun. Seandainya terwujud sebagian dari apa yang mereka inginkan, itu bukan dari sesembahan selain Allah. Mungkin ada di antara mereka yang berdoa kepada bintang misalnya, berikanlah saya rezeki. Hari itu dia dapat rezeki, itu adalah Allah SWT yang mentakdirkan, bukan yang rezeki yang berasal dari bintang-bintang tersebut. Itu adalah rezeki dari Allah. Allah SWT yang mentakdirkan. Cuma bertepatan dengan doa yang diucapkan oleh orang tersebut kepada bintang-bintang, bukan berasal dari bintang. Demikian pula ketika ada di antara mereka yang berdoa kepada wali, kepada malaikat, kepada nabi, mungkin mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam doa tersebut, tapi hakikatnya itu bukan berasal dari wali atau nabi atau malaikat, itu adalah berasal dari Allah Rabbul Alamin. Tidak ada hubungannya dengan malaikat, rasul dan juga wali. Wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna ad-du'a'u kulluhu lillah wadh-dhabhu kulluhu lillah wal istighatsatu kulluha billah wa jami'u anwa'il ibadati kulluha lillah. Dan sekarang engkau sadar, yakin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memerangi mereka tujuannya adalah supaya doa hanya untuk Allah saja. Tujuannya adalah supaya menyembelih hanya untuk Allah saja. Tujuannya adalah supaya istighatsah mereka hanya kepada Allah saja, dan seluruh ibadah hanya untuk Allah saja. Dari sini kita insyaallah sudah memiliki gambaran apa yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana dakwah beliau dan bagaimana keadaan orang-orang musyrikin. Karena memahami perkara ini penting untuk memahami apa yang beliau sebutkan setelah ini tentang kerancuan-kerancuan, perkara-perkara yang samar yang berkaitan dengan masalah tauhid ini. Wa arafta anna iqrarahum bi tauhidir rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam. Kembali beliau ulangi, dan engkau meyakini bahwasanya ikrar mereka, keyakinan mereka tentang tauhidur rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Buktinya diperangi oleh Nabi. Wa anna qasdahum al-malaikata awil anbiya'a awil awliya'a yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ila Allah bidzalik huwa alladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Dan engkau sadar, memahami bahwasanya maksud mereka kepada para malaikat, tujuan mereka dan ibadah mereka kepada para malaikat atau nabi atau wali, tujuannya adalah untuk mendapatkan syafaat mereka dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sebab itu, itulah yang menjadikan halal darah mereka dan juga harta mereka. Maksudnya adalah itulah yang menjadikan mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena mereka meyakini Allah yang mencipta, tapi karena mereka menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Wa arafta hina idzin at-tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusulu wa aba 'anil iqrari bihi al-musyrikun. Sekarang engkau paham apa yang dimaksud dengan tauhid yang didakwahkan oleh para rasul, dan dahulu orang-orang musyrikin mereka tidak mau untuk mengucapkannya, mereka tidak mau untuk mengikrarkannya. Wa hadha at-tauhid huwa ma'na qaulika la ilaha illallah. Tauhid inilah makna dari ucapanmu yang sering engkau ucapkan,
setiap hari, yaitu ucapan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Itulah tauhid. Mungkin selama ini kita sering mengucapkan la ilaha illallah, tapi kita kurang merenungi apa yang kita ucapkan. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Inilah tauhid. Fa innal ilaha indahum huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhil umur. Karena sesungguhnya sesembahan menurut mereka adalah yang dimaksudkan untuk perkara ini, yaitu yang diserahkan kepada mereka. Ibadah-ibadah tersebut itulah yang dimaksud dengan sesembahan. Sawa'un kana malakan aw nabiyyan aw waliyan aw syajaratan aw qabran aw jinniyan. Sama saja apakah sesembahan tersebut adalah berupa malaikat, berupa nabi, wali, pohon, kuburan, atau dia adalah seorang jin, maka itu dinamakan dengan sesembahan yang diserahkan kepada mereka. Pengagungan, doa, sembelihan, itulah yang mereka pahami. Lam yuridu anna al-ilaha huwal khaliqur raziqul mudabbir fa innahum ya'lamuna anna dhalika lillahi wahdah kama qaddamtu lak. Mereka tidak bermaksud dengan al-ilah atau sesembahan tersebut dia adalah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, karena sesungguhnya mereka meyakini bahwasanya semua itu adalah milik Allah. Jadi ketika mereka menyembah malaikat atau menyembah Isa atau menyembah seorang yang soleh, tidak meyakini mereka lah yang mengatur alam semesta, karena mereka meyakini bahwasanya mengatur alam semesta semuanya adalah Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang sudah aku sampaikan kepadamu. Wa innama ya'nuna bil ilahi ma ya'ni al musyrikun fi zamanina bil lafzi sayyid. Jadi mereka orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memaksudkan dengan ilah sesembahan apa yang dimaksudkan oleh orang-orang musyrikin di zaman kita, yaitu di zaman Syekh bil lafzi sayyid, dengan lafaz as-sayyid. Ini istilah yang mereka buat, yaitu di zaman Syekh, ketika mereka misalnya mengagungkan seseorang yang soleh dan di situ mereka menyerahkan sebagian ibadah kepadanya, tawaf misalnya di sekitar kuburannya atau menyembelih untuknya, mereka menamakan Syekh disebut dengan Sayyid, Sayyid Fulan misalnya. Sehingga terkadang dalam doa mereka mengatakan ya Sayyidi, ayo kita pergi ke Sayyid Fulan. Dan maksud mereka saat itu, dan mereka pahami di antara mereka, kalau sudah dikatakan Sayyid, berarti ini maksudnya menyerahkan sebagian ibadah kepada Sayyid tersebut. Itu istilah yang mereka pakai. Apakah kemudian setiap orang yang setelah itu yang memakai kalimat Sayyid kemudian kita pahami demikian? Tentunya kita perlu cek kembali, karena beda daerah beda istilah. Jangan langsung kita mengambil kesimpulan setiap orang yang menambah dengan kalimat Sayyidina atau Sayyid kemudian kita anggap sama mereka dengan orang-orang yang ada di zaman penulis di sini. Ini istilah yang tersebar saat itu. Mungkin masih ada di zaman sekarang di sebagian negara atau sebagian daerah. Fa'atahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'uuhum ila kalimatit tauhid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, mengajak mereka kepada kalimat tauhid, wa hiya la ilaha illallah, dan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Wal muradu min hadhil kalimah ma'naha la mujarradu lafdhiha. Dan maksud dari kalimat ini adalah maknanya. Jadi ketika mereka diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah, wahai manusia ucapkanlah la ilaha illallah, yang beliau maksud adalah
mengikuti isinya, mengikuti maknanya. Jadi bukan hanya sekedar mengatakan la ilaha illallah kemudian melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kalimat tersebut. La mujarradu lafdhiha, bukan hanya sekedar melafadzkan saja. Wal kuffarul juhalu ya'lamuna anna muradan nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadhil kalimah huwa ifradullah ta'ala bita'alluq. Dan orang-orang kafir yang mereka adalah bodoh, orang-orang jahiliyah, mereka memahami yang demikian. Mereka memahami bahwasanya maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak mereka mengatakan la ilaha illallah adalah mengisahkan Allah di dalam ketergantungan. Ketergantungan dalam manfaat dan juga mudarat. Wal kufru bima yu'badu min dunihi wal bara'atu minhu. Yang diinginkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah supaya manusia mengingkari seluruh yang disembah selain Allah. Itu yang beliau inginkan. Wal bara'atu minhu, dan berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Dan itu yang dipahami oleh orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mengatakan la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja, tapi konsekuen dengan isinya. Makanya mereka tadi mengatakan a inna la tariku alihatina, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami? Karena kalau sampai mengatakan la ilaha illallah, harus siap meninggalkan seluruh sesembahan-sesembahan tadi dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fa innahu lamma qala lahum qulu la ilaha illallah, karena sesungguhnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka qulu la ilaha illallah, hendaklah kalian mengatakan la ilaha illallah, qalu aja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Ketika mereka disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka mengatakan, apakah Muhammad menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak tersebut hanya sesembahan yang satu saja? Sudah terbiasa puluhan tahun dari nenek moyang mereka memiliki sesembahan-sesembahan yang banyak. Sekarang datang Muhammad mengaku sebagai Rasul, menyuruh kami untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan tersebut dan hanya menyembah kepada Allah yang satu saja. Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang aneh. Karena menurut mereka banyak Tuhan saja, banyak urusan-urusan mereka yang tidak rampung, tidak selesai. Bagaimana hanya menyembah Tuhan yang satu? Ini akal mereka. Inna hadza la syai'un ujab, ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Tauhid dianggap aneh oleh orang-orang musyrikin Quraisy tersebut. Kembali Syekh mengajak kepada kita, dan ini termasuk bagusnya beliau dalam mengajari kita, ingin memahamkan kita, sehingga beliau membuat mukaddimah tersebut. Kalau kita memahami poin-poin yang penting tadi, insya Allah dengan mudah kita akan memahami ucapan beliau selanjutnya. Ada yang belum paham? Insya Allah paham semua ya. Lanjut. Nah, ya. Kalau ini nggak paham, nanti juga nggak paham khawatirnya ya. Insya Allah udah ngopi semuanya nih Pak ya. Sudah. Masya Allah. Fa idza arafta anna juhal al-kuffar ya'rifuna dzalik. Sekarang kalau kamu sudah tahu, ternyata orang-orang yang jahil dari orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka memahami makna la ilaha illallah. Fal ajabu mimman yud'al islama wa huwa la mimman yad'i al-islama wa huwa la ya'rifu min tafsir hadhihi al-kalimah ma 'arafahu juhalul kuffar. Orang-orang jahiliyah yang kita katakan mereka adalah orang-orang jahiliyah,
mereka saja memahami makna la ilaha illallah. Buktinya disuruh mengatakan la ilaha illallah mereka menolak. Maka sesuatu yang sangat mengherankan, kata Syekh, orang yang mengaku beragama Islam dan dia tidak mengetahui makna dari kalimat ini yang dipahami oleh orang-orang jahiliyah. Ini kita harusnya malu. Orang-orang jahiliyah saja yang kita katakan mereka jahiliyah memahami makna la ilaha illallah. Jangan sampai kita yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah beragama Islam dan dari kecil kita beragama Islam, ternyata ketika ditanya apa makna la ilaha illallah kita tidak memahami maknanya. Ini tentunya malu kita menjadi seorang muslim yang tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Seandainya kita tidak tahu tentang, mungkin ketika ditanya apa rukun-rukun salat atau syarat sahnya salat, berapa jumlahnya, itu masih bisa kita maklumi. Tapi kalau ditanya apa makna la ilaha illallah yang merupakan inti dari ajaran Islam, dan itu adalah dakwah para nabi dan juga rasul dari yang pertama sampai yang terakhir, kok kita tidak paham, maka ini tentunya kita malu kepada diri kita sendiri. Beliau mengatakan bal yadhunnu anna dhalika huwa at-talaffuz bi hurufiha min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in min al-ma'ani. Dia menyangka bahwasanya caranya adalah hanya sekedar melafadzkan saja. Jadi beriman dengan la ilaha illallah menganggap caranya adalah dengan sekedar melafadzkan saja, yaitu melafadzkan huruf-hurufnya tanpa meyakini dengan hati makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau sudah tiap hari membaca la ilaha illallah sudah selamat, meskipun dia melakukan atau mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Ini salah paham yang demikian. Wal hadhiqu minhum yadhunnu anna ma'naha la yakhluqu wa la yarzuqu illa Allah wa la yudabbiru al-amra illa Allah. Jadi sebagian mereka keyakinannya yang penting kita mengucapkan apa? La ilaha illallah. Sebagian mereka yang cerdik di antara mereka mengatakan bahwasanya makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Kalau tadi kita sudah memahami mukaddimahnya, dari sini kita sudah tahu kesalahan orang tersebut. Jadi dia meyakini makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Itu yang dipahami dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga mungkin kita mendengar mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi yang dia pahami meyakini tidak ada yang mencipta kecuali Allah saja, sebatas itu saja. Dan itu yang sering mereka sampaikan. Terkadang mereka menulis kitab, menulis tulisan, menyampaikan kepada orang lain, wahai manusia, makna la ilaha illallah adalah kita harus meyakini bahwasanya Allah SWT yang mencipta. Kita harus meyakini bahwasanya Allah yang memberikan rezeki. Tapi sebatas itu saja. Dan tidak ada yang menolak, karena memang itu adalah fitrah yang Allah SWT fitrahkan di dalam diri seluruh manusia. Orang-orang musyrikin juga mereka meyakini yang demikian. Sebatas itu pemahaman mereka terhadap kalimat la ilaha illallah. Dan nanti akan disampaikan oleh Syekh sesuatu yang menjelaskan perkara yang salah ini. Fala khaira fi rajulin juhalul kufari a'lamu minhu bima'na la ilaha illallah. Maka tidak ada kebaikan bagi seseorang yang ternyata orang-orang jahiliyah,
orang-orang kafir jahiliyah ternyata lebih mengetahui makna la ilaha illallah daripada orang tersebut. Maka minimal kita memahami sekarang tentang apa itu la ilaha illallah. Jangan sampai Abu Lahab lebih paham tentang kalimat la ilaha illallah daripada kita. Sampai Syekh mengatakan di sini fala khair, enggak ada kebaikan. Seseorang yang orang-orang jahiliyah lebih paham tentang makna la ilaha illallah daripada orang tersebut. Kita umat Islam, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan kita mengucapkan la ilaha illallah setiap hari lebih dari sekali. Orang yang adzan mengatakan la ilaha illallah didengarkan oleh kaum muslimin. Di dalam tahiyat kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, dan dalam zikir-zikir yang lain. Maka jangan sampai mereka, yaitu orang-orang jahiliyah, lebih memahami tentang makna la ilaha illallah daripada kita yang mengaku sebagai seorang muslim. Idza arafta ma qultu laka min ma'rifati qalbin wa arafta syirka billahi alladhi qala Allah ta'ala fihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sekarang kalau kamu tahu, sudah memahami apa yang aku sampaikan dengan pemahaman hati, benar-benar memahami hakikat tersebut, dan engkau mengetahui tentang kesyirikan kepada Allah, sudah bisa menggambarkan, sudah bisa memahami hakikat kesyirikan yang terjadi di antara orang-orang kafir Quraisy. Alladzi qala Allah Ta'ala fihi, kesyirikan yang dikatakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sekarang engkau memahami makna syirik yang dikatakan oleh Allah, artinya tidaklah Allah SWT atau sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Kita memahami makna syirik, dan kita mengetahui dan juga memahami akibatnya. Akibatnya kalau sampai terperosok, na'udzubillah min dzalik, Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik tersebut. Kalau selain syirik seperti ghibah, namimah, berdusta, itu adalah dosa-dosa di bawah kesyirikan. Selama dia adalah seorang muslim, tidak melakukan kesyirikan, masih ada harapan untuk diampuni dosanya oleh Allah SWT. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah masih mengampuni dosa di bawah itu liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Wa arafta dinallah alladzi ba'atha bihi ar-rusula min awwalihim ila akhirihim. Dan sekarang setelah memahami pemaparan di atas, engkau mengetahui hakikat dari agama Allah yang Allah SWT mengutus para rasul dari awal sampai akhir dengan membawa agama tersebut, alladzi la yaqbalullahu min ahadin siwah, di mana Allah SWT tidak menerima agama apapun selain dari agama Islam. Tidak menerima agama apapun selain agama Islam, dan agama Islam itulah yang dibawa oleh para nabi dan juga para rasul dari awal sampai akhir. Wa arafta ma asbaha ghalibun nasi fihi minal jahli bihadza, dan sekarang engkau menyadari ternyata banyak orang-orang yang mereka tidak memahami tentang hakikat ini. Coba antum tanya diri antum sendiri, sebelum datang ke sini mungkin ada di antara kita yang belum paham, baru sekarang dia paham. Silakan antum bayangkan beberapa keluarga antum, orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, kira-kira mereka memahami tidak tentang perkara ini? Maka ini yang ingin beliau
ingatkan kepada kita. Kalau kita sekarang alhamdulillah Allah SWT berikan kita pemahaman. Kita bisa memahami hakikat dari agama para nabi dan juga para rasul. Kita bisa memahami hakikat dari kesyirikan yang terjadi zaman dahulu. Afadaka faidatain. Maka di sana ada dua faedah yang kita ambil dari ini semuanya. Al-ula, yang pertama adalah al-farahu bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Di satu sisi kita mengambil faedah yaitu berbahagia dengan karunia Allah dan juga rahmatnya. Allah memberikan karunia kepada kita pemahaman. Allah merahmati kita dengan pemahaman. Ini adalah kasih sayang Allah. Tidak semua hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan diberikan pemahaman seperti ini. Tidak semuanya Allah berikan pemahaman yang benar seperti ini. Allah memilih kita untuk bisa memahami kita perkara yang hak. Ini adalah karunia dan juga rahmat Allah semata. Maka dari sini kita memuji Allah, bergembira dan berbahagia dengan hidayah ini. Secara nasab, Abu Lahab lebih mulia nasabnya daripada kita, dan dia adalah keluarga Nabi SAW. Tapi Allah SWT memilih siapa yang Allah SWT kehendaki untuk mendapatkan hidayah, diberikan pemahaman. Di sana ada orang yang mungkin secara titel, gelar, mereka lebih tinggi pendidikannya daripada kita. Tapi sekali lagi Allah SWT memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Siapa kita dibandingkan mereka? Maka di sini seseorang memuji Allah, bergembira dengan rahmat Allah SWT dan juga karunia-Nya. Lebih bergembira daripada ketika dia mendapatkan uang, keuntungan dalam perdagangan, mendapatkan jabatan yang dia inginkan. Dan kita bergembira dengan semua itu. Tapi kegembiraan seseorang dengan hidayah, pemahaman yang benar haruslah lebih besar daripada kegembiraan dengan dunia-dunia tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dari Allah dan rahmat dari Allah, maka dengan itu semua hendaklah mereka bergembira, hendaklah mereka berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan berupa kesenangan-kesenangan dunia. Karena ini pilihan dari Allah SWT. Innallaha yu'tid dunya liman ahabba wa man lam yuhib. Allah SWT memberikan dunia bagi siapa yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak cintai. Wala yu'tid dina illa liman ahab, dan Allah tidak memberikan agama, pemahaman yang benar, hidayah, kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kemudian yang kedua, wa afadaka aidan al-khawf al-'azima. Faedah yang bisa kita ambil dari pemaparan di atas adalah rasa takut. Fa innaka idza arafta anna al-insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'dharu bil jahli wa qad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah kama dhanna al-musyrikun. Yang kedua adalah rasa takut. Sisi yang pertama, kita memuji Allah telah mendapatkan pemahaman yang benar, hidayah. Kemudian yang kedua, kalau kita amati, ada di dalam diri kita rasa takut. Rasa takut dari apa? Karena sesungguhnya engkau ketika sadar bahwasanya seseorang mungkin saja dia keluar dari agama Islam,
dengan sebab satu kalimat, sebuah ucapan yang dia keluarkan dari lisannya. Satu kalimat diucapkan oleh seseorang bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Satu kalimat saja. Misalnya seseorang mengatakan, ya sayyidi aghithni. Dia mengatakan kepada seorang wali, wahai sayyidku, wahai sesembahanku, tolonglah aku. Sebuah kalimat yang diucapkan kurang dari 3 detik. Tapi dengan kalimat tersebut dia telah membatalkan seluruh amalannya dari awal sampai akhir. Dia telah keluar dari agama Islam. Jadi tidak perlu 1 halaman, 2 halaman. Dengan 1 kalimat seseorang bisa sewaktu-waktu dia keluar dari agama Islam. Waqad yaquluha wa huwa jahil. Dan mungkin saja dia mengatakan itu dalam keadaan jahil. Mungkin saja dia mengucapkan kalimat tersebut dalam keadaan dia tidak tahu. Fala yu'dharu bil jahli. Maka tidak ada uzur dengan kebodohan dia. Dan maksud beliau wallahu taala alam adalah kebodohan yang disengaja oleh seseorang. Dia bodoh, tidak tahu karena memang tidak mau belajar. Berpaling dari agama Allah, tidak mau tahu tentang agama Allah. Padahal di sana ada fasilitas, di sana ada waktu, di sana ada kemungkinan, di sana ada kemampuan untuk mempelajari agama Allah, tetapi dia berpaling dan tidak mau mempelajari agama Allah. Sehingga dia pun terjerumus ke dalam kebodohan. Maka orang yang seperti ini yang tidak diberikan uzur. Karena dia memang sengaja menjadikan dirinya bodoh, menjadikan dirinya jahil. Nah, sebagian orang ketika diajak untuk mencari ilmu, dia mengatakan, aduh, nanti kalau saya belajar, saya tahu mana yang haram, mana yang halal. Kalau saya tahu ini haram, akhirnya jadi berdosa. Menganggap kalau dia melakukan yang haram tersebut dalam keadaan tidak tahu, berarti dia diberikan uzur. Padahal kebodohan dia disengaja. Memang dia tidak mau belajar. Kebodohan yang seperti ini yang tidak diberikan uzur. Jahil, bodoh, dan dia sengaja untuk membodohkan dirinya. Memang tidak mau belajar. Adapun seseorang yang dia sudah berusaha, tergerak dirinya untuk belajar, melepaskan dirinya dari kebodohan, mencari yang hak, dan tahu bahasanya Allah SWT telah mengutus Rasul, menurunkan kitab, dan yakin di sana ada hak, dan dia ingin belajar, tapi ternyata dia salah. Ternyata dia terjerumus ke dalam kesalahan, kebodohan dia setelah dia berusaha untuk melepaskan dirinya dari kebodohan tersebut. Maka yang seperti ini adalah kebodohan yang mendapatkan uzur. Dia ada usaha. Allah SWT mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Maka kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus seorang rasul yang mengajarkan kepadanya kebenaran dan menjelaskan kepada mereka kebatilan, memahamkan mereka. Adapun yang tidak sampai kepada mereka risalah, maka Allah SWT tidak akan mengadabnya sampai nanti di hari kiamat menguji mereka sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kalau mereka lulus dalam ujian tadi, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Kalau tidak lulus ujian tadi, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Akan ada ujian bagi orang-orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah para rasul. Seperti orang-orang yang hidup antara kerasulan Nabi Isa alaihissalam
dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan dengan ahlul fatrah. Ada di dalam hadis bahwasanya orang-orang yang seperti itu karena tidak menemui kerasulan sebelumnya dan tidak menemui kerasulan setelahnya, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Mungkin lulus, mungkin tidak. Syahidnya di sini ada di sana kebodohan yang seseorang mendapatkan uzur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur untuk umatku apa yang dilakukan karena kesalahan, dan di antara makna kesalahan karena ketidaktahuan atau karena lupa, tahu tetapi dia lupa sehingga melakukan kesalahan. Wa mastukrihu alaih, atau yang dia dipaksa untuk melakukan sesuatu tersebut padahal dia tidak mau melakukan sesuatu tersebut. Ini mendapatkan uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud ucapan beliau, fala yu'dharu bil jahl. Wa qad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah kama dhanna al musyrikun. Dan mungkin saja ada di antara mereka yang menyangka bahwasanya kesyirikan tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah. Kama dhannal musyrikun, sebagaimana orang-orang musyrikin zaman dahulu juga menyangka yang demikian. Karena syaitan umurnya panjang. Sebagaimana mereka yang membisikkan kepada orang-orang musyrikin terdahulu, mereka juga membisikkan dari generasi ke generasi orang-orang musyrikin yang datang setelahnya. Dijerumuskan sebagaimana dijerumuskan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Dan pengalaman mereka untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan ini sudah sangat panjang. Mereka sangat berpengalaman sekali dalam menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan, mengetahui celah-celahnya. Orang yang bodoh tidak mempelajari agama Allah, dengan mudahnya akan mereka jerumuskan ke dalam kesyirikan tersebut, sebagaimana orang-orang yang bodoh di zaman Nabi Nuh alaihissalam karena tidak belajar. Bagaimana cara menangkisnya? Dengan belajar agama Allah. Sehingga ketika datang bisikan tadi, maka dengan mudah ketika kita memiliki bekal belajar, dengan mudahnya kita menangkis dengan izin Allah SWT kerancuan-kerancuan yang dibisikkan oleh syaitan. Khususan in alhamaka Allah Ta'ala ma qassa an qaumi Musa ma'a salahim wa ilmihim annahum atauhu qailin. Khususnya ketika Allah SWT mengilhamkan kepada dirimu apa yang Allah kisahkan tentang kaumnya Nabi Musa. Siapa mereka? Banu Israel. Mereka adalah memiliki kesalehan, anak keturunan Nabi Israel, Yakub. Dan mereka juga memiliki ilmu, diturunkan kepada Musa Taurat. Annahum atauhu qailin, mereka datang kepada Nabi Musa mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Mengatakan kepada Nabi Musa, jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Ketika Nabi Musa alaihissalam mendakwai Fir'aun dan ditolak oleh Fir'aun, dan berniat Fir'aun untuk membunuh Musa, Allah SWT mewahyukan kepada beliau untuk meninggalkan Mesir, membawa kaumnya. Kemudian diikuti oleh Fir'aun dan dikejar oleh Fir'aun dan juga bala tentaranya. Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun, dan Allah berikan mereka kenikmatan melihat sendiri bagaimana musuh bebuyutan mereka selama ini tenggelam, hancur, binasa. Yang seharusnya dalam keadaan demikian
memuji Allah SWT yang telah menyelamatkan mereka, bertambah keimanan mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahwasanya beliau adalah seorang rasul yang hak dan bahwasanya beliau adalah ajaran beliau adalah benar, mengajak untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah. Itu yang seharusnya ada di dalam diri orang-orang Banu Israel. Ketika selamat di seberang berjalan, melanjutkan perjalanan menuju daerah yang Allah janjikan untuk mereka, yaitu Palestina. Mereka melihat ada sebuah kaum ya'kufuna ala asnamin lahum. Dalam keadaan mereka berdiam diri, beriktikaf di sekitar berhala mereka, menyembah, mengagungkan berhala tersebut. Ketika mereka melihat kaum tersebut dan apa yang mereka lakukan, mengucapkan sebuah ucapan yang sangat membuat sedih Nabiullah Musa alaihissalam. Ucapan yang beliau tidak habis pikir, kok bisa diucapkan oleh orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, dan mereka melihat sendiri bagaimana musuhnya dihancurkan. Mengucapkan ucapan kalimat ini atau mengucapkan ucapan ini, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Mereka sudah diajak untuk menyembah Allah, tapi mereka ingin sesuatu yang berupa fisik, yang mereka lihat, yang di situ mereka bisa bersujud, menyembah berhala tersebut. Meminta kepada Musa untuk dibuatkan berhala. Subhanallah. Padahal selama ini beliau mengajak kepada tauhid dan mereka sudah melihat kekuasaan Allah. Dan kita tahu mereka adalah keturunan Israel dan mereka adalah orang-orang yang berilmu, akan tetapi keluar dari lisan mereka sesuatu yang kufur, meminta kepada Musa alaihissalam untuk dijadikan di sana sesembahan selain Allah azza wajalla. Maka di sini beliau mengatakan, ya'dhumu khaufuka wa hirsuka ala ma yukhallisuka. Di sini engkau semakin sadar, semakin takut, jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena memang disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya syirik itu lebih samar daripada seekor semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Bisa menimpa kesyirikan tersebut siapa saja. Maka ketika kita menyadari demikian, semakin takut dan kita semakin bersemangat untuk mengetahui sesuatu yang bisa membebaskan kita dari kesyirikan tersebut. Fahina idzin ya'dhumu khaufuka wa hirsuka ala ma yukhallisuka min hadha wa amthalihi, yang melepaskan dirimu dari yang seperti ini dan juga yang semisal. Itu dengan cara mempelajari tauhid, mempelajari apa yang bisa melepaskan kita dari kerancuan-kerancuan tersebut. Karena memang kerancuan-kerancuan tersebut kalau sampai terdengar, seseorang bisa saja terpengaruh. Oh iya ya, karena dia tidak punya ilmu sehingga dia pun terpengaruh dan akhirnya melakukan kesyirikan tersebut. Wa'lam anna Allah subhanahu min hikmatihi lam yab'ath nabiyyan bihadha at-tauhid illa ja'ala lahu a'daan. Kemudian setelah itu beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah SWT dengan hikmahnya, sesuatu pasti yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan, pasti di sana ada hikmahnya. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi dengan membawa tauhid ini kecuali Allah jadikan di sana a'da, Allah jadikan di sana musuh-musuh. Padahal mereka adalah seorang nabi yang paling baik akhlaknya, yang paling hikmah di dalam dakwahnya, yang paling mulia perangainya. Tapi ini sunnatullah, menjadikan untuk setiap nabi musuh-musuh.
Itu memusuhi mereka dalam hal tauhid. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan kepada setiap nabi musuh dari kalangan setan-setan dari kalangan manusia maupun jin. Karena makna syaitan ini adalah yang keluar dari kebenaran. Dan yang keluar dari kebenaran terkadang berasal dari jin dan terkadang berasal dari manusia. Musuh-musuh baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Ini sudah sunnatullah, yang mereka saling membisikkan satu dengan yang lain, yang mereka saling berwasiat satu dengan yang lain untuk memusuhi nabi tersebut. Datang setan dari kalangan jin kepada manusia untuk memusuhi, dan akhirnya dieksekusi oleh manusia tersebut untuk menghalangi dakwah seorang nabi, menfitnah dakwah seorang nabi, gururan, untuk menipu manusia. Siapa yang mewahyukan kepada orang-orang musyrikin Quraisy untuk mengatakan Nabi Muhammad adalah gila, Nabi Muhammad adalah tukang sihir, Nabi Muhammad adalah tukang syair? Syaitan dari kalangan jin yang mewahyukan kepada syaitan dari kalangan manusia. Dan pengikut para nabi pun mendapatkan bagian yang serupa. Semakin dia mengikuti para nabi dan juga rasul, maka mereka akan juga mendapatkan ujian yang serupa. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali mendapatkan wahyu dalam keadaan takut mendatangi Khadijah, kemudian dibawa oleh Khadijah kepada Waraqah bin Naufal, disebutkan dalam Sahih Bukhari, menceritakan apa yang beliau lihat di Gua Hira. Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, sungguh aku akan menolongmu dengan sesungguhnya ketika kaummu kelak mengusirmu dari daerahmu, dari Mekah ini. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amukhrijiyahum, apakah mereka kelak akan mengusirku? Heran, bagaimana saya tinggal di sini, saya kelahiran Mekah dan saya keturunan dari orang-orang Quraisy yang merupakan kabilah yang paling utama, yang paling mulia di antara kabilah-kabilah Arab. Apakah mereka akan mengusirku? Maka beliau mengatakan, ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak ada seseorang yang datang dengan yang semisal dengan apa yang kau bawa, yaitu tauhid, kecuali dia akan dimusuhi. Itu sudah menjadi sunnatullah. Para nabi dan juga para rasul sebelummu yang diutus, mereka juga membawa tauhid dan mereka juga dimusuhi. Setiap orang yang datang setelahmu, meskipun dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, kalau isi dakwahnya sama dengan yang kau bawa, maka dia akan dimusuhi. Ini sunnatullah. Maka beliau mengatakan, waqad yakunu li'a'da'it tauhidi ulumun kathiratun wa kutubun wa hujaj. Dan mungkin saja musuh-musuh tauhid tersebut mereka memiliki ilmu yang banyak. Dan maksudnya adalah alasan-alasan. Dan juga mereka memiliki kitab, menulis kitab, mengarang buku, wa hujajun, dan mereka memiliki alasan yang mereka anggap itu adalah sebuah hujjah yang kuat atas ahli tauhid. Jadi mereka tidak berdiam diri, mereka juga menulis kitab, menulis artikel, memiliki alasan-alasan yang mereka sebarkan. Qala ta'ala, Allah SWT mengatakan, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum minal ilm. Maka ketika
para rasul mendatangi mereka dengan al-bayyinat, yaitu dengan hak, dengan ilmu yang kuat, yang jelas. Farihu bima indahum minal ilm, mereka yaitu orang-orang musyrikin yang mengingkari dakwah para rasul, mereka senang dengan apa yang mereka miliki berupa ilmu. Dan maksudnya adalah syubhat. Mereka senang dengan alasan-alasan yang dibisiki oleh syaitan. Ini adalah termasuk penghormatan terhadap orang soleh. Yang dimaksud dengan kesyirikan adalah kalau kita meyakini Allah yang bahwasanya mereka adalah yang mencipta, kalau sekedar hanya berdoa atau menyembelih untuk selain Allah maka ini bukan syirik dan seterusnya. Dan dianggap itu adalah sebuah kebenaran. Barakallahu fikum. Sebelum dibisikkan oleh panitia, insyaallah kita berhenti terlebih dahulu karena memang waktunya sampai jam 10. Insyaallah kita lanjutkan jam 10:30. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khaif halukum jami'an ya tulabul ilm. Khair, masyaallah. Imran udah berapa juz hafalannya? Tidak, satu iman, satu seislam. Mudah-mudahan ya kita berdoa dan memohon kepada Allah agar mendapatkan kemuliaan yang dikhabarkan oleh dari kaki kuburan. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita manusia akan turun. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaqimu wa la tuhsu. Istiqamah kalian tidak bakalan mampu. Artinya apa? Kita berusaha istiqamah lurus, ada saat-saat kita futur. Tapi kalau tatkala kita futur, jangan dibiarkan. Karena berapa banyak orang melakukan kejahatan di balik penampilan yang baik. Atau memang dia ingin berpenampilan sunnah, tapi pahamnya tadi paham khawarij. Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha
wa annakum ilaina la turja'un, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali: surga, negeri kebahagiaan yang abadi, atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka, pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari adab neraka." Dan jangan kita sekali-kali berdalilkan dengan takdir. Kenapa kamu mencuri? Ya, Allah sudah takdirkan saya mencuri. Ngapain saya salahkan lagi? Paham ya? Jadi waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dihujahi oleh seseorang. Saya membunuh di sini. Saya sudah ditakdirkan oleh Allah untuk membunuh. Jadi kenapa lagi apa masalahnya lagi? Sudah ditakdirkan demikian. Apa kata Umar bin Khattab? Juga Allah telah menakdirkan engkau disembelih. Ya, ketika engkau membunuh orang lain dikisos, Allah juga takdirkan engkau disembelih untuk dikisos. Bisa difahami ya? Ini namanya berdalilkan dengan takdir. Keliru, salah. Lalu bagaimana dengan Nabi Musa, Nabi Adam? Waktu itu Nabi Adam berdebat dalam mana yang baik ya. Berdebat dengan Nabi Musa. Ya, Nabi Musa menuntut Nabi Adam, karena kali engkau wahai Adam, kami terusir dari surga. Nabi Adam berkata dengan takdir. Sudah takdirnya Allah, saya terusir dari surga. Iya, para ulama mengatakan boleh seseorang berdalilkan dengan takdir kalau seandainya dia sudah bertaubat dari perbuatan tersebut. Tapi kalau seandainya dia masih dalam keadaan maksiat kemudian dia berdalilkan dengan takdir, ini keliru. Ya, kenapa ente mabuk-mabukan? Ya takdir Allah, saya jadi pemabuk. Kenapa ente mencuri? Ya takdir Allah, saya mencuri, saya tinggal menjalani saja. Ini keliru. Tapi boleh dia bertakdir, beriman, berdalilkan dengan takdir. Qadarullah masyafa'al, Allah menakdirkan saya sebagai orang yang jelek. Ya, tapi alhamdulillah Allah telah berikan hidayah kepada saya. Ya, mudah-mudahan saya tidak mengulangi kembali apa yang telah saya lakukan dari kejelekan tersebut. Bisa difahami? Jelas ya? Nah begitu dalam urusan dunia. Hai apakah anak kerja, mangka takdir lo lagi orang apa? Enggak, antum dulu kerja dulu, semaksimal mungkin antum mencari rezeki. Setelah semaksimal antum dapatkan segitu, ya takdir Allah segini yang Allah berikan kepada saya. Jadi jangan belum bekerja sudah beriman sudah dengan berdalilkan dengan takdir. Jadi takdir itu diimani bukan dijadikan sebagai dalil. Bisa dipahami? Dalil takdir itu diimani, tidak dijadikan sebagai dalil. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama kita nggak tahu takdir kita itu yang mana. Tugas kita beramal. Dan di antara amalan yang bisa merubah takdir itu doa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa du'a. Nggak ada yang bisa menolak takdir itu kecuali doa. Wa ma yazidu fil umri illa albir. Dan nggak ada yang bisa menambah umur itu kecuali amal kebajikan. Makanya kita dianjurkan silaturahim supaya umurnya tambah panjang umpamanya. Berbuat baik kepada orang supaya umurnya tambah panjang. Dan itu pun termasuk takdir Allah. Maka tugas kita urusan takdir ini adalah ya beramal. Tapi kita percaya semuanya itu sudah Allah tentukan. Sehingga orang kalau kena musibah, orang yang percaya sama takdir itu, dia tidak akan menderita hidupnya.
Banyak orang awam yang bertanya, Ustadz, bukankah kita sudah punya takdir? Bisa jadi kita masuk neraka, bisa jadi kita masuk surga. Kemudian mereka mengatakan, bukankah kalau seandainya kita ini sholat 1000 rakaat setiap malam, tapi ternyata takdirnya adalah masuk neraka, atau masuk neraka juga. Dan kalau seandainya pun kita tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, dan takdirnya adalah masuk surga, atau masuk surga juga. Demikian mereka berkata. Kita katakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah bercerita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dia mengatakan, kami pernah suatu ketika menghadiri pemakaman seseorang di pemakaman Baqi. Kemudian Rasulullah SAW datang sambil membawa sebuah tongkat. Beliau duduk atau merunduk. Kemudian kami pun mengitari beliau. Beliau membuat sedikit ilustrasi dengan menggunakan tongkatnya sambil mengatakan, tidaklah seorang di antara kalian, melainkan semuanya sudahlah ditentukan takdirnya. Apakah nanti dia akan kembali ke dalam surga ataukah dia masuk ke dalam neraka? Maka mendengar perkataan Rasulullah SAW ini, para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu, kalau memang sudah ditakdirkan, nanti kita ini kan kembali ke surga atau kita kembali ke neraka, apa hendak kita serahkan saja pada takdir yang sudah ditentukan itu dan tidak usah beramal? Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, hendaklah kalian semuanya beramal, karena setiap dari kalian atau setiap dari kita, semuanya akan lebih dimudahkan oleh Allah kepada apa yang menjadi tujuan penciptaannya. Apakah neraka ataukah surga. Adapun orang yang dia nanti ditakdirkan untuk masuk ke dalam surga, maka Allah akan mudahkan bagi dirinya untuk beramal dengan amalannya ahli surga. Adapun orang yang dia merupakan penduduk neraka, maka nanti akan dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan amal-amal yang merupakan amal penduduk neraka. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan atau membacakan beberapa ayat. Beliau mengatakan, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Adapun orang-orang yang mereka mau membelanjakan harta mereka di jalan Allah, kemudian mereka bertakwa kepada Allah dan mereka mau membenarkan pahala yang Allah berikan bagi orang-orang yang mengerjakannya, maka Allah akan mudahkan bagi dirinya untuk menempuh jalan-jalan yang mudah menuju surga. Dan adapun orang-orang yang bakhil, mereka tidak mau membelanjakan harta mereka di jalan Allah, lalu kemudian mereka tidak mau membenarkan atau mendustakan adanya pahala yang diberikan oleh Allah, maka kami akan mudahkan atau dimudahkan bagi mereka untuk masuk ke dalam neraka. Maka tetaplah beramal, karena kita tidak pernah tahu takdir kita, apakah masuk surga ataukah masuk neraka. Kita tahu bahwasanya madu adalah produk dari lebah ya. Allah mengatakan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari perut ya, atau keluar dari perut lebah tersebut minuman yang warnanya berwarna-warni ya. Dan itu adalah obat bagi manusia. Artinya obat untuk berbagai macam penyakit ya. Kenapa madu bisa begitu hebat khasiatnya? Karena yang mengeluarkan madu adalah lebah. Rahasianya di situ, karena lebah itu dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Rasulullah bersumpah di awal hadis. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dan tidaklah Rasulullah bersumpah kecuali untuk menekankan. Rasulullah SAW, "Inna mathalal mu'min la kamathalin nahlah." Rasulullah menggunakan inna taukid, kemudian lam taukid. Sungguhnya perumpamaan seorang mukmin sungguh-sungguh benar-benar seperti perumpamaan lebah. Apa perumpamaannya? Akalat thayyiban, dia tidak makan kecuali yang baik. Wada'at thayyiban, dia tidak mengeluarkan kecuali yang baik. Inilah apa namanya sisi madunya tadi. Kenapa? Karena inputnya baik, outputnya juga baik. Kemudian wa waqa'at falam tuksir walam tufsid. Kalau dia singgah, dia tidak merusak tangkai atau dahan yang dia singgahi tersebut. Ya, itulah. Kita lihat bagaimana Nabi SAW memberi penekanan sampai 3 tekanan. Rasulullah bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin bi zat yang jiwa Muhammad tangannya, kemudian inna, kemudian lam taukid. Ya, ini menunjukkan inilah mukmin sejati. Seharusnya mukmin seperti ini. Rasulullah SAW tidak milih perumpamaan sembarangan. Rasulullah SAW milih perumpamaan lebah. Yang lebah itu, setahu saya tidak ada hewan yang makan memilih seperti lebah. Ya, kita manusia aja makan sembarang kan. Lebah enggak. Makanya. Adapun lebah dia tidak makan kecuali yang baik. Akalat thayyiban, dia tidak makan kecuali yang baik.
Dia tidak makan yang haram, dia tidak minum yang haram, dia tidak menghirup yang haram, dia hanya yang baik aja. Hasilnya ada dampaknya. Iya. Wa wada' tayyiban. Dia tidak mengeluarkan kecuali yang baik pula. Ini tidak ada keluar yang bau-bau semuanya. Ini tidak ada, hewan manapun enggak ada. Gitu, Hewan yang pasti ada efek apalagi sampingnya. Iya, pasti ada yang enggak enak. Iya. Kemudian makanya manusia juga demikian ya, bahwasanya makanan pengaruh dengan input sangat berpengaruh terhadap output, itu jelas sekali. Orang kalau makan sembarang pasti hasilnya nanti enggak baik ya. Orang makan sembarang amalnya pasti bermasalah ya. Akan ada permasalahan. Maka seorang mukmin ini isyarat sebenarnya secara hissi maupun secara maknawi. Secara hissi benar. Kalau kita makan sembarang tentu efeknya buruk. Kalau kita makan yang baik efeknya baik. Demikian juga secara maknawi, yaitu kita melihat apapun lihat sisi yang baik. Yang buruk banyak, tapi kita lihat yang baik-baik. Misalnya melihat sifat orang ya. Jangan kita cari keburukan-keburukannya. Lihat yang baik-baik aja ya. Jangan seperti lalat. Lalat ada yang buruk malah dia mampir kan. Sebagian perkataan seorang penyair, syarrul wara bi uyubin nasi mustaghilun mislu dzubabin yaqau mautinal ilali. Jangan seburuk-buruk manusia seperti lalat ya. Hanya sibuk mencari aib-aib orang, seperti orang yang buruk adalah orang yang mencari aib-aib manusia, seperti lalat yang hanya mampir pada tempat-tempat borok ya. Tempat-tempat kita tidak seperti itu. Jadi kita dalam hidup ini pilih-pilih. Yang buruk-buruk kita tinggalkan dalam segala hal. Berkata-kata pilihlah yang baik-baik. Memandang yang baik-baik, jangan mandang yang haram. Mendengar yang baik-baik. Berbicara yang baik-baik. Komentar orang yang baik-baik aja lah menurut saya. Karena kalau kita mau buat mata kita liar, kita akan lihat yang banyak yang haram. Kita membuat telinga kita liar juga bisa mendengar macam-macam. Ya, otak kita juga agar outputnya baik. Nah, itulah maksudnya. Wallahu a'lam, mungkin itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga yang menarik di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa waqa'at falam tuksir walam tufsid. Bahwasanya lebah itu kalau mampir di dahan selemah apapun, bahkan dahan tersebut sudah mau layu, dia tidak mematahkan dahan tersebut, tidak merusak. Jadi dia pandai dalam menghadapi segala permasalahan. Dia masuk dalam satu tempat mengatasi permasalahan tanpa merusak hati orang. Jadi dia pandai dalam itu. Orang mukmin harusnya begitu. Jangan di mana-mana bikin masalah. Datang situ bikin masalah sini, sakiti hati orang, nyakiti orang, mengambil barang orang. Lebah tidak demikian. Dia bisa mengambil manfaat tanpa harus merusak orang lain. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar au tahrumu 'alaihin nar. Maka aku kabarkan kepada engkau tentang seorang yang haram masuk neraka dan neraka haram menyentuhnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu hayyin sahlin qaribin ya. Kullu hayyin layyin qaribin sahl. Setiap orang yang mudah, ringan, gampangan ya, mudah bantu orang, gampangan, tidak merepotkan orang. Seperti itulah. Jadi jangan menyusahkan orang. Ada sebagian orang tipenya menyusahkan. Kalau bikin masalah, kalau datang ke rumah orang sudah bingung. Ini kalau datang ke rumah, mana jatah makan malam, kok belum hadir, kok belum siap makanannya, bikin pusing orang. Mana tempat tidur kok kayak begini, ini tamu harus dihormati, macam-macam. Dia bikin masalah. Pokoknya orang kalau dia bertamu, orang bikin masalah. Orang tidak senang kalau bertemu dengan dia. Kalau bertamu bikin masalah, kalau datang bikin orang susah. Itu bukan tipe mukmin. Jadi Rasulullah SAW sedang berbicara tentang mukmin sejati seperti apa? Lebah. Seperti lebah. Sungguhnya di sana ada satu ibadah yang terlupakan. Ibadah yang tidak kalah mulia daripada ibadah mengucapkan kata-kata yang baik. Ibadah tersebut adalah diam dari keburukan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang hasan, man somata naja. Barang siapa yang diam, maka dia selamat. Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, itu dia yakin bahwasanya akan ada hari pembalasan atas apa yang dia kerjakan, atas apa yang dia ucapkan. Falyakul khairan, maka hendaknya dia berkata-kata yang baik, aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka hendaknya diam. Kalau ada yang berkata bahwasanya berbicara adalah dari perak, maka kita katakan bahwasanya diam adalah dari emas. Ingat, setiap perkataan yang kita ucapkan dicatat oleh malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang terucapkan kecuali ada malaikat raqib dan atid yang akan mencatatnya. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka menyangka kami tidak mencatat
rahasia mereka dan bisik-bisikan mereka. Bahkan malaikat-malaikat kami mencatat di sisi mereka apa yang mereka ucapkan. Hati-hati, masa berlalu, kejadian berlalu, sementara segala ucapan kita, segala catatan kita tetap terjaga di sisi Allah, dan kita akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita dan menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita dalam neraka jahanam. Seorang berhati-hati. Ingat sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seseorang, hendaknya dia meninggalkan yang bukan urusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara tempat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk didatangi adalah Baitul Maqdis. Dan siapa yang pernah menginjakkan kaki di Baitul Maqdis, dia akan merasakan nuansa dan suasana yang berbeda di tempat-tempat yang lainnya. Lorong-lorong perumahan pemukiman Palestina dengan penerang sekedarnya melangkah menuju ke Aqsa adalah momen-momen yang sangat indah. Siapa yang pernah merasakannya? Setiba di masjid, sudah ada orang-orang yang berdiri di pintu menjodorkan kurma dan air teh hangat untuk menghangatkan badan para jamaah sholat. Ketika kita keluar dari masjid menuju ke penginapan, di sana ada meja-meja yang disediakan minuman dan juga makanan ringan gratis bagi jamaah sholat. Di tengah penjajahan orang-orang Yahudi yang menduduki dan menguasai Baitul Maqdis tidak menghalangi penduduk Palestina untuk berbagi kepada tamu-tamu Allah yang datang ke masjid tersebut. Mudah-mudahan suatu saat akan ada Umar bin Khattab dan pejuang-pejuang Islam yang berhasil mengusir penjajah Zionis Yahudi dari Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, kami mencintaimu. Barakallahu fikum. Di antara anak Ummu Salamah adalah Umar ibnu Abi Salamah. Beliau meriwayatkan sebuah hadis yang menjelaskan betapa terkesannya beliau dengan Nabi SAW dan betapa Nabi SAW memberikan pengaruh terhadap adab dan akhlak beliau. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau menyebutkan bahwa ketika beliau makan bersama Nabi SAW di dalam sahfah. Sahfah itu piring yang mencukupkan 4 orang kurang lebih. Kalau bahasa kita sekarang apa? Nampan. Juga sebagian orang menyebutkan nampan apa? Talam bahasa Aceh, ke bahasa Indonesia Bang Barum. Itu sahfah. Maka beliau mengatakan kana diyadi tatishu fi sahfah. Ketika aku makan bareng Nabi SAW di dalam satu nampan, maka tanganku lari ke sana dan kemari, serobot sana sini. Maka Nabi SAW menegurku dan mengatakan, ya ghulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai ananda, sebutlah nama Allah, bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu. Ingat ya, makanlah dengan tangan kananmu. Tidak langsung memukul tangan kirinya yang sedang dia gunakan. Ini kekeliruan di dalam mendidik. Sebagian orang yang sudah ngaji seperti itu akhlaknya, dan sunnah berlepas diri darinya. Anaknya belum baligh, bahkan sebagian mereka belum mumayyiz. Yang mumayyiz saja belum berdosa jika dia melakukan suatu pelanggaran agama, apalagi yang belum mumayyiz, yang belum punya akal. Anaknya baru berumur 2, 3 atau 4 tahun. Minum atau makan dengan tangan kiri, langsung dipukul tangannya. Tangan setan tuh nak. Ini karena kurangnya pendidikan ilmu agama dan karena jarangnya hadir di majelis ilmu agama. Seandainya dia memiliki ilmu agama, tentunya dia tidak akan sesaklek, sekeras dan sekejam itu sebagai seorang ayah kepada anaknya. Nabi SAW hanya memberikan pendidikan, penjelasan tanpa ada pukulan. Belum mumayyiz atau sudah mumayyiz tapi belum baligh. Makanlah dengan tangan dan makanlah dengan tangan kanan, serta makanlah yang terdekat denganmu terlebih dahulu. Kalau di dalam nampan ya. Lihat pengaruhnya seorang ayah kepada seorang anak, sekalipun itu anak tirinya.
ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. Sekarang kalau kita merenungi orang-orang yang sebelum kita, mau yang baik, mau yang jahat, udah pada mati sebagiannya. Namrud mati juga, Fir'aun mati juga, Abu Lahab CS mati. Para nabi meninggal dunia, para sahabat nabi juga telah meninggal dunia. Selesai jamaah. Kita sekarang duduk seperti tiba-tiba jatuh, langsung dapat azab atau nikmat kubur. Sampai datang hari kiamat, gak ada kesempatan lagi bertaubat. Kayak masalah hidup ini bukan masalah bercanda, masalah serius. Kayak Nabi SAW bersabda, kullun nasi yaghdu fabayi'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Semua manusia di muka bumi ini sedang berjalan. Semua mereka sedang menjual diri mereka, berkorban. Maka ada yang memasukkan dirinya ke dalam surga dan ada pula yang menyelamatkan dirinya dari neraka Allah Jalla wa'ala. Status sosial kita di dunia ini memang berbeda-beda. Tetapi hakikat apa yang kita lakukan dari semenjak bangun tidur sampai tidur lagi itu cuma satu dari dua hal. Tidak ada yang ketiga. Semua yang kita lakukan di dunia ini, dari ucapan kita, perbuatan kita, dari semenjak kita berumur balik. Kalau kejelekan dari semenjak umur balik sudah dicatat. Kalau kebaikan maka dari semenjak berumur mumayyiz, dia sudah dicatat kebaikan untuknya. Itu semuanya jamaah adalah bentuk perjuangan masuk surga atau sebuah bentuk perjuangan masuk neraka. Tidak ada yang ketiga. Coba kita duduk-duduk sekali atau sambil tidur, sambil berdiri, sambil berjalan kita merenungi. Apa yang sedang kita lakukan saat ini, itu semuanya bentuk perjuangan masuk surga atau perjuangan masuk neraka. Tidak ada yang ketiga. Apapun status sosial kita, sama semua. Mau kafir, mau mukmin. Kalau kafir udah pasti yang dia lakukan perjuangan masuk neraka. Apa yang kita lakukan dari semenjak bangun tidur? Maka ketika bangun tidur, Nabi SAW memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'id, perintah menundukkan pandangan itu tidak hanya dari aurat lawan jenis, tidak hanya dari wanita yang bukan mahram dengan pandangan yang membangkitkan syahwat, tetapi juga dari perhiasan-perhiasan dunia yang tidak manfaat untuk kita pandang. Misalkan jalan-jalan ke mall sekedar untuk jalan-jalan, itu apa coba? Akhirnya terlihat ini itu dari perhiasan-perhiasan dunia, dia jadi teringat-ingat, pulang hanya dalam keadaan sakit hati, beli nggak sanggup, nggak punya uang. Pulang ke bawah mimpi, bangun baru sadar, rupanya dia tidak memilikinya. Kan hanya menyiksa diri sendiri. Kayak kita dulu ketika di Yaman sering diingatkan oleh mustafidin, oleh masyayikh, jangan banyak keluar dari Darul Hadis kalau tidak ada kepentingan. Padahal di Yaman apalah dunianya ya. Mall aja seperti warung kopi di sini. Itu mall ya, mall provinsi. Ya, di depannya pos tentara semuanya. Masuk diperiksa terkadang. Itu mall provinsi seperti itu. Kadang butuh ke situ untuk narik duit. Karena ATM paling banyak di situ dan paling aman. Tetap kita diingatkan oleh masyayikh. Jangan banyak-banyak. Kalau bisa titipkan ke orang Yaman. Karena kalian penuntut ilmu agama. Karena banyak melihat akan membuat hati ini semakin lalai. Dari pandangan masuk ke hati. Dan itu fakta kan. Kenapa seorang menginginkan sesuatu dari perkara dunia? Karena dia telah melihatnya. Kalau dia belum pernah melihatnya, tak mungkin dia menginginkannya. Dan lebih parah lagi, pergi hanya untuk lihat-lihat, dalam keadaan dia tahu dirinya nggak mampu membelinya. Pergi ke mall hanya untuk lihat-lihat. Akhirnya yang ada cuma sakit hati dan sedih. Salah sendiri, siapa yang nyuruh ente ke mall? Ya, lihat orang di kasir enak aja dia berikan ya barangnya. Tanpa beban sedikit pun dia membayar barang yang begitu mahal dan banyak. Sedangkan dia cuma berangan-angan, mulai bermimpi setelah itu. Aduhai dan aduhai. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, dan berinfaklah dengan sebagian harta yang kami berikan kepada. Allah tidak suruh infak semuanya. Allah suruh infak apa? Sebagian. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian dia berkata, dia minta ketika ihtidar, ketika malaikat maut mencabut nyawanya, mau mencabut nyawanya, dia berkata, kita tidak dengar.
Tapi dia ngomong, kita nggak dengar. Tapi dia menyeru kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya minta tunda umurku sedikit sih, sebentar aja. Kasih saya umur sebentar, 10 menit, 20 menit, 5 menit. Buat apa kau minta umur 5 menit? Fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin beramal soleh. Ketika itu dia sadar bahwasanya umur sangat apa? Berharga. Setiap detik yang kita lewati ini sangat berharga untuk akhirat kita. Oleh karenanya orang yang beriman, ya, kita semua akan menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal. Kita semua menyesal. Tapi jangan sampai penyesalan terlalu dalam. Ya, karena kita sudah berusaha, namanya kita manusia lalai. Kadang-kadang kita buang-buang umur, kadang-kadang kita buang waktu, kadang-kadang kita kumpul nggak ada manfaatnya, kadang-kadang. Tapi jangan terlalu menyesal. Lihat orang ini ketika akan meninggal dunia, dia minta umur. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Aku minta ajal sebentar, ditunda sebentar aja. Buat apa? Fa asaddaq wa aku minas shalihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang saleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Kalau sudah datang ajal, Allah tidak akan tunda meskipun sedikit pun, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan sekarang. Sudah selesai. Kertas ujian sudah diambil, enggak ada waktu tambahan, selesai. Dan Allah tahu apa jawaban kalian. Wallahu khabirum bima ta'malun. Kehidupan ini akan berakhir, jawab. Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Manusia hanya akan membawa amal perbuatan. Kullu nafsin mungkin sebagian di antara kita nggak beriman, nggak yakin kalau dia akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana. Dunia ini bukan tempat tinggal, jamaah. Bukan. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggal. Selamatkan negeri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan. Mungkin kita hanya berpikir menyelamatkan negeri kita dari musuh-musuh yang mau mencaplok daerah kekuasaan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Jangan berpikir kita, insya Allah kita sudah punya peralatan yang komplit yang dapat menyelamatkan negeri kita dari serangan musuh. Tapi jangan sampai kita menjadikan Allah musuh kita. Allah dapat menghancurkan negeri ini hanya dengan satu ucapan. Kun, hancur. Walau anna ahlal qura, amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Kita sering mendengar ucapan iman. Kita sering kali disuruh bertakwa. Tapi apa buktinya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tatkala kemaksiatan merajalela di mana-mana. Tatkala tempat-tempat kesyirikan juga masih dilestarikan. Tatkala pergaulan bebas dibiarkan.
tatkala LGBT didiamkan, kita tinggal nunggu azab Allah, jemaah. Kita sudah berada di sebuah akhir zaman. Waktu dan masa di masa ini perputarannya begitu cepat. Kalau kita tidak pandai memanfaatkannya, kita akan merugi selama-lamanya. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad atau Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, ketika beliau mensyarah hadis-hadis fitan, Nabi mengatakan la taqumus saah hatta yataqarab zaman. Hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai perputaran waktu itu semakin hari semakin dekat, semakin cepat. Fatakunu sanatu kasyahr. Perputaran waktu 1 bulan seperti 1 tahun bagaikan 1 bulan. Wa yakunu syahru kal usbu, 1 bulan bagaikan 1 pekan. Wa yakunul usbu kal yawm, 1 minggu perputarannya seperti 1 hari. Wa yakunul yawm kas saah, waktu 1 hari itu bagaikan saah, waktun qasir, seperti 1 jam, waktu yang singkat. Wa takunu sa'atu kahtiraqis sahfah, dan waktu yang pendek 1 jam akan habis seperti pelepah kurma yang kering tatkala dibakar. Dan itu kita rasakan. Tak terasa sudah pagi, padahal baru tadi malam kita meletakkan tubuh kita di atas tempat tidur kita. Tak terasa sudah siang, tak terasa sudah sore, tak terasa sudah malam lagi, tak terasa kita sudah tidur lagi, dan tak terasa ketika kita bangun sudah man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Baru kita terkejut dan menyesal selama ini kita tidak memanfaatkan waktu kita. Dari ujung Sumatera untuk Indonesia, menebar dakwah, menebar sunnah. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah yang membimbing kita untuk melangkah menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, fafirru ilallah. Kalian kaburlah menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan segala sesuatu yang hanya akan memperlambat langkah kaki kita menuju kepada Allah. Dan subhanallah ya, dari luasnya kasih sayang Allah kepada hambanya, di dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku sejengkal, dia melangkah sejengkal menuju kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan lebih dekat lagi sama dia sehasta. Kalau ternyata kita lebih dekat lagi, wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau orang yang mendekatkan diri kepada Allah, dia meninggalkan hal-hal yang menghalangi dia dari Allah Azza wa Jalla sejarak 1 hasta, maka aku akan lebih dekat kepada dia dengan jarak 1 depa. 1 depa ya? Apa segini namanya? 1 lengan. Lengan jemaah. Hasta depa kan? Masya Allah. Kita udah lupa sama hitung-hitungan dulu jemaah. Waman atani yamshi ataitu harwal. Barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada aku dengan berjalan, maka aku akan datang kepada dia dengan berlari-lari kecil. Artinya semakin kita dekat sama Allah, Allah semakin dekat sama kita. Maka semoga hadirnya kita di majelis ini menjadi salah satu sarana kita untuk lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla.
Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Apa tema kita petang ini? Dia yang salah. Sebuah kebiasaan buruk ya. Manusia itu sulit untuk mengaku salah. Dia lebih suka menyalahkan orang lain. Ini salah dia, bukan aku yang salah. Ini gara-gara dia. Dalam kehidupan suami istri ya, dalam kehidupan pertemanan, dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan pekerjaan kita itu lebih mudah menjudge orang lain. Dia yang salah, Ustaz, bukan aku. Apalagi dalam rumah tangga ya. Hampir sulit seorang suami mengaku kalau dia yang salah. Siapa yang sering ngaku salah? Masya Allah. Coba tanyakan kepada istrinya nanti. Saya berat sekali. Padahal kita tahu tabiat manusia itu berbuat salah. Sehingga tatkala terjadi keributan, terjadi sesuatu yang tidak mengenakan antara kita dengan keluarga kita, kita harus tahu bahwa kita tempatnya salah. Bukan dia tempatnya salah, kita yang tempatnya salah. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, kullu ibni Adam khata'. Semua anak Adam itu melakukan salah. Khata' itu bukan khati' ya. Artinya dia melakukan salah yang diulangi lagi, yang diulangi lagi. Afwan, yang punya mobilio H1227RZ, H1227RZ, mobilio warna hitam. Mungkin punya tetangga begitu. Karena parkir di atas kendaraan orang lain. Di atasnya bang, Masya Allah keren ini bang. Parkir di depan rumah orang. Orangnya nggak bisa keluar, tolong kita nggak mulai nih, karena kita zolim sama orang. Tolong 1227. Warna apa bang? Warna hitam, hitam manis. Masya Allah tuh jamaah. Tolong. Antum nggak perlu keluar, kasihkan kuncinya Kasih aja. kunci ke anak, biar anak ini. Halo. H mungkin mak-mak bang 1227RZ, minta tolong karena kasihan kita kalau kita mulai kajian di luar orang sedang menunggu kita. Anak minta tolong H1227. Sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah yang ngaku salah. Jadi kalau bicara yang bertobat, pertobatan itu permulaannya adalah pengakuan. Orang gimana akan tobat kalau dia nggak ngaku berbuat salah? Makanya ada orang yang bertahun-tahun berbuat salah nggak tobat. Kenapa? Boleh jadi dia nggak ngaku salah memang. Pernah baca berita tentang seorang tetangga yang nyiram kotoran ke depan rumah tetangganya. Ya. Ini itu pokoknya mengganggu tetangganya. Apakah dia mengaku dia salah? Enggak. Yang salah itu tetangganya. Kok tinggal di sana engkau? Ya karena ternyata ketika Anda baca berita itu, dia ingin rumah itu sebenarnya dibeli dia. Kok engkau yang beli? Jadi yang salah siapa? Yang belilah, kata dia. Astagfirullahaladzim. Maka dia bertahun-tahun gak pernah tobat. Dan Allah akan datangkan generasi yang baru. Apa yang dilakukan generasi yang baru ini? Yudhnibun. Ini berbuat dosa. Kaum yang dibawa sama Allah ini berbuat dosa. Apa yang terjadi? Fayastaghfirunallah fayaghfir lahum.
Lalu ketika mereka berbuat dosa, mereka ngaku. Mereka berbuat dosa. Mereka istighfar. Orang membaca astaghfirullah, ya Allah aku mohon ampun. Mohon ampun apa? Ya dosa. Aku punya dosa. Maka ahibati fillah, kita yang berada di muka bumi ini, pertanda kita berbuat dosa. Kalau enggak akan ada kita di sini. Jadi subhanallah, Allah memberikan arahan agar manusia itu mengakui kesalahan yang dia lakukan, baik terhadap sang pencipta atau kepada sesama. Makanya urusan di pengadilan itu panjang kalau enggak ngaku. Itu panjang sekali. Ingat antum sidang Sianida. Berapa lama sidangnya itu jemaah? Berbulan-bulan live. Anak ngomong, kayak apa ini? Sampai di live kan. Terakhir Sambo. Lama juga loh sidangnya terus. Kenapa? Karena memang nggak ngaku. Ini yang menyebabkan orang lain susah, hakimnya susah, pengacaranya susah, yang nonton melok susah. Iki sopo sing salah sebenarnya. Ketika mengaku selesai. Sidang yang akan mungkin 10 kali pertemuan, enggak Ispak, saya sing salah Ispak. Wis, mari. Loh besok enggak usah sidang, enggak usah Ispak. Kesian ini orang punya keluarga, punya anak. Tapi gara-gara banyak manusia yang tidak mau mengaku, bahkan dia bayar pengacara. Di surat Ali Imran ayat 56 insyaallah. Siapa yang mau baca? Nah, siapa yang mau baca? Bentar. Mic-nya mana yang tadi? Nah, awan bukan 56 ayat 165. 165. Nah, tafadhal. Mana mic-nya tadi? Tayyib. Ya, silakan siapa yang mau baca? Yang dekat-dekat aja ini biar mic-nya ya kasihkan ke dia, fadhal. Tapi jamaah ana minta semua kalau punya HP dibuka Qur'annya ya. Surat Ali Imran ayat 165 ya. Dibaca sama artinya. Nah, ya. Kecuali semua sudah faham bahasa Arab ya, tidak usah dibaca artinya. Nah, fadhal. Langsung aja. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah, kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini?
katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fikum. Kita lihat nih, generasi terbaik umat ini. Di tengah-tengah mereka ada Rasulullah SAW, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Ketika mereka kalah di perang Uhud, mereka bertanya, "Anna hadza?" Kok bisa kita kalah? Bukankah kita yang berada di atas kebenaran? Bukankah mereka di atas kebatilan? Bukankah kita sedang membela agama Allah? Mereka membela kekufuran. Kok bisa kita kalah ini? Apa kata Allah? Qul huwa min indi anfusikum. Katakan itu gara-gara kalian. Ini pelajaran untuk mengakui kesalahan. Sampai generasi terbaik dikasih arahan sama Allah untuk ngaku. Karena orang kadang-kadang, kok iso kayak gini ya? Kenapa ya? Loh, penyebabnya dirimu sendiri. Kalian yang bermaksiat, kalian yang nggak nurut. Allah katakan minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian menginginkan dunia, sebagian kalian menginginkan akhirat. Kalian penyebabnya. Subhanallah jemaah. Ini benar-benar pelajaran yang harus kita cerna dan kita terapkan dalam kehidupan ini. Tatkala ada sesuatu, jangan kemudian menyalahkan yang lainnya. Kok introspeksi diri? Jadi engkau masalahnya. Kemudian kalau kita lihat ya, ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, manusia pertama yang diciptakan, Nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla dan dipilih, bahkan Allah berbicara langsung dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam makan dari buah tersebut. Apakah Nabi Adam mengatakan, "Oh iki setan iki, gara-gara setan nih"? Kita sering seperti itu. Apa kata Nabi Adam? Qala, bersama istrinya Hawa, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami yang menzalimi diri kami sendiri. Langsung ngaku jemaah. Bukan cari alasan ini dan itu. Oh ini gara-gara ini, gara-gara itu. Engkau yang salah. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni kami, kalau engkau tidak mengasihi kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi ya Allah. Ngaku aja. Ini pelajaran dari seorang nabi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Musa yang meninggalkan Mesir ketika beliau melihat ada keributan antara satu orang dari Bani Israel dan satu orang Egypt, Qibti. Ribut, akhirnya yang dari kaumnya Nabi Musa minta tolong sama Nabi Musa. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Nabi Musa mendorong dadanya orang ini, mati orang itu. Dari kuatnya Nabi Musa. Apakah kemudian Nabi Musa mengatakan, aduh tak sengojo, ini itu. Beliau mengatakan, hadza min amali syaitan. Dia langsung ngaku, ini kerjaannya setan. Artinya yang dilakukan beliau ini nggak boleh sebenarnya. Setan yang ingin menggoda kita. Beliau ngaku, beliau digoda sama setan. Dan ini perbuatan dari perbuatan yang tidak pantas dilakukan sama beliau. Innahu aduwwun mudullim mubin. Setan itu musuh yang menyesatkan dengan nyata. Lalu apa kata beliau? Beliau minta maaf sama Allah. Qala Rabbi inni zalamtu nafsi. Wahai Rabbku,
aku menzalimi diriku sendiri ya Allah, aku berbuat dosa ya Allah, faghfirli, ampuni aku ya Allah. Beliau hanya ketika menyebutkan ini dari pekerjaan setan, itu sebagai bentuk pengakuan yang dilakukan nggak benar. Maka kalau beliau memohon ampun kepada Allah, apa yang terjadi? Faghfaralah, diampuni sama Allah, selesai. Hanya dibutuhkan pengakuan dari kita, kemudian lisan kita akan mengatakan Rabbighfirli, Allah ampuni jemaah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kejadian ini diingat sama Fir'aun. Ketika Nabi Musa, berapa tahun Nabi Musa meninggalkan Mesir? Jamaah, anak kasih hadiah. Berapa tahun Nabi Musa? 10 tahun. Masya Allah. Kasihkan kepada beliau ini jamaah. Kirimkan ke belakang. Nggak ada apa-apa itu yang bisa anda kasih. Masa mau kasih bunga antum? Paling nggak antum minum zen itu insya Allah. Masya Allah. Jangan rebutan ya, punya beliau aja itu. 10 tahun ya Pak. 10 tahun. Akhirnya Nabi Musa balik menuju ke Mesir. Di perjalanan mendapatkan wahyu, diperintahkan untuk mendakwain Fir'aun. Akhirnya beliau menghadap Fir'aun. Dengan lemah lembut beliau mengajak Fir'aun kepada Allah Azza wa Jalla. Apa katanya Fir'aun? Oh, engkau ingat engkau pernah berbuat salah. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Engkau ingat kau bunuh orang dulu. Dengan perbuatanmu itu engkau menjadi orang-orang yang kufur. Ini Fir'aun jemaah. Seakan-akan orang yang tidak pernah punya salah. Apa kata Nabi Musa? Langsung Nabi Musa ngaku. Di surat Asy-Syu'ara ya, antum nanti bisa lihat cerita panjang cerita Nabi Musa ini. Nabi Musa mengatakan di ayat 20-21, qala fa'altuha. Iya, aku berbuat itu. Idzan wa ana minadh dhalin. Aku termasuk orang-orang yang salah. Ngaku langsung jemaah. Mengaku di hadapan Fir'aun. Nggak ngomong ini, itu, enggak waktu itu ributnya kayak gini. Ana nggak sengaja waktu itu. Ini, enggak. Selesai urusannya. Aku melakukan itu dan aku salah. Fafarartu minkum lamma khiftukum. Dan aku kabur dari kalian, betul. Ketika aku takut sama kalian. Fawahabali rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Lalu Nabi Musa mengatakan, kemudian Allah menganugerahkan kepada aku kenabian ini dan menjadikan aku utusannya. Oh, kata Nabi Musa, yang kau berpikir aku berbuat salah, aku bunuh, ya aku mengakui. Engkau bunuh Bani Israel. Engkau merasa gak berbuat salah. Bayi-bayi engkau sembelih. An abatta Bani Israel, engkau jadikan Bani Israel budak-budakmu. Padahal mereka orang-orang merdeka. Tapi tetap Fir'aun gak ngaku. Maka tadi sulit akhirnya mendapatkan hidayah. Orang yang tidak ngaku berbuat dosa itu sulit dapat hidayah. Maka awal dari pintu hidayah itu tatkala antum mengaku. Di negeri kita banyak orang berbuat riba tapi merasa nggak apa-apa. Mungkinkah dia bertobat? Enggak. Di kampung-kampung wallahi jamaah sedih, jamaah sedih. Masyarakat kecil ya, di desa-desa itu mereka melakukan riba. Dilihat oleh tokoh agama, didengar oleh orang yang paham agama, tapi ya berjalan. Yang kalau pagi dengan kitabnya ke pasar dibuka, bayar berapa? Sekian. Ya Allah, ada seorang kawan, istri anak cerita, dia waktu itu butuh duit 1 juta buat nyekolahkan anaknya atau bayar SPP anaknya atau apa, lupa anak. Tetangganya ngomong, usah, antum tidak usah jual barangnya, ini pinjemin sudah.
1 juta. Pikirnya cuma minjemin jamaah. Ketika mau bayar 500.000 kata dia, ini bunga itu ya 500. Masih tinggal 1 juta utangnya kamu. Allahu Akbar jamaah. Bagaimana mereka akan bertobat tatkala mereka merasa yang dilakukan itu bukan dosa? Enggak loh Ustaz. Ana bantu dia Ustaz. Kesian dia. Daripada jual barangnya, ana bantu. Cuma ya saling ngerti lah Ustaz. Itu aja. Arti ketika orang tidak mengaku berbuat salah, berbuat dosa, dan dia akan menyalahkan orang yang tidak bayar bunganya ini Ustaz. Na'udzubillah dari orang ini. Kenapa kata dia? Bunganya tidak dibayar Ustaz. Oh. Sampai ngomong na'udzubillah aja. Seakan-akan yang salah siapa? Yang tidak bayar bunganya ini. Engkau yang makan bunganya. Tidak salah. Loh Ustaz. Ridho birridho Ustaz. Kan saling ridho Ustaz. Itu jemaah. Ahibati billah. Allah ketika menyebutkan orang-orang yang bertakwa, bukan mereka yang tidak pernah berbuat dosa. Qomat jam berapa? Jamaah ini kita baru mulai, antum sudah mau sholat lagi. Iya, udah waktunya sholat belum? Sudah. Baik ya. Tafadhol antum sholat dulu. Ana sudah jamak tadi. Ana akan lanjutkan sama emak-emak. Khususon. Iya, karena mama itu banyak dosanya. Mama ngaku ndak? Ngaku ndak banyak dosanya? Ngaku jamaah. Sholat Isya-nya. Kita di sini nanti sholat Isya-nya. Siap. Baik. Oh, ternyata antum juga banyak dosanya. Makanya antum harus ada di sini sama ana. Sama kita punya banyak dosa. Baik. Tolong dibaca surat Ali Imran ayat 135. Nah, al-mic ma'ak. Mikrofonnya. Nah. 135 ya. Ali Imran 135. Sama dengan yang tadi. Kita lihat tuh jamaah. Ini sebelumnya adalah di ayat 134, ayat 133 itu Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah, kalian bersegeralah menuju ampunan Allah, menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Salah satu sifat mereka, kalau mereka berbuat fahisha. Fahisha ini dosa besar. Bukan dosa kecil. Fahisha. Seperti zina, na'udzubillah. Artinya mereka mungkin terjebak dalam perbuatan dosa. Atau mereka menzalimi diri mereka dengan dosa-dosa kecil yang mereka lakukan. Apa yang dilakukan sama mereka? Mereka ingat sama Allah. Lalu mereka memohon ampun. Di sini. Memohon ampun itu dimulai dari pengakuan. Aku dosa. Tapi kalau tidak mengaku dosa, sulit bagi dia untuk memohon ampun. Dan mereka tahu nggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak melanjutkan dosa itu, berhenti. Itu syarat taubat. Nabi Nuh alaihissalam, ingat kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh itu memanggil anaknya untuk naik ke kapal. Ya bunayyar kam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Anaknya Nabi Nuh. Antum tahu bagaimana sayangnya bapak sama anak. Anaknya mengatakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan mendaki ke gunung yang menyelamatkan aku dari air. Bapaknya mengatakan la asimal yaum min amrillah illa man rahim. Anaknya tetap enggak mau naik. Datang ombak, tenggelam. Nabi Nuh doa.
Ya Allah, Engkau janji ya Allah, anakku ini termasuk dari aku ya, dari keluargaku ya. Allah tegur Nabi Nuh, innahu laysa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Enggak, anakmu yang kafir itu bukan dari golonganmu. Itu perbuatan yang enggak baik itu. Engkau berdoa untuk anakmu yang kafir supaya diselamatkan. Udah mati, selesai anak. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Jangan kau memohon, meminta kepada aku yang kau enggak punya ilmunya, dan aku memberikan nasihat kepadamu, jangan sampai engkau menjadi orang-orang bodoh. Nabi Nuh ditegur sama Allah, langsung berdoa di surat Hud ayat 47 ya. Apa doanya? Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu, jangan sampai aku meminta kepadamu yang aku enggak punya ilmunya. Aku berlindung. Wa illa taghfirli, kalau engkau tidak ngampuni aku. Wa tarhamni, dan engkau tidak mengasihi aku. Akun minal khasirin, aku akan menjadi orang-orang yang merugi. Nabi Nuh tidak mengatakan, ya Allah, aku sudah berdakwah selama 950 tahun, ya Allah, mengajak umat kepadamu. Enggak ada. Kita kadang-kala sering mengingat kebaikan-kebaikan kita dengan harapan dosa dan kesalahan kita ini tidak apa-apa. Enggak, jangan. Ini masalah besar di diri kita. Tatkala kita mengingat kebaikan kita, lupa dengan dosa yang kita lakukan. Ngaku, selesai urusan. Dalam kehidupan rumah tangga, ketika ada ini, tenang rumah tangga itu. Ketika setiap orang tahu, iya, aku berbuat salah. Aku punya salah. Seorang ayah, ketika dapat anak durhaka, kok iso anakku durhaka? Coba engkau lihat, boleh jadi engkau yang durhaka sama orang tuamu dulu. Boleh jadi engkau yang tidak mendidik anak-anakmu dengan benar. Kemudian sekarang engkau mengeluh kenapa anakku seperti ini. Boleh jadi engkau yang tidak adil bertindak kepada anak-anakmu. Kemudian engkau menyebabkan sebagian mereka benci dan memusuhi yang lainnya. Engkau sebab. Tapi banyak orang tidak ngaku loh jamaah. Makanya ketika datang seorang kepada Nabi SAW, bawa anaknya. Dia ngomong, ya Rasulullah, aku ini mau kasih hadiah sama anakku ini. Bashir nama bapaknya, anaknya Nu'man. Tapi ibunya nggak mau dia nggak ridho kecuali engkau jadi saksinya. Nabi tanya SAW, akulla waladika nahalta? Apakah semua anakmu engkau kasih? Kata dia, enggak. Engkau kepingin nggak mereka semua berbakti kepadamu? Iya ya Rasulullah. Maka jangan kau lakukan itu. Tadi sang bapak ketika berpikir, aku mau kasih hadiah. Kan ini hakku, kan ini hartaku, bebas aku mau kasih. Sang ibu tahu yang dikerjakan suaminya nggak benar. Tapi kadangkala ini juga penting bagi para wanita ya. Ketika engkau tidak mampu memberikan nasihat kepada suamimu, ajak ke ustaz. Sudah engkau tanya sama ustaz lah. Aku bukan ustaz. Kalau kata ustaz itu kayak gitu, bismillah. Soalnya kalau yang ngasih tahu istri, apa kata suami? Engkau tahu apa? Aku ini belajar. Allahu Akbar. Aku hadir bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau enggak. Bashir enggak. Dia langsung, iya sudah, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu dengan kesalahannya, berhenti berbuat dosa. Jadi sekali lagi, pengakuan engkau punya potensi berbuat salah itu menjadi bahan kita bermuhasabah, jemaah. Jangan suka nyalahkan orang. Sampai ada yang mengatakan, ketika engkau nunjuk orang, 1 jadi telunjukmu ke orang, 3 kepada dirimu. Boleh jadi engkau penyebabnya. Maka kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Ahibati fillah, Umar bin Khattab ini generasi didikan Nabi SAW. Dia pernah kirim surat kepada Abu Musa al-Ash'ari, salah satu gubernur yang dikirim sama Umar, mengingatkan tentang engkau itu berpotensi berbuat salah dalam kebijakan yang kau ambil, dalam tindakan yang kau lakukan, engkau berpotensi berbuat salah. Apa kata Umar?
wala yamna'uka qada'un qadaita bihi al-yawm faraja'ta fihi nafsak wa hudita fihi li rusydik an turaji' fihi al-haq. Dan jangan sampai engkau terhalangi dari rujuk kepada kebenaran. Boleh jadi keputusan yang kau ambil hari ini, engkau punya keputusan kau ambil hari ini, setelah engkau renungkan, ternyata engkau tahu yang kau lakukan salah. Jangan sampai itu menghalangimu untuk rujuk kepada kebenaran. Karena engkau sebagai penguasa. Kenapa? Fa innal haqqa qadim. Kebenaran itu dari dulu sudah tetap kebenaran. Wa inna muraja'atal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Dan engkau kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada terus-terusan dalam kebatilan. Karena ada orang yang sudah berbuat salah diterusno jemaah. Karena dia malu meminta maaf. Ya apa sudah Anda sampaikan? Ya apa Anda sudah ngomong? Anda sudah kelepasan. Anda sudah putuskan loh. Kalau salah keputusanmu, ya anulir. Jangan kemudian kau lanjutkan karena kau malu. Sebagian orang malu. Sebagian yang jadi ustadz atau bakal jadi ustadz, ana beberapa kali jemaah dinasehati, ditelepon sama ustadz-ustadz yang lebih senior. Dia mengatakan, Ustadz, video antum kayaknya nggak benar. Coba antum take down. Ana dengarkan. Oh iya kayaknya. Ana take down. Kadang kalau Ustadz antum kayaknya perlu minta maaf, bikin klarifikasi. Bikin klarifikasi. Kenapa? Karena kita memang berpotensi berbuat salah. Walaupun sekelas Ustadz. Nabi Nuh aja ditegur sama Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa bertobat. Terus kita mau pura-pura nggak pernah berbuat salah. Yang salah orang lain. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah suatu hari dia ribut sama Bilal bin Rabah. Abu Dzar ini memang sedikit keras. Orang itu punya karakter berbeda-beda. Kita tahu ada fulan, ya Allah fulan itu lembut banget. Tapi ada fulan, ya Allah Ustaz, fulan tidak bisa diajak gurau Ustaz. Ngamuan Ustaz. Ada, kita punya sahib seperti itu. Suatu hari mungkin ada miskomunikasi antara Bilal sama Abu Dzar. Abu Dzar langsung naik darahnya mengatakan, ya ibnas sauda, wahai anak budak hitam, anak ibu yang hitam. Dicela, dibully sama ibunya. Laporan Bilal sama Nabi SAW. Maka Nabi memanggil Abu Dzar, mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Abu Dzar, engkau adalah sosok yang di dirimu ada sifat-sifat jahiliyah. Dikenalkan Abu Dzar. Sadar Abu Dzar. Enggak mengatakan, oh ini yang salah Bilal yang bikin anak jadi marah, ini itu. Enggak, cuma kita kan sering bela diri. Tatkala kita tahu, iya anak ngomong kasar, anak ngomong salah, tapi gara-gara dia, selalu kita berusaha untuk menang. Abu Dzar langsung datang kepada Bilal bin Rabah, dia meletakkan kepalanya di tanah, dia ngomong sama Bilal, injak aku. Sebagai bentuk pengakuan dia, la Bilal, wallah demi Allah ya Bilal, aku nggak akan angkat pipiku ini sampai engkau letakkan telapak kakimu di pipiku ini. Sebagai bentuk beliau mengakui berbuat salah. Boleh jadi penyebab kesalahan itu orang lain, tapi engkau salah juga loh. Yang penting buat kita ini, diri kita apa orang lain? Diri kita. Dia bertobat, tidak bertobat, urusan dia. Tapi engkau yang bakal ditanya sama Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa yang kau lakukan. Ahibati fillah, Nabi mengajari kita fikih pengakuan yang dianjurkan dibaca tiap pagi dan petang.
apa? Sayyidul istighfar. Bagaimana kita mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku ya Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau yang menciptakan aku hambamu, dan aku berada di atas perjanjian dan kesepakatan selama aku mampu, semampuku ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan, yang aku buat. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui ya Allah nikmat-nikmat yang kau berikan kepada aku, wa abu'u bi dzambi, dan aku mengaku dengan dosa-dosaku. Artinya nikmat yang kau berikan kepada aku balas dengan dosa-dosa. Ngaku jemaah. Pagi kita ngaku, sore kita ngaku, besok pagi kita ngaku lagi, sore besok kita ngaku lagi, terus kita disuruh ngaku sehari 2 kali. Tapi kadang-kala kita baca ini, tapi masih nyalahkan ini kita. Sing salah. Loh, antum doa, Abu Ubi Dzambi, faghfirli. Nggak Ustaz, ini tetangga yang salah Ustaz. Iya wis tonggoni sing salah. Jemaah, kita diajarin untuk tidak mudah. Urusan kita lah. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang berbuat dosa, dia yang akan menanggung dosanya. Bukan tetanggamu berbuat dosa, engkau yang akan menanggung. Sebagaimana dosa yang kau lakukan, bukan tetanggamu yang nanggung, kita. Maka kita harus belajar bagaimana mengakui dosa kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar Siddiq? Yang kata Umar bin Khattab, kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat ini, lebih berat imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini hadis riwayat Imam Bukhari ya, alimni du'aan aqra'uhu fi salati. Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku sebuah doa yang aku baca ketika aku sholat. Abu Bakar yang dijamin masuk surga, yang imannya seperti itu, yang Nabi SAW pernah mengatakan, ma nafa'ani malun ma nafa'ani malu Abi Bakar. Gak ada harta yang bermanfaat buat aku seperti hartanya Abu Bakar. Semua orang yang pernah berbuat baik kepadaku, aku sudah balas, kecuali Abu Bakar. Nabi mengatakan itu. Hanya Allah yang bisa balas dia. Tapi ini Abu Bakar minta doa. Apa doanya? Kata Nabi SAW, Qul, katakan Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku banyak kali. Ya Allah, jemaah. Abu Bakar suruh ngaku, jemaah. Disuruh mengatakan itu. Yang sudah dijamin masuk surga. Yang ketika Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, Nabi pernah menjelaskan alaihi salatu wasallam tentang pintu-pintu surga yang 8. Ada yang dipanggil dari pintu sholat, ada yang ahli sholat dipanggil dari pintu sholat, yang ahli sodaqah dipanggil dari pintu sodaqah, yang ahli puasa dipanggil dari pintu royan, yang ahli jihad dipanggil dari pintu jihad. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, ada enggak yang dipanggil dari semua pintu itu? Ada. Dan aku berharap engkau yang dipanggil dari semua pintu. Allahu Akbar. Itu Abu Bakar diajarin doa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan banyak kezaliman. Banyak. Dibaca ketika sholat. Saat subuh mungkin dibaca, zuhur dibaca lagi, asar dibaca lagi, maghrib dibaca lagi, isya dibaca lagi, zulman katsira. Nggak ada kemudian merasa, alhamdulillah kayaknya hari ini anda tidak berbuat dosa ya. Kemudian antum kalau mau baca doa ini, apa setiap anda dari pagi alhamdulillah Ustaz. Anda alhamdulillah Ustaz, dari tadi maghrib Ustaz sampai isya ini nggak ada dosa Ustaz.
Oh, ana dengarkan kajian Ustaz. Baca tetap doa ini. Aku menzalimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Maka ampuni aku dengan ampunan dari sisimu dan kasihi aku, rahmati aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada satu peperangan, Rasulullah SAW, ini perang Uhud insyaallah ya. Nabi SAW ketika itu sedang menyuruh baris para sahabat. Pasukan ini. Pasukan jumlahnya 700. Yang 50 orang di bukit, yang 650 di bawah. Nabi ketika sedang meluruskan, ada seorang sahabat yang namanya Sawad. Dia itu maju ke depannya, dadanya atau perutnya ke depan daripada yang lainnya. Maka Nabi SAW dengan tongkatnya, ya, mengetuk perutnya Sawad. Istawi ya Sawad, luruskan ya Sawad, luruskan. Apa kata Sawad ini? Laqad auja'tani ya Rasulullah. Engkau sudah menyakiti aku ya Rasulullah. Fa'aqidni min nafsi. Aku minta kisos. Aku mau balas. Apakah Nabi mengatakan, enggak, engkau yang salah. Engkau yang maju ke depan, tidak mau mundur. Nabi SAW membuka perutnya mengatakan iktas li nafsika ya Sawad. Engkau balas untuk dirimu. Sawad langsung memeluk perutnya Nabi dan menciuminya sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, kenapa engkau melakukan itu ya Sawad? Ya Rasulullah, engkau lihat musuh-musuh di sana. Aku berharap yang menjadi perpisahan terakhirku adalah kulitku menyentuh kulitmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam tidak memperpanjang urusan. Engkau meminta hakmu, ya sudah, berikan hakmu. Dan ini yang kadang-kala di masyarakat jamaah menjadikan keributan tambah panjang karena kita nggak mau ngalah. Sudahlah, ya berpotensi boleh jadi kita yang salah. Pernah di Masjid Nabawi, Nabi SAW lagi di rumahnya, ada keributan di dalam masjid ini. Ana lupa, ada dua orang sahabat, yang satu namanya Ubay, Ka'ab, yang satu namanya Ka'ab bin Malik, yang satu Abu Hidrin atau siapa, ana lupa ya, Abu Hidrin. Nanti ana lihat lagi. Ribut. Ka'ab bin Malik nagih utang sama sahabat ini. Biasalah orang kalau nagih utang. Antum kalau ditagih kan banyak alasan kan. Oh, afwan akhi. Ini iya akhi. Insyaallah ya pekan depannya ini itu. Pekan depan 2 tahun ya, Mas. Pekan depan itu dari 2021 sampai 2023. Pekan depan. Insyaallah subhanahu qadim. Insyaallah ketemu di tempatnya Pak Agus ya. Insyaallah. Datang lagi. Insyaallah pekan depan. Ini ribut ngangkat suara. Akhirnya Nabi buka horden rumahnya. Nabi memanggil. Ya Ka'ab. Ka'ab. Labbaik ya Rasulullah. Nabi memberikan isyarat supaya engkau ikhlaskan setengahnya. Apa kata Ubay? Qad fa'altu ya Rasulullah. Iya. Terus Nabi mengatakan kepada sahabat ini, qum faqdi. Sudah engkau pergi, bayar. Selesai urusan aja. Coba antum dapat nasihat kayak gitu. Loh, bayar separuh. Wallah jemaah, banyak kejadian di pengadilan itu. Antum pernah lihat rumah sengketa, tanah sengketa. Sampai yang sengketa mati, turun ke anaknya, sengketa lagi. Lah bapaknya menikmati, wala anaknya menikmati. Kenapa? Udah, boleh jadi engkau punya salah juga di tanah itu. Boleh jadi memang, oh mungkin anak punya dosa banyak ya Allah, jadi di sini dipersulit anak punya harta.
Sudah engkau ikhlaskan. Ini pelajaran penting, jemaah. Kalau kita nggak ngaku di dunia, di akhirat bakal ngaku. Bakal ngaku. Boleh jadi ada banyak hak kita yang kita tidak dapatkan. Dan boleh jadi ada banyak orang yang ngalah sama kita. Dan dia merasa, ya sudahlah. Kalau engkau merasa nggak punya utang, ya khalas. Kalau engkau merasa nggak salah, ya sudah. Nanti akan ada pengadilan. Antum jangan ngingetkan dia kayak gitu. Nantilah ketemu di akhirat. Ya. Boleh jadi antum yang salah. Boleh jadi. Karena berpotensi engkau sama dia berbuat salah. Loh Ustaz, tapi ini benar-benar dia yang salah Ustaz. Bukan ana. Wallah jamaah, kadang-kala kita parkir di pinggir jalan, lalu diserempet. Di jalan perumahan, ya, antum lihat, antum kalau lihat punya anak punya mobil itu banyak garisnya aja, mah. Ya, anak-anak naik sepeda kesenggol. Kita akan ngomong apa? Iki anak isopo. Pertanyaan, kenapa antum parkir di situ? Antum yang parkir di sana. Oh itu anak-anak. Loh iya, saya kok bapak-bapak berantem. Loh iya. Tadi cuma kadang-kala kita ini selalu berpikir yang salah anak-anak, engkau yang salah parkir di situ. Kalau engkau tidak ingin ada beset di mobilmu, engkau taruh dalam rumah di kamar, kunci. Wallahi jamaah, ketika kita taruh di pinggir jalan, ya wajar ada beret ini itu. Engkau nggak perlu cari jamaah. Bukan siapa ya, anak mau lihat di CCTV. Siapa yang berbuat ini? Yang jelas, kalau kita nggak ngaku hari ini kita berbuat salah, kelak di pengadilan akhirat, tangan pun akan bersaksi. Orang kalau berbuat salah itu biasanya akan menghilangkan barang bukti. Bahkan saksi dia bunuh. Tapi di akhirat, saksi adalah dirimu sendiri. Kulitmu menjadi saksi. Engkau bisa berbuat apa? Nggak ada. Maka sebelum hari itu tiba, saatnya kita mengaku kesalahan kita. Jangan terlalu sering menyalahkan orang lain. Boleh jadi dia salah 20%, antum 80%. Atau sebalik. Dan hidup ini kita perlu punya satu pegangan. Yang Allah Azza wa Jal mengarahkan Nabi SAW. Allah mengatakan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wasallam, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudhil afwa. Ambillah maaf itu sebagai bekal perjalanan hidupmu. Jadilah orang yang pemaaf. Wa'mur bil urfi. Perintahkan kepada kebaikan. Engkau jadi orang pemaaf, engkau jadi orang yang mudah meminta maaf. Engkau perintahkan kepada kebaikan. Wa'arid anil jahilin. Dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jangan ribut sama orang bodoh. Ada sebuah permisalan jemaah. Tentang di sebuah hutan. Di sebuah hutan ada keributan antara monyet sama keledai. Anak pernah ceritakan di sini mungkin. Atau di tempat lain. Monyet sama keledai ribut. Monyet mengatakan warna rumput itu hijau. Kata keledai, salah engkau. Biru warnanya. Hijau, biru, hijau, biru. Akhirnya cakar-cakaran ini jemaah. Monyet sama keledai. Akhirnya kata, sudah kita berangkat ke raja hutan. Datang ke singa. Ngomong si monyet. Raja, saya berdebat sama keledai sampai ribut. Keledai ini mengatakan warna rumput itu biru. Dan saya mengatakan hijau. Siapa yang benar? Kata raja hutan ini, keledai. Engkau yang salah. Sudah engkau dihukum 1 bulan atau 1 tahun keluar dari hutan. Selesai urusannya. Suatu hari ketika waktu penghukumannya ini dilakukan, singa ini jalan sama monyet. Mengantarkan keluar hutan. Singa ini ngomong,
Nyet. Iya apa ngomongin jamaah? Nyet. Semua penghuni hutan ini tahu warna rumput itu hijau. Kenapa engkau debat sama keledai? Kan dia berpikir yang salah siapa? Keledai. Yang salah engkau. Wis bodoh kok ini diajak debat. Kan keledai itu aja mah. Kadang-kadang kita ini seperti itu di media sosial ya, kita dialog, debat, terus Allah yahdik, hadakallah. Tahu-tahu ada yang japri antum yang semoga Allah ngasih hidayah sama antum. Jangan jadi keledai sama monyet tentu. Iya, jawab. Sekali lagi tadi kita kadang-kala merasa kita benar, dia yang salah. Kadang-kala antum yang salah. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah. Ini minuman apa jemaah? Jahe. Oh, Masya Allah. Bismillah. Tolak miskin. Minum ini bisa nggak miskin, Bang? Bismillah. Istri ana, bukan istri ana jamaah. Ini pertanyaannya. Cuma karena pertanyaannya nggak pakai assalamualaikum, wala apa, langsung istri ana. Anda pikir istri ana? Enggak kayaknya. Istri ana masih umur 20 tahun. Dia nggak ngomong dia umur berapa. Dan selalu iri melihat teman-temannya yang masih bisa sekolah lagi, kuliah, dan juga nongkrong-nongkrong. Istri izin sama anak untuk kuliah lagi, padahal anak masih kecil. Dan kami sudah bertekad tidak menitipkan anak ke babysitter. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukron. Jazakumullah khairan. Ya, jamaah, kita punya masalah. Tapi masalah ini insya Allah bisa diselesaikan. Ana nggak tahu ya, kalau mungkin ana salah tolong ditegur. Di Indonesia ini ada nggak kuliah yang lulus jadi istri? Lulus jadi istri atau jadi ibu? Belum ada kan? Yang ada kuliah lulus jadi bidan, jadi dokter, jadi insinyur, jadi istri tidak ada. Inilah penyebab banyak orang akhirnya nggak bisa jadi istri. Ya harapan Anda mudah-mudahan ke depan lah. SMA itu anak-anak sudah diajarin, ada materi nanti mudah-mudahan ke depan. Yang mungkin ada di dinas pendidikan ya, bisa memasukkan di materi SMA, semua SMA, pelajaran menjadi istri dan menjadi ibu. Kenapa? Karena di negeri kita ini ada aturan menikah, batasan umur paling muda menikah itu umur 19 tahun kan, buat perempuan. Itu lulus SMA kan? Ya seharusnya ketika dia lulus sudah siap. Banyak anak-anak ini siap untuk berzina tapi tidak siap untuk menikah. Masya Allah. Semangat banget kan? Diajarin ini itu enggak. Jadi apa yang harus antum lakukan sama istri antum? Antum duduk sama istri antum, berbicara tentang tujuan hidup ini. Kenapa kita hidup dan untuk apa kita hidup? Kita hidup bukan untuk bersenang-senang, tapi kita hidup untuk berjuang. Jelaskan tentang hal itu. Kemudian yang kedua, ajak istri antum melihat orang-orang yang lebih susah dari dia. Penyebab orang tidak menerima keadaan dan tidak bersyukur itu karena melihat ke atas. Dia berpikir teman-temannya seneng masih iso kuliah, iso nongkrong-nongkrong, padahal temannya nunggu ada yang melamar. Ndak ono sing melamar. Lu iya lu jemaah. Ada yang sampai bekerja setelah kuliah, dia bekerja sampai umur 30, 35, nggak ada yang ngelamar dia. Engkau lihat nih, engkau mau kuliah nanti berujung seperti itu.
Atau engkau lihat orang-orang yang hidupnya lebih susah, lah sekolah, wala punya keluarga, dan hidupnya menderita. Dan yang ketiga, engkau berikan perhatian lebih kepada istrimu. Karena kadangkala setelah engkau ajak istrimu melihat kepada yang dibawa, ajak dia jalan-jalan, jangan dia berteman dengan orang-orang yang hanya akan membuat dia menderita. Iya jemaah. Datang ke teman yang istri orang kaya, itu kadangkala buat menderita. Kalau antum habis ngajak istri ke rumah orang kaya, pulangnya mampir ke rumahnya orang-orang yang susah sebelum sampai rumah. Jadi insya Allah sampai rumah dia nggak lagi ngomong, bang, Allah bang, lihat karpetnya bang, dari Turki bang. Ajak ke rumahnya orang yang pakai tikar. Jadi kan jadi ngomong dia. Kau lihat tadi yang pakai tikar, iya bang ya, sohi pakai tikar rumahnya orang itu ya. Itu jemaah. Jadi kadang-kala kita melihat ke atas, menderita kita jemaah. Allah menderita. Dan sekarang dengan adanya online ini, semua ada di HP. Antum punya handphone sudah bagus jemaah ya. Antum di kantor, handphone antum mungkin masya Allah paling bagus. Tapi ketika antum lihat handphone, ada keluaran baru, ini itu. Ya Allah, susah hidupnya pakai handphone ini. Kok lambat sekarang handphone ini ya? Ada nggak lambat, cuma gara-gara ngelihat itu jadi lambat handphone antum. Maka tolong lihat ke bawah. Ustadz, saya bekerja di kantor yang perempuannya banyak tidak berjilbab. Dan mau nggak mau harus berkomunikasi setiap hari. Dan duduknya dekat. Masya Allah. Dan ana sudah mencoba menjaga, namun perempuan itu tetap kadang apa ini jamaah? Coba, apa ini? Mencolek. Oh, Masya Allah. Mencolek atau menepuk. Apa yang harus saya lakukan? Apakah harus resign? Jamaah, antum mengatakan yang salah perempuan itu kan? Iya Ustaz, salah dia. Anda tidak salah Ustaz. Antum berada di tempat yang salah. Iya. Kalau antum mau bertahan di tempat itu, ya antum harus bisa mendakwain mereka kepada kebenaran. Jadi kalau antum berada di tempat itu dalam kondisi antum berpikir, loh saya mau cari uang Ustaz, saya nggak ngurusin itu. Antum tiap hari dicolek. Oh enggak, Anda nggak salah Ustaz, dia yang salah. Allahu Akbar. Enggak. Antum kalau mau tetap di situ, amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya. Gak mampu, maka dengan lisannya. Gak mampu, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Karena boleh jadi antum ketika dicolek pertama, kedua, antum merasa dia yang salah. Lama-kelamaan antum rindu. Kok udah ada yang nyolek? Itu karena kebiasaan loh jemaah. Kebiasaan. Seperti antum kalau tiap hari melihat berhala ya. Tiap hari melihat berhala yang disembah. Pertama antum a'udzubillah minasyaitonirrajim. A'udzubillah. Lama-kelamaan biasa. Maka jangan sampai antum akhirnya terbiasa. Maka kalau antum tetap mau bertahan di situ, antum harus bisa amar ma'ruf nahi mungkar dan menjaga mereka, menyampaikan kepada mereka sebagai seorang muslimah seperti apa, dan tunjukkan anta muslim. Ana, Masya Allah jamaah, ana senang banget dengan cerita ini. Cerita seorang pemuda yang ada di lift ya, di Eropa apa di Amerika, ana lupa ceritanya. Ketika dia ada dalam lift tersebut, tahu-tahu ada perempuan dengan riasan yang menor, dengan pakaian yang kainnya kurang, itu masuk
pemuda muslim ini langsung menundukkan pandangan ke bawah. Marah itu perempuan. Aku sudah berhias seperti ini, engkau nggak ngelihat? Karena tujuan perempuan pakai pakaian yang mini dengan riasan seperti itu, apa tujuannya? Untuk dilihat. Ketika dia dicuekin, dia marah. Apa kata pemuda ini? I'm sorry, I'm Muslim. Perempuan, apa itu Islam? Kata dia. Dijelaskan Islam, akhirnya dia minta nomor telepon, dikasih nomor telepon Islamic Center, masuk Islam. Itu. Jangan antum di sana, anak takut saat kau terlalu keras, terlalu kaku, ya. Nanti, gimana kan nggak enak sama harim-harim itu. Allah yahdikan tuh. Baik, ini ada pertanyaan pakai bahasa Arab, Masya Allah. Ustaz, barakallahu fiik wa hayyakallah. Urid an as'alak, hal min talbis iblis tahfadul Quran bila tadabbur? Apakah termasuk talbis iblis ya? Termasuk tipu daya iblis menghafal Quran tanpa mentadabburi. Jadi begini. Tadabbur itu tingkatan yang tinggi. Orang itu belajar baca dulu. Kemudian selesai bisa baca, dia menghafal. Dan usahakan antum lihat umur antum berapa. Kalau anak-anak kecil belum bisa tadabbur. Anak-anak itu menghafal. Nalarnya belum. Makanya kadang-kala kita melihat ya, pelajaran di beberapa sekolah itu pelajaran yang boleh jadi kurang tepat. Anak masih kecil disuruh merenungkan, dikasih apa? Kasih tulisan cerita tentang apa, lalu dikasih pertanyaan. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Apa artinya ini? Loh, anak kecil tuh belum bisa. Akhirnya dia kalau mau jawab itu, baca lagi kan? Dicariin jawabannya. Oh ini jawabannya. Ini jawabannya. Padahal anak kecil itu suruh ngafal aja. Suruh ngafal. Umpamanya kelurahan. Kelurahan itu apa? Jelaskan. Kemudian desa. Desa itu apa? Karena dia masih kecil, belum bisa nalar. Nanti sampai waktunya dia akan nalar. Makanya di masa kecil itu anak-anak suruh ngafalin saja. Dan hafalan kita sejak kecil itu nggak hilang. Barakallahu fiik, seperti itu. Jadi kalau bicara antum mau mentadabburi, antum lihat umur antum berapa. Kalau antum sudah lulus SD, SMP, anak SMP itu sudah Masya Allah. Udah bisa dia. Maka nasihat anak kalau antum ngafalin Quran, yang antum hafal, jangan lupa antum baca artinya. Baca artinya. Nanti udah berapa lama lupa sama artinya, baca lagi. Seperti kita jamaah, baca Al-Fatihah. Antum usahakan tiap pekan itu baca Al-Fatihah dengan tafsirnya lagi. Baca lagi supaya antum lebih menghayati nantinya ketika baca Al-Fatihah. Ustaz, ASSWRWB. Jamaah, ini doa, antum jangan singkat. Kecuali tintanya tinggal sedikit. Terus jawabannya apa? WS, WR, WB. Ustaz, bagaimana jika ada dosa yang telah diakui dan sudah tidak berbuat salah, tapi ternyata ada juga kesalahan yang muncul, dan kesalahan itu tidak sebesar kesalahan yang dulu, tapi ternyata kesalahan yang lalu diungkit-ungkit terus dan selalu marah, khawatir kesalahan akan terulangi lagi. Iya, ini kayaknya suami istri. Iya, banyak wanita itu trauma dengan kesalahan suaminya. Dan itu wanita. Sampai kalau antum keliling dunia, memasukkan wanita itu ke sekolah paling baik ya, tetap lulusnya wanita. Bengkok. Dia itu punya fikih lupa. Fikih lupa, fikih ingat. Lupa sama kebaikan, ingat sama kesalahan. Itu perempuan. Ini bukan merendahkan wanita. Sebagian berpikir bahwasanya ketika Nabi SAW menyebutkan wanita itu bengkok, wanita itu akalnya kurang, agamanya kurang, mereka berpikir ini sebagai bentuk pelecehan buat wanita. Lah,
Ini sebagai bentuk pencerahan buat para suami agar tahu diri bagaimana dia bersikap dengan istrinya, agar dia sabar, agar dia tabah, agar dia tidak menuntut lebih kepada istrinya. Bojomu koyo ngono pancene. Antum datang saat ini loh, sama. Istri Nabi SAW di rumah Nabi piring pun pernah pecah. Bayangkan di rumah Rasul SAW. Di rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, pernah suara istri lebih tinggi dari suara Nabi SAW. Terjadi itu, tapi Nabi memaklumi. Jadi kalau antum istri ini ingat dengan kesalahan antum yang kecil yang dulu ya, ini macam-macam, antum tahu, ya wis kayak gini panjangnya. Kudu sabar. Jadi solusinya antum sabar. Ketika dia ingat dengan kecil itu, astagfirullah wa atubu ilaih. Antum langsung. Dia ingat, bang, antum pernah berbuat anu loh bang. Astagfirullah wa atubu ilaih. Supaya dia tahu antum sudah taubat. Nanti dia ingat lagi, sudah istighfar antum. Dan antum katakan, ana minta maaf. Antum jangan mengatakan, ana kan sudah minta maaf. Jangan. Dia lupa sama minta maaf antum yang dulu. Dia ingatnya sama kesalahan antum. Maka ketika dia ingat dengan kesalahan, antum jangan mengingatkan dia kalau antum sudah minta maaf. Jangan. Antum ketika bang, engkau pernah melakukan ini bang, lorowati aku bang. Astagfirullah, jalur maaf aku ya. Sepurone. 1000 maaf ku pinta untuk setiap dosa yang ku lakukan. Masya Allah. Nanti dia ngulangin lagi, engkau minta maaf lagi. Apa salahnya antum? Antum dapat pahala dengan minta maaf. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Loh, iya loh jamaah. Apa Ustaz? Mohon nasihatnya. Bagaimana cara menasihati orang tua yang menganggap semua amalan itu baik? Semua pengajian itu sama saja. Dan disebutkan banyak amalan-amalan. Jamaah, orang tua kita itu orang kuno. Iya. Dulu sebelum adanya media, kita banyak nggak tahu mana yang benar dan mana yang batil. Kita hanya tahu warisan nenek moyang. Itu yang kita ketahui. Maka wajar ketika dia beranggapan enggak, semuanya kan baik gitu loh. Semuanya ingin kebaikan. Tapi tatkala kita belajar, kemudian ternyata kita tahu kita itu harus mengikuti Rasulullah SAW. Maka cara antum ngomong sama orang tua, antum sampaikan kepada orang tua, ya anak masih belajar. Selalu antum merendah. Anak belajar ayah, maka anak kalau mungkin anak berbuat salah ya mohon ditegur ya. Tetap orang tua ditaruh sebagai guru, sebagai orang yang berpengalaman. Tapi ayah, anak dengar ayah, Nabi itu seperti ini ayah. Ini coba ayah, lihat ayah. Coba ayah baca, mungkin anak salah baca ayah. Jadi tetap berusaha membuat orang tua, dia yang benar, kita yang salah. Anak masih ingat dengan seorang murid ya, yang dia kasih buku kepada gurunya. Cerita dosen di Madinah, dia kasih buku kepada gurunya, dia mengatakan, Pak Ustadz, anak dapat buku ini, kayaknya buku ini, anak takut sesat buku ini. Mohon dikoreksi. Akhirnya seneng gurunya. Dibaca, dikoreksi, apa kata gurunya? Buku ini bagus, benar. Ternyata amalan bapak yang salah selama ini. Tapi coba antum ngomong, Pak, wocon bugi Pak. Ake dosamu Pak. Apakah akan dibaca jemaah? Nggak bakalan. Antum sudah vonis ake dosa. Enggak lah, antum katakan ayah, ini ayah ada buku mungkin perlu dikoreksi sama ayah. Ayah kan punya banyak waktu kosong ayah. Ayah mohon koreksi lah, nanti koreksian ayah, anak akan baca. Mudah-mudahan dengan ayah membaca itu, oh ternyata kayak gini ya. Tapi hidayah itu di tangan Allah. Antum semua tahu bagaimana Rasulullah SAW 10 tahun mendakwahi pamannya. Abu Talib 13 tahun mendakwain pamannya Abu Lahab, tapi ya nggak beriman. Kurang apa?
cara paling indah dan lembut. Tapi memang jemaah ana pernah berceramah terus ditegur sama seseorang. Orang itu mengatakan, ya Ustadz kalau ceramah itu jangan nyinggung orang lain. Contohlah Rasul SAW. Ana ngomong, iya bang, dulu waktu ana masih mahasiswa. Akhirnya ana pikir-pikir, ana ketemu dia lagi. Bang, Rasul SAW itu bukan nyinggung orang lain lagi bang. Diusir sama orang, dilemparin batu Nabi SAW. Ternyata memang ngasih tahu orang itu mesti ada yang tersinggung. Dan tersinggung itu bagus karena dia merasa salah. Oh berarti anak salah. Sampai ada seorang khutbah Jumat jamaah. Habis khutbah Jumat diajak makan sama salah satu jamaahnya. Ke rumah. Lagi makan. Pak Ustadz tadi nyinggung ana ya. Padahal ini nyeramai wong sak masjid. Dia merasa tersinggung karena dia berbuat apa yang disampaikan sama Ustadz nih. Padahal Ustadz ini loh, aneh nggak nyinggung siapa-siapa. Kata Ustadz loh, alhamdulillah kalau antum merasa tersinggung. Mudah-mudahan antum bisa berubah untuk jadi lebih baik. Ana tadi khutbah buat semua orang gitu loh. Kalau ana cuma ceramah buat antum ya ke rumahnya antum aja. Ada apa ana ke masjid? Cuma tadi biasanya orang tersinggung ketika Allahu Akbar. Ana mau nanya tentang orang tua. Dalam kurung mertua. Suami ana hijrah di Semarang. Untuk berhijrah dari riba karena semua harta yang kita punya kredit semua di bank. Semenjak kami pindah sepertinya ayah mertua tidak rela kalau jauh dari anaknya. Dari suami ana. Suami ana alhamdulillah lebih suka di sini karena lebih mudah dalam beribadah. Gimana solusinya Ustaz? Tetap di sini atau balik? Kembali kepada kondisi. Ketika anak ini sudah menikah ya, kemudian dia merasa di tempat ini dia bisa beribadah. Dan kalau dia berada di kampungnya dia takut terjebak dalam dosa-dosa dia lagi. Boleh jadi dia tetap. Tapi kalau ternyata masalah kenyamanan saja, maka nasihat anak lebih baik kau pulang untuk berbakti sama orang tua. Dekatlah sama orang tua. Orang tua apalagi kalau belum kenal dengan sunnah, orang tua mungkin belum hijrah. Boleh jadi dengan engkau dekat sama orang tua dapat hidayah. Orang tua semakin tahu, tapi ingat gak harus satu rumah sama orang tua. Kau kontrak rumah dekat sama orang tua. Karena istri juga punya hak tempat tinggal. Mungkin seperti itu solusinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jika Nabi Nuh ditegur karena meminta hal yang tidak diketahui, apakah boleh kita berdoa kepada Allah secara spesifik karena kita memang menginginkan hal tersebut? Contoh masalah jodoh atau pekerjaan. Ya, kalau bicara jodoh dan pekerjaan, antum kalau mintalah pilihan dari Allah SWT. Karena antum nggak tahu itu baik apa enggak buat antum. Contoh perempuan fulan, aku kepingin nikah sama fulan, ya Allah nikah Quran dengan fulana. Antum sampaikan, ya Allah nikahkan aku dengan fulana kalau fulana memang baik buat aku. Karena nggak tahu antum baik apa tidak. Boleh jadi Allah berikan yang antum pinta, hidup antum menderita. Karena dalam bayangan antum wanita ini sudah baik sekali, ternyata setelah kumpul jemaah, antum tahu ternyata tidak seperti yang antum gambarkan. Maka tatkala antum minta sesuatu yang spesifik urusan dunia, tolong antum minta pilihan dari Allah. Artinya sampaikan, ya Allah aku kepingin kerja di tempat ini, ya Allah kalau memang itu baik buat aku, ya Allah, buat agamaku, buat keluargaku, atau antum istikharah ketika antum meminta sesuatu yang antum belum tahu kebaikannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bolehkah mengaku salah agar masalah cepat selesai padahal kita tidak melakukannya? Bukan salah kita. Mengakui perbuatan yang tidak kita lakukan. Ya, ini namanya ngalah. Seperti seorang istri. Nabi SAW ketika menyebutkan wanita-wanita penghuni surga, apa kata beliau SAW?
idza asa'at ila zawjiha au usi'a ilaiha. Kalau perempuan ini berbuat salah sama suaminya, menyakiti suaminya, atau dia disakiti sama suaminya. Ana izin minum dulu jemaah. Alhamdulillah. Perempuan ini datang kepada suaminya, dia letakkan tangannya di tangan suaminya sambil mengatakan, la adzuku bi ghumdin hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridha. Ngalah. Boleh jadi yang salah suaminya, tapi kan di rumah tangga ini bukan mau menang-menangan. Apa yang diinginkan dalam rumah tangga? Ingin kedamaian. Ya udah ngalah. Antum ya sudah afwan. Kalau ana memang yang salah, ana minta maaf. Mungkin bahasanya seperti itu. Iyalah, siapa yang nggak berbuat salah? Kayaknya memang salahnya ana ya, afwan, ana minta maaf. Seperti itu. Barakallah. Izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengakuan kesalahan ini baiknya secara pribadi diri sendiri. Sedangkan tiap hari kita tidak pernah luput dari dosa. Bagaimana kaitannya dengan bahwa tidak perlu kita membicarakan aib atau sesuatu yang sudah ditutupi oleh Allah? Ustaz, jazakallah khairan. Iya, artinya pengakuan ini bukan ngomong sama orang. Itulah dalam agama kita. Tidak perlu pengakuan dosa kepada seorang pun. Kecuali antum mau minta maaf karena antum menyalahin dia. Tidak seperti agama lain di mana seorang kalau ingin diampuni dosanya harus ngaku dulu kepada tokoh agama mereka, mengatakan saya berbuat ini, nggak perlu. Engkau akui antara engkau dengan Allah Azza wa Jalla. Syarat tobat itu 3+1. Menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak ngulangin. Tapi kalau engkau punya salah sama orang, ya engkau minta maaf sama dia. Kalau ada barang yang engkau ambil, engkau kembalikan atau engkau minta dihalalkan. Jadi kalau hanya dosa antara engkau sama Allah, nggak perlu orang lain tahu. Nggak perlu engkau sampaikan kepada istri. Istri juga nggak perlu sampaikan kepada suami. Loh Ustaz, enggak, ini kesalahan antara engkau sama Allah Azza wa Jalla. Seperti perzinaan. Ketika seorang suami berzina, kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, apakah perlu dia ngomong sama istrinya? Nggak perlu jemaah. Tatkala seorang wanita datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina. Aku hamil dari hasil zina. Nabi nggak bertanya, dengan siapa engkau berzina? Nggak ada. Urusannya urusan dia. Dia yang ngaku ya dia. Nggak dicari, ini siapa bapak biologisnya, nggak ada. Cukup antara engkau sama Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana mengatasi riba di lingkungan tempat tinggal di saat sudah menghindar tapi dikejar-kejar untuk berkumpul? Di sinilah kita perlu memberikan pemahaman kepada mereka tentang riba. Sampaikan, ana mohon maaf ya. Ana bukan sok suci, tapi ana takut. Ana belajar seperti ini, seperti itu. Sampaikan kepada mereka. Karena terus terang kesian, jamaah, kesian warga-warga itu karena nggak tahu kalau itu termasuk riba. Karena memang sampai saat ini belum ada bank baik yang perorangan atau yang lembaga yang tulisannya riba. Bank riba, nggak ada. Yang ada bunga. Orang kalau sudah ngomong bunga, siapa yang nggak suka sama bunga? Semuanya suka. Dari beberapa tuntunan doa-doa, mulai dari urusan dunia sampai akhirat, sebagian besar berisi permohonan ampun, istighfar. Apakah berbagai masalah kehidupan? Apakah berbagai masalah kehidupan? Sebagian besar karena dosa-dosa kita. Faham untuk jemaah? Dari beberapa tuntunan doa-doa, mulai dari urusan dunia sampai akhirat, sebagian besar berisi permohonan ampunan. Apakah berbagai masalah kehidupan?
Sebagian besar karena dosa-dosa kita. Tidak paham jemaah. Tapi mungkin gini, kita perlu mohon ampun sama Allah karena memang kita punya banyak dosa. Kisah seorang yang datang kepada Hasan al-Basri ya, yang mengatakan ya dia nggak punya anak, yang satu nggak punya, susah rezekinya, yang satu karena kekeringan. Selalu dia mengatakan, kau mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Karena memang Allah mengatakan di cerita Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dikatakan kepada kaumnya, kalian minta ampun sama Allah, kalian bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi istighfar ini bukan hanya lisan jemaah. Minta ampun kita sama Allah Azza wa Jalla. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu Maha Pengampun. Allah akan kirimkan hujan buat kalian yang deras. Allah akan berikan harta kepada kalian, anak-anak kepada kalian, kebun-kebun dan sungai-sungai buat kalian. Itu dengan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena musibah yang menimpa kita itu biasanya karena dosa kita. Jam berapa jemaah? Jam 8. Anak sudah lapar sudah jemaah. Pertanyaan terakhir jemaah ya. Ustaz, beberapa pekan yang lalu saya dioperasi. Sampai sekarang masih merasakan dampak operasi tersebut. Bahkan muncul penyakit lain. Saya sedih, khawatir, cemas. Tapi bukannya rajin ibadah, tapi malah jadi malas beribadah. Mohon pencerahan atau solusinya. Dan mohon doa untuk kesembuhan saya. Jazakallah khair. Syafakallah syifaan ajilannya. Jamaah rahimakumullah. Bicara penyakit ya. Allah kalau cinta sama hambanya itu bukan dikasih harta. Jangan berpikir orang itu sehat, orang itu kaya karena Allah cinta sama dia. Enggak jemaah. Dunia dan isinya ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Enggak sepadan dengan satu sayap nyamuk. Makanya kita lihat orang-orang yang enggak pernah sholat, orang-orang bahkan yang kafir, hidupnya serba wah hidup. Bahkan dikasih tubuh yang bagus, dikasih wajah yang cantik. Tanda cinta Allah itu bukan engkau dikasih sehat. Kata Nabi SAW, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Allah kalau cinta sama hamba dikasih bala. Bala ini tanda cinta. Bala itu menghapuskan dosa, bala itu mengangkat derajat. Tapi orang yang dikasih bala kemudian jauh dari Allah, malas beribadah, biasanya ada suudzon sama Allah. Dia merasa nggak pantas dia kena penyakit ini. Kenapa aku kasih penyakit ini? Orang yang paling berat cobaan itu para nabi. Maka sekarang apa yang harus engkau lakukan? Berbaik sangka sama Allah. Engkau sering-sering baca Ya Arhamar Rahimin. Panggil nama Allah. Ya Allah yang maha pengasih di antara yang mengasihi. Irhamni ya Allah. Engkau banyak istighfar. Minta ampun sama Allah Azza wa Jal. Bagaimana Nabi Yunus ketika di perutnya ikan. Ngaku salah Nabi Yunus. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maha suci engkau ya Allah. Tiada yang berhak disembah kecuali engkau maha suci engkau. Enggak ada kekurangan Allah. Allah itu maha sempurna. Aku yang termasuk orang-orang yang zalim. Maka akui itu. Dan kalau engkau dapat penyakit, ketahuilah penyakit ini akan selesai. Semua musibah dunia akan berakhir dengan kematian. Tapi jangan sampai engkau kena musibah di agamamu. Dan agar engkau kuat, nasihat ana, engkau pergi ke rumah sakit, cari orang yang lebih parah. Engkau akan bersyukur sama Allah. Ana pernah ngunjungin ana punya bibi ya, di rumah sakit khusus kanker di Surabaya. Bibi ana itu ana kunjungin, ya Allah Syafiq, alhamdulillah, alhamdulillah kata dia. Padahal dia sudah stadium 4.
Apa lewat kata dia? Allah alhamdulillah. Kata dia, punya dia cuma 20.000 atau berapa rupa ya. Punya tetangganya lebih banyak. Jadi dia bersyukur kepada Allah. Kalau kau melihat kepada orang yang sehat, engkau nggak akan bersyukur. Maka lihatlah kepada yang lebih parah, niscaya engkau akan mengatakan alhamdulillah. Dan sekali lagi, setiap rasa sakit yang engkau rasakan akan diganti sama Allah Azza wa Jalla. Makanya pada hari kiamat nanti, ketika pembagian pahala jamaah, orang-orang yang hidupnya senang di dunia, tatkala melihat orang-orang yang hidupnya penuh dengan bala, penyakit, miskin, susah hidupnya, dikasih pahala sama Allah. Orang-orang miskin dan orang-orang susah itu, orang yang sehat, orang yang kaya ini kepingin, kata Allah, yawaddu ahlu, kata Nabi SAW, afwan, yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamah anna juludahum quridat bil maqari. Orang-orang yang senang hidupnya di dunia, ketika dia sama masuk surga. Tapi tatkala melihat orang-orang yang susah, mereka ingin kulit mereka digunting-gunting. Lima yarawna min thawabi ahlil bala. Karena mereka melihat betapa besarnya pahala buat orang-orang yang hidup dengan bala. Ada orang yang balanya sampai mati dan dia masuk ke liang lahatnya bersih dari dosa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Yang belum wudu insyaallah salat di sini, jangan kemana-mana. Baik, cukup kan tempatnya insyaallah. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti sebuah bangunan yang saling menopang antara satu sama yang lainnya. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan merasakan manisnya iman sehingga kalian mampu menyedekahkan sebagian harta yang masih kalian cintai. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma naqasa malu muslimin min sadaqah. Harta seorang muslim itu tidak akan pernah berkurang karena sedekah. Bahkan Allah berfirman, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumlatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan harta yang dibelanjakan di jalan Allah itu seperti suatu biji-bijian yang ditanam kemudian tumbuh dan keluar darinya 7 ranting, dan setiap satu rantingnya keluar darinya 100 buah-buahan. Allah akan melipat gandakannya lebih dari itu. Tugas terbesar seorang suami adalah menyelamatkan istrinya dari api. Jangan berharap suami masuk surga sebelum dia diminta pertanggungjawaban oleh keluarganya. Allah akan mengatakan waqifuhum, berhentikan mereka. Innahum mas'ulun, mereka akan ditanya. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, dengarkan. Qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum nar, dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan cara apa menjaga istri kita dari api neraka? Menjaga anak-anak kita dari api neraka? Alimuhum, ajari istrimu. Dudukkan istri, dudukkan anak, ajari adab mereka. Jangan pernah memasukkan yang haram ke dalam rumah. Ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awlam. Daging mana saja yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka lebih panas tepat. Kadang kala kita lupa
Yang penting menyenangkan istri, yang penting menyenangkan anak kita, sehingga kita lupa dengan halal yang haram. Para ulama kita menyatakan bahwa salah satu kewajiban orang tua itu mengajarkan adab kepada anak. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Salah satu tafsir bagaimana menjaga keluarga dari siksa api neraka adalah yu'addibahum, dengan mengajarkan adab kepada mereka. Dan setiap ayah dan ibu akan ditanya sama Allah kalau nggak ngajarin adab. Ini bukan ucapan saya, mari kita simak penjelasan Ibnu Umar sebagaimana riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Ibnu Umar pernah berkata kepada seseorang, ya hadza ahsin adaba benik fa innaka mas'ulun an. Fulan, mas, perbaiki adab anakmu itu, karena engkau akan ditanya pada hari kiamat oleh Allah. Nah, yang menariknya, Ibnu Umar mengatakan, ya hadza ahsin adaba benika fa innaka mas'ulun an wa huwa mas'ulun an birrik. Dan anakmu itu nanti pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah tentang baktinya kepada dirimu. Artinya apa? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbaktinya anak kita ketika mereka dewasa itu tergantung bagaimana kita mendidik adabnya ketika dia kecil. Makanya dalam ucapan Ibnu Umar, perbaiki adab anakmu, karena dan kamu akan ditanya loh pada hari kiamat, akan ditanya. Jadi seorang ayah akan ditanya oleh Allah. Jangan berpikir tugasnya cuma cari nafkah, sekolahin, enggak. Fa innaka mas'ul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap Anda itu pemimpin, setiap orang itu pemimpin, dan dia akan ditanya oleh Allah tentang orang-orang yang dia pimpin. Ayah, suami adalah pemimpin di rumah. Semua anak-anak kalau mau keluar, mau nginep, mau ada city tour, mau ada naik gunung, itu izin sama ayahnya. Jadi Anda memang disikapi sebagai seorang pemimpin. Nah, setiap pemimpin ada konsekuensi. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak punya adab apa enggak? Dan Nabi mengajarkan adab. Maka Allah Jalla wa'ala menyuruh kita, qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau kalian cinta kepada diri-diri kalian, kalau kalian sayang kepada anggota keluarga kalian, maka perjuangan yang paling besar dari kalian untuk mereka, perhatian kalian yang paling kuat untuk mereka, kasih sayang kalian yang sesungguhnya untuk mereka adalah menegakkan qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Adah kalian berupaya dan berusaha menyelamatkan mereka dari neraka Allah Jalla wa'ala. Waquduhan nasu wal hijarah. Waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikah. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang bahan bakarnya adalah bebatuan
dan manusia. Inilah kesuksesan yang sesungguhnya. Apalah arti anak yang kaya? Apalah manfaatnya kita memiliki anak yang seorang pejabat, yang memiliki harta yang berlimpah ruah, memiliki popularitas yang luar biasa, tetapi dia tidak kenal kepada Allah yang telah menciptakannya. Dia tidak pernah sampai ke rumah Allah yang telah menghidupkannya. Dia tidak tahu bagaimana melakukan salat jenazah terhadap kedua orang tua yang telah melahirkannya. Apalagi membiasakan anak kita untuk tidak memakan sesuatu yang haram dari semenjak kecil. Harus kita biasakan. Melarang dia dari semenjak di rumah, melarang dia mengambil hak abangnya. Misalkan makanan, minuman yang sudah dibagikan masing-masing jatah mereka, salah satu di antara mereka sudah habis duluan karena mengambil punya kakaknya, abangnya. Hendaknya kita biasakan dari sekarang. Jangan, punya kamu sudah habis, nah itu punya abang, itu punya kakak. Kalau mau tunggu pulang kakak minta izin. Kalau si kakak membolehkan, kalau abang membolehkan, ambil. Kalau tidak, nggak boleh. Itu hak abang, dosa anak. Jadi dari kecil sudah dibiasakan dengan hal lain seperti ini. Jangan dibiarkan jemaah. Kalau dibiarkan jadi penyakit kanker nanti. Akhirnya kebawa sampai besar, bahkan kebawa sampai pondok. Ketika dia mondok, ada makanan kawan yang bisa dia makan, dia ambil. Uang kawannya dia ambil, makan kawannya, sendal kawannya dia pakai tanpa izin dan sebagainya. Kenapa? Dari rumah dia sudah terbiasa dengan perbuatan itu dan orang tuanya. Makanya di semenjak dini, di semenjak mereka masih kecil, masih muda, kita membiasakan mereka akrab dengan kita di dalam ketaatan kepada Allah. Karena ketika mereka masih kecil, masih muda, belum menikah dan belum keluar dari rumah kita, kita tidak terbiasa akrab dan tidak terbiasa bersama di dalam ketaatan kepada Allah. Baik harap ya kain kawin nijit pegah hai pegalih semayang. Bahkan rukuk ron bak meja makan gada ipim lagi. Lihat Nabi SAW. Ana inang kana lako kagum mengkawin kapisah rumah kana anak min poh leher malam sepertiga akhir malam matang getijak gepugo untuk solat tahajud. Menunjukkan apa? Menunjukkan pah manyakkan ke akrab, pah manyakkan ke biasa. Nabi memerintahkan anaknya untuk selalu menjaga ketaatan kepada Allah. Karena kalau tidak jamaah enggak mungkin seorang ayah berani di sepertiga akhir malam datang ke rumah menantunya, membangunkan menantu dan anaknya untuk sholat malam di sepertiga akhir malam. Kalau ketika dia sebelum nikah dan ketika ia masih kecil, ia tidak akrab dengannya dan tidak sering mengajak mereka untuk taat. Di dalam Islam, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu sangat memerangi yang namanya bully. Islam melarang keras bentuk bulian ini. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, "Wailul likulli hummazatil lumazah." Celakalah bagi orang-orang yang suka mengumpat, yang suka mencela. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Syarrun nas manzilatan yaumil qiyamah." Orang yang paling jelek nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang manusia lari darinya dikarenakan tajamnya lisannya. Saya tidak berani duduk sama dia, saya nggak berani berjalan sama dia, saya takut safar sama dia karena saya akan dibully. Karena mulutnya, lisannya nggak pernah terjaga dari bulian. Dan penyakit ini, para hadirin dimuliakan oleh Allah, itu lebih parah dari orang yang kecanduan rokok. Orang kalau sudah candu dengan rokok, selesai makan dia harus merokok, atau hal-hal yang lainnya dia harus merokok. Maka penyakit ini candunya itu lebih candu daripada rokok. Dia tidak akan tenang, dia tidak akan nyaman sampai ada korban yang dia bully dengan bentuk apapun. Jadi dosa besar, ini bukan dosa kecil. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Kitabul Kabair menyebutkan ini di antara deretan dosa besar. Karena mengganggu orang nggak boleh. Nabi kita Muhammad SAW itu melihat bagaimana beliau menjaga perasaan seseorang. Ada seorang laki-laki di zaman Nabi SAW, Mu'tazilan. Dia bersendiri di masjid, dia tidak ikut salat. Kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya, antum melihat bagaimana cara Rasulullah SAW bertanya kepada orang yang dia tidak ikut salat dan dia tinggal di masjid. Kata Rasulullah, "Ya fulan, apa yang menyebabkan engkau tidak salat bersama kaummu? Apa menyebabkan engkau?" Rasulullah SAW tidak langsung memvonis kamu salah, pemalas dan lain sebagainya. Rasulullah ingin mencari tahu sebab, apa sebabnya kamu tidak salat bersama kaummu. Dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya tadi junub dan saya tidak mendapatkan air untuk berwudu."
Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadanya apa? Bertayamum. Fa innahu yakfika hakadha. Rasul ajarkan dia untuk bertayamum. Tapi Rasulullah tidak langsung memvonis, langsung membuli ataukah menjatuhkan, tidak. Karena Rasulullah adalah orang yang paling menjaga perasaan seseorang. Nah, kalau seandainya ini sesuatu yang paling minim perasaan dijaga dalam Islam, maka saya ulangi kembali, hal yang lebih besar daripada itu. Dan hal yang seperti ini jangan dianggap sepele ya. Kita ambil pelajaran apa yang telah terjadi pada mungkin sebagian kita dengan orang tuanya. Mungkin kita maklumi orang tua kita dulu keras dan kaku dengan kita, dikarenakan Allah belum memberikan hidayah sunnah kepada mereka saat itu. Sehingga ya terkadang kita melihat diri kita tidak bisa humoris dengan mereka, tidak bisa bercanda, ketawa dan ketiwi dengan mereka. Maka hal yang seperti ini jangan sampai berulang lagi pada diri kita dengan anak atau cucu-cucu kita. Dan tak jarang kita melihat dari sebagian ikhwan kita yang sudah mengaji kaku dengan anaknya, bahkan anaknya lebih senang dengan ayah orang lain daripada dengan ayahnya sendiri. Begitu mau sholat Jumat, cepat-cepat dia mencari tumpangan untuk sholat Jumat dari orang lain sebelum ayahnya sendiri yang mengajak dia. Ini terjadi di sebagian lingkungan yang sudah mengaji jamaah. Demi Allah, ini adalah sebuah kegagalan di dalam mendidik anak. Dia duduk di pintu masjid, begitu terlihat ayahnya langsung pindah. Ini gagal. Ini renungan dan teguran buat saya pribadi dan antum semua. Sungguh tidak layak hal ini terlihat pada orang yang sudah mengaji sunnah. Lihat Nabi kita SAW terkadang makan senampan dengan anak tirinya, bahkan memboncengi Abdullah bin Abbas. Bahkan disebutkan Zainab yang merupakan anak tiri beliau dari Ummu Salamah. Di saat beliau sedang mandi, Zainab mendobrak pintu kamar mandi beliau. Nabi bukan marah, justru Nabi mengajaknya bermain air. Nah, kita terkadang begitu mandi, anak kita ngedor-ngedor pintu, ditendang balik, dibalas balik dengan tendangan dari dalam. Sama seorang ayah, kapreh. Bahwa disebutkan di antara keluhuran akhlaknya Nabi kita SAW adalah beliau memperlakukan anak-anak tirinya layak anak kandungnya sendiri. Seperti di sini yang akan kita simak berikut ini. Juga Zainab, saudari kandungnya Umar, putrinya Abu Salamah dan Ummu Salamah, anak tiri Nabi SAW, disebutkan bahwa suatu ketika Nabi SAW mandi, maka ia mengedor pintu kamar mandinya Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun menyemprotkan air dari mulutnya ke arahnya, bermain dengannya. Nah, maka satu hal yang tidak terpuji, bahkan itu tindakan yang zalim apabila seorang menikahi seorang wanita yang telah memiliki banyak anak, kemudian dia mengabaikan anak-anak mereka karena alasan mereka anak tiri bukan anak kandungku. Nah, karena anak tiri tersebut berada di dalam tanggung jawabnya. Dan Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudhayyi' biman ya'ul. Cukup seseorang itu berdosa tatkala dia mengabaikan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dan anak-anak tiri berada di bawah tanggung jawab ayah tiri mereka. Dan itu konsekuensi menikahi janda yang banyak anaknya. Ada yang bertanya ketika berjumpa dengan saya, Mas, berapa usia? Di kali yang lain ada lagi yang bertanya, Pak, berapa usia Anda sekarang? Seperti pertanyaan yang pertama, saya pun hanya menjawab dengan senyuman. Lalu saya pun berpikir, mengapa mereka membedakan Mas dan Pak? Lalu saya berpikir, berapa sekarang usia saya? Saya hanya mengatakan, saya sudah tua wahai Rabb. Walaupun saya tidak setua laut yang ada di hadapan saya, walaupun usia saya tidak setua langit yang ada di atas saya, walaupun saya tahu saya tidak lebih tua dibandingkan bumi yang saya berdiri di dalamnya, tapi yang saya tahu, lautan ini tidak pernah berbuat kedurhakaan kepada Rabb-nya. Ia berhembus mengikuti arah angin sesuai dengan keinginan Rabb yang Maha Mulia. Langit menaungi, tidak pernah berbuat durhaka kepada Rabb yang menciptakannya. Jika datang waktu siang, ia berwarna terang. Jika datang waktu malam, ia berwarna gelap. Tidak mereka durhaka kepada penciptanya.
padahal ia sudah tua. Bumi yang saya berdiri di atasnya tumbuh berbagai macam tumbuhan yang membuat dan mendatangkan kebaikan dengan izin Rabb-nya untuk makhluk yang ada. Ia juga tidak bermaksiat kepada Rabb-nya. Saya teringat Allah mengatakan yusabbihu ma fis samawati wal ard. Bahkan yang ada di dalam benda-benda yang tua ini bertasbih memuji Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Saya pun berpikir, apa yang sudah saya lakukan setua ini? Apa yang sudah saya buat untuk Rabb yang menciptakan saya dengan usia setua ini? Apa saya merasa masih muda? Saya berkata dalam diri saya, tidak, saya sudah tua. Tapi saya belum berbuat apa-apa. Satu hal yang pasti, lautan, daratan, dan langit, dia tidak berbuat durhaka sama Allah Ta'ala. Dan dia tidak ditanya. Aku akan ditanya oleh Allah. Dan aku tidak tahu bila aku berdiri di hadapan Rabbku ketika ia mengatakan yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ketika manusia nanti berdiri di hadapan Rabb yang menguasai alam semesta ini. Aku tidak tahu. Jika ia bertanya kepada diriku, berapa yang sudah kamu gunakan untukku? Aku tidak tahu. Apa yang sudah kamu persiapkan menghadap diriku? Maka yang patut keluar dari lisanku, Rabbi inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Rabb, ampuni aku. Sudah setua ini aku lupa dengan kewajibanku. Ya Rabb, terlalu sedikit yang kulakukan. Sudah setua ini tidak banyak yang kuperbuat untukmu. Jika bukan karena rahmat-Mu, aku bukan siapa-siapa. Rahmati aku ya Rabb. Sadarkan aku agar aku bisa setua langit dan bumi, dalam arti kata mampu tidak bermaksiat kepadamu. Semoga Engkau mendengar permohonanku dan permohonan orang-orang yang seperti diriku. Apa saja indikasi bahwa Allah itu mencintai seorang hamba, Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Subhanallah. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama, kata para ulama, kita mencintai Allah. Kita bisa mencintai Allah, ini adalah bentuk cintanya Allah kepada kita. Maka ketika Allah berbicara tentang sifat-sifat para walinya, Allah mengatakan yuhibbuhum wa yuhibbunah. Perhatikan ayatnya, yuhibbuhum wa yuhibbunah, adillatan 'alal mu'minina 'izzatan 'alal kafirin. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Allah menyebutkan mereka mencintai Allah setelah Allah menyebutkan dirinya mencintai mereka. Bentuk cintanya kita kepada Allah, tanda bahwa Allah mencintai kita. Yang kedua, kata para ulama, adalah dekatnya kita dengan Allah Jalla wa'ala dengan iman dan amal saleh. Itu bukti cintanya Allah kepada kita. Allah Jalla wa'ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu akan diberikan cinta kepada mereka. Tanda yang ketiga adalah di mana kita lebih mengedepankan Allah daripada selainnya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga hal. Apabila ada pada diri seseorang, maka sungguh dia telah merasakan manisnya iman. Di antaranya Nabi mengatakan adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma, di mana Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selainnya. Bukti lainnya, kata Ali Utsman bin Affan dan juga selain beliau, adalah seringnya kita membaca Al-Quranul Karim. Ini termasuk bukti cinta kita kepada Allah yang sangat konkret. Sampai-sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'an min kalamillah." Seandainya hati kalian itu benar-benar suci, bersih, cinta kepada Allah, sungguh hati kalian itu nggak akan pernah kenyang dari Al-Quran. Artinya nggak akan pernah bosan, nggak akan pernah berhenti. Bagaimana kita mengaku cinta kepada Allah dan kita mengetahui cinta Allah cinta kepada kita sementara kita jauh dari firman-Nya yang ada di atas permukaan bumi yang pernah diturunkan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya yang menunjukkan bahwa bukti Allah Jalla wa Ala cinta
kepada kita adalah kita berani melakukan sesuatu yang membuat manusia murka kepada kita demi mencari ridha Allah. Di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, man iltamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu radhiyahullah wa ardhahun nas. Barang siapa yang mencari ridhonya Allah meskipun dia harus mendapatkan kemurkaan, kebencian dari manusia, pastilah Allah akan mencintainya dan Allah akan memaksa manusia untuk mencintainya cepat atau lambat. Dan barang siapa yang mencari ridhonya manusia, cintanya manusia dengan kemurkaan dari Allah, dengan meninggalkan perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangannya, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan membuat manusia murka kepadanya cepat atau lambat. Nah, wallahu taala a'lam bishawab, wal ilmu indallah. Tanda yang lainnya dan ini yang terakhir adalah dekat dengan ilmu agama. Yaitu menyikapi sebagian anggota keluarga yang mungkin sebagian mereka saudara kandung kita. Kita menyambung silaturahim dengan mereka, mereka justru memutuskannya. Bagaimana sikapnya? Pertanyaan yang serupa dengan ini pernah ditanyakan kepada Nabi SAW. Bisa dilihat dalam Riyadhus Shalihin hadisnya. Seorang sahabat datang mengadu kepada Nabi SAW bahwa dia memiliki kerabat, dia berbuat baik kepada mereka, mereka justru berbuat kejelekan terhadapnya. Asiluhum wa hum yaqta'unani. Aku menyambung silaturahim dengan mereka, tetapi mereka justru memutuskannya. Maka Nabi mengatakan, kalau memang benar kamu demikian, maka sesungguhnya engkau seperti melemparkan perbuatan kamu itu sudah cukup sebagai pukulan untuk mereka. Artinya sudah benar yang kau lakukan. Dan juga dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, innamal wasil laisal wasil bil mukafi, wa innamal wasil man idza qata'at atau quti'at rahimuhu wasalaha. Penyambung silaturahim itu bukanlah orang yang menyambung silaturahim dengan orang yang menjaga silaturahimnya dengannya karena membalas. Dia menyalaturahim dengan mereka, mereka menyambung silaturahim dengannya. Karena mereka menyambung silaturahim dengannya, dia pun menyambungnya. Bukan itu penyambung silaturahim yang sesungguhnya. Tetapi penyambung silaturahim yang sesungguhnya itu adalah apabila tali rahimnya diputuskan oleh kerabatnya, dia justru menyambungnya. Dialah penyambung silaturahim yang sejati. Berat Ustaz? Ya berat. Amalan masuk syurga memang berat, ya. Memang berat. Dan Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya orang yang tadi yang memusuhimu akan menjadi orang yang mencintaimu. Apalagi itu kerabat kita sendiri, saudara yang senasab dengan kita. Ya ikhwan, dengan saudara kandung, nasihat dan peringatan buat anak sendiri dan jamaah sekalian. Sedahsyat apapun pertengkaran kita dengan saudara kandung kita, kakak, ya, abang, adik, jangan sampai melampaui batas. Kenapa? Karena anak mereka adalah anak kita. Ingat itu. Ya, anak perempuannya kalau dia sudah meninggal, kita walinya. Kita mahramnya, kita wali nikahnya. Begitu juga anak perempuan kita. Kita meninggal dunia, abang kita yang menjadi wali nikah dia. Adik laki-laki kita menjadi wali nikah dia. Anak kita safar gak ada mahram, dia mahramnya. Bagaimana mau diputuskan? Secara nasab, senasab, seayah, seibu, sedarah. Dan banyak hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan itu. Nah, maka jangan sampai melampaui batas. Dan Nabi telah mengatakan, wa khairuhuma man bada'a bisalam. Apabila ada dua mukmin bertengkar, maka yang terbaiknya adalah yang paling duluan memberikan salam ketika bertemu. Nah, seandainya pun kita nggak mampu seperti itu, minimalnya kita tidak menzaliminya. Ya, minimalnya tidak menzaliminya, karena mengawali salam hukumnya sunnah, bukan wajib. Sedangkan menjawab salam yang diberikan itu hukumnya wajib. Nah, maka mendiamkannya dengan tanpa mengambil haknya atau menzaliminya, insyaallah tidak dikatakan zalim. Hanya saja kita tidak melakukan sesuatu yang lebih baik dari itu. Paling minim jamaah adalah anak kita sendiri. Jangan sampai anak kita tahu Al-Fatihah dari orang lain. Sungguh merugi Anda. Usahakan anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari mulut kita. Jangan sampai dari ustadz, ustadzah atau orang lain dari selain kita. Karena apabila anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari kita sebagai ayahnya, maka setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita 100%
tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan satu huruf dan dibaca Al-Quran berapa pahalanya? 10 pahala. Dan 10 pahala bisa Allah lipat gandakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti seandainya dia membaca Al-Fatihah minimal dalam sholat 5 waktu, setiap kali dia membacanya, sudah berapa pahala mengalir ke kita, dan kita sedang berada di alam barzakh. Tambah lagi sholat sunnah, ya, sholat jenazah, setiap kali dia membacanya pahalanya mengalir ke kita. Ini baru diri Al-Fatihah. Yang kedua, sholat 5 waktu. Jangan sampai anak kita tahu sholat, doa-doa sholat, zikir-zikir sholat dari guru TK, guru SD. Usahakan dari kita, jamaah. Kalau dari guru SD, berarti guru SD yang mendapatkan pahala jariahnya, pahala jariah dari sholat. Tetapi kalau dia mengambil salat yang sesuai dengan sifat salat Nabi dari kita sebagai ayahnya, setiap kali dia mendapatkan salat, melakukan salat, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Pertama, pahala sebagai seorang ayah yang telah mendidik anaknya dekat dengan Allah. Yang kedua, pahala salat yang dia lakukan karena dia tahu salat tersebut dari kita. Dari ujung Sumatera untuk Indonesia, menebar dakwah, menebar sunnah. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat dan salam juga selalu dan senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah ada sebagian manusia yang berkumpul di rumah Allah membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun sakinah ilahi kepada mereka, tercurahkan rahmat kepada mereka, malaikat-malaikat Allah akan datang meliputi mereka, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungannya di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kalam ucapannya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang dosa-dosa penghapus amalan. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas
penghapus amalan atau dosa penghapus amalan yang pertama, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Telah kita ketahui bersama beberapa dalil dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita dahsyatnya ancaman Allah kepada para pelaku kesyirikan, dan berbagai malapetaka akan menimpa mereka di dunia dan di akhirat kelak apabila mereka tidak bertaubat kepadanya. Juga pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui bahwa jangankan manusia biasa, para nabi dan para rasul yang tidak pernah menyentuh kesyirikan, baik sebelum mereka diangkat menjadi nabi maupun setelah mereka menjadi nabi. Bersama dengan itu Allah Jalla wa'ala mengatakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka sungguh amalan mereka akan hangus. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepada engkau, yaitu Nabi kita SAW, dan kepada nabi-nabi sebelum dirimu, apabila engkau melakukan kesyirikan, maka seluruh amalanmu akan hangus, dan kelak engkau akan menjadi dari orang-orang yang merugi. Telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu definisi syirik. Definisi syirik yang paling umum dan paling mencakup adalah sarfu syai'in min khasa'isillah li ghairillahi azza wa jal. Memalingkan sesuatu dari kekhususan Allah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Baik itu dalam kesyirik, rububiyah, uluhiyah, ataukah pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Dan karena kita bukan sedang di pembahasan syirik secara mendetail, tetapi kita di pembahasan dosa-dosa penghapus amalan, maka tidak kita bahas tauhid dan syirik secara mendetail, karena itu dipaparkan oleh para ulama di pembahasan yang terseri. Namun di majelis ini saya ingin mengingatkan atau menyebutkan beberapa kitab yang sangat bagus untuk dipelajari dan ditamatkan, agar kita memiliki pemahaman yang benar terkait tauhid dan syirik. Di antara kitab yang sangat bagus, bahkan ini adalah kitab-kitab terbagus dalam permasalahan tauhid dan syirik kata para ulama. Yang pertama adalah Thalathatul Usul atau Al-Usul Ats-Tsalatsah. 3 landasan pokok dalam agama ini. Kitab yang kedua adalah Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah di dalam Al-Quranul Karim yang berbicara tentang tauhid dan syirik. Kitab yang ketiga adalah Matan Kitabut Tauhid. Semuanya adalah karya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Nah, maka usahakan 3 kitab ini ditamatkan. Dengan menamatkan 3 kitab ini, insya Allah pemahaman kita tentang tauhid dan syirik menjadi jelas, menjadi gamblang dan benar insya Allah ta'ala. Dan apabila seorang mempelajari dan mengkaji kitab-kitab tersebut, dia akan melihat bahwa isinya hanyalah Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi SAW, dan ucapan ulama-ulama Islam dari kalangan para salaf, dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau a'immatul huda wa masabihud duja yang datang setelah mereka. Baik ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila kita telah mengetahui bahwa syirik sangat berbahaya dan bahwa satu syirik bisa menghapuskan seluruh amalan apabila itu syirik kecil dan dia mati belum bertobat darinya, sebagaimana apabila seseorang mati di atas tauhid dan dia belum bertobat dari banyak maksiat yang di bawah syirik, tapi dia mati tidak membawa dosa syirik atau dosa pembatal Islam yang lainnya, maka besar kemungkinan dia langsung masuk syurga karena keutamaan tauhidnya, dan Allah mengampuni dosa-dosa maksiat dia lakukan yang di bawah syirik dan dia mati belum bertobat darinya. Dan seandainya dia masuk ke dalam neraka, maka dia tidak akan kekal di dalamnya. Allah Jalla wa'ala telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'.
Allah Jalla wa'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Akan tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Coba perhatikan bunyi ayat ini. Ada dua hal yang Allah katakan dalam ayat ini. Yang pertama, bahwa ia tidak akan mengampuni pelaku dosa syirik. Yang kedua, Allah katakan bahwa dosa-dosa yang di bawah syirik, meskipun seseorang mati belum bertobat darinya, maka itu di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah mengampuninya, dan bisa jadi Allah tidak mengampuninya, maka dia harus masuk ke dalam neraka terlebih dahulu untuk dibersihkan dosa-dosa dari dosa-dosa tersebut, kemudian dikeluarkan, kemudian setelah itu baru dimasukkan ke dalam syurga, dia tidak kekal di dalam neraka Allah. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa ajma'al mufassirun an hadhil ayah fi ghairi taibin. Sepakat ulama tafsir semuanya bahwa ayat ini untuk mereka yang mati belum bertobat. Adapun mereka yang mati telah bertobat dari dosa syirik, apalagi dosa-dosa yang di bawah syirik, maka mereka dianggap seperti orang yang tidak melakukannya. Karena at-taubatu tahdumu ma qablaha kama anna al-islamu yahdumu ma qablah. Taubat itu menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya, sebagaimana Islam menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam melakukan dosa, janganlah mereka pesimis dari rahmat Allah, dari ampunannya. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ia Maha Pengampun lagi Maha Pengasih apabila mereka bertobat. Juga di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali." Wahai anak Adam, seandainya dosa yang telah engkau lakukan sudah setinggi langit atau sejauh mata memandang, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, bertobat kepada Allah, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu itu dan aku tidak peduli meskipun dosa yang telah kamu lakukan itu sudah setinggi langit atau sejauh mata memandang. Ini apabila seseorang bertobat. Semua dosa akan diampuni oleh Allah selama syarat diterimanya taubat terpenuhi. Nah, olehnya. Tapi ayat ini berbicara tentang mereka yang mati tidak bertobat. Yang mati belum bertobat dari syirik, dipastikan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Jelas? Yang kedua, mereka yang mati dan belum bertobat dari dosa-dosa maksiat yang di bawah syirik. Seperti zina, riba, berjudi, minum khamar, ataukah dosa-dosa maksiat lainnya yang di bawah syirik. Bukan pembatal Islam. Mati belum bertobat, maka Allah katakan di bawah kehendaknya. Bisa jadi Allah langsung memasukkan dia ke dalam surganya sebab keutamaan tauhid yang ada pada dirinya. Dalilnya adalah hadits Anas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah berfirman, hadits qudsi, "Ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah." Wahai anak Adam, apabila engkau datang menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia. Subhanallah. Di mana tuh? Dosa seluas dunia. Bukan sekedar seluas Blok M. Bukan sekedar seluas Jakarta. Dosa yang dia miliki seluas dunia. Tetapi engkau datang tidak membawa dosa syirik. Maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan seluas dunia juga. Nah, ini apa? Untuk mereka yang menghadap kepada Allah tidak membawa dosa syirik, utama mati di atas tauhid. Sebab yang lain yang karena syafaat Nabi SAW, dan syafaat Nabi hanya berguna untuk mereka yang mati tidak membawa dosa syirik. Nah, liman radhiya
radhiyallahu anhu. Untuk mereka yang diridhai oleh Allah Jalla wa Ala. Baik ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis ini semana juga dengan firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Mereka yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Bagaimana firman Allah dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim, maka bagi mereka keamanan di dunia dan di akhirat dari azabnya. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Baik, apabila kita telah memahami bahwa dosa syirik, apabila seorang mati belum bertobat darinya, tidak diampuni oleh Allah Jalla wa'ala, maka ini menunjukkan bahayanya dosa syirik. Dan di waktu yang sama ini menunjukkan keutamaan bagi mereka yang mati di atas tauhid dan tidak membawa dosa syirik. Baik, seandainya seseorang punya umur 100 tahun. Selama 100 tahun dia beribadah dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian beberapa hari atau bahkan beberapa menit dia jatuh ke dalam satu kesyirikan besar. Satu saja syirik besar. Dan belum bertobat darinya, maka seluruh ibadah yang telah ia kerjakan seumur hidupnya menjadi hangus. Menjadi hangus. Nah, menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah. Nah, sebagaimana dalil-dalil yang telah kita simak di atas dan juga seperti firman Allah di dalam surat Al-Furqan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami kumpulkan ibadah-ibadah yang telah mereka kerjakan, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. Nah, tetapi sebaliknya, kalau dia bertaubat, seandainya 100 tahun umurnya, kurang 1 hari, dia selalu berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, khamar, bahkan berzina sudah ribuan kali. Pernah jatuh ke dalam dosa liwat, dosa lesbi, berjudi, bandar narkoba, koruptor, dan berbagai maksiat lainnya. Beberapa menit sebelum matinya dia bertobat dengan taubat nasuha, maka dia mati husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. At-taibu minadz-dzanb kaman la dzanbalah. Orang yang telah bertobat dari dosa seperti orang yang tidak melakukannya. Dan juga ayat-ayat yang telah kita simak di atas tadi. Ini terkait orang yang mati membawa kesyirikan dan orang yang mati telah bertobat dari syirik. Nah, maka ini menerangkan kepada kita bahayanya mati di atas kesyirikan dan beruntungnya mereka yang mati dengan membawa keutamaan tauhid dan tidak membawa dosa syirik. Jelas jemaah? Sangat baik hanya dengan satu syirik. Tapi syirik besar, dia mati dan belum bertobat darinya, seluruh ibadah yang dia miliki menjadi hangus. Menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah Jalla wa'ala dan menjadi kekal di neraka Allah. Siapa yang memberitakannya? Al-Quranul Karim. Innahum may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka Allah telah haramkan untuknya syurga. Dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dalam surat Al-Maidah. Dan pelaku kesyirikan itu tidak memiliki penolong. Dalam surat yang lain, surah Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Mereka yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan seperti orang yang dilemparkan dari atas langit ke bawah, kemudian diterkam oleh seekor burung. Dari atas langit ke bawah, kemudian diterkam oleh seekor burung atau diterbangkan oleh angin ke sana dan kemari. Itulah azab untuk pelaku kesyirikan. Nah, oleh karenanya kita melihat para nabi dan para rasul selalu menjadikan materi tauhid dan syirik sebagai pembuka dakwah mereka, penerus dakwah mereka dan penutup dakwah mereka. Contohnya Nabi kita SAW. 13 tahun lamanya beliau berdakwah di Mekah. Hanya bahas tentang tauhid dan
syirik. Para sahabatnya masih main judi. Para sahabatnya masih bermuamalah riba. Para sahabatnya masih minum khamar. Nabi belum mengharamkannya. Hanya akidah yang dibenahi oleh Nabi terlebih dahulu. Tauhid. Di setiap musim haji, orang Arab dahulu melakukan haji. Ya, musyrik dikatakan musyrik itu karena dia beribadah kepada Allah, tetapi juga memalingkannya kepada selain Allah. Di musim haji, Nabi mendatangi kemah-kemahnya kaum musyrikin. Mendakwahi mereka untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan berbagai kesyirikan. Demikian juga di Ka'bah dan berbagai kesempatan lainnya. Maka tauhid dan syirik adalah materi pembuka dakwah para nabi dan para rasul. Sebagaimana juga yang telah kita simak dari beberapa ayat di atas. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dan dia ridha. Surat An-Nahl. Nabi juga menjadikan materi tauhid dan syirik sebagai penerus dakwahnya. Ketika Nabi SAW sudah di Madinah, beliau juga tetap masih membahas tauhid dan syirik. Meskipun beliau juga membahas tentang halal dan haram. Bahkan tauhid adalah penutup dakwah para nabi dan para rasul. Diriwayat oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. 5 hari sebelum Nabi kita wafat, Nabi SAW bersabda, la'anatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nan Allah kepada kaum Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ini 5 hari sebelum Nabi wafat. Nah, beliau juga yang bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka pasti dia akan masuk syurga. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Maka tauhid hendaknya juga menjadi penutup dakwah. Demikian juga dakwah para nabi dan para rasul. Nuh alaihi salam ketika berdakwah di tengah-tengah orang awam. Materi yang menjadi pembuka dakwah beliau bukan masalah akhlak. Bukan masalah fikih halal dan haram. Bukan masalah fikih rumah tangga. Fikih tijarah, perniagaan, halal dan haram lah, tauhid dan syirik. Nabi Ibrahim juga demikian. Karena pembahasan tauhid dan syirik, mereka dimuliakan oleh Allah. Mereka diangkat kedudukannya di sisi Allah, dan karena itu mereka dibenci, dicela dan dimusuhi. Bahkan sebagian mereka dimusuhi oleh orang tua kandungnya sendiri, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah kandungnya sendiri yang berkata kepadanya, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu belum berhenti, maka kamu akan saya rajam atau kamu saya usir. Karena pembahasan tauhid dan syirik. Nabi Ibrahim ditangkap, kemudian ditelanjang bulat, kemudian dilempar ke dalam api dari jarak yang sangat jauh menggunakan suatu ketapel yang sangat besar karena api yang begitu besar. Tapi Allah yang menyelamat beliau. Quni bardan wa salaman ala Ibrahim. Baik, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat. Dakwah para sahabat juga demikian. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diutus berdakwah ke negeri Yaman, pesan Nabi, fal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, hendaknya materi pertama yang kamu seru mereka kepadanya adalah masalah tauhid. Masalah la ilaha illallah. Agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kenapa? Karena tauhid adalah landasan, pondasi. Salat, puasa, haji, umrah. Dan ibadah-ibadah lain tidak akan diterima oleh Allah. Dan akan menjadi debu yang berterbangan di hari kiamat nanti apabila seseorang tidak memiliki tauhid dan melakukan kesyirikan. Nah, tauhid adalah pondasi. Sedangkan syirik peruntuhnya. Nah, dia punya ibadah yang banyak tetapi punya syirik. Satu syirik yang dia lakukan menghanguskan seluruh ibadah yang telah ia lakukan seumur hidupnya.
Oleh karena yang materi tauhid dan syirik adalah menjadi pembuka, penerus dan penutup dakwah para nabi, para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka. Bahkan di akhir-akhir surat Yusuf, Allah menjadikan mereka yang memprioritaskan permasalahan tauhid dan selalu peka terhadap kesyirikan sebagai tanda pengikut para nabi dan para rasul. Allah berfirman di akhir-akhir surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, ini adalah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Apa ciri khas mereka? Aku menyuruh kepada Allah. Nah, aku menyuruh kepada Allah. Maha suci Allah dari berbagai kesyirikan yang mereka lakukan. Oleh karenanya kata para ulama, dai yang paling sayang kepada umat adalah dai yang siang dan malam mengajak mereka mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Kenapa? Karena tauhid modal utama masuk surga. Seandainya seorang mati belum bertobat dari zina, dari khamar, dari judi, berarti boleh ya. Tetapi dia mati membawa tauhid, tidak membawa dosa syirik, besar kemungkinan dia langsung dimasukkan ke dalam surga karena keutamaan tauhid. Atau seandainya dia masuk ke dalam surga tetapi tidak kekal di dalamnya. Bukan berarti ini angin segar untuk para ahli tauhid bermaksiat dengan alasan walaupun masuk neraka tetapi tidak kekal di dalamnya. Karena satu hari dalam neraka Allah paling pendeknya seperti ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun di dunia ini. Dan azab yang paling ringan di dalamnya adalah diletakkannya 2 bara api di bawah kaki seorang hamba lantas meleleh dan mendidih otaknya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nah, dan para ulama juga mengatakan dai yang paling memahami persatuan umat adalah dai yang selalu mengajak mereka kepada tauhid dan syirik. Karena dengan tauhid bangsa manusia yang kacau balau ketika Nabi diutus menjadi bersatu. Nah, karena bagaimana mereka akan bersatu sedangkan akidahnya berbeda-beda. Dan bagaimana mereka akan bersatu sedangkan ini masih mengadu nasib kepada benda ini, kepada benda itu. Yang ini masih mengkeramatkan pohon ini, yang ini masih mengkeramatkan kuburan ini, yang itu mengkeramatkan kuburan yang lain. Makanya kata para ulama amat disayangkan kalau seorang dai tidak menggunakan popularitasnya atau bahasa kerennya sekarang followernya untuk mengajak manusia kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik. Ini hal yang menyedihkan. Pembahasan tauhid dan syirik yang menjadi pembuka, penerus dan penutup dakwah para nabi dan para rasul dan menjadi kriteria ciri khusus mereka yang mengikuti para nabi dan para rasul justru menjadi materi yang paling dijauhi oleh sebagian dai hari ini. Agar berada di zona aman dan agar menjadi dai sejuta umat. Karena hari ini dai yang paling dijauhi adalah dai yang berbahas tentang tauhid dan syirik. Nah, tapi kalau dia tidak menyentuh tentang syirik, tidak menyentuh tentang bid'ah, hanya membahas tentang keutamaan amalan tertentu, hanya membahas akhlakul karimah tentang tazkiyatun nufus semata, raqaiq, banyak orang akan mengikuti kajiannya. Padahal para ulama mengatakan ketika membahas firman Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mentazkiyah dirinya, mensucikan dirinya. Pensucian jiwa yang paling utama dan pertama yang harus dilakukan adalah mensucikan diri dari kesyirikan. Ya ayyuhal muddassir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahir. Bersihkan bajumu. Ayat ini turun di Mekah. Dan di Mekah belum ada perintah untuk bertaharah, untuk salat. Oleh karenanya kata ulama tafsir ini maksud sucikanlah dirimu, bajumu adalah dari kesyirikan. Nah, bahkan guru-guru kita, ulama-ulama kita yang kita duduk bersimpu di hadapan mereka, mereka mengatakan seandainya seseorang memiliki murid mungkin tidak lebih dari 10 jari jemarinya, tetapi sebab kajiannya, sebab dakwahnya, orang yang tadinya datang masih berbuat syirik pulang sudah membawa tauhid dan tidak lagi membawa syirik.
yang tadinya pergi masjid dengan berbagai amaliyah bid'ahnya kemudian pulang sudah meninggalkannya, ini lebih baik, lebih untung daripada dia memiliki ribuan atau jutaan audien tetapi tidak membuat mereka memahami apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu sunnah, dan apa itu bid'ah dengan duduk di kajian. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Faridat 'alayya al-umam." Telah diperlihatkan kepadaku umat-umat para nabi terdahulu. Ada seorang nabi, kata beliau, yang pengikutnya hanya 1 atau 2 orang. Ada seorang nabi yang pengikutnya wa ma'ahu rahab, tidak lebih dari 9 orang. Dan ada seorang nabi wa laysa ma'ahu ahad, tidak punya murid satupun. Gimana tuh? Dakwah puluhan tahun, satupun murid nggak ada. Berat nggak tuh? Hah? Duduk di masjid, nggak ada yang duduk satupun. Muadzin nggak duduk, imam nggak maju, DKM nggak maju, dia sendiri. Hah? Dakwah kesana sini nggak ada yang terima. Nabi loh. Kalau kita mungkin karena kurang ikhlas, akhlak yang kurang bagus, ya kan, dan sebagainya. Tapi kalau Nabi, nggak mungkin nggak ikhlas, nggak mungkin nggak punya akhlak. Nabi, Rasul, Nabi katakan ada Nabi dakwah sekian lama pengikutnya cuma 2. Ada seorang Nabi pengikutnya wa ma'ahu rahab, tidak lebih dari 9 orang. Dan ada seorang Nabi wa laysa ma'ahu ahad. Nanti di hari kiamat menghadap kepada Allah nggak punya umat satupun, nggak punya pengikut, nggak punya follower satupun. Gimana tuh? Punya akun media, followernya 1 pun nggak ada. Sehingga dibekukan oleh owner media tersebut. Karena nggak punya follower. Ini menerangkan kepada kita, Pak, yang penting kita menyampaikan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan dari kita. Bukan yang penting bagaimana mempersatu dan memperbanyak audien atau follower. Oleh karenanya para ulama mengatakan, seorang dai itu tidak dinilai dengan banyak sedikitnya mad'u yang dia miliki. Karena kalau seseorang itu dinilai dengan banyak atau sedikitnya follower yang dia miliki, berarti dari para nabi ada yang nggak benar dakwahnya. Ya kan? Nabi yang pengikutnya cuma ada 2 orang. Ada nabi yang pengikutnya nggak lebih dari 9 orang. Bahkan ada nabi, kata nabi kita, walaysa ma'ahu ahad. Nggak punya pengikut, nggak punya jamaah, nggak punya follower satupun. Tetapi dai itu dinilai dengan ilmu, dengan amalannya, dan isi materi yang ia sampaikan. Isi materi yang ia sampaikan. Bahkan kita lihat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, di masanya ulama-ulama kibar. Murid mereka terkadang cuma sedikit. Sedangkan di masa itu ada dai-dai 1 juta umat di Saudi Arabia. Dai-dai yang tersohor, followernya jutaan. Bahkan ada yang lebih dari 20 juta followernya, akunnya hari ini. Karena orator, pandai membuat orang menangis, tapi nggak pernah menyentuh syirik dan bid'ah. Nah, ini hendaknya menjadi pelajaran buat kita, karena tauhid tidak boleh keluar dari hati kita sedetik pun, jamaah. Kita kalau mati tidak membawa tauhid, kita akan binasa selama-lamanya. Dan syirik adalah dosa yang menghapuskan seluruh ibadah. Makanya Nabi tidak pernah diam tentang syirik. Bahkan di medan jihad, sedang bertempur nih, ada pasukannya berpotensi jatuh ke syirik, langsung dimarahin habis-habisan. Tapi kalau masalah selain syirik, Nabi agak luwes. Contohnya nih, coba kita perhatikan. Di riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ammar bin Yasir. Beliau mengatakan, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa'ajnabtu fatayammamtu fi as-sa'id kama tamarruqu ad-dabbah. Fatamarraqtu fi as-sa'id kama tamarruqu ad-dabbah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan di dalam sebuah safar. Di dalam safar tersebut aku junub. Junub ya mungkin aja orang dalam perjalanan mimpi basah. Ya. Nah, kemudian aku bertayamum dengan tanah dengan cara at-tamarruq.
Beliau berguling-guling di padang pasir seperti seekor hewan. Karena beliau mengira ini kan junub. Junub kan hadas besar. Kalau hadas besar kan air itu harus dialirkan seluruh anggota tubuh. Berarti kalau tanah dijadikan pengganti air, berarti kan harus mengenai seluruh anggota tubuh. Aku pun berguling-guling di debu seperti seekor hewan. Setelah pulang aku ceritakan kepada Nabi. Nabi tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Nabi tidak lantas mengatakan, percuma kamu ini ikhwan senior. Percuma kamu ini admin ustadz. Dicaci maki di mari enggak. Nabi hanya mengatakan kepadanya, innama yakfika an taqula biyadayka hakadha. Wahai Ammar, tayamum itu baik untuk hadas besar ataupun hadas kecil. Cukup kamu pukulkan kedua telapak tanganmu ke tanah. Dalam riwayat lain, kemudian kamu tiupkan sekali. Kemudian kamu usap wajahmu. Kemudian bagian atas dari telapak tangan kananmu. Kemudian kiri. Cukup. Baik untuk hadas besar maupun hadas kecil. Gak marah Nabi. Nah, demikian juga ketika ada sahabatnya yang sholat. Gak benar sholatnya. Selesai sholat Nabi panggil dia. Dia datang kepada Nabi, berikan salam, Nabi menjawabnya. Kemudian Nabi mengatakan, irji fa'inaka lam tusalli. Fasalli fa'inaka lam tusalli. Kamu kembali. Ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Sampai 3 kali dia ulangi sholatnya. Nabi masih mengatakan, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Kemudian dia mengatakan, walladzi ba'ataka bil haqq. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran. Aku tidak tahu sholat kecuali yang seperti ini. Kemudian dia mengatakan, fa'alimni sholat. Tolong ajarkan aku sholat. Nabi pun mengajarinya. Demikian juga ketika seorang anak muda datang kepada Nabi dan Nabi sedang duduk bersama kaum muslimin di Masjid Nabawi. Dia datang mengatakan, ya Rasulullah, idzanli fi zina. Wahai Rasulullah, tolong izinkan aku berzina. Dia mengira kalau dapat izin dari Nabi nggak bakal kena rajam. Apa sikap Nabi? Apakah ditampar, ditendang, dicaci maki oleh Nabi? Enggak. Nabi tegas langsung mengingkarinya. Nabi cuma mengatakan, bagaimana kalau ibu kandungmu yang dizinai oleh orang lain? Bagaimana kalau yang dizinai itu adalah putrimu sendiri? Bagaimana kalau saudari kandungmu dizinai oleh orang lain? Bagaimana kalau bibimu dizinai oleh orang lain? Apakah engkau meridhoinya? Dia mengatakan, tentu tidak ya Rasulullah. Kemudian Nabi memeluknya, memegang pundaknya dan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah dosa dia. Bersihkanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Ini terkait dosa-dosa yang di bawah syirik. Tapi lihat ketika sahabatnya keliru dan jatuh ke dalam syirik walaupun tanpa sengaja. Ketika seorang sahabat datang kepada Nabi mengatakan, Masya Allah wa syi't. Kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu. Salahnya cuma satu huruf, pakai wa. Seandainya sahabat ini menggunakan huruf thumma, kemudian maka tidak salah. Cuma beda satu huruf. Thumma dan wa. Mendengar ucapannya itu tujuan dia ingin memuji Nabi. Tidak ada keinginan untuk menjadikan Nabi sebagai tandingan untuk Allah. Nabi langsung mengatakan, aja'altani lillahi niddan. Karena ucapannya itu adalah syirik. Mensejajarkan kehendak Allah dan kehendak makhluk. Nabi mengatakan, apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan Allah? Demikian juga dalam perjalanan medan jihad. Dalam perjalanan jihad, hadis Abu Waqid Al-Laitsi dalam riwayat Imam Tirmidzi, beliau mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Hunain wa nahnu hudatsa'u ahd bikuf. Kata Abu Waqid Al-Laitsi, kami dalam perang Hunain ketika bersama Nabi dan kami baru masuk Islam saat itu. Melewati sebuah pohon bidara yang dikeramatkan oleh kaum musyrikin. Mereka beriktikaf di bawah pohon itu dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu. Jadi mengkeramatkan pohon, mengkeramatkan benda mati itu kebiasaannya Abu Lahab CS. Itu kebiasaannya Abu Lahab the Gang. Ya. Yang suka-suka mengkeramatkan pohon, keramatkan kuburan, ya, mengkeramatkan cincin hadiah dari Syekh Fulan, Wali Fulan dan sebagainya, ya, sarungnya, celana dalamnya, ya, kemudian dilelang, subhanallah. Ya.
atau gelas bekas minumnya dan sebagainya. Itu kebiasaan Abu Lahab CS. Nah, kami yang baru masuk Islam, kata Abu Waqid, melihatnya indah. Maka kami mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwad kama lahum dhatu anwad. Wahai Rasulullah, tolong buatkan untuk kami pohon bidara yang keramat. Sebagaimana kaum musyrikin juga memilikinya. Ini bahayanya beragama ikut-ikutan dan ingin menandingi. Syahidnya adalah apakah Nabi mengatakan kepada para sahabat, udah biarin aja dulu, mereka ikhwan baru ngaji. Yang penting kita bersatu dan fokus dengan jihad. Apakah seperti itu sikap Nabi? Enggak. Kenapa? Karena syirik pembawa malapetaka. Karena syirik penghancur jihad. Karena syirik sebab turunnya adab Allah. Nabi langsung mengatakan Allahu Akbar. Maha besar Allah. Innakum qultum kama qalat Banu Israel. Ucapan kalian ini seperti ucapannya Yahudi kepada Musa. Bani Israel. Ini di medan jihad. Ya. Seorang komandan biasanya sehebat apapun, sekejam apapun dia, sangat penakut terhadap anak buahnya kalau di medan tempur. Bukan justru ke musuhnya, takutnya. Takut kepada anak buahnya. Kalau ada yang balas dendam, ditembak dari belakang, peluru nyasar pada anak buahnya yang nembak dia. Makanya rata-rata komandan itu nggak berani kejam sama anak buahnya kalau di medan tempur. Kalau lagi damai di batalion, berani dia. Coba di medan tempur. Paling takut sama anak buahnya. Nah, Nabi nggak demikian. Nabi langsung menegur ya. Makanya di medan tempur rata-rata pimpinan komandan anaknya buat pelanggaran berzina, memperkosa, seringnya nggak berani dia berikan sanksi. Karena di medan tempur. Anak buahnya marah bisa kena peluru nyasar dia. Iya. Tapi karena ini syirik. Nabi katakan ucapan kalian ini sama dengan ucapannya Yahudi kepada Musa alaihissalam. Ketika mereka sudah selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan melihat sebagian kaum mengkeramatkan seekor anak sapi. Kemudian mereka meminta kepada Musa, buatkan juga untuk kami seekor anak sapi sebagai mereka yang keramat sebagaimana mereka memilikinya. Inna sunan. Apa yang kalian lihat ini adalah kebiasaan umat-umat terdahulu. Tegas tentang syirik. Nah, bahkan 5 hari sebelum wafat, padahal Nabi kita 13 hari sebelum wafatnya sakit berat. 3 hari sebelum wafatnya nggak sanggup ke masjid lagi. 5 hari beliau pernah jatuh bangun, bahkan dipapah untuk ke masjid. Tetapi keluar dari mulut beliau, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan kaum Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ada yang lebih sayang kepada umat ini daripada Nabi SAW. Sehingga dia mengatakan jangan bahas tauhid dan syirik dulu. Sebagai bentuk kasih sayang kepada umat. Justru kata para ulama, dai yang diam dari bahayanya syirik, dai yang paling berkhianat kepada umat ini. Bagaimana mungkin dia diam memperingatkan umatnya dari hal-hal yang bisa menghapuskan amalan mereka. Diam dari hal-hal yang bisa membuat mereka kekal di dalam neraka Allah. Apakah orang yang seperti ini dikatakan penyayang, pengasih, hikmah? Tentunya tidak. Seandainya pembahasan syirik itu berbahaya, tentunya Nabi nggak menjadikan pembahasan tauhid dan syirik sebagai pembuka dakwah, penerus dakwah dan penutup dakwah. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, karena waktu isya yang telah masuk, maka insyaallah taala kita lanjutkan sedikit lagi setelah salat isya. Wallahu taala alam bisawab, wal ilmu illallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tadi pada sesi kajian pertama ana menyebut bahwa ba'da isya akan kita lanjutkan sedikit lagi materi kita. Tetapi di sini saya lihat ada pertanyaan dan curhat yang sangat panjang. Maka gimana baiknya kita baca
Yang sudah ditanyakan materinya kita tunda atau bagaimana? Tanyaan aja ya. Baik. Pertanyaan begitu panjang, rapi lagi tulisannya. Sayang kalau nggak kita baca. Ya kan? Rapi, Masya Allah. Alinianya pun pas-pas banget nih. Baik, di sini pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghilangkan rasa trauma? Penting ini. Ya. Trauma ini jamaah nggak hanya menimpa anak kecil. Terkadang sebagian orang udah tua masih trauma. Saking traumanya sebagian orang nggak mau makan kambing lagi. Karena pernah trauma dengan suatu kejadian yang berkaitan dengan kambing. Ada orang karena trauma nggak mau makan ikan. Karena suatu kejadian yang menimpanya terkait ikan dan semisal dengannya. Trauma pada diri menurut syariat. Saya trauma karena terkena layoff. Apa ini? Hah? Layoff, pemecatan. Di PHK. Ini mah bukan trauma. Ini berita sedih mah. Atau di PHK sepihak. Setelah hampir 10 tahun kerja. Alhamdulillah saya ridha atas semua. Ya berarti udah hilang dong traumanya. Udah gitu. Atas semuanya. Hanya saja itu meninggalkan trauma pada diri saya. Jazakallah khair. Jawabannya. Wa kulla syai'in inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu telah Allah takdirkan. Tiada cara yang paling bagus untuk menghilangkan trauma dari hati seseorang selain daripada keimanan dia kepada takdir. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, walaupun kita tidak menginginkannya. Segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan sesuatu yang mustahil terjadi. Seandainya bisa terjadi, bagaimana terjadinya, itu Allah ketahui dan telah Allah tulis. 50.000 tahun di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau mau trauma, lebih trauma lagi para nabi dong. Bayangkan lu Nabi Ibrahim, gara-gara dakwah. Ditangkap oleh kaumnya, ditelanjangi. Gimana tuh? Seorang ustadz ditangkap, ditelanjangi bulat. Sehelai benang pun tidak ada lagi di tubuh beliau. Sudah kemudian dimasukkan ke dalam ketapel raksasa. Kemudian dilemparkan ke api besar yang sedang menyala. Bisa trauma nggak kayak gitu? Kalau kita trauma aja. Bila nggak trauma tetap pede setelah itu berdakwah lagi. Apalagi sekedar di PHK. Nah, para sahabat Nabi ada yang dimutilasi. Ada sebagian mereka karena mengikut Nabi Muhammad disiksa oleh majikannya Bilal. Karena beliau ikut Nabi Muhammad SAW mengikuti dakwah tauhid dan sunnah. Beliau sehari-harinya disiksa oleh majikannya. Salah satu bentuk siksaan yang mereka berikan kepada beliau adalah diikat lempengan batu di tubuh beliau yang sudah dibukakan bajunya, diikatkan lempengan batu di atas punggung beliau, kemudian beliau dilempar di tengah-tengah padang pasir di bawah terik matahari di puncak musim panas. Tidak membuat mereka trauma atau kekalahan yang mereka tuai dalam perang Uhud. Pipi Nabi kita dipecahkan, luka berlumuran darah. Topi perang beliau pecah di tangan musuh, gigi taring beliau patah. Paman beliau Hamzah dimutilasi. Sebagian sahabat beliau mati syahid di depan mata beliau. Tidak membuat beliau dan para sahabatnya trauma. Bahkan Ammar, sahabat Ammar, ayahnya yang bernama Yasir dan ibunya yang bernama Sumayyah. Ini 3 anggota keluarga yang disiksa dan dimutilasi di fase dakwah Nabi ketika di Mekah. Diikat di batang pohon kurma. Di pinggir jalan yang dilalui oleh kaum musyrikin. Sehingga setiap musyrik lewat, mereka melakukan apa yang mereka inginkan dari penyiksaan. Sampai-sampai Abu Jahal datang membawa pelepah kurma dan menancapnya, mohon maaf, di
kemaluan Sumayyah radhiyallahu anha. Itu di depan matanya Ammar bin Yasir. Ayahnya meninggal, ibunya mati, syahid karena penyiksaan dan mutilasi di depan mata beliau sendiri. Sebelum mereka meninggal, Nabi ketika lewat hanya bisa menangis. Karena di Mekah belum diperbolehkan perang. Gak dianjurkan. Bukan karena para sahabat gak berani. Karena Islam bukan agama yang konyol. Islam agama yang mengajarkan perhitungan taktik perang. Memperhitungkan jumlah musuh. Nabi ketika melewati mereka, Nabi melihat mereka berlumuran darah. Sedang disiksa atau baru selesai disiksa, cuma bisa mengatakan sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Wahai keluarga Yasir, tolong kalian bersabar. Sesungguhnya syurga adalah balasan janji Allah untuk kalian. Sumayyah meninggal dengan ditancap pelepah kurma di kemaluannya oleh Abu Jahal. Suaminya Yasir juga meninggal dunia. Yang tersisa Ammar karena beliau mau mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Karena dipaksa, kalau tidak juga dibunuh sampai mati. Beliau pun mengucapkannya sehingga sebagian sahabat Nabi mulai meragukan keimanan beliau. Sehingga turun ayat Allah dalam surat An-Nahl. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Nah, kecuali orang yang terpaksa dan hatinya tetap tenang dan tentram dan keimanannya. Salman Al-Farisi sebab masuk Islam, hilang ayah, hilang ibu, hilang anggota keluarga, hilang harta beliau. Dan menjadi budak sahaya. Padahal beliau seorang bangsawan. Dari keluarga yang kaya raya, tokohnya Majusi. Dalam perjalanan mencari Islam, beliau ditolimi, diperjualbelikan. Dijadikan seorang budak Yahudi. Dipekerjakan di kebunnya kurma Yahudi. Gak trauma beliau. Bahkan sebelum bertemu dengan Nabi, beliau belajar kepada 5 pendeta. Pendeta pertama mati. Dan dia pendeta jahat. Setelah itu beliau belajar lagi kepada pendeta yang kedua. Di agama Nasrani. Ketika beliau masih di Syam. Belum bertemu dengan Nabi. Kemudian pendeta tersebut mati. Sebelum matinya. Menasihati Salman Al-Farisi untuk belajar kepada seorang pendeta. Yang masih di atas kemurnian dari agama Nabi Isa. Pergi lagi ke pendeta berikutnya. Pendeta tersebut mati lagi. Pergi lagi kepada pendeta berikutnya. Yang telah dipesan oleh pendeta sebelumnya. Sampai kepada 5 pendeta. Semua mereka mati. Beliau nggak trauma dalam belajar. Kalau kita 5 ustadz yang mengajari ilmu kita udah mati. Mau belajar lagi. Jangankan ustadznya mati. Ustadz telat datang saja karena macet. Kita nggak mau hadir lagi dalam kajiannya. Apalagi mah. Trauma aja mah. Ammar loh. Bayangkan. Ibu kandungnya disiksa dengan ditancap pelepah kurma di kemaluannya. Di depan matanya. Nggak trauma. Ya, kuatkan iman kita kepada takdir. Apalagi sekedar di PHK. Apalagi sekedar di PHK. Ummu Habibah, seorang wanita, ditinggal oleh suaminya. Ada yang mengatakan tinggal mati, ada yang mengatakan tinggal karena suaminya murtad pindah ke agama Nasrani. Karena suka bergaul dengan orang-orang Nasrani yang minum khamar di Syam. Meskipun kisah ini tidak ada sanad yang sahih namun masyhur di dalam kitab-kitab sirah. Beliau di negeri rantau. Hanya ada beberapa pilihan pahit di depan beliau yang harus beliau pilih. Pilihan pertama, kalau beliau ikut suami, hidupnya akan terjamin. Ada yang bekerja cari nafkah buat beliau. Beliau nggak perlu cari uang untuk menafkahi diri dan bayinya. Itu nggak diterima, nggak diambil oleh beliau. Pilihan yang kedua, balik ke Mekah. Meskipun beliau di sana dikucilkan, direndahkan, diganggu oleh keluarga besarnya dan ayah kandungnya sendiri Abu Sufyan, tetapi mereka nggak akan membiarkannya mati kelaparan. Pilihan yang ketiga, beliau bertahan di negeri rantau tersebut sebagai seorang janda yang harus memberi makan kepada dirinya sendiri dan kepada bayinya sambil menunggu kapan pertolongan Allah itu datang. Dan tak lama setelah itu datanglah pertolongan dari Allah, datang lamaran dari Nabi SAW melalui Raja Najasyi, menjadikan beliau sebagai istrinya. Kenapa harus trauma? Bayangkan ketika para sahabat dan sahabiah hijrah yang pertama dan kedua kali dalam Islam. Kemana? Hijrah pertama dan kedua dalam Islam kemana? Ke Habasyah. Hijrah ke Madinah itu hijrah yang ketiga.
Hijrah yang pertama ke Habasyah dilakukan oleh 11 orang para sahabat dan sahabiah. Kemudian hijrah yang kedua, ya beberapa puluh orang dari sahabat dan sahabiah. Sebagian mereka bawa balita. Dan mereka melewati Laut Merah. Salah satu laut terganas di dunia. Dari Mekah ke Ethiopia. Mereka melewatinya. Tentunya di saat itu bukan dengan kapal Titanic. Atau kapal pesiar. Adalah sampan-sampan kecil. Bayangkan dalam perahu-perahu kecil seperti saudara-saudara kita dari Burma atau apa? Rohingya. Terdampar ke Aceh, ke Malaysia dan seterusnya. Bersama bayinya, bersama balitanya, bersama istrinya, orang tuanya. Nggak trauma mereka. Nggak trauma. Nah, kuatkan iman kita kepada takdir. Apalagi yang hilang sekedar dunia. Musibah dalam masalah dunia nggak layak untuk dijadikan bahan trauma. Selama musibah bukan pada agama kita. Nabi kita berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah itu pada agama kami. Perlu trauma kalau kita pernah kehilangan 2 salat sunnah qabliyah subuh. Itu layak untuk trauma. Karena lebih utama daripada dunia beserta isinya. Kehilangan salat tahajud udah bermalam-malam. Udah berulang kali kehilangan tahajud. Nah, itu layak trauma. Nah, kehilangan salat berjamaah tanpa udzur syar'i. Kehilangan haji. Padahal sudah punya kemampuan. Sudah punya kesempatan. Tetap nggak mau karena masih cinta kepada dunia. Kehilangan kesempatan untuk umroh. Padahal sudah memilikinya. Kehilangan berbakti sama orang tua. Kemudian baru sadar ketika mereka telah wafat. Itu layak untuk trauma. Masalah dunia. Nabi katakan, "Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udatin lama saqa minhal kafira syurbata ma'." Dunia beserta isinya seandainya memiliki nilai 1 sayap nyamuk di sisi Allah, maka sungguh tidak akan ada seorang kafir yang mendapatkan air minum seteguk pun. Pantaskah kita trauma karena kehilangan sesuatu yang tidak lebih mahal, bahkan tidak senilai 1 sayap seekor nyamuk. Kehilangan 50 ekor nyamuk di rumah. Layak untuk trauma? Trauma kenapa? Udah nggak ada nyamuk lagi di rumah ana. Dulu banyak nyamuk di rumah ana. Sekarang udah nggak ada lagi, makanya ana trauma. Nah, dunia beserta isinya, jangankan di PHK. Jangankan lebih dari 1 ekor nyamuk. Menyamai 1 sayap seekor nyamuk saja tidak. Pantaskah kita trauma karena kehilangannya? Apalagi Allah menggantikannya dengan lebih baik. Apalagi kita kehilangan dunia karena prinsip agama yang kita pertahankan. Sehingga mereka mencabut dunia yang telah mereka berikan kepada kita. Nabi bersabda, "Innaka lan tada'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awwadahu Allahu khairan min." Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Berdoa kepada Allah agar Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Gak perlu trauma karena hilangnya dunia. Nah, di sini lumayan panjang ya tulisannya. Antum ana berharap sabar menyimak ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon sekali bimbingannya dan tolong arahannya Ustaz. Saya akhwat sedang hijrah sudah 4 tahun. Nah, masih tertatih-tatih dan kadang merasa futur. Jangankan baru 4 tahun, yang udah 20 tahun pun masih sering futur. Ustadz pun bisa futur. Ya, semua orang pernah futur. Nah, makanya Nabi katakan likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatarah. Setiap melakukan suatu amalan ada semangat yang menggebu-gebu. Dan setiap adanya semangat menggebu-gebu pasti akan ada masa futur. Makanya akidah Ahlussunnati wal Jamaah adalah al-iman yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena maksiat. Masih tertatih-tatih kadang merasa futur. Beberapa belakangan ini hati saya sering merasa gelisah tiba-tiba dan merasa takut Ustaz. Tiba-tiba sesekali muncul bisikan hati yang jelek yang terlintas di hati tapi tidak diucapkan, dan na'udzubillah itu keburukan untuk orang lain dan diri sendiri yang sebenarnya tidak saya inginkan.
Kadang saya berkata tidak baik dalam hati kepada Allah seperti keburukan dan menantang. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi ketika saya hendak mulai melaksanakan salat. Dan kadang rasa takut akan kematian. Nah ini harus bedakan gelisah dengan rasa takut akan kematian. Kalau takut mati karena menganggap diri ini belum memiliki amal soleh yang banyak, ini baik. Sehingga memotivasinya untuk memperbanyak amal soleh. Ini dibedakan dengan waswasah. Ya. Saat semua bisikan-bisikan dalam hati itu muncul, saya langsung istighfar. Dan mengingkarinya karena saya tidak menginginkan bisikan dan perasaan buruk itu, Ustaz. Saya jadi merasa gelisah, takut, tidak tenang. Kadang sholat jadi merasa tidak tenang dan takut. Ketika berdoa saya menangis atas pikiran bisikan hati dan prasangka buruk saya. Semoga Allah mengampuni saya dan kami semua. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, apakah penyebab bisikan hati keburukan itu was-was syaitan yang mempengaruhi hati saya? Apakah itu karena kemaksiatan dari dosa-dosa saya? Dan apakah syaitan ingin mempengaruhi hati saya agar merasa tidak tenang lalu meninggalkan ibadah agar jauh dari Allah? Apakah saya diuji penyakit was-was Ustaz? Ustaz, apakah yang menyebabkan ini Ustaz, dan saya harus bagaimana? Apakah bisikan hati yang buruk itu sama saja doa meskipun tidak terucap dan akan terjadi? Apakah Allah akan menghisapnya? Jazakallahu khairan. Semoga Ustaz menjadi perantara dari Allah untuk membantu apa yang sedang mengganggu saya. Baik, saya kira dari tulisan yang panjang dan rapi di atas ini mungkin bisa kita simpulkan beberapa hal yang beliau inginkan. Yang pertama tentang waswasah. Apa itu waswasah? Apa itu bisikan-bisikan buruk? Dan apa yang harus kita lakukan serta solusinya. Ya, sepakat antum dengan kesimpulan ini? Baik, kesimpulan yang kedua, beliau sering gelisah dan merasa takut mati. Nah, yang kedua ini terpuji. Karena semua orang takut mati. Ketika Nabi SAW mencela orang yang takut mati, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, kullun minna yakrahul maut. Semua orang takut mati, gak suka mati. Bahkan para sahabat Nabi ketika Allah turunkan ayat jihad, apa kata Allah? Wa asa an takrun syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Itu kepada para sahabat Nabi. Telah diwajibkan perang untuk kalian dan kalian tidak suka perang. Tidak suka yang manusiawi. Siapa yang suka yang kehilangan nyawanya, luka badannya, tersiksa, ditangkap oleh musuh, dimutilasi, disiksa, hilang hartanya, itu manusiawi. Maka kata Aisyah, siapa di antara kita yang enggak benci akan kematian? Maka Nabi menjawab bahwa yang saya maksud adalah man ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ah. Wa man kariha liqa'ah, kariha liqa'ah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Barang siapa yang mencintai akan pertemuan dengan Allah, maka Allah cinta untuk bertemu dengannya. Dan barang siapa yang benci akan pertemuan dengan Allah, maka Allah akan membenci pertemuan dengannya. Ini maksudnya. Dan sampai takutnya kita kepada kematian sampai membuat kita tidak ingin bertemu dengan Allah sebagai sang penyayang, sang pengasih, penerima taubat, yang rahmatnya telah mendahului kemurkaannya. Jangan sampai seperti itu. Nah, bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelang wafatnya beliau bukaan syadidah. Belum menangis sejadi-jadinya. Ketika ditanya, wa ma yubkika ya Abu Hurairah, apa yang membuat engkau menangis seperti ini? Maka Abu Hurairah menjawab, qillatu zat wa tulut tariq. Yang membuat saya menangis seperti ini adalah sedikitnya bekal amal soleh yang saya miliki, sedangkan perjalanan setelah ini masih sangatlah panjang dan mengerikan. Ini sekali Abu Hurairah. Ya, Umar bin Khattab pernah meletakkan pipinya atau keningnya di tanah. Kemudian beliau mengatakan, wailul li illam yaghfirillahu li. Sungguh neraka untuk Umar bin Khattab ini kalau dia mati dan Allah belum mengampuni dosa-dosanya. Ini ucapan Umar bin Khattab. Maka Nabi SAW mengatakan, ainani la tamasuhuman nar. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah.
Yang kedua, ainun taharusu fi sabilillah, adalah mata yang begadang di jalan Allah Jalla wa'ala. Menuntut ilmu yang seperti ini di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takut mati yang melahirkan semangat untuk beribadah itu bagus. Tapi takut mati yang menyebabkan dia pesimis dari rahmat Allah, ini yang nggak boleh. Karena 3 hari sebelum wafat Nabi kita berpesan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Jangan sampai salah satu di antara kalian mati kecuali dalam keadaan optimis, berbaik sangka kepada Allah Jalla wa ala. Mati dalam keadaan berburuk sangka, pesimis dari rahmat Allah, dia mati su'ul khatimah meskipun dia mati di depan Ka'bah. Hati-hati ini. Karena kata para ulama, ketika kita dalam kondisi genting, contohnya di dalam pesawat, di angkasa sana, turbulensi yang luar biasa. Kapten, pilot udah berteriak-teriak, udah keluar api dalam pesawat, pesawat udah berasa, bahkan sudah nungging ke bawah. Ingat, di saat itu syaitan tidak datang mengajak kita berzina. Syaitan tidak datang mengajak kita mencuri. Tapi syaitan akan datang untuk membuat kita mati sul khotimah, kata para ulama, dari satu pintu ini. Pintu pesimis dari ampunan Allah. Pasti neraka nih, gua mati pasti neraka, neraka, adab. Dibuat dia lupa bahwa salah satu dari nama Allah adalah Ar-Rahman, Al-Ghaffar, At-Tawwab, Ar-Rahim. Sehingga dia mati dalam keadaan tidak mengharap rahmat Allah, tidak optimis terhadap ampunan Allah, mati dalam keadaan pesimis dari rahmatnya, dia mati su'ul khatimah. Nah, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Jangan sampai salah satu di antara kalian mati kecuali dalam keadaan optimis kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Ini Nabi ucapkan 3 hari sebelum wafatnya, dalam kondisi yang sakit berat. Nah, 3 hari sebelum wafat Nabi kita udah nggak sanggup ke masjid lagi. Padahal beberapa hari sebelumnya beliau masih ke masjid, walaupun dalam keadaan dipapah oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib, dipapah, digendong, ya, diletakkan di sampingnya Abu Bakar yang menjadi imam salat. 3 hari sebelum wafatnya beliau ngomong seperti itu. Menunjukkan ini perkara penting. Dan itu kita rasakan. Coba ketika antum naik pesawat turbulensi, yang ingat di sini apa? Neraka, adab kubur, ya kan? Mati gua nih, pasti neraka nih, pasti adab nih, nggak mungkin saya dapatkan ampunan dari Allah. Begini dan begitu. Mati dalam kondisi seperti itu, mati su'ul khatimah. Justru semakin genting kondisi kita, semakin kita kuatkan optimisnya kita kepada Allah, rojaknya kita kepada Allah. Baik, terkait waswasah. Maka waswasah secara umum terbagi menjadi 2. Yang pertama, waswasah dalam masalah akidah. Dan ini yang paling berbahaya. Yang kedua, waswasah dalam masalah ibadah. Masalah ibadah contohnya setiap selesai wudhu, waswas udah batal atau belum. Ya, begitu mau sholat, waswas lagi. Udah kentut atau belum. Pergi keluar dari rumah, seyakin-yakinnya. Dia udah wudhu, begitu masuk ke masjid, waswas. Udah batal belum ya? Antum pernah mendapati orang seperti ini? Anda pernah. Mungkin di satu tempat ya yang sama 2 orang. Ya masih Anda ingat. Bahkan kita udah ruku, dia belum, masih dengan takbiratul ihram ya. Kita udah ruku nih. Udah bangkit dari ruku bersama imam. Dia berdiri di samping kita, dia masih usolli. Belum selesai niat. Kita udah selesai salam, udah selesai zikir. Dia masih di tasyahud at-tahiyyah. Padahal sholat bareng sama kita. Makmum juga. Imamnya sama. Sebagian mereka sampai seluruh bajunya udah basah. Berulang kali mengulangi wudhu karena waswasah. Kalau yang dimaksud waswasah dalam bab ibadah, maka akan hilang dengan satu kaidah fikih dari 5 kaidah fikih al-kubra yang disepakati oleh seluruh ulama fikih. Yaitu kaidah fikih yang berbunyi al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang udah pasti tidak boleh digugurkan dengan sesuatu yang masih meragukan. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Zaid al-Mazini riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Ketika disampaikan kepada Nabi bahwa ada seorang dari salah sahabatnya yang suka waswas. Setiap kali sholat selalu waswas, sudah kayaknya kentut ini, kayaknya kentut. Maka Nabi katakan, la yansarif hatta yasma' sautan aw yajida riha.
Jangan dia keluar dari sholatnya. Sampai dia memastikan keluar angin dari anusnya dengan dia mendengar suaranya atau mencium baunya. Ini untuk orang yang suka was-was. Tapi kalau dia nggak pernah was-was, kemudian dia yakin seyakinnya angin telah keluar dari sumber dari pabriknya, walaupun nggak ada suara dan nggak ada baunya, jangan dia tunggu, ana belum dengar suaranya, ana belum mencium baunya. Padahal dia sudah yakin seyakinnya keluarnya angin seperti bus yang nyalip di tikungan. Yakinnya keluar. Kemudian dia belum dengar suara. Itu bukan untuk Anda. Hadis tadi untuk orang yang was-was. Nah, ini jawabannya. Dia keluar dari rumah, yakin udah wudu. Masuk ke masjid, was-was. Udah batal atau belum? Udah batal atau belum? Was-was. Meragukan. Dia sudah wudu, pasti. Maka dia buang was-wasah itu. Tetapi kalau yang dimaksud was-wasah dalam akidah, ini juga terjadi. Pada siapa? Pada sahabat Nabi. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan riwayat Imam Muslim, seorang sahabat datang curhat seperti ini kepada Nabi, ya Rasulullah, syaitan memberikan bisikan kepada aku. Dia bertanya kepadaku, siapakah yang menciptakan langit? Aku pun menjawab, Allah. Kemudian dia kembali bertanya, siapakah yang menciptakan bumi? Aku pun menjawab, Allah. Dia kembali bertanya di dalam hatiku, siapakah yang menciptakan apa yang ada di antara langit dan bumi? Aku pun menjawab, Allah. Setelah itu dia bertanya, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Ngeri gak bisikan seperti itu? Mengerikan. Nah, tapi alhamdulillah dia gak jawab. Pertanyaan yang terakhir ini gak dijawab oleh dia. Dia datang kepada Nabi curhat. Nabi katakan, apakah sudah kamu rasakan itu? Nah, maka Nabi menjawab, Qul, jawab, amantu billah. Amantu billahi wa rasulih. Katakan, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat yang lain, ucapkan olehmu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tantahi. Ucapkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan putuskan pertanyaan itu. Hentikan, jangan kamu ikuti ya pertanyaan itu. Putuskan sampai di situ. Itu perintah dari Nabi. Artinya sekaliber para sahabat pun was-wasah seperti ini bisa datang. Tapi alhamdulillah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi memberikan berita gembira, innallaha tajawaza li ummati ma haddathat bihin anfusuhum ma lam yaqulu aw yaf'alu syai'a. Allah memaafkan umatku atas bisikan-bisikan buruk yang ada di dalam hati mereka selama mereka belum mengucapkannya atau melakukannya. Berita gembira dari Nabi kita SAW. Ya, ini solusinya. Solusi berikutnya, sering-sering baca Al-Quran, sering-sering salat, dan sering-sering menghadiri majelis ilmu agama. Dan terkhusus kajian-kajian yang membahas kitab-kitab akidah. Nah, khusus kajian-kajian yang membahas pokok-pokok akidah. Dan ana mendapati salah satu kerabat dari keluarga istri ana. Sampai-sampai dia pernah nelpon ana berulang kali karena ini saudara dekat. Kadang kita ladeni. Tapi belakangan ini kalau kita ladeni, kita sendiri yang ngeri dengan bahasa dia. Karena ada ikut kajian ana. Terakhir nelpon ana, Ustadz bagaimana cara ana menjawab? Ana sudah mulai meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara dekat sekali masih. Ya. Dulunya kalau bertemu tanya masalah fikih, ya masalah tata cara. Sekarang anak blokir nomornya. Karena sudah berulang kali, bukan karena kita sayang. Kita udah nasihati berulang kali begini, tapi tetap aja. Bahaya was-wasah. Solusi terbaik belajar akidah. Belajar akidah. Kitab-kitab akidah pelajari. Terkhusus Asma'ullahil Husna, wa Sifatil Ula, ini dipahami ya. Ini pelajaran sangat bagus. Ana dengar di sini ada pelajaran tentang fikih Asmaul Husna Ustaz Abdul Bareh dan juga kajian Ana lihat Ustaz Firanda tentang fikih Asmaul Husna. Itu sangat bagus ya. Dengan kita memahami nama-nama Allah, ya, memahami nama-nama Allah, meresapi maknanya, akidah kita akan lurus insyaallah. Kemudian kitab-kitab akidah yang lainnya. Ini solusi dan nasihatnya. Barakallahu fikum. Nah, baik, di sini ada pertanyaan, Ustadz, saya pernah marah. Nah, tadi ada yang terluput ya.
yaitu terkadang memperkarakan Allah, menentang Allah. Ini dosa, ini kemurtadan, ini kekufuran, harus segera bertaubat. Harus segera bertaubat. Semua dosa Allah maafkan. Apapun dosanya, walaupun pernah mencela Allah dan menduakannya. Apabila seorang bertaubat kepada Allah. Tetapi kalau ini sekedar bisikan, maka telah terjawab tadi dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayat oleh Imam Muslim. Baik, di sini saya pernah marah sekali dengan Allah. La ilaha illallah. Ini dari penanya yang berbeda. Saya pernah marah sekali dengan Allah hingga saya memaki dengan kata-kata kasar. Na'udzubillah min dzalik. Dan terlalu kelewat batas. Apakah saya dikatakan syirik, murtad? Murtad. Batal Islamnya. Disebabkan banyaknya ujian dan masalah. Tetapi kalau dia bertobat, Allah memulai dari nol lagi dengannya. Lihat luasnya ampunan Allah. Ya. Orang yang murtad kembali lagi, Allah mulai dari nol lagi dengannya. Ya. Makanya para ulama hadis ketika berbicara definisi sahabat, di antara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nukhbatul Fikr dan syarah beliau sendiri yang bernama Nuzhatun Nazar. Ketika mereka memberikan definisi sahabat, mereka mengatakan sahabat itu definisinya adalah bismillah. Definisinya bukan bismillah. Bismillah doa minum air tadi. Definisinya adalah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik walau takhallalathu riddah. Sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan beriman meskipun pernah murtad. Ada seorang sahabat Nabi di masa khilafah Abu Bakar pernah mutar kemudian diperangi oleh Abu Bakar, beliau kembali lagi ke dalam Islam dan dinikahkan oleh Abu Bakar dengan saudari kandungnya beliau sendiri. Saya lupa namanya saat ini. Maka harus bertaubat. Harus bertaubat. Dan nasihat. Apabila ujian masalah-masalah dunia, nggak ada yang perlu kita sedih jam. Apalagi harus mencela Allah. Bayangkan Nabi Ayub alaihissalam. Siapa yang mampu bertahan tidak mencela Allah? Kalau mendapatkan ujian seperti Nabi Ayub, kudis terparah dalam sejarah dunia. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Bernanah, bau. Dalam sebagai riwayat disebutkan 7 tahun lamanya. Sebagai riwayat menyebut 10 tahun. Sebagai riwayat menyebutkan belasan tahun lamanya. Kudis loh. Kita sakit gigi 2 jam saja. Mungkin bisa keluar kalimat talak 15 kali untuk istri kita. Ya kan? Kucing bisa jadi lawan. Kudis terparah di dunia. Gimana kudis terparah? Nggak terbayangkan. Ya, sampai-sampai ibu kandungnya, saudara kandungnya, kerabatnya, teman-teman dekatnya, semuanya menjauhi beliau. Karena kalau dekat beliau nggak sanggup makan, nggak sanggup jijik. Jorok. Bayangkan orang berkudis, bernanah, bau tentunya. Ini terparah dalam sejarah dunia. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Belasan tahun lamanya. Gak ada yang mau dekat dengan beliau. Kecuali orang istri. Ini pelajaran buat kita jamaah. Ketika Allah memberikan istri yang setia kepada kita. Jangan sekali-kali kita mengkhianatinya. Nah. Yang kedua, 2 orang kerabat beliau. Yang terkadang membawa makanan dan minuman untuk beliau. Itu pun mereka berdua berkata dan terdengar oleh beliau. Ini Ayub pasti melakukan dosa yang sangat besar sehingga Allah murka dan memberinya cobaan yang seperti ini. Ini juga ucapan yang sangat menyedihkan tentunya. Karena keluar dari mulut orang yang mencintai kita. Kalau keluarnya dari mulut musuh, kita nggak sedih, ya kan? Ini mereka mencintai beliau, masih mau menyiapkan makan minum untuk beliau. Tapi mengatakan, ini Ayub pasti melakukan dosa besar yang karenanya Allah menimpanya musibah ini. Apakah Nabi Ayub dalam kondisi seperti itu mencela Allah? Padahal beliau berada di puncak ketaatan kepada Allah sebagai Nabi, sebagai Rasul. Bukan mantan penjudi, bukan mantan bandar narkoba, bukan mantan panitia doroh setiap malam minggu pada isya sampai subuh alias diskotik. Bukan. Iya. Seorang Nabi, seorang Rasul. Dalam kondisi yang seperti itu beliau memuji Allah. Wa ayyuba idnada rabbahu Rabbi anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku telah tertimpa sesuatu yang memudaratkan dan engkau zat yang maha penyayang. Dengan kudis yang berada di tubuh beliau mengatakan, ya Allah, engkau adalah zat yang maha penyayang. Subhanallah. Maka Allah katakan, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhur. Kami
kabulkan doanya dan kami sembuhkan dia dan kami kembalikan orang tuanya dan orang-orang yang tadinya menjauhi beliau. Nah, jadi Allah menimpakan suatu musibah kepada kita, mungkin Allah ingin memasukkan kita ke syurganya melalui musibah itu. Seperti Allah menimpa, kenapa musibah yang menimpa Palestina Allah letakkan di Palestina? Allah letakkan di Suriah. Karena Allah sayang kepada mereka. Allah ingin mereka masuk syurga melalui pintu itu. Mungkin Allah tahu kalau Allah bukakan dunia untuk mereka, Allah berikan negara yang aman sentosa, mereka jatuh berzina, enggak sholat, minum khamar dan sebagainya. Allah Maha tahu. Kalau musibah yang jatuh di Palestina, di Suriah menimpa kita di Indonesia, mungkin kita akan murtad. Kita akan pilih bergabung dengan Yahudi. Dan seterusnya. Bayangkan mereka ditembak orang tuanya di depan matanya. Ibunya diperkosa. Sebagian wanita yang hamil dikorek bayinya di depan matanya. Ya, sedang sholat Ramadan, tarawih di bom masjidnya. Dan sebagainya. Tapi mereka nggak mencela Allah. Lebih dari itu para nabi dan para rasul. Kenapa harus mencela Allah atau musibah? Bahkan kalau kita mau jujur nih. Jangankan kita bandingkan musibah dengan nikmat. Kalau kita membandingkan musibah yang menimpa kita dengan dosa yang kita lakukan demi Allah. Dosa kita lebih banyak daripada musibah yang menimpa kita. Belum lagi kalau kita membandingkan musibah yang menimpa kita dengan nikmat Allah yang tidak pernah putus. Nikmat mata. Nikmat nafas. Nikmat kentut aja. Bayangkan 2 minggu aja nggak Allah kasih kentut. Jadi apa kita? Hah? Walaupun dia militer terkuat sekalipun. 2 minggu. Dia pasukan khusus. Oke. 1 orang banding 100. Saking kuatnya dia. Allah tahan kentut aja 2 minggu. Jadi apa dia? Buyar hidup dia. Modar dia. Belum lagi nikmat nafas. Nikmat mata. Bahkan anak pernah diberitahukan. Setelah kejadian musibah itu. Beliau kenal sunnah. Ada salah satu dari kawan kita, Allah uji dengan hilang rasa dari lidahnya. Gimana tuh? Hilang rasa. Gak ada rasa apa-apa di lidahnya. Dia gak bisa merasakan pahit, asin, pedas. Sehingga dia berobat keluar masuk luar negeri. Sampai dia menjadi miskin. Rumah mewah yang dijual, mobil mewahnya berbagai. Asetnya dia jual untuk berobat. Setelah itu semuanya hilang, habis. Allah pertemukan dia dengan kalau nggak ana lupa dengan salah satu dari daun tertentu yang nggak mengeluarkan modal. Setelah itu dia sembuh dan Allah berikan hidayah kepadanya. Nah, musibah itu terkadang karena dosa-dosa kita dan kadang karena Allah ingin mengangkat derajat dan menghapuskan dosa-dosa kita. Bukankah Nabi kita mengatakan wa idza aradallahu bil 'abdi khairan ajada lahu al-'uqubata fid dunya, apabila Allah mencintai hambanya maka Allah segerakan musibah kepadanya di dunia ini, sehingga ketika dia datang menghadap kepada Allah di hari kiamat nanti dia udah nggak punya dosa-dosa lagi karena sudah terhapus dengan musibah-musibah yang menimpanya ketika di dunia dan dia ikhlas menerimanya. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarran, apabila Allah menginginkan kejelekan kepada seorang hamba, Allah tunda musibah kepadanya di dunia ini. Nggak jarang sakit. Ya, jarang sakit. Bahkan kata para ulama setahun nggak demam. Kita perlu khawatir jemaah. Jarang sakit, nggak miskin dan sebagainya. Sehingga Allah membalasnya di akhirat nanti. Di mana satu harisan itu seperti 1000 tahun di dunia ini. Nah, maka bertobatlah dan Allah Maha menerima taubat. Baik, ini yang terakhir. Kami ada rencana mau umroh di bulan Rajab. Tapi keponakan anak kakak laki-laki sudah berkeluarga, sedang tidak punya pekerjaan, menganggur. Kalau uang untuk umroh kami dipinjamkan dulu kepada ponakan kami tersebut, beli mobil yang akan digunakan untuk usaha narik ojek online, bolehkah rencana umroh kami tetap jalan? Hanya waktunya diundur insya Allah jadi bulan Dzulhijjah. Kalau demikian, kalau ditanya pertanyaan boleh. Kalau di sisi boleh tidak diragukan. Boleh. Ya. Tapi manakah yang lebih afdal? Manakah yang lebih afdal? Maka dilihat. Ini kan sepupu jatuhnya. Ya kan? Anak, keponakan. Keponakan secara umum bukan orang yang wajib untuk kita nafkahi. Apabila dia masih punya ayahnya.
Yang paling wajib untuk kita nafkahi adalah usul dan furu'. Usul ayah, ibu, kakek, nenek, furu' anak dan cucu. Nih. Adapun kakak, adik ini ulul arham. Ini ulul arham, apalagi anak-anak mereka. Ya. Apalagi hanya untuk membeli mobil. Tetapi kalau seperti yang disebutkan, umroh akan tetap hanya saja tertunda. Berarti seandainya dia membeli mobil untuknya dan tidak menghasilkan uang, tetap akan bisa umroh. Ya kan? Hanya saja tertunda. Maka lebih baik dia pinjamkan. Dapatkan 2 pahala yang berlipat ganda. Pahala umroh dan pahala membantu orang lain. Apalagi yang dia bantu karib kerabatnya. Ketika Abu Talhah datang kepada Nabi. Membawa harta termahal dan yang paling beliau cintai. Yaitu Bayarha. Kebun beliau yang produktif di samping Masjid Nabawi. Beliau datang, ya Rasulullah, aku mendengar bahwa Allah telah menurunkan kepadamu firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak merasakan manisnya keimanan sampai engkau menyedekahkan sebagian harta yang masih kamu cintai. Wahai Rasulullah, Bayraha, kebunku ini, samping Masjid Nabawi, kebun yang produktif, banyak buah-buahannya, ada sumurnya. Kalau di Jakarta, tanah paling mahal di mana? Di mana? Menteng. Bukan di Bundaran HI. Bundaran HI ya. Nah, berani nggak disedekahkan? Itu yang diwakafkan ke masjid. Ini sebagian orang wakafkan tanah. Tanah yang ada di tengah-tengah hutan rimba Kalimantan sono. Jangankan dia, kakeknya saja belum pernah sampai ke tanah itu. Jangankan manusia, monyet aja nggak berani hidup di situ. Itu yang diwakafkan ke masjid. Mudah-mudahan dapat pahala jariah. Sedangkan tanah dia yang di kota yang produktif lainnya, nggak dia sedekahkan. Menyedekahkan harta yang sudah tidak kita cintai, yang tidak kita sukai. Semua orang bisa. Itu bukan bukti keimanan. Bukti keimanan dan dengannya kita merasakan manisnya iman adalah mampu menyedekahkan sebagian, Allah nggak minta semuanya. Sebagian harta yang sedang kita cintai. Maka kata Abu Talha, demikian, kalau demikian, ini harta termahalku. Yang paling aku cintai. Tolong jadikan di jalan Allah. Apa jawabnya Nabi? Lihat. Fikih ya Nabi kita. Bukan fikihnya praktisi sedekah. Kalau praktisi sedekah yang lain itu gelang jam yang di tangan. Sini dong. Naik apa kesini? Naik mobil. Sini mobil. Main kunci. Pulang naik Grab. Nanti Allah gantikan lain. Dengan yang lain. Apakah demikian? Enggak. Nabi katakan. Inni ara antaja'alaha fi bani ammik. Aku berpendapat ini kamu berikan kepada putra-putra paman. Lihat kejujuran Nabi. Bukan untukku. Ya, ke putra-putra paman. Kenapa? Pahalanya 2 sisi. Pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Kecuali anak pamannya nggak sholat. Orang yang nggak sholat nggak boleh diberikan zakat. Nah, maka ini amalan yang mulia. Tetapi kalau dia belikan mobil dan tidak menghasilkan uang. Dan kondisinya pun saya lihat bukan kondisi darurat kan. Membeli mobil darurat itu kalau dia nggak membayar utangnya akan ditangkap, akan dibunuh, ya akan hancur kehormatannya, ya mati kelaparan dan sebagainya. Ini kan bukan kondisi darurat. Lebih baik dia umroh. Kenapa? Umroh salah satu sumber rezeki. Mudah-mudahan dengan dia pulang umroh rezekinya bertambah dan bisa membantu ponakannya ini dan orang lainnya. Dan di depan Ka'bah nanti dia bisa mendoakan keponakannya itu. Nah. Doa di sana luar biasa mustajab. Dan saya kira semua kita punya pengalaman. Setiap kali berdoa di sana selalu Allah kabulkan. Dan belum pernah ada kejadian seorang itu jatuh miskin sebab pergi haji dan umroh. Yang ada justru orang semakin sering haji dan umroh semakin kaya dan semakin dermawan. Lihat setiap tempat, setiap orang yang dipanggil Pak Haji pasti selalu jadi sasaran donasi. Dermawan ya. Kalau orang pelit kan nggak mungkin orang berani datang Pak Haji. Ada pembangunan masjid, ada acara Pak Haji. Seikhlas Pak Haji aja deh katanya. Ya kan? Ya, hanya orang-orang liberal yang memperkarakan dan nyinyir terhadap kaum muslimin yang sering haji dan umroh. Padahal haji umroh itu justru membangun bangsa. Orang yang paling berjasa untuk negara ini kaum muslimin. Uang haji yang mereka tabung digunakan untuk membangun negara. Masih juga mereka nyinyir kepada kaum muslimin yang suka haji tiap tahun katanya. Setiap kita terbang untuk bandara, kita menyumbang 250.000 per kepala. Untuk bandara, kalau penerbangan internasional. Ya. Satu kepala untuk Siskopatu itu kurang lebih 2 jutaan untuk menteri agama.
sumbangan dari perjalanan umroh. Bayangkan kalau sebulan ada ratusan ribu jamaah umroh. Berapa miliar masuk ke Menteri Agama. Masih nyinyir juga. Tapi jarang kita dengar ada orang nyinyir kepada artis. Yang bolak-balik luar negeri hanya untuk nonton konser. Gak pernah kita dengar pejabat negara nyinyir kepada orang kaya. Udah para pejabat mulai tahun ini tunjangannya kita tiadakan dan kita berikan kepada fakir miskin. Gak ada kan? Gak ada yang nyinyir kepada pejabat yang suka memamerkan hartanya agar mereka menyedekahkannya kepada kaum muslimin. Tapi selalu yang menjadi target, objek nyinyir muslim. Itu apa haji berulang kali? Kan haji itu cuma wajib sekali. Nonton konser juga gak wajib. Ya kan? Nonton konser juga nggak wajib. Punya jam seharga 600 juta juga nggak wajib. Subhanallah. Ya, umroh. Nabi mengatakan umroh dan haji, ulang-ulangilah haji dan umroh. Bukan sekedar perintah haji. Tabi'u bainal haji wal umroh. Ulang-ulangilah. Sebagian ulama disebutkan hajinya puluhan kali. Umrohnya ratusan kali. Umar disebut umroh haji beliau puluhan kali dan umroh beliau puluhan kali. Karena haji dan umroh itu membersihkan kemiskinan dari seorang hamba seperti api membersihkan kotoran daripada besi. Di depan Ka'bah dia bisa mendoakan ponakannya ini agar Allah istiqomahkan dia, Allah bukakan rezekinya. Dan pulang dari umroh, rezekinya akan Allah bentangkan dan dengannya dia bisa membantu orang-orang yang berkebutuhan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. Ustadz, jangan begitu berdakwah. Biarkan ikuti kemauan masyarakat. Anda berada di negeri yang di jamaah yang zikir berjamaah, doa berjamaah, Anda harus ikut zikir berjamaah mereka dan doa berjamaah mereka. Jangan lawan, nggak bisa melawan arus. Dakwah itu nggak bisa melawan arus. Dan mereka dengan paham seperti itu langsung mengatakan kepada saya, masuk kandang harimau kita harus mengaum, masuk kandang kambing kita harus mengembek, masuk kandang ayam kita harus berkotek. Kalau begitu agama, berarti Anda mengikuti agama manusia. Anda tidak mengajarkan agama Allah. Apakah agama ini agama kita? Apa fungsi dai kalau tidak mengembalikan umat kepada jalan yang benar? Apa gunanya wahyu diturunkan kalau tidak umat harus ditarik mengikuti wahyu? Bukan wahyu dipreteli untuk mengikuti umat. Aneh bin ajaib. Wahyu yang harus disesuaikan dengan manusia? Ataukah manusia yang harus ditarik sesuai dengan wahyu? Mana yang benar wahai orang yang berakal? Sebelum saya bertanya mana yang benar wahai orang yang cinta Allah dan cinta Rasulnya, Anda ingin mengajarkan kepada manusia agama Allah? Atau Anda ingin mengikuti kebiasaan di tengah manusia? Apakah kebiasaan di tengah manusia semuanya benar? Kalau semuanya benar silahkan ikuti. Kalau semuanya benar, Anda berada di tengah-tengah sahabat, kebiasaan di tengah mereka semuanya benar, ikuti kebiasaan mereka karena semuanya benar. Tapi apakah zaman kita sekarang umat Islamnya seperti umat Islam zaman sahabat? Sehingga kita katakan semuanya benar, semuanya boleh. Jangan larang-larang mereka, biarkan saja mereka melakukan apa yang mereka mau. Yang penting niat mereka benar. Mereka tidak neko-neko, mereka sholat kok. Yang nggak salah, yang salah itu yang tidak sholat. Yang sudah sholat jangan diganggu-ganggu. Ya akhi, nggak paham kita cara beragama Anda.
Setelah kita sampaikan ini, terangkan ini, mereka mengatakan, kamu mau menang sendiri. Siapa yang mau mencari menang? Gak ada, beragama ini gak ada nyari menang, subhanallah. Gak ada Bapak Ibu. Kita hanya ingin satu menang saja. Menang yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang telah berjaya, sukses, dialah orang yang menang. Kita ingin hanya satu menang itu saja. Yang lain kita nggak mau. Tawadhu ya akhi, rendahkan diri kita untuk ilmu agama. Lihat ulama salaf, seorang menantu belajar ke mertuanya. Ini jangankan ke mertuanya, ke ustadznya saja nggak berani belajar. Tawadhu hanya untuk kajian umum. Begitu belajar Iqra, mulai hilang, mulai mengasingkan diri. Anak istrinya dimarah-marahin kalau nggak belajar Iqra, kalau nggak belajar tahsin. Dia sendiri mempertahankan kegengsian dan sifat malunya, sehingga mati dalam keadaan belum bisa baca Al-Quran dengan benar. Kira-kira apa alasan yang telah kita persiapkan di hadapan Allah di hari kiamat nanti? Jika Allah memperkarakan kita karena kita belum pandai membaca kitab sucinya, sedangkan Allah telah memberikan berbagai fasilitas, umur dan berbagai kesempatan untuk mempelajarinya. Tidakkah kita takut termasuk dari orang-orang yang Allah katakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dan barang siapa yang berpaling dari zikri Al-Quranul Karim, sebagaimana yang datang dari sebagian ulama tafsir, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia dan akhirat, dan kami bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Dia pun berkata, wahai Rabbku, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta, sedang diriku ketika di dunia dapat melihat? Maka Allah menjawab, karena telah datang kepadamu ayat-ayat kami, kemudian engkau meninggalkannya, maka demikian pula engkau ditinggalkan. Mau sekolah, mau kuliah, tapi nggak mau terbeban, nggak mau terikat. So, ini sifat yang jelek, apalagi dalam ilmu agama. Tapi yang lebih aneh dari itu, dalam urusan dunia dia siap terbeban, siap terikat, tetapi dalam urusan akhirat dia nggak mau punya beban dan nggak mau punya terikat. Ya, dia mau ahli biar terpilih dalam seleksi pemain bola. Ada beban nggak di situ? Beban, siang-siang dia harus latihan. Dia harus mengeluarkan uang, dia harus disiplin waktu. Demi apa? Supaya menjadi pemain bola yang terpilih misalkan di Banda Aceh. Supaya menjadi pemain futsal yang hebat. Beban ada. Waktu-waktu istirahat harus untuk latihan dan seterusnya. Kuliah juga demikian, beban, banyak bebannya. Dari mulai waktu, uang, kedisiplinan, ya, dan seterusnya. Lalu kenapa yang bahasa Arab seminggu 2 kali kita nggak mau punya beban? Nggak mau terikat, kan aneh. Ini yang namanya lemah anak muda ini. Ya. Dan ini rata-rata yang penyakit yang menimpa orang-orang yang belajar bahasa Arab. Putus di jalan. Sebab putusnya banyak. Yang pertama, mungkin sudah mulai merasa sulit. Ya, sudah mulai merasa sulit. Sebenarnya itu sugesti. Karena itulah senjata syaitan. Kalau untuk agama dibuat sugesti sulit. Tapi kalau untuk ilmu dunia dibuat sugesti mudah. Padahal bahasa Mandarin apa kurang sulitnya? Ada aja yang bisa mempelajarinya. Walaupun dia harus mengeluarkan sekian juta uang untuk ngeles bahasa Mandarin, bahasa Jerman, Perancis dan seterusnya. Untuk bahasa Arab, kita dari kecil udah kedengar bahasa Arab, ya kan? Semenjak lahir kita udah dengar lafaz adzan, lafaz al-Fatihah dan seterusnya. Kenapa dibilang sulit? Itu dibuat sugesti oleh syaitan. Kenapa? Karena orang kalau udah bisa bahasa Arab, pasti dia semakin dekat dengan Allah. Dia akan memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi. Dia bisa membaca kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab gundul. Terkhusus bahasa Arab ini, kata Syekh Utsaimin, awwaluha sa'bun wa akhiruha sahlun. Awalnya aja sulit bahasa Arab itu. Akhirnya pasti mudah. Maka orang yang mau bahasa Arab itu mudah harus merasakan kesulitan terlebih dahulu di awal belajar. Orang nggak pernah merasakan kesulitan belajar bahasa Arab tidak akan pernah bisa bahasa Arab.
Terkadang banyak teman-teman yang tidak ikut kajian kecewa. Ya, orang kenapa kamu cukur jenggot? Saya kecewa. Cukur jenggot kecewa sama teman-teman, kecewa sama ustadz, atau kecewa sama teman-teman sepengajian. Karena itu kadang banyak masalah yang terjadi. Jadi selama ini kamu berhijrah, selama ini kamu istiqomah, selama ini kamu ingin mengharapkan kebaikan, itu untuk siapa? Untuk Allah apa untuk manusia? Kalau untuk Allah, Allah hidup selama-lamanya. Allah itu tempat kita beribadah kapan saja, dalam keadaan senang, dalam keadaan sulit. Tapi kalau kita menggantungkan agama kita dengan manusia, ya kita pasti akan kecewa dengan yang namanya manusia. Nggak mungkin kita dengan manusia itu nggak pernah kecewa, nggak mungkin. Pasti kita akan kecewa. Jangankan sama teman, kita punya orang tua, kita punya bapak, kita punya istri. Ada nggak hal-hal yang kadang kita kecewa sama orang tua kita? Apakah salah kita ataukah orang tua kita yang salah? Yang penting kita kan ada kecewa sama mereka. Sama istri kita, ada nggak antum kesal sama istri, kecewa sama istri? Pasti ada. Lah apalagi sama teman-teman yang nggak ada hubungan suami istri, nggak ada hubungan ayah dan ibu, pasti kita akan kecewa dengan mereka. Ya makanya kalau kita menggantungkan hati sesuatu itu kepada manusia, pasti kita akan kecewa. Makanya sebagian para ulama salaf terdahulu, sebelum mereka belajar itu mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditutup aib dari gurunya. Atau aib gurunya nggak terlihat oleh mata dia. Kenapa mereka berdoa dengan doa seperti ini? Karena mereka sadar orang yang akan mereka datangi itu adalah manusia yang bukan malaikat Jibril. Yang namanya manusia pasti dia nggak suka. Bahkan sekaliber Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, ada orang-orang yang kecewa dengan beliau. Akhirnya mereka menjauhi dari majelisnya Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Kemudian Sufyan bin Sa'id mengatakan mereka itu orang dungu. Ya seakan-akan Sa'id bin Ats-Tsauri ingin memberikan pesan, kemanapun dia pergi kalau selama dengan manusia pasti dia akan kecewa dengan manusia. Pasti dia ada yang gak suka dengan manusia. Lah ini sekalibernya Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, apalagi kita, apalagi manusia yang kita ajak bergaul hari ini. Walaupun dia sudah ngaji, walaupun dia sudah kalibernya hafal Quran, walaupun kalibernya dia sudah ustadz atau apapun yang di atas itu lagi, tetap kalau dia namanya manusia kita pasti akan kecewa. Jadi jangan pernah mengikat sesuatu itu pun dengan manusia. Kita pasti akan kecewa, pasti. Ya maka di sini kita harus tanamkan hijrahnya kita untuk Allah. Ya, nah apapun ujian cobaan yang kita hadapi, pasti kita akan tidak akan urusan dia. Dia mengecewakan saya, nggak ada urusan dia, nggak ada urusan dia, bukan punya surga. Neraka bukan punya dia, yang punya surga neraka kan Allah. Yang memerintahkan saya pelihara jenggot kan Allah. Yang seluruh saya belajar kan Allah, bukan dia. Jadi kalaupun saya kecewa sama dia, tetap saya akan menjalankan perintah Allah. Jadi indikasinya seseorang terkadang nggak benar hijrahnya atau nggak ikhlas dalam dia berhijrah ketika dia punya masalah dijauh. Alasannya nanti kecewa sama ikhwan. Ini kan ajib ini. Seperti itu. Iya, di sana disebutkan oleh para ulama, taubat itu ayuhal ikhwah bukan hanya taubat dari dosa saja. Bukan hanya taubat ketika kita berbuat maksiat saja. Di antara bentuk taubat yang wajib untuk seseorang bertobat ketika dia meninggalkan amalan soleh. Dia harus bertobat ketika dia meninggalkan amalan soleh, harus bertobat juga. Ya, tadinya dia istiqomah, tadinya dia baca Quran, tadinya dia rutin kajian, semangat hadir di majelis ilmu, dia tinggalkan semuanya. Dia harus bertobat dari perbuatan ini karena dia telah meninggalkan apa? Sesuatu anugerah kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, kemudian dia tinggalkan. Allah memberikan kemudahan kepadanya, Allah menanamkan kelezatan dalam hatinya. Kemudian dia tinggalkan. Bukankah ini lari daripada rahmatnya Allah? Lari dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sering terkadang terfikir dalam benak kita, saya di awal-awal mengenal kajian, saya begitu khusyuk hadir di kajian. Tapi sudah semakin lama, semakin ke depan, rasa khusyuk itu hilang dari diri saya. Siapa yang kita salahkan sebenarnya?
Kajiannya kita salahkan, Al-Qur'annya kita salahkan, hadis Rasulullah SAW kita salahkan, atau diri kita yang kita salahkan? Hah? Kenapa kelezatan itu hilang dari kita? Kenapa? Tidak lain, itu banyak sebab, dan insya Allah ini akan jadi pembahasan kita di kajian-kajian lainnya. Di antara sebabnya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita baru mulai berhijrah, kita takut dengan dosa. Setelah kita mengetahui ilmu, oh ternyata dosa kecil itu bisa dihilangkan dengan sholat, atau sholat dengan sholat yang lainnya, waktu Ramadan dengan Ramadan yang lainnya. Oh selama itu bukan dosa syirik, ya maka itu masih bisa diampunkan oleh Allah. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, Allah itu rahmatnya luas, dan yang semisalnya. Inilah yang menjadi pokok dan sanda atau menjadi sebab terbesar di antara sebab-sebab yang ada. Kenapa kita tidak lagi lezat hadir di kajian? Ini kata para ulama, di antara dalil bolehnya berangan-angan mengatakan aduhai seandainya terhadap sesuatu yang telah terjadi bukan dalam rangka mengkritik takdir, tetapi dalam rangka penyesalan atas kebaikan yang ditinggalkan atau maksiat yang telah dilakukan. Ya laitani, aduhai seandainya aku melakukan yang saat itu. Beliau melakukan aduhai, mengucapkan aduhai bukan sebagai bentuk protes terhadap takdir yang telah Allah takdirkan, tetapi sebagai bentuk penyesalan terhadap kebaikan yang telah beliau tinggalkan. Dan bahasa yang seperti itu banyak di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, seperti sabda Nabi setelah beliau melakukan haji, "Lau istaqbaltu min amri mastadbart." Seandainya aku melakukan perkaraku ini, maka tentunya aku tidak meninggalkannya. Artinya seandainya beliau melakukan tamattu', maka tentunya beliau tidak akan meninggalkan tamattu'. Hanya saja beliau saat itu melakukan dengan cara qarin hajinya. Di sini Nabi menyesal kenapa tidak tamattu, tetapi bukan sebagai mengkritik atau kecewa dengan suatu takdir yang Allah takdirkan, tetapi sebagai sebuah penyesalan terhadap kebaikan yang ditinggal. Syekh bin Baz menyatakan masa sekarang masa kelemah lembutan. Ya, ada orang-orang yang memang dia ada di situ, ya, karena iman yang sudah lemah, ya, tetap salah, kita katakan salah, ya, karena dia ingin cari perhatian, ya, ingin ya biar enggak nimbul fitnah, tetap salah, kita katakan salah. Tetapi begitu dia ditahdir, dijauh, langsung sekaligus dia balik setir. Sekaligus dia ikut sebelah sana. Padahal kalau setelah kejadian itu dia dipanggil, diberikan uzur, dinasehati untuk tidak melakukannya lagi, mungkin dia akan ya kembali kepada sunnah dan tidak akan melakukan hal itu kembali. Maka dalam menyikapi individu kita hendaknya berhati-hati. Seperti pertanyaan Imam Abu Daud kepada Imam Ahmad, ya, aku melihat seseorang berjalan dengan ahlul bid'ah, afa usallim alaih, apakah aku boleh memberikan salam kepadanya? Dia sunnah, ahlus sunnah, berjalan dengan ahlul bid'ah. Kan kaidahnya apa? Orang yang bersama ahlul bid'ah kan kaidah umumnya. Apa kata Imam Ahmad? Kamu nasihati dulu dia. Berarti dalam penerapan individu manusia terhadap individu manusia, ulama kita bersikap hati-hati. Contoh lainnya, faedah yang saya dapatkan dari Syekhuna Yasin Al-Adini rahimahullah ketika belajar Aqidah At-Tahawiyah, Affan bin Muslim. Ini salah satu guru Imam Ahmad, guru Imam Bukhari, seleting dengan Imam Ahmad. Beliau salah satu ulama yang kokoh tatkala terjadi fitnah Al-Quran. Kita tahu ya, fitnah Al-Quran, Ma'mun, ya, yang 3 periode penguasa yang mewajibkan ulama untuk menyatakan Al-Quran makhluk, yang enggak mau mengucapkannya ada yang dibunuh, ada yang dipenjara. Di antara Imam Ahmad, di antara yang kokoh adalah Affan bin Muslim. Sampai beliau diboikot oleh negara. Ulama di masa itu kan diberikan uang bantuan oleh Baitul Mal. Beliau salah satu ulama yang diboikot, tidak lagi diberikan bantuan. Suatu ketika datang seorang murid kepada Imam Ahmad mengadu bahwa dia melihat Affan bin Muslim membaca Al-Quran di atas kuburan, di atas mayat, itu orang yang meninggal. Kata Imam Ahmad, diam kamu diam, biar saya yang datangi beliau, saya yang nasihatinya. Maka Imam Ahmad mendatanginya.
Jadi sebelumnya Imam Ahmad menyatakan fa innahu thabat indal fitnah, indal mihnah. Karena Imam Affan bin Muslim ini seorang ulama yang kokoh mempertahankan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, ketika terjadi ujian ini. Singkat ceritanya, ketika Imam Ahmad bertanya, apa yang menyebabkan engkau melakukan demikian? Apa jawabannya? Demi sesuap nasi untuk diriku dan keluargaku. Karena terkadang suatu fitnah yang melanda luar biasa, kita terkadang hanya tahu langsung memboikot, tidak memberikan solusi. Kan dahsyatnya banyak. Ujian lapar nggak mudah. Kita mungkin mudah menyampaikan hadis sabar lapar di atas mimbar Jumat. Coba kita diuji dengan kelaparan, seminggu nggak ada nasi di rumah. Ya, naudzubillah, bisa-bisa murtad kita jamaah. Bisa-bisa murtad. Ada ajakan untuk murtad. Kasih nasi, ya, kasih uang, istri sakit, anak sakit, pempes sudah seminggu nggak ada, di rumah udah berserakan tanpa pempes, kotoran. Ada yang nawarin duit tapi harus menyimpang. Nggak mudah itu jamaah. Tapi mereka tetap menyampaikan tentang bahayanya bid'ah dan seterusnya demi sesuap nasi. Wahai Abu Abdillah, ya, maka di masa Al-Mutawakkil atau Wathiq Billah yang periode keempat yang membela ulama Ahlussunnah, beliau kembali lagi diberikan bantuan. Maka dalam menyikapi individu orang yang menyimpang, yang kita tahu sebelumnya dia berada di atas kebenaran, di atas tauhid, di atas sunnah, hendaknya berhati-hati. Karena kata para ulama, ya, mengeluarkan orang dari jalan yang benar itu mudah, tapi memasukkan orang ke jalan yang benar itu sulit. Makanya Syekh Al-Imam, ana ingat ketika ada beberapa ustadz kunjungan ustadz dari Indonesia, saya waktu itu di Makbar, saya masih ingat sampai sekarang nasihat Syekh Al-Imam, menjaga orang yang sudah di dalam sunnah itu jauh lebih penting dan utama daripada mencari orang yang di luar sunnah untuk masuk ke dalam sunnah dengan mengorbankan orang yang sudah ada di dalam sunnah. Penting jamaah, ya, harus benar-benar kita punya sifat sabar, saling mengalah, saling memaklumi, memberikan udzur, saling nasihat menasihati, ya. Menjaga orang yang sudah berada di atas sunnah itu jauh lebih penting, ya, daripada, ya, mengajak yang di luar ke dalam sunnah. Apalagi demi yang belum jelas masuk ke sunnah, kita korbankan saudara kita yang sudah di dalam sunnah. Ini nasihat yang sangat membekas di hati ana dari Syekhuna Muhammad Al-Imam rahimahullah ta'ala. Nah, kita sering interaksi dengan dalam WhatsApp, dalam grup-grup. Kita milih-milih kata-kata ketika berinteraksi di WhatsApp. Banyak orang pandai ngomong langsung baik, tapi dia tidak pandai bercakap-cakap dalam WhatsApp, sehingga kata-katanya kasar, dia tidak sadar. Ya, maka seorang sebelum menulis dia pikirkan ini bagus atau tidak, manfaat atau tidak, menyenangkan kawan-kawan atau tidak, menjengkelkan atau tidak, apakah harus di sini disampaikan ataukah perlu dijapri. Ini semua seorang muslim harus berpikir, tidak asal yang ada di kepalanya dia sampaikan. Ya. Seorang muslim harus cerdas. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia ucapkan yang baik atau dia diam. Itu berlaku pada tulisan, itu berlaku pada komentar, itu berlaku pada analisa. Jangan dia hanya berpikir tentang hari akhir, kita ngomong ketika komentar tidak mikir. Kita nulis di grup, hati-hati. Ini benar enggak? Diridhoi Allah atau tidak? Dipikirkan. Efeknya bagaimana? Dipikirkan. Kalau kita ragu-ragu enggak usah ngomong. Kadang kita mau ngelucu aja ya. Kita ini suatu lucu, kita mau tulis di grup. Aduh, ini boleh enggak ya? Pikir secara syariat. Ini lucunya ada bohongnya enggak? Mikir secara syariat. Ini nyinggung teman enggak? Karena terkadang lucu-lucu menyinggung teman ya. Kita kadang ingin melucu tapi ternyata teman tersinggung ya. Ada konsep dalam Islam itu ithar. Ithar ini artinya memprioritaskan orang lain. Contoh, kita makan berlima, sama-sama mesen jus nanas fresh. Datang, baru 1 jus, 4-nya ketunda. Karena kita paling dekat dengan waitersnya, dia kasih ke kita. Nah, kita kasih teman kita, lu dulu deh. Nah, memprioritaskan orang lain itu namanya ithar. Kita dapat nasi box atau nasi bungkus karena ada acara. Ngelihat teman kita belum dapat, makan duluan. Lu gimana? Gampang.
ternyata nggak dikasih lagi, nggak apa-apa. Itu ithar. Dan ithar hukumnya sunnah. Hanya saja jamaah, dalam ibadah ithar hukumnya makruh. Contoh, saf pertama bagi laki-laki tinggal satu yang kosong. Kita mau maju, sebelah kiri kita mau maju juga. Biasanya kalau di masyarakat gimana? Silakan Pak. Oh itu makruh. Kita masuk. Karena ini saf pertama ini ibadah. Dan kita ithar dalam masalah dunia itu pun karena berlomba-lomba mendapatkan pahala kan sebenarnya. Kenapa kita prioritaskan nasi bungkus kita sama teman kita yang jalan sama kita? Karena kita ingin berlomba-lomba dapat pahala, ingin lebih cepat dapat pahala dibanding dia. Dan itulah konsep yang benar. Musara'ah, bersegera, dan ada sisi kompetisi di sana. Seorang muslim memastikan dirinya atau individu tertentu pasti masuk syurga. Individu batang hidung, kecuali telah dipastikan oleh Al-Quran dan hadis. Kita katakan para sahabat pasti masuk syurga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Karena mereka telah dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun selain mereka, tidak boleh. Kecuali ada hadis Nabi, misalkan Nabi memuji Uwais Al-Qarni. Atau tabi'in dan tabi'un tabi'in, itu pun dipuji oleh Allah generasi mereka secara umum. Adapun selain individu yang telah dipastikan oleh Allah ke dalam syurga di dalam Al-Quran dan hadis atau sebaliknya dalam neraka, maka kita tidak boleh memvonisnya ya, kecuali misalkan kita katakan dia ini insya Allah, misalkan dia udah mati insya Allah masuk syurga, maksudnya kita berharap dia masuk syurga. Kenapa? Karena kita lihat dia insya Allah dia husnul khotimah, karena kita lihat sehari-harinya dia di atas tauhid, bukan pelaku syirik, bukan pelaku bid'ah, bukan pula pelaku maksiat. Atau sebaliknya dia mati dalam keadaan kafir, tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, tidak mengucapkan dua syahadat, tidak salat, atau telah jatuh ke dalam pembatal-pembatal Islam yang nyata dan sampai matinya dia tidak bertaubat, maka itu tidak diragukan akan kekekalan dia dalam neraka Allah. Karena sekian ayat Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam berkata kepadaku, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan sekali-sekali engkau meremehkan kebaikan apapun meskipun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah tersenyum. Hadis ini adalah motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa semangat untuk beramal soleh. Apakah amal soleh tersebut menurut pandangan kita besar ataupun menurut pandangan kita kecil, tetap hendaknya semangat karena umur terbatas dan pahala bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala jika disertai dengan niat yang tulus. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan la tahqiranna, larangan. Jangan sekali-sekali engkau meremehkan minal ma'rufi syai'an, kebaikan apapun. Kebaikan yang terkait dengan amal zahir, amal lisan maupun terkait dengan amal batin, yang namanya kebaikan maka lakukanlah. Jangan sekali-sekali engkau meremehkan. Kemudian Nabi SAW mencontohkan tentang suatu amalan yang mungkin banyak di antara kita melakukannya dan kita tidak merasa itu sebagai ibadah, yaitu senyum kepada saudara. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, meskipun hanya sekedar tersenyum ketika bertemu dengan orang lain. Maka seorang berusaha untuk mengamalkan kebajikan apapun, dan kalau dia sudah tersenyum hendaknya dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena senyuman adalah amalan duniawi, hanya bisa mendapatkan pahala jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang ada yang dari sananya memang mudah tersenyum, dan ada yang senyum jarang, dan ada yang berat untuk tersenyum. Ketika dia mendengar hadis ini bahwasanya senyuman bisa mendatangkan pahala, maka dia berusaha untuk bisa tersenyum karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjadi pembantu Nabi selama 9 atau 10 tahun, dia berkata, laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin atau 9 sinin. Sungguh aku pernah menjadi pembantu Nabi selama 9 tahun atau 10 tahun. Dan Nabi tidak pernah berkata kepadaku perkara yang aku tinggalkan. Nabi berkata, halla fa'alta hadha, atau yang perkara yang aku lakukan kemudian Nabi mengatakan halla tarakta hadha.
Nabi tidak pernah berkata kepadaku yang aku tinggalkan, kenapa kau tidak kerjakan? Nabi tidak pernah berkata kepadaku yang aku kerjakan, kenapa tidak kau tinggalkan? Tidak pernah Nabi ngomong begitu sama Anas bin Malik. Bukan 1 bulan, 9 tahun. 10 tahun Nabi tidak pernah ngomong begitu kepada pembantunya. Coba kira-kira di zaman sekarang, adakah majikan yang nggak pernah ngomong sama pembantunya demikian? Bahkan tiap hari diomelin sama majikan. Nabi SAW 10 tahun menjadi majikan Anas bin Malik, tidak pernah Anas dikatakan demikian. Kalau Nabi menegur dengan cara yang halus, dengan cara yang bijak, tidak menegur demikian kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan ini sudah cukup membuktikan Nabi adalah seorang Nabi, karena nggak ada orang yang mampu memiliki akhlak seperti ini. Dari ujung Sumatera untuk Indonesia, menebar dakwah, menebar sunnah. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, alhamdulillah di pagi hari ini kita berkumpul, dan syukran kepada panitia yang memberikan kepada saya kesempatan untuk sedikit memberikan tausiah sesuai dengan kemampuan ilmu saya tentunya, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang fitnah. Apa itu hakikat daripada fitnah? Fitnah secara bahasa itu artinya banyak, Pak. Fitnah terkadang artinya ujian. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan berikan kepada kalian kesenangan dan kesusahan sebagai ujian. Fitnah terkadang artinya adab. Allah berfirman, dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum tasta'jilun. Rasakanlah fitnah kalian ini. Ini yang dahulu kalian minta dipercepat. Maksudnya itu adab. Fitnah juga mempunyai makna perpecahan dan semua penyimpangan-penyimpangan dari agama. Kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang fitnah, akan kita dapati akhul Islam, Rasulullah SAW menyebutkan banyak sekali macam-macam fitnah. Di antaranya seperti yang Nabi ajarkan kepada kita, berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka Jahannam. Dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dari azab kubur. Dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah hidup dan mati. Dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah Masihud Dajjal.
Apa yang dimaksud dengan fitnah hidup dan fitnah mati? Sebagian ulama mengatakan fitnah hidup artinya semua ujian-ujian yang kita rasakan ketika kita hidup. Berupa fitnah syahwat, fitnah syubhat. Demikian pula berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada kita ketika kita masih hidup. Adapun yang dimaksud dengan fitnatul mamat, fitnah kematian. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan fitnah kematian yaitu saat kita sakaratul maut. Datangnya syaitan untuk menggoda kita, Pak, agar kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hadam wa a'udzubika minat taraddi wa a'udzubika minal haraq wa a'udzubika minal gharaq wa a'udzubika min an amuta ladighan wa a'udzubika min an yatakhabbatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk tertimpa runtuhan. Aku berlindung kepada Engkau untuk mati dalam keadaan jatuh dari tempat tinggi. Aku berlindung kepada Engkau dari terbakar. Aku berlindung kepada Engkau dari tenggelam. Dan aku berlindung kepada Engkau dari meninggal dalam keadaan terkena bisa kalajengking atau ular. Dan aku berlindung kepada Engkau untuk digoda syaitan saat kematian. Jadi ketika kita meninggal dan ketika kita sakaratul maut, disitulah memang syaitan mengeluarkan seluruh kemampuan dia untuk apa? Menggoda kita. Nah, ini fitnah. Nah, sebagian ulama menafsirkan fitnah kematian itu maksudnya ini. Sebagian lagi ulama mengatakan yang dimaksud dengan fitnah kematian itu apa yang terjadi di alam kubur. Namun wallahu a'lam yang paling kuat pendapat yang pertama ini. Ya. Kenapa? Karena yang terjadi di alam kubur itu sudah disebut oleh Rasul dengan adab kubur. Ya. Nah, ini akal Islam, saudaraku. Juga disebutkan dalam hadis Nabi menyebutkan fitnah jenis lainnya. Nabi mengatakan akan munculnya fitanun kaqita'il lailil mudlim. Fitnah-fitnah yang bagaikan belahan malam yang gelap sekali. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Di waktu pagi seseorang masih mukmin, di waktu sore dia sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di waktu sore dia masih mukmin, di waktu pagi dia sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Di mana ia menjual agamanya hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia. Apa yang dimaksud dengan fitnah bagaikan malam yang gelap ini, Pak? Sebagian ulama seperti Al-Hasan Al-Basri menafsirkan, yang dimaksud yaitu seseorang di waktu pagi masih meyakini keharaman sesuatu yang Allah haramkan. Di waktu sore dia sudah menghalalkan. Di waktu sore dia masih mengharamkan yang haram. Di waktu pagi dia sudah menghalalkan. Artinya apa? Artinya saking beratnya syubhat pemikiran di zaman itu, Pak. Sehingga seseorang itu sangat mudah akidahnya itu tergelincir. Ya, seperti di zaman sekarang kita lihat banyak, Pak. Orang-orang yang Masya Allah tadinya di atas akidah yang bagus, gara-gara melanglang buana, membuka website-website yang abu-abu, terkena syubhat-syubhat yang ada di media sosial,
Akhirnya apa Pak? Berubah akidahnya. Terkena syubhat pemikiran. Mudah sekali, seperti di zaman sekarang ini, akhwat Islam, saudaraku seiman. Ya. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, fitnah yang bagaikan belahan malam yang gelap. Yang menjadikan seseorang di waktu pagi itu mukmin, di waktu sore sudah apa? Kafir. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Oleh karena itu Hudzaifah ibn Yaman mengatakan minal fitnah, termasuk bagian daripada fitnah adalah seseorang masih melihat sesuatu itu haram, lalu besoknya dia sudah menghalalkan. Ini fitnah, saudaraku sekalian. Azani Allah wa iyyakum. Banyak tidak Pak orang-orang seperti ini Pak? Saya punya teman waktu dia dulu masih ngaji, ya. Dia keras terhadap syirik, dia melarang bid'ah. Pas dia cari kedudukan kursi, Pak, terfitnah oleh kedudukan. Tiba-tiba subhanallah, yang dulu dia ingkari, sekarang dia katakan gak masalah. Yang penting gimana caranya kita bisa dapat suara. Gimana supaya kita dapat kedudukan dan yang lainnya. Subhanallah, berubah Pak. Ya, 180 derajat berubah. Hanya karena ingin mendapatkan apa? Kedudukan. Fitnah, wallahi fitnah ya akhul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhul Islam. Ya. Seorang mukmin itu jangan pernah merasa aman dari fitnah, Mas. Wasiat salafus saleh mengatakan, ya, la ta'man ala nafsika minal fitnah ma dumta hayya. Jangan sekali-kali kamu merasa aman dari fitnah selama kamu masih hidup. Jangan, Pak, jangan. Apalagi yang namanya syubhat, ya akhi, menyambar-nyambar, Pak. Hati kita ini lemah, Pak, lemah sekali. Selamatnya hati kita dari fitnah dan syubhat, wallah itu hak keselamatan yang luar biasa. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Jadi fitnah, akhi, ya, yang ingin saya sebutkan, bahas, yaitu fitnah yang ada di zaman ini, Pak. Yang kita sekarang hidup di zaman ini. Karena kita hidup ini di zaman fitnah yang dahsyat sekali, Pak. Kita lihat di zaman sekarang, Pak, fitnah syirik, ya, merajalela. Kesyirikan, menyembah selain Allah, mengagungkan kuburan dan yang lainnya. Fitnah, bid'ah, dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Luar biasa. Ya. Dan itu kita dapatkan, ya akhul Islam, dalam kehidupan kita masalahnya. Bahkan kita sering masuk dalam dunia maya sana, dunia internet, pasti tidak akan pernah lepas dari fitnah ini, Pak. Fitnah pemikiran yang luar biasa sekali yang bisa merusak akidah-akidah kita, ya akhwat Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Belum lagi fitnah syahwat di zaman sekarang, ngeri, Pak. Fitnah wanita yang mengumbar aurat. Ya, banyak ikhwan akhwat terkadang chatting-chattingan. Ya. Di Facebook dan yang lainnya. Ada akhwat cadaran tapi dua-duaan sama ikhwan tanpa mahram dan bukan mahramnya. Ada ikhwan berjenggot, Masya Allah, chattingan sama akhwat yang bukan mahram sampai jam 3 malam. Ada ini, Pak, bukan tidak ada. Ini fitnah namanya, Pak.
Belum lagi fitnah tahdzir-tahdziran. Ya. Si anu mentahdzir si anu, yang ini mentahdzir si anu. Dengan tanpa bukti yang nyata. Serampangan. Mudah mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah hanya karena masalah-masalah ijtihadiyah. Gara-gara si anu misalnya suka selfie, wah ini manhaj selfie ini, dikeluarkan dari manhaj salaf, langsung ditahdzir, langsung dihajar. Gara-gara ya permasalahan duit, saling apa namanya? Saling gontok-gontokan, tidak mau salam lagi, dan yang lainnya. Fitnah ini Pak, fitnah. Belum lagi orang-orang yang berani berbicara dalam agama dengan tanpa apa? Ilmu. Kalau bicara sebatas dengan ro'yunya, pendapatnya aja udah. Gak bawa dalil, wala pendapat para ulama. Belum lagi para penuntut ilmu yang mereka lebih senang berkomentar daripada apa? Mendengar. Iya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Fitnah yang ada. Nah inilah saudaraku sekalian, ini kenyataan yang tidak bisa kita ya hindari, dan ada pada, bahkan terkadang kita sendiri terkena fitnah itu ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum, apa yang harus kita lakukan akhir menghadapi fitnah-fitnah yang begitu dahsyat seperti ini? Karena seorang mukmin tuh Pak sangat takut sekali kalau dia terkena fitnah. Makanya Rasulullah SAW ketika mengabarkan tentang munculnya fitnah Pak, kata Rasulullah SAW, taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati summa tankashif, summa taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi wa hadhihi. Datang fitnah, maka si mukmin berkata, ini yang akan membinasakan diriku. Lalu fitnah itu pergi, kata Rasulullah. Summa taji'ul fitnah, lalu datang lagi fitnah yang lain. Fayaqulul mu'min hadhihi wa hadhihi. Si mu'min akan berkata, ini yang akan membinasakanku. Oh, Masya Allah. Si mu'min dengan ilmunya tahu ini fitnah. Dia mengatakan, hadhihi muhlikati. Ini fitnah yang akan membinasakan diriku. Masya Allah. Itu mu'min Pak. Beda dengan orang yang kurang imannya atau kurang ilmunya. Dia tidak sadar kalau dia ternyata sudah terkena apa? Fitnah, bahkan tidak menganggap itu fitnah. Adapun mukmin yang Allah selamatkan, dia akan melihat ini fitnah dan dia takut akan bisa menghancurkan agama dia. Makanya Nabi mengatakan demikian. Hadhihi muhlikati, ini yang akan membinasakan diriku. Masya Allah. Maka mukmin Pak lari dari fitnah sejauh-jauhnya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Bukhari dalam sahihnya, beliau bersabda, yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanam yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir sebaik-baiknya harta seorang muslim adalah kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung dan di lembah-lembah. Ia lari membawa agamanya dari fitnah, subhanallah. Ia lari dari fitnah, dari apa? Dari fitnah. Bukan malah mendekat, nggak kayak kita, Pak. Kalau kita terkadang senangnya mendekati fitnah, Mas. Ya. Ada tempat-tempat yang di situ banyak maksiat. Kita malah datang dengan alasan apa? Mau tadabbur alam. Antum ngapain ke sana? Mau tadabbur alam. Antum tahu kan sendiri di sana banyak perempuan telanjang. Ya akhi,
Niat anak kan udah bener, mau tadabbur alam, tidak bisa mas. Lari dari tempat fitnah. Makanya kata para ulama, jangan mendekati tempat-tempat yang di situ banyak kemaksiatan kecuali kalau kita butuh saja. Ada kebutuhan dan ada maslahat yang lebih besar di sana. Saudaraku seiman, Nabi SAW mengabarkan begitu. Ya firru bidini minal fitan. Lari dari fitnah. Lari dari fitnah, saudaraku sekalian. Bukan malah mendekati fitnah ya akhwal Islam. Ketika Nabi mengabarkan akan munculnya fitnah Dajjal ya. Nabi mengabarkan apa? Idza sami'tumud Dajjal bi ardin falyan'an. Idza sami'a ahadukum ad-Dajjal bi ardin falyan'an. Apabila seseorang dari kalian mendengar Dajjal telah sampai di suatu tempat, hendaklah ia menjauh, Pak, menjauh. Mungkin kalau kita kan terkadang orangnya suka penasaran gitu kan. Ada Dajjal, penasaran mah nggak deketin, mana yang Dajjal? Kayak gimana Dajjal? Nabi menyuruh lari. Jangan dekati. Demikian pula kita. Terkadang ketika kita tahu itu fitnah atau mendengar dari orang yang terpercaya bahwa ini fitnah, kita malah penasaran, pengen buka, pengen lihat dan yang lainnya. Saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Ini akhi, ya. Apa bahayanya fitnah untuk hidup kita, Pak? Bahayanya yang pertama, akhi. Fitnah itu menghitamkan hati, Pak. Hati kita menjadi kelam. Bahkan seseorang tidak lagi bisa membedakan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Demikian Nabi SAW mengabarkan dalam hadis yang sahih. Ya. Di mana Nabi SAW mengabarkan akan datangnya zaman fitnah, kata Rasulullah SAW. Sehingga kemudian kata Rasulullah di zaman itu hati terbagi menjadi dua. Hati yang pertama, qalbun aswad murbad kalquzi mujakhia. Hati yang hitam kelam bagaikan apa? Cangkir yang dibalikan. La ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru munkara. Dia sudah tidak lagi mengenal yang ma'ruf dan sudah tidak lagi mengingkari kemungkaran. Ya. Wal akhar, ada hati yang satu lagi apa? Qalbun abyad. La tadurru fitnatun madamatis samawati wal ard. Hati yang putih bersih yang tidak akan dibahayakan oleh fitnah selama langit dan bumi masih ada, kata Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk yang kedua nih, Pak. Iya. Cuma masalahnya, Pak, fitnah itu akan terus ditampakkan ke hati. Dan terus, Pak, kata Rasulullah, tu'radul fitan alal qulubi ka'ardil hasiri udan uda. Fitnah itu akan dijalin dalam hati seperti tikar dijalin seutas demi seutas. Fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Maka hati mana saja yang menerima fitnah akan diberikan di hati itu goresan hitam, kata Rasulullah. Wa ayyu qalbin ankaraha, dan hati mana saja yang mengingkari fitnah nukitat fi qalbi nuktatun bayda, akan diberikan goresan putih di hatinya itu. Subhanallah. Maka di sini penting berarti, Pak, kita harus mengenal hakikat fitnah itu apa. Iya. Saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Jadi ini bahaya yang pertama, Pak, dari fitnah. Membuat hati kita apa? Kelam. Nggak bisa lagi membedakan mana ma'ruf, mana apa? Mungkar.
hatinya setidaknya sudah tidak lagi mengingkari kemungkaran, itu aja udah kena fitnah dah. Antum kalau masuk mall ya, pas ngelihat aurat, astagfirullahaladzim. Di awal-awal istighfar, Pak. Kedua kali istighfar juga, Pak. Ketiga kali masih istighfar, Pak. Tapi udah keseringan, udah nggak istighfar lagi, Pak. Udah saking seringnya, bukan lagi mengingkari, malah menikmati, Pak. Kalau sudah seperti ini berarti kita sudah terkena apa? Fitnah. Berarti hati kita sudah tidak lagi mengingkari kemungkaran itu. Musibah. Kalau antum melihat ada kuburan yang disembah, hati antum mengingkari tidak? Ketika hati antum mengingkari, alhamdulillah, antum masih bersih dari fitnah ini. Tapi ketika hati sudah tidak mengingkari, ini saja sudah mulai masuk apa? Fitnah. Ini dahsyat ya akhul Islam, azani Allah wa yakum fitnah. Ini bahaya yang pertama, membuat hati itu apa? Kelam. Bahaya yang kedua, Pak, daripada bahaya fitnah, yaitu akal Islam menyebabkan seseorang tidak bisa istiqomah. Orang yang dia tenggelam dalam fitnah, bagaimana dia akan bisa istiqomah? Tidak mungkin. Orang yang hatinya tidak dijaga dari berbagai macam fitnah, sulit untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal akhi, istiqomah itu pemberian Allah yang paling mulia, Pak. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan apa? Kata beliau, al-istiqamatu afdalul karamat. Istiqomah adalah karomah Allah yang asyraful karamat, yang paling mulia, sudah. Banyak di antara kita ya menganggap karomah itu sesuatu yang sifatnya fisik saja, Pak. Ada orang nggak mempan dibacok, karomah. Ada orang yang bisa berjalan di atas air, karomah. Ada orang yang bisa terbang di udara, karomah. Itu karomah kecil, Pak. Karomah yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu apa? Dia bisa wafat di atas la ilaha illallah, istiqomah sampai meninggal dunia, itu dia asyraful karamah, kata Syekhul Islam Taimiyah. Karamah yang paling mulia sudah, yang Allah berikan kepada seorang hamba. Makanya ketika antum melihat ada orang yang sampai tua tetap Masya Allah rajin sholat berjamaah, kuat berpegang kepada sunnah, ini kita kagum sama orang kayak gini, Pak. Iya. Ini akhwat Islam saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi, jangan menganggap remeh fitnah. Karena kalau kita tidak bisa istiqamah, lalu kita jatuh terhadap fitnah dan mati di atas fitnah, kita matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Bahaya yang ketiga, akhi. Fitnah, akhi, menjauhkan kita dari ilmu yang sahih. Orang yang terkena fitnah, syubhat misalnya, terhalang hatinya dari ilmu yang benar. Terhalang hatinya dari pemahaman yang benar. Terhalang hatinya dari akidah yang sahihah. Terhalang. Antum melihat orang yang terkena, contoh misalnya ya, ada orang yang terkena fitnah sufiyah. Fitnah apa? Sufi, tasawuf. Yang mereka punya keyakinan, katanya orang kalau sudah sampai derajat wali, maka tidak perlu lagi apa? Syariat Nabi.
Di mana orang sufi itu, saudaraku sekalian, azani Allah wa yakum, ya, meyakini bahwa wali itu bisa lebih tinggi dari Nabi dan Rasul, Pak. Menurut orang sufi, mimpi wali itu hujah. Menurut orang sufi, wali itu nggak mungkin salah. Dan berbagai macam lagi pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu, Pak. Maka orang yang terkena penyakit syubhat seperti ini, Pak, susah sekali disampaikan Al-Quran. Qala Allah, qala Rasul. Apa kata dia? Tapi menurut wali fulan nggak begitu. Akhirnya yang dia jadikan parameter apa? Wali. Sehingga ucapan wali itu melebihi ucapan Allah dan Rasul. Orang kalau sudah terkena syubhat kayak gini, Pak, antum tegakkan dalil 1000 pun juga nggak bakalan didengar. Nggak bakalan didengar. Karena di hatinya Quran hadis itu kecil. Di hatinya yang paling besar adalah ucapan wali-walinya. Sama dengan orang yang terkena syubhat fanatik madhab. Quran hadis kalau bertabrakan dengan madhabnya wajib ditakwil, kata mereka. Sesuai dengan madhab. Akhirnya yang menjadi acuan dalam beragama mereka pendapat imam madhabnya, ya udah. Kalau ada Al-Quran atau hadis yang bertabrakan dengan pendapat imam madhab, imam ditolak atau ditakwil. Syubhat, Pak. Atau ada orang yang terkena fitnah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kelompok yang mendewakan akal. Yang menganggap akal itu lebih tinggi dari apa-apa? Dalil. Berat, Pak. Seperti yang dikatakan oleh Al-Fakhrur Razi. Ya. Kullu dalilin yu'aridul aql. Imma yuraddu au yu'awwal au kama qala. Setiap dalil yang bertabrakan dengan akal maka wajib ditolak atau ditakwil sesuai dengan akal. Bayangkan. Nah, kalau kena syubhat kayak ginian orang, Pak, susah. Yang dia dewakan akalnya, akal. Pokoknya setiap ada dalil yang bertabrakan dengan akal, tolak. Atau ditakwil sesuai dengan akal. Oh, maksudnya dalil itu bukan begini, tapi begini misalnya. Makanya kan munculnya orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah gara-gara kaidah ini, Pak. Masa Allah punya tangan? Gak mungkin Allah punya tangan. Gak masuk di akal katanya. Kalau Allah punya tangan berarti Allah tangannya butuh kepada tubuh dong. Terdiri dari tubuh yang saling membutuhkan satu sama lainnya dong. Gimana kata mereka? Gak masuk di akal ini. Jadi gimana dong? Takwil. Lalu bagaimana dengan ayat bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha? Justru dua tangan Allah terbuka. Kata mereka apa? Yang dimaksud yad dalam ayat itu nikmat. Bukan tangan, bukan. Ditakwil sama dia. Padahal bentuknya saja sudah menolak takwil seperti ini, Pak. Bentuknya saja sudah musanna, bal yadahu, justru dua tangan Allah. Kalau dia takwil menjadi nikmat, berarti apa? Justru dua nikmat Allah. Nikmat cuma dua, gak mungkin. Nah, saudaraku sekalian, azani Allah. Orang yang menolak Allah beristiwa di atas arasy, Pak. Kenapa mereka tolak? Karena menurut mereka nggak masuk di akal. Masa Allah butuh tempat? Kalau Allah beristiwa di atas arasy, Allah berarti Allah butuh tempat dong. Kalau Allah beristiwa di atas arasy, berarti Allah jism dong. Selalu yang mereka ini nih ya.
Kelompok-kelompok ini selalu alasannya apa? Jism. Iya. Dan anehnya Pak, orang-orang yang menetapkan adanya jism tubuh itu Pak, mereka sendiri berbeda pendapat Pak dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan jism itu Pak. Nah ini saudaraku sekalian, akibat daripada mendewakan apa? Akal. Pembahasan tentang masalah itu tentunya panjang ya. Intinya apa maksudnya? Orang yang terkena fitnah syubhat akan terhalang dari pemahaman yang apa? Yang sahih. Kalau Ahlussunnah mengatakan Allah beristiwa di atas arasy sesuai dengan keagungannya. Bukan berarti Allah butuh tempat, tidak. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh arasy. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, mudah bagi Allah. Simple Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi gara-gara terkena penyakit syubhat tadi, susah itu Pak. Mengimani dalil itu Pak, susah. Iya. Inilah saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Fitnah itu malah menghalangi seseorang dari apa? Ilmu yang benar dan pemahaman yang benar. Bahaya selanjutnya akal Islam daripada bahaya fitnah, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum, bahwa fitnah ya akal Islam ya menimbulkan huru-hara, baik itu perpecahan maupun peperangan. Fitnah menimbulkan huru-hara, baik itu perpecahan atau bahkan sampai kepada derajat peperangan. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Antum tahu madhab apa keyakinan Khawarij? Khawarij tahu kan? Apa hakikat keyakinan Khawarij itu Pak? Hah? Inti daripada keyakinan Khawarij apa? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Maka menurut mereka, orang yang berbuat dosa besar kafir, murtad dari agama Islam. Konsekuensinya apa Pak? Kalau sudah kafir? Hah? Kalau sudah kafir konsekuensinya apa? Halal darahnya. Halal darahnya, halal hartanya, dan yang lainnya sudah. Boleh dikucurkan darahnya? Boleh, gak masalah. Dibunuh? Gak masalah. Fitnah Khawarij. Ya Allah, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Orang yang terkena penyakit fitnah Khawarij, Pak. Di antara keyakinan Khawarij apa, Pak? Boleh memberontak kepada pemimpin yang zalim. Boleh. Menurut mereka memberontak pada pemimpin yang zalim boleh, nggak masalah. Sehingga terjadi huru-hara. Antum baca deh sejarah Islam, bagaimana pemberontakan yang terjadi, Pak. Selalu akhirnya apa? Huru-hara. Terkucurnya darah kaum muslimin, dihabisinya kaum muslimin, dan yang lainnya, ya akhul Islam. Di Aljazair, sekitar tahun 80-an, bagaimana ketika kaum muslimin memberontak kepada pemimpin, dihabisi, Pak. Dan berbagai macam tempat, makanya memberontak kepada pemimpin zalim, padahal dia masih sholat, wallahi mudaratnya jauh lebih besar dibandingkan maslahat yang mereka inginkan. Akibat terkena penyakit fitnah kayak gini, Pak, muncul huru-hara, Pak. Dan anehnya lagi, Pak, mereka kaum Khawarij dan takfirin di zaman sekarang tuh selalu bawa-bawa berusaha bagaimana caranya
untuk bisa melariskan pemikiran mereka itu membawa apa? Argumentasi. Semua pemikiran yang menyimpang akan berusaha melariskan pemikiran mereka dengan apa? Argumentasi. Bawa apa? Bawa dalil. Bawa apa? Bawa perkataan ulama, bahkan perbuatan salafus saleh. Di antara alasan mereka apa? Bukankah di zaman dahulu salaf pernah terjadi pemberontakan? Itu kan menunjukkan pemberontakan boleh, kata mereka. Subhanallah. Memang betul ada terjadi pemberontakan di zaman salaf terdahulu. Tapi itu bukan dijadikan hujah. Harusnya dijadikan ibroh, pelajaran. Ya, seperti pemberontakan Ibrahim al-Ashtar. Demikian pula pemberontakan sebagian penduduk Madinah terhadap Yazid bin Muawiyah, yang berakibat kemudian Yazid bin Muawiyah mengirimkan pasukan yang sangat besar, dan kemudian kota Madinah pun dihalalkan. Banyak yang dibunuh, bahkan dari kalangan sahabat pun terbunuh gara-gara pemberontakan itu, Pak. Padahal para sahabat besar, para sahabat yang faqih seperti Abdullah bin Abbas dan yang lain sudah menasihati agar jangan melakukan seperti itu. Fitnah, saudaraku sekalian, menimbulkan huru-hara. Demikian pula fitnah menimbulkan perpecahan. Pecah. Kaum muslimin berpecah belah menjadi akidah-akidah yang berbeda-beda. Akibat fitnah itu, ya akhwal Islam, saudaraku sekalian. Maka di sini saudaraku sekalian, ya, ini bahaya fitnah. Bahwa di antara bahaya fitnah yaitu bahwa fitnah membuat atau menimbulkan perpecahan, bahkan sampai kepada tahap saling bunuh-membunuh di antara kaum muslim. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian akhul Islam, ma'azani Allah wa yakum. Pembahasan selanjutnya itu tentang sifat-sifat fitnah. Fitnah itu memiliki sifat. Apa sifat-sifat fitnah itu, saudaraku sekalian? Yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dari asar para salafus saleh. Yang pertama, bahwa fitnah itu menipu. Fitnah itu apa? Menipu. Banyak orang yang tertipu oleh fitnah. Kenapa fitnah itu menipu, Pak? Karena fitnah itu dibumbui dengan jenis dari kebenaran. Dibumbui dengan apa? Dengan sedikit kebenaran. Sebab kalau keburukan itu murni 100%, Pak. Kalau keburukan itu murni 100%, orang akan lari. Keburukan itu akan laris ketika keburukan itu dipoles dengan sedikit kebenaran. Dibawakan ayat misalnya, yang kemudian ayat itu ditafsirkan seenaknya. Dibawakan hadis misalnya. Dibawakan perkataan ulama misalnya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang yang tertipu dengan fitnah itu. Dan memang sifat fitnah begitu, Pak. Makanya kata para ulama, ya, yang memahami fitnah itu hanya orang-orang yang kuat ilmunya aja. Adapun orang yang lemah ilmunya, dangkal ilmunya, mudah ya terseret fitnah, Pak. Mudah. Kenapa demikian? Karena sudah kita sebutkan tadi, fitnah itu menipu banget, Pak.
Banyak orang tertipu. Zaman sekarang aja, Pak. Orang terkadang bicara tentang agama ya kan, Pak. Pakai sorban, pakai gamis, bahasa Arabnya fasih. Sudah begitu dia tafsirkan Quran hadis seenaknya, Pak. Itu banyak orang yang tertipu. Orang-orang kayak gini nih, Pak. Banyak tidak? Banyak banget, Pak. Subhanallah. Kenapa? Karena yang dia bawakan Al-Quran, dia bawakan apa? Hadis bahkan terkadang. Makanya ketika Rasulullah mensifati kaum Khawarij, apa kata Rasulullah SAW tentang kaum Khawarij? Yaqra'una al-Quran wa la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Quran tapi tidak sampai kepada kerongkongannya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW tentang sifat orang Khawarij apa? Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka membawakan sabda-sabda manusia terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawa Quran, bawa hadis, bawa perkataan ulama bahkan terkadang. Gimana enggak tertipu Pak orang awam? Ketika melihat itu, benar juga ya, ada dalilnya ternyata ya. Orang liberal, Pak. Mereka mengatakan agama sama. Namanya plural ya. Apa kata mereka? Al-Quran itu mendukung plural katanya. Itu surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tuh lihat. Sungguhnya orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapapun mereka yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dan beramal saleh, masuk surga. Kata mereka apa? Kata orang liberal. Lihat, orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in. Berarti ayat ini menunjukkan kata mereka agama semua sama di sisi Allah. Mau Yahudi, mau Nasrani, orang yang beriman ya. Coba Pak, orang yang dangkal ilmunya pasti akan apa? Ya juga ya. Ada ayatnya ternyata. Tapi orang yang berilmu dia paham ini fitnah ini. Ini orang nafsirin sembarangan ini. Bagaimana ayat ini pahami? Sementara Allah tegas mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanyalah apa? Islam. Bagaimana ayat itu akan dipahami sementara Allah yang mengatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga. Allah juga mengatakan waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Berkata orang Yahudi Uzair anak Allah. Rasulullah bersabda la yasma'u bi min hadhil ummah Yahudiyun au Nasraniyun thumma lam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Tidaklah dari umat ini mendengar tentang ajaranku baik dia Yahudi maupun Nasrani kemudian tidak mengimani apa yang aku bawa kecuali ia pasti masuk ke dalam api neraka. Lihat saudaraku sekalian. Jadi sifat fitnah itu menipu tidak, Pak? Kenapa? Kenapa menipu, Pak? Karena diolesi dengan sedikit apa? Kebenaran. Yang membuat orang yang ilmunya tidak kokoh terhempas, tertipu, Pak. Tertipu. Saudaraku seiman, azan ya Allah. Iya. Sifat yang kedua daripada sifat fitnah. Dia terlihat indah.
Dia ya di permulaan terlihat indah. Kenapa terlihat indah? Akhul Islam, karena kata sebagian ulama, karena terkadang dinamai dengan nama-nama yang Islami, Pak. Kadang dengan alasan apa? Ini dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Orang ketika mendengar kata amar ma'ruf nahi mungkar kan, wah, Masya Allah, luar biasa. Terkadang dengan namanya apa, Pak? Islah. Kita harus memperbaiki keadaan. Makanya Imam Ahmad, Pak. Imam Ahmad pernah disiksa 2 tahun. Gara-gara Imam Ahmad disuruh mengatakan apa? Al-Quran makhluk, tapi Imam Ahmad tidak mau. 2 tahun beliau disiksa. Setelah itu dilepaskan di zaman siapa? Ada yang ingat? Di zaman Khalifah Al-Wathiq Billah. Setelah itu Imam Ahmad pulanglah ke rumahnya. Rupanya apa? Berkumpullah para alim ulama kota Baghdad di rumah Imam Ahmad. Apa kata mereka? Ya Aba Abdillah, inna hadzal amr qad tafaqam. Ini urusan sudah berat, wahai Aba Abdillah. Tidak bisa kita biarkan. Kita harus perbaiki ini. Apa maksud kalian, kata Imam Ahmad? Kita harus memberontak. Waduh. Dalam rangka memperbaiki. Tujuannya untuk apa, Pak? Memperbaiki. Imam Ahmad nggak tertipu karena beliau ulama, Pak. Apa kata Imam Ahmad? La tanzi'unna yadan min ta'ah. Jangan sekali-kali kalian mencabut ketaatan kalian. Ad-dima, pelihara oleh kalian darah-darah kaum muslimin. Jangan sampai gara-gara perbuatan kalian darah kaum muslimin terkucur. Maka kemudian Imam Ahmad membawakan dalil-dalil yang sangat banyak yang menyuruh untuk sabar menghadapi pemimpin apa? Yang zolim. Lihat saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Memang fitnah itu awalnya kelihatan indah, Pak. Tapi kalau sudah terjadi fitnah, kehancuran dan yang lain, baru orang yang bodoh dan awam baru bisa melihat ini fitnah. Antum tahu di Suriah, kejadian di Suriah itu asalnya kenapa, Pak? Bashar Assad waktu itu menangkap beberapa kaum muslimin dan membunuh mereka, menyiksa mereka. Lalu kemudian terjadilah pemberontakan, Pak. Dengan alasan bahwa Bashar Assad ini seorang Syiah, Fatimiyah, dan yang lainnya. Apa yang terjadi, Pak? Dihabisi tidak, Pak? Habis. Sebelum Bashar Assad, bapaknya Bashar Assad. Itu ketika waktu itu Syekh Albani masih hidup. 40.000 kaum muslimin, Pak. Di zaman bapaknya itu. Dihabisi. Tapi ulama besar waktu itu masih hidup. Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin. Dan menyuruh supaya kalian sabar. Jangan memberontak. Alhamdulillah fitnah teredam di zaman itu, Pak. Ketika bapaknya meninggal, digantikan oleh Bashar Assad. Nggak jauh beda dengan bapaknya ternyata. Nah di zaman ini ketika itu banyak pemuda-pemuda, apalagi dengan adanya fatwa para ulama-ulama fitnah, didukung oleh ulama-ulama fitnah seperti Salman Al-Auda, Muhammad Al-Arifi, ya, Safar Al-Hawali, yang memfatwakan bahwa itu jihad. Bayangkan, menamainya dengan apa? Jihad.
Terjadi yang terjadi, Pak. Akhirnya dihabisi kaum muslimin. Rakyat jelata yang tak bersalah pun ikut jadi korban, Pak. Baru di zaman sekarang mereka diam 1000 bahasa, Pak. Dai-dai fitnah ini. Baru orang-orang yang bodoh sadar bahwa itu fitnah sebetulnya. Wallahi akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, ini akhal Islam, saudaraku seiman. Jadi sifat fitnah yang kedua, bahwa fitnah itu di awalnya kelihatan apa? Mentereng. Indah. Kalau tadi menipu. Kenapa menipu? Karena dibumbui dengan sedikit apa? Kebenaran. Ya, kayak orang yang di zaman sekarang nih, Pak, fitnah tahdzir sembarangan. Itu kan banyak orang yang tertipu karena dia olesi dengan apa? Sedikit kebenaran. Oh, tahdzir itu wajib, manhaj salaf tahdzir. Betul itu. Memang betul tahdzir itu termasuk manhaj salaf, betul, tapi kan tahdzir itu ada duabitnya, ada batasannya, siapa yang harus ditahdzir, bagaimana keadaannya. Tidak bisa serambangan, Pak. Ini kemudian ditahdzir orang yang dia pandang orang ini sudah menyimpang. Padahal masalah ijtihadiyah ternyata. Yang tidak mengharuskan pelakunya keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saking kurang pahamnya dia. Tapi ketika diolesi banyak orang yang tertipu, Pak. Banyak orang yang tertipu. Ya Allah, saudaraku sekalian, azan ya Allah. Ya. Nah, ini akhi, saudaraku seiman. Jadi ini yang sifat fitnah yang kedua. Fitnah yang kedua sifatnya apa tadi? Dia di awalnya terlihat apa? Indah dan mentereng. Tapi di akhirnya baru kelihatan busuknya. Ya. Sebagian ulama terdahulu mengumpamakan fitnah itu di awalnya bagaikan wanita yang cantik jelita. Ya. Terus pas udah lama kelamaan baru kelihatan ternyata dia nenek-nenek yang peot dan bau. Nah, ini saudaraku sekalian. Sifat yang ketiga daripada sifat fitnah, saudaraku sekalian. Bahwa sifat fitnah itu, Pak, mudah menyebar. Mudah apa? Merebak. Kenapa? Karena fitnah itu, Pak, sering kali berhubungan dengan apa? Emosi. Apa itu? Emosi, Pak. Ya. Apalagi yang mudah terkena fitnah ini orang-orang yang sedang semangatnya dalam apa? Agama nih, Pak. Antum lihat orang-orang yang suka ngebom-bom bunuh diri itu, Pak. Rata-rata pemuda-pemuda yang sedang semangat-semangatnya tuh, Pak. Jadi pengantin-pengantin semua katanya. Ya. Akhirnya mereka bikin bom bunuh diri. Kenapa mereka bom bunuh diri itu? Terkena fitnah, syubhat pemikiran. Pernah apa? Pertama mereka menghukumi dulu. Pemerintah kita togut, kafir. Terus apa? Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, kafir. Maka kita yang tidak mengkafirkan dianggap apa, Pak? Antek-antek togut semuanya ini. Kafir, kafir. Kholas. Iya. Itu seperti antum pernah dengar ya namanya fitnahnya Aman Abdurrahman itu, Pak. Dia itu sampai mertuanya dikafirkan, mertuanya polisi. Bahkan fatwanya mahasiswa yang sekolah di perguruan tinggi negeri kafir semuanya, Pak. Kafir semuanya.
Ngeri Pak, takfiri banget itu orang. Iya. Makanya kita bersyukur ketika dia ditangkap, kita alhamdulillah. Kalau pemikirannya luar biasa, takfirnya luar biasa sudah. Dan subhanallah banyak pemuda-pemuda yang terpengaruh Pak. Karena syubhat tadi. Kelihatan argumentasinya kayak kuat banget gitu loh. Padahal sebetulnya lemah bagi orang yang berilmu dan punya kekuatan ilmu. Tapi yang menjadi korban siapa? Pemuda-pemuda yang sedang semangat dan ilmunya lemah. Terkena itu Pak, terkena. Saudara ya, seiman azan ya Allah wa iyyakum. Apalagi ya Pak, masyarakat kita ini yang awam terkadang Pak, sangat mudah tersulut. Mudah tidak Pak? Dipanas-panasin. Mudah dipanas-panasin, mudah disulut. Kayak bensin tinggal pakai korek api. Push, push. Iya. Nah, seperti itulah apa namanya? Sifat apa? Fitnah. Sifat fitnah seperti itu saudaraku seiman azan ya Allah wa iyyakum, kata para ulama. Itu mudah menyebar dan sulit dipadamkan. Artinya fitnah kalau sudah menyebar, dia akan sulit apa? Dipadamkan. Saudaraku seiman. Kemudian pembahasan kita selanjutnya, ini yang terakhir, sebelum kita buka tanya jawab, dan bagi yang mau bertanya silakan dipersiapkan pertanyaannya dengan tulisan ya. Yaitu mauqifuna, sikap kita menghadapi fitnah, dan di zaman fitnah ini bagaimana saudara? Tentu yang pertama saudaraku, agar kita selamat dari fitnah ya akhi. Dan ini merupakan petuah para ulama. Yaitu agar kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan sering kita konsultasi dengan para ahli ilmu. Para ulama yang benar-benar ulama Pak. Ya. Ini penting saudaraku sekalian, karena tadi sudah kita sebutkan ya, bahwa fitnah itu sifatnya menipu. Kenapa menipu? Karena dia dipoles dengan sedikit apa? Kebenaran. Ada padanya sedikit kebenaran. Sehingga gara-gara sedikit kebenaran, tertutuplah keburukannya itu Pak. Tapi dengan ilmu, kita bisa tahu ini fitnah. Semakin kokoh ilmu seseorang, semakin dia bisa melihat itu fitnah. Dan semakin kurang ilmu seseorang, semakin dia tidak mampu melihat itu sesuatu yang sifatnya apa? Fitnah. Bahkan dianggap itu bahkan sesuatu yang bagus, saudaraku sekalian. Makanya, akhi, kenapa sih para ulama selalu wasiatnya nuntut ilmu, nuntut ilmu? Karena itu memang sebetulnya solusinya, obatnya di situ. Saya merasa heran, Pak. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang, ya biasalah, ya orang-orang yang sedang mutahammis, semangat dalam perjuangan istilahnya, Pak. Dia bilang begini, apakah problematika umat Islam akan selesai hanya dengan mengkaji kitab Fathul Majid? Apakah problematika umat Islam hanya akan selesai hanya duduk bersimpuh di majlis ta'lim? Dia kira kalau kita duduk di majlis ta'lim mengkaji kitab-kitab ulama, katanya menurut dia tidak akan menyelesaikan problematika sama sekali. Yang dia inginkan, Pak, menyelesaikan problematika itu kita turun ke jalan-jalan, demo. Membuat gerakan-gerakan bawah tanah
Tahu sendiri bahwa tanah ya, ada tikus, ada cacing, ada Allah musta'an. Seperti itukah yang diperintahkan ulama salaf? Tidak. Para ulama selalu mewasiatkan ilmu. Karena dengan ilmu kita tahu, Pak, ini fitnah atau bukan. Problematika umat itu, obatnya semua ada dalam Al-Quran dan hadis. Sudah ada itu, Pak. Maka seharusnya kan kita sibuk mempelajari obatnya, Pak. Karena sudah ada dalam Al-Quran dan hadis, sudah ada obatnya. Tinggal kita kaji, pelajari, terus dalami. Baru kita akan paham bagaimana mengobati problematika umat yang ada di zaman sekarang, saudaraku sekalian. Azani Allah wa iyyakum. Nah, saudaraku sekalian. Iya. Saya pernah duduk ngobrol ya, tiba-tiba datang orang tua, Pak. Ketika dia dengar saya bilang pentingnya menuntut ilmu, apa kata dia? Kapan? Sampai kapan kita menuntut ilmu? Kapan kita jihadnya? Waduh. Saya bilang, Pak, Bapak sudah belajar kitabul jihad Sahih Bukhari belum? Belum. Nah, terus Bapak mau berjihad pakai apa? Pakai semangat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua harus dengan ilmu, saudaraku. Kapan disebut jihad, kapan disebut apa syarat-syarat jihad, apa yang harus terpenuhi, kan harus ada ilmunya. Itu sudah dibahas oleh para ulama. Dengan entengnya mengatakan kapan kita jihad, ayo kita jihad. Ente mau jihadin siapa? Tetangga ente mau tembakin. Fala haula wala quwata illa billah. Justru Rasulullah SAW mengkhawatir, Pak. Rasulullah SAW apa? Inna mimma akhafu alaikum rajulan qara'al Qur'an hatta idza ru'yat bahjatuhu. Di antara yang paling aku khawatirkan adalah seseorang yang sudah hafal Quran sehingga ketika telah diperlihatkan keindahan Al-Quran, apa yang terjadi kata Rasulullah SAW? Ya, alqahu wara'a dhahri, dia lempar di belakang punggungnya. Wa ata jiranahu bisuyuf, dia pun mendatangi tetangganya dengan pedang. Roma wa romahum bisyirk, kata Rasulullah, dan menuduh mereka dengan kesyirikan. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mana yang lebih berhak kepada kesyirikan? Yang menuduh atau yang dituduh? Kata Rasulullah, yang menuduh yang lebih berhak. Hadis itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Bayangkan saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Ilmu, akhi, ilmu. Antum, kita semua yang sibuk habis waktunya buat tektokan, buat apa lagi? Facebookan, buat apa lagi? Ana yakin antum tidak akan aman dari fitnah abadan. Bagaimana antum akan selamat dari fitnah? Sementara waktu antum habis hanya untuk Facebook, mengikuti berita-berita viral. Sementara waktu untuk menuntut ilmu sedikit sekali. Kalau kita seperti itu, Pak, abadan kita nggak bakalan selamat dari fitnah, Pak. Bukankah lebih baik kita sibukkan dan mengkaji ilmu, mendengarkan kajian-kajian, membaca kitab-kitab tafsir para ulama, tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Makanya antum lihat, Pak, teman-teman para Facebooker dan netizen ya, Pak ya. Ya. Yang habis waktunya hanya untuk mengikuti berita, lihat, Pak. Komentar-komentarnya aneh-aneh nggak, Pak? Muncul keluar dari mulutnya komentar-komentar yang apa, Pak?
Bukan cuma bikin kesel, Pak, nyebelin, bahkan juga terkadang subhanallah, ya, sangat bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya anak, ya akhi, sedih ketika melihat pemuda lebih sibuk dengan media sosial daripada mempelajari Al-Quran. Ini saja sudah terkena fitnah, Pak. Fitnah media sosial fitnah bukan, Pak? Antum menganggap media sosial fitnah bukan enggak sih? Atau bukan? Ketika antum menganggap ini bukan fitnah kok, wah itu aja udah fitnah. Tapi ketika antum menganggap media sosial itu fitnah, antum akan berhati-hati. Tapi kalau antum menganggap itu bukan fitnah, ini cuma hiburan, entertainment. Wallahi akhul Islam, antum sudah masuk dalam dunia apa? Fitnah. Dan sudah terkena fitnah itu sendiri. Maka ya akhi, semua kita, anak sama antum sama. Mari kita sibukkan dengan apa? Ilmu. Jangan sibuk membuka situs abu-abu, mengikuti ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang pemikirannya menyimpang. Allah ya akhal Islam, antum berhati-hati memilah dan memilih ustadz demi keselamatan agama antum, itu lebih baik daripada antum buka telinga antum sehingga hati antum bagaikan tong sampah, semua masuk, Pak. Hanya karena semboyan ambil baiknya, buang buruknya. Ada yang kayak gitu enggak? Udah nuntut ilmu dari siapa aja, ambil baiknya, buang apa? Sementara antum sendiri belum bisa membedakan mana baik, mana buruk. Dan yang namanya fitnah sudah disebutkan tadi, menipu. Karena dipoles dengan sedikit apa? Kebenaran. Akhirnya apa yang terjadi? Terhempas, terjerembab kepada fitnah, saudaraku sekalian. Azan ya Allah wa iyyakum. Jadi akhi, ya, solusi yang pertama ini, sikap kita. Jangan pernah merasa bosan untuk menuntut ilmu. Dan jangan pernah merasa cukup dengan ilmu. Saya sudah 10 tahun ngaji cukup kayaknya Ustadz. Tidak bisa. Nuntut ilmu sampai kapan? Sampai meninggal. Selama hayat masih di kandung badan, terus nuntut ilmu. Imam Ahmad ditanya oleh muridnya, ila mata tumsikul mahbarah, sampai kapan kau memegang pena? Kata Imam Ahmad, ilal makbaroh, sampai kuburan. Sampai meninggal kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan, Pak. Sering konsultasi sama para ulama, terutama menghadapi berbagai macam problematika kontemporer. Tanya ulama. Sebelum kita melakukan perbuatan apapun, tanya dulu ulama. Iya. Jangan sampai kebalikan. Melakukan dulu, baru bertanya-tanya sama ulama, dipilih mana yang sesuai, baru itu yang dijadikan hujah. Nah inilah sifat pengikut hawa nafsu. Kalau pengikut wahyu itu cari dalil dulu, baru apa? Melakukan. Kalau pengikut hawa nafsu itu melakukan dulu, baru cari-cari apa? Dalil. Salah. Ya, wallahi Pak. Pemuda itu Pak, kalau sudah salah dalam mengambil dari guru, musibah besar buat dia udah. Di awal menuntut ilmunya ternyata udah salah dan menyimpang, aduh kasihan.
Di awal menuntutnya ternyata sama ustadz-ustadz yang pemikirannya takfiri, mudah mengkafirkan, mengajak memberontak. Waduh, kasihan pemuda seperti itu. Iya. Akal Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Cuma masalahnya apa? Yaitu Pak, banyak pemuda-pemuda itu mengulamakan orang yang tidak berhak diulamakan. Saya pernah waktu ngisi kajian di mana itu daerah Jakarta, pembahasan tentang hukum bom bunuh diri. Saya bawakan perkataan Syekh bin Baz, Syekh Albani, masyayikh besar, para ulama, lajnah daimah tentang bom bunuh diri. Setelah selesai kajian, datang pemuda besar tinggi, Ustaz, saya mau debat sama kamu. Silakan. Mau di mana? Terserah, di mana aja. Oke. Di belakang masjid aja. Apa yang Anda tidak setuju? Masa Ustaz katakan bom bunuh diri bukan jihad? Iya, loh. Kamu tadi dengar nggak sih saya bawakan fatwa para ulama? Tapi saya juga punya ulama, kata dia. Siapa ulama kamu? Usama bin Laden. Hah? Ulamanya Usama bin Laden, Pak. La haula wala quwata. Padahal Usama bin Laden ini pas sejarah nuntut ilmunya aja nggak lulus, S1 pun nggak lulus. Langsung pergi jihad ke Afghanistan. Orang bodoh dan sudah dinasihati oleh banyak ulama, ngeyel. Diulamakan, aduh, musibah. Musibah fitnah yang paling berat itu mengulamakan orang yang bukan apa? Ulama. Lalu dijadikan rujukan. Waduh, sudah. Pasti yang akan muncul fatwa-fatwa fitnah semuanya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah Pak, ulama-ulama masih ada zaman sekarang. Kalau di Saudi, Masya Allah banyak ya. Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, Lajnah Daimah, dan yang lainnya. Coba ya, kita merujuk mereka ketika kita menghadapi berbagai macam problematika yang kita hadapi. Ustadz-ustadz alhamdulillah di negeri kita yang kuat berpegang kepada sunnah, alhamdulillah banyak juga. Iya. Saudaraku sekali, ini penting saudaraku, supaya kita saat ingin memperjuangkan agama ini terarah, nggak ngawur. Nggak ngawur, apalagi yang namanya pemuda. Pemuda kan semangatnya biasanya lebih sedang tinggi-tingginya, Pak. Kalau semangatnya ini nggak diikat dengan para ulama, udah musibah sudah. Iya. Akhirnya lebih banyak merusak daripada apa? Memperbaiki. Ini wasiat yang paling utama dan pertama. Apa itu? Selalulah kita semangat dalam apa? Menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Fokus ilmu. Dengan itulah Pak, Islam itu tegak. Islam itu tegak dengan meramaikan majelis ilmu. Ya. Adapun antum demo di jalan-jalan, coba antum lihat apakah dengan demo agama Islam ini menjadi menang? Tidak, Pak, sama sekali. Berkuar-kuar, mengkafir-kafirkan pemerintah dan yang lainnya di media-media dan di podium-podium. Apakah seperti itu akan ya memenangkan Islam? Sama sekali tidak. Tapi ketika kita mengkaji ilmu, dari ilmu yang paling dasar dulu kita kuasai,
naik lagi kepada ilmu yang lebih tinggi, terus saja, Masya Allah. Itu yang membuat orang-orang kafir, Pak, orang-orang Yahudi dan Nasrani ketakutan, Pak. Ketika umat Islam sudah kembali ke majelis taklim, ketika umat Islam sudah mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW, merujuk pemahaman salafus saleh, itu luar biasa, Pak. Makanya kan berbagai macam cara usaha bagaimana umat Islam jauh dari sunnah itu luar biasa, Pak. Ya. Bagaimana musuh-musuh Islam supaya umat Islam tidak menuntut ilmu, supaya jauh dari ulama, luar biasa, Pak. Dengan adanya media-media sosial tadi dan yang lainnya, Pak, Allah musta'an. Kemudian yang kedua, ya saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Di zaman fitnah, akhi, yaitu jauhi tempat-tempat fitnah dan jangan dekati. Baik itu fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Adapun fitnah syahwat, jauhi tempat-tempat di situ yang banyak syahwat, Pak. Jauhi tempat-tempat yang banyak maksiat di situ, Pak. Kecuali kalau memang keadaannya kita terpaksa harus mendatangi tempat itu karena ada keperluan, gimana lagi. Tapi kita berusaha sekuat tenaga, jangan sampai mendatangi tempat-tempat yang penuh fitnah seperti itu. Fitnah syubhat. Iya, pemikiran yang menyesatkan. Jangan dekati, jangan kita dengarkan. Imam Ahmad bin Hanbal ketika melewati majelisnya Mu'tazilah, ditutup telinganya, Pak. Dan menyuruh anaknya untuk menutup telinga. Wahai anakku, tutup telingamu. Fa inna al-qulub du'ifah wa syubuhatu khattafah. Karena hati kita ini lemah, sementara syubhat itu nyambar. Lah, Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, nutup telinga. Kita hafal 40 hadis saja enggak, dibuka semuanya. Nah, Imam Ahmad ulama, ngelewatin majlis Mu'tazilah nutup telinga. Enggak mau dengar, takut syubhatnya masuk ke hati. Sementara kita ilmunya yang sedikit, petatang petenteng, insya Allah saya tidak akan terkena fitnah. Ilmu saya udah hebat kok. Allah musta'an, wa'alaikumsalam. Maka ya akhi, jangan pernah merasa aman dari apa? Fitnah. Jangan pernah merasa aman dari fitnah. Takutlah kalian, lari. Jauhi fitnah. Iya. Nah itu yang kedua, saudaraku sekalian. Yang ketiga, akhwal Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum, di zaman fitnah, sibukkan kita dengan beramal saleh. Sibukkan kita dengan beramal saleh, salat malam, taqarrub kepada Allah. Rasulullah SAW ketika mengabarkan munculnya fitnah dalam hadis yang sahih, ya Rasulullah SAW sabda apa? Kata Rasulullah SAW, ya waktu itu di malam hari Rasulullah bangun, lalu Rasulullah bersabda, Subhanallah, madza unzilatil lailah minal fitan, wa madza unzila minal khazain. Subhanallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini, dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini. Apa kata Rasulullah? Man yuqidh li sahibal hujar rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Siapa yang mau membangunkan pemilik kamar? Berapa banyak orang yang di dunia ini berpakaian tapi di akhirat telanjang. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika memberikan faidah dari hadis ini, di antaranya apa? Hadis ini menunjukkan disyariatkan kita banyak taqarrub kepada Allah di zaman fitnah. Banyak kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat tahajud,
dengan banyak membaca Al-Quran. Demikian pula kita menjaga sholat-sholat sunnahnya selain sholat wajibnya. Demikian pula kita berusaha, saudaraku sekalian, menjaga puasa sunnahnya kalau kita mampu. Ya. Kemudian yang terakhir, saudaraku seiman, azan ya Allah wa yakum. Pilihlah teman-temanmu yang akan bisa menjaga agamamu. Karena teman, sahib itu sahib, kata para ulama. Teman itu bisa menyeret. Kita salah bergaul, terseret kepada keburukan. Na'udzubillah, nasallallahu salamatu wa afiyah. Jangan cari para teman-teman yang memang senangnya fitnah, Pak. Carilah teman-teman yang talibul ilm, bukan talibul fitnah. Cari teman yang memang dia penuntut ilmu, bukan penuntut apa? Fitnah. Jangan. Cari teman yang memang bisa memberikan kepada antum semangat untuk terus mengaji ilmu, mengamalkan ilmu. Adapun antum berteman dengan orang yang senangnya fitnah, senangnya syahwat, terkena syubhat, maka antum tidak akan selamat dari fitnah. Semoga yang sampaikan bermanfaat dan kita buka tanya jawab. Apakah sombong termasuk fitnah? Betul itu, Pak. Sombong termasuk fitnah, sahih. Antum sombong terfitnah. Biasanya sombong itu karena akibat terkena fitnah. Contoh, kenapa antum sombong? Karena terfitnah oleh keilmuan antum. Merasa ilmu antum sudah hebat, jadi apa? Meremehkan orang lain. Berarti antum terkena fitnah. Terfitnah oleh keilmuan yang Masya Allah. Kenapa antum sombong? Rupanya terfitnah oleh harta antum yang banyak. Sehingga melihat orang miskin antum remehkan. Itu berarti antum terkena fitnah, saudaraku sekalian. Kedatangan antum ke Amwa itu tidak termasuk fitnah ya Ustaz. Ya akhi. Kenapa ana datang ke Amwa? Ana ingin jelaskan sama antum. Iya. Di sana ustadz-ustadz yang saya tahu mereka tidak pernah ikut-ikutan mentahdzir. Dan mereka sendiri sudah jelas mengatakan tidak setuju dengan yang namanya Ustadz Dzulqarnain itu. Tidak setuju mereka dengan tahdziran itu. Iya. Dan mereka semuanya alhamdulillah di atas akidah salaf. Jangan diratakan semuanya yang ada di sana itu sama, nggak bisa, Pak. Sebab kalau kita sama ratakan zolim kita namanya, Pak. Dudukan pada tempatnya masing-masing. Subhanallah ya akal Islam. Teman-teman ketika melihat anak ke Amwa itu, Pak, ribut sama sesungguhnya. Seakan-akan anak mau gabung sama mereka. Loh, mereka sendiri yang datang ke rumah. Mereka yang telepon. Mereka yang bilang. Dan mereka jelaskan segamblang-gamblang mauqif mereka terhadap fitnah tahdzir itu, bahwa mereka tidak setuju dengan tahdzir-tahdzir terhadap roja dan yang lainnya, ustadz-ustadz roja. Terus masa gara-gara itu anak jauhi, zolim dong anak. Iya, yang anak tahu orangnya masya Allah tidak pernah mentahdzir, tidak pernah ikut-ikutan, dan juga dia tidak setuju dengan tahdzir yang ada. Terus anak jauhi, menurut antum zolim enggak? Hah? Enggak zolim? Hah? Anak jauhi mereka
Termasuk zalim enggak? Zalim dong. Itu artinya menempatkan bukan pada tempatnya. Tapi kan di situ ada, ya akhi, ya, Masjid Amwa itu masjid umum. Masjid punya masyarakat, bukan milik mereka itu. Cuma kemudian DKM-nya alhamdulillah udah mulai apa? Ngaji. Mulailah kemudian datang di situ. Nah ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya ya. Yang kedua, mereka sudah ingin berislah. Katakanlah misalnya mereka itu. Dan sudah mereka berikrar bahwa kami, sudahlah Ustadz, kami sudah bosan dengan tahdir-tahdiran ini. Dan kami tidak setuju dengan sikap-sikap tahdir-tahdiran ini. Iya. Kemudian kita bersikeras, oh maaf, ente hizbi. Waduh, nggak bisa juga Pak. Terus nanti tanggung jawabnya kita di hadapan Allah gimana? Rasul bersabda, man qala fi akhihi ma laysa fihi. Siapa yang menuduh saudaranya padahal tidak ada pada dirinya, adkhalahu Allah radghatal khobal. Allah masukkan ia ke dalam nanah darah dalam api neraka. Sampai ia membuahkan bukti yang nyata. Naam, kalau sama Ustaz Zulkarnain, ana masih mengambil sikap tegas. Ana tidak mau. Karena dia tidak mau merujuk. Tuduhan-tuduhan dia terhadap Ustaz Yazid, terhadap Ustaz Firanda tak berdasar sama sekali. Bahwa Ustaz Firanda sudah menegakkan hujah, tapi tetap ngeyel. Kalau sama beliau saya anak tegas juga. Ustaz-ustaz juga semua sepakat tegas sama orang kayak gini. Adapun yang lainnya ustaz-ustaz yang mereka juga sudah menyatakan tidak setuju dengan sikap dia, masa kita samakan dengan dia? Nggak mungkin dong kita samakan. Di mana kalau gitu sikap insaf kita dan adil kita. Sementara Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menyebabkan kalian tidak bersikap adil. Gak bisa, Pak. Harus kita adil, kita insaf, kita letakkan pada tempatnya masing-masing. Ya. Saya pernah datang ke beberapa tempat, Pak. Ustadz-ustadz bahkan yang tadinya mereka sudah sangat kuat mentahdir kita, minta ketemu sama ana. Dia bilang ana sudah rujuk, ana sudah taubat sama Allah, ana tidak mau lagi, tidak mentahdir lagi, dan tidak setuju dengan tahdir-tahdiran yang ada. Ahlan wa sahlan kata ana. Iya. Masa orang kayak gini langsung kita jauhi? Oh, enggak bisa. Ente sekali ahli bid'ah, tetap ahli bid'ah. Sekali ditahdir, wah enggak bisa begitu, Pak. Bukan seperti itu manhaj salaf. Kalau ada orang memperlihatkan taubat, kata Syekhul Islam Taimiyah apa? Maka tidak boleh diberikan sanksi. Tidak boleh diberikan apa? Sanksi. Tuh lihat. Iya. Apakah berarti antum tidak menghormati Ustaz Yazid? Ana sangat menghormati guru ana Ustaz Yazid. Tapi tetap kita pun harus bersikap apa? Adil dan insaf. Iya. Meletakkan semua pada tempat masing-masing. Nah, demikian Allahu a'lam. Bahkan di antara mereka, saya ingat banget Pak, tahun 2006, waktu saya masih ngajar di Minhajus Sunnah, di antara mereka datang langsung ke Minhajus Sunnah. Karena qadarullah Ustaz Yazid sama Hakim nggak ada waktu itu. Karena bilang, ente ngapain masuk sini? Ini sarang buaya loh mas. Ente kan mentahdir kami, kok ente datang ke sini? Kata dia apa? Enggak lah, anak sudah berubah sikap kok.
Anda justru kesini datang pengen ketemu langsung sama Ustaz Jaisul Hakim, kata dia. Iya. Sudah memperlihatkan jelas di mata kita bahwa dia ingin dan tidak lagi seperti itu. Masa kita sikapi keras juga, Pak? Ya nggak adil namanya, Pak. Iya. Aneh namanya itu. Tapi kayaknya kalau masuk fitnah hidup jadi seru, Ustadz. Seperti Way of the Adventure. Kalau jadi orang garis lurus hidupnya jadi lurus aja. Nggak ada petualangan. Ya akhi, kalau antum petualangannya di rimba silakan, tidak masalah. Tapi petualangan antum dalam dunia fitnah, siapa yang jamin antum mati di atas sunnah? Ayo. Kalau antum matinya di atas fitnah, neraka masalahnya. Ini awal Islam. Serunya ini nggak seru ini, Pak. Justru dengan adanya fitnah jadi seru. Kalau maksudnya dengan adanya fitnah jadi seru, artinya antum jadi ada perjuangan untuk melawan apa? Fitnah dan menghindari fitnah. Nah itu bagus. Tapi kalau maksud antum dengan antum jatuh kepada fitnah jadi asyik dengan fitnah, waduh. Oleh musibah besar, saudaraku sekalian. Azani Allah wa iyyakum. Apa nasihat bagi ikhwan yang kecanduan nonton sepak bola, Ustaz? Pertama, ya, para ulama mengatakan pada asalnya memang masalah ini hukumnya halal saja. Kalau kembalikan hukum, asal selamat tidak melihat aurat dan tidak di situ terlihat auratnya, paha. Yang kedua, kalau tidak melalaikan. Kalau sudah melalaikan, maka ini tidak boleh. Syaratnya terpenuhi enggak pas antum nonton bola itu? Kalau ternyata tidak terpenuhi, jangan. Apalagi kalau sudah terfitnah hati antum dengan sepak bola sampai habis waktu antum untuk sepak bola. Ya. Apalagi sampai mengidolakan orang-orang kafir, bintang-bintang sepak bola. Waduh. Ini akhi, memang kalau dikatakan Ustaz nonton sepak bola memang haram. Ya, kita kembalikan kepada usul ya. Pada asalnya yang berhubungan dengan masalah dunia memang halal-halal saja. Cuma masalahnya Pak, kita lihat lagi ada enggak di situ mudorotnya, maksiatnya dan yang lainnya. Ya. Ana mantan N11, 9 tahun, Masya Allah. Alhamdulillah tanggal 26 Agustus 2022 Ana resmi keluar. Alhamdulillah. Yang telah memberikan antum hidayah. Yang jadi pertanyaan Ana, bagaimana sikap Ana kepada teman yang masih aktif di N11? Dakwahi sama antum. Jelaskan sejelas-jelasnya tentang kesesatannya. Iya. Sementara sebagian ada yang mencoba mendekati Ana, sedangkan sebagian yang lain menjauhi Ana. Nah ini yang mencoba mendekati, antum seret nih sama dia. Ente, yuk ngaji dulu. Dengerin dulu salahnya di mana. Iya. Kalau ente menganggap kami salah, gini aja deh. Ente duduk dulu di majlis taklim, dengarkan, silahkan cari salahnya di mana. Apa hujah ente? Iya. Berusaha, dakwahi mereka, Pak. Dakwahi mereka. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Karena anak pun di mata mereka sudah kafir alias halal darahnya. Ngeri, Pak. N11 memang mengkafirkan, sahih. Kita ini bagi mereka kafir, halal darah kita. Ya, bagi mereka. Tapi mereka tidak berani dengan terang-terangan. Tapi siapapun yang pernah masuk dalam dunia N11,
pasti akan tahu itu. Iya. Namun kewajiban antum sekarang kuatkan ilmu dulu, menuntut ilmu, mengkaji apa syubhat-syubhat mereka, bagaimana membantahnya. Nah itu tuh, pelajari itu. Supaya antum bisa menegakkan hujah kepada mereka. Bagaimana ketika kita tinggal di kota yang kecil dan ada 2 yayasan. Masing-masing yayasan mengadakan kajian di hari dan jam yang sama. Ini yayasannya sama-sama Ahlus Sunnah apa enggak nih? Kalau yang satu yayasan Ahlus Sunnah, yang satu yayasannya bukan Ahlus Sunnah, ya biasanya pasti akan terjadi. Yang musibah itu kalau dua-duanya ustadznya juga sama lagi. Gimana coba? Saya pernah dakwah di daerah mana itu? Saya lupa. Itu sampai 7 yayasan, Pak. Kotanya kota kecil. 7 yayasan itu saling menjelek-jelekan satu sama lainnya, saling mentahdir dan berusaha. Dan anehnya apa? Yang ustadz yang diundang, ustadz kita juga 7 yayasan itu. Saya sampai bingung. Kota kecil, dakwah masih mentis, pecah jadi 7 yayasan. Satu sama lainnya nggak akur lagi. Dan akhirnya anak minta, coba tolong kumpulkan mereka ketua-ketua yayasan, bisa nggak? Alhamdulillah mereka kumpul, anak nasihatin, Mbak. Alhamdulillah 6 yayasan bergabung lagi. Tinggal 1 yang masih ngeyel. Gak mau. Memang penting, Pak. Yang kayak gini harus diislah. Iya. Kasihan wallah. Masa dakwah masih mentis sudah apa? Udah pecah gara-gara apa, Pak? Ego. Terkadang ada orang merasa, saya yang memulai dakwah di sini. Kamu kok bikin saingan? Ya akhi, jangan dianggap saingan harusnya. Jadikan mitra dan partner. Akhi, antum bikin yayasan tidak apa-apa, silakan. Ayo kita bermitra, ayo kita partner dakwah. Mudah-mudahan dengan ada 2 yayasan semakin kuat dakwah kita. Adapun kemudian saing-saingan, gesek-gesekan, wallahi ya akhul Islam. Ini semua tercela dalam Islam. Ya, memang yang paling sulit itu Pak, menjaga ego, Pak. Menjaga ego. Iya. Seorang penceramah yang pernah ikut kelompok yang terkena fitnah harus mengiklankan taubatnya, baru beliau boleh diambil ilmunya. Sebaiknya demikian. Kalau memang dia ya dulu ikut-ikutan menyebarkan kesesatannya. Ketika dia dulu ikut-ikutan menyebarkan kesesatannya, saat taubat dia wajib memproklamirkan dan mengumumkan bahwa saya berlepas diri dari itu semuanya. Iya. Karena Allah mengatakan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, itu bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Ya. Nah ini. Jadi kalau ada orang yang memang dulunya berdakwah kepada kesesatan dan ikut menyebarkan kesesatan, maka ketika bertaubat wajib dia untuk mengumumkan bahwa dia sudah berlepas diri dari kesesatannya itu. Bagaimana demonstrasi menurut Ustadz? Akhi, bukan menurut anak, ini fatwa ulama. Fatwa Syekh bin Baz, Syekh Fauzan, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, semua mengatakan demo haram. Para ustadz-ustadz kita yang mengharamkan demo juga karena ngikutin fatwa
Para ulama. Ya. Apa manfaatnya demo? Demo itu yang ada manfaat. Tidak ada manfaatnya sama sekali, Pak. Bahkan demo itu sangat mudah dimasuki para provokator, Pak. Sangat mudah. Ya, tapi kan negara kita memperbolehkan demonstrasi. Masalah negara kita memperbolehkan, tapi secara hukum syariat nggak boleh, tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh, saudaraku. Cara menasihati pemimpin. Rasulullah mengatakan, man arada an yunasih lidhi sultan fala yubdiha alaniyah. Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah terangan. Wal ya'khudh biyadih, ambil tangannya. Wal yakhlu bih, nasihati secara rahasia dengan dia. Kalau kita tidak, siapa saya, nggak mungkin. Coba sampaikan kepada orang-orang yang didengar ucapannya oleh siapa? Pemimpin, supaya dia menasihati. Antum punya kenalan orang yang ada di DPR pusat, Mas tolong dong sampaikan. Sebab kalau saya yang nyampein, siapa saya nggak bakalan dianggap. Ya, nggak masalah, antum sampaikan begitu. Tapi kemudian Pak, sebagian orang mengatakan, malah mengumumkan, saya ini sudah nasihatin loh, tapi nggak mau didengar. Nabi yang menyuruh kita menasihati secara apa? Sembunyi-sembunyi, bukan terang-terangan. Ustaz, mengenai ayat Al-Quran yang mengenai orang mukmin, Nasrani, Yahudi yang beriman bakal masuk surga, bagaimana cara menafsirkan ayat ini? Itu maksudnya kata Imam At-Tabari, yang dimaksud dengan ayat surat Al-Baqarah 62 itu orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, yang mereka beriman kepada Nabi mereka sebelum Rasulullah SAW diutus. Adapun setelah Rasulullah diutus, kewajiban mereka mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dikatakan Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Bisa dirujuk sama antum. Ya. Ada keluarga yang selalu berbuat maksiat, kita sudah nasihati Ustadz. Tapi berbuat lagi. Tapi kini kita menjauhinya. Apakah menjauhinya malah fitnah atau gimana ya Ustadz? Akhi, menjauhi atau menghajar itu kalau memang ada manfaatnya. Manfaat tujuan menghajar itu supaya orangnya kapok lalu meninggalkan maksiat. Seperti yang terjadi pada Ka'ab bin Malik, 3 orang sahabat yang waktu itu tidak ikut perang. Dihajar sama Rasulullah 50 hari lamanya, Pak. Setelah mereka taubat, Allah pun kemudian menyuruh Rasul dan para sahabatnya kembali berbicara dengan dia. Nah sekarang kalau antum meninggalkan dia, malah dia semakin berbuat maksiat. Berarti hajar antum tidak tepat sasaran namanya. Karena tujuan hajar itu untuk memberikan apa? Hidayah, Pak. Kata Ibnu Qayyim, hajar itu seperti obat. Obat kalau overdosis kira-kira nyembuhin apa malah menimbulkan penyakit lain, Pak? Yang namanya obat itu harus sesuai dengan takaran. Kalau obat itu overdosis, nggak boleh. Kurang juga nggak bagus. Maka disesuaikan keadaannya. Coba antum lihat. Kalau antum sabar terus menasihati lagi, nasihati lagi. Mungkin suatu ketika setelah antum nasihatin 100 kali baru dapat hidayah, alhamdulillah. Antum tahu Nabi Nuh mendakwahi kaumnya berapa?
950 tahun, bayangkan. Antum baru 2 kali nasihatin udah hajar, aduh. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya karena nggak mau beriman. Sudah dinasihatin sama Nabi Yunus, kesal Nabi Yunus, pergi meninggalkan kaumnya. Allah berikan sanksi, dimakan ikan paus. Iya. Makanya akhi, kita yang ingin menasihati itu memang harus siap. Orang yang ingin mengingkari kemungkaran, kata para ulama, harus punya 3 sifat. Yang pertama punya ilmu. Yang kedua sabar. Dan yang ketiga halim, tidak cepat emosi. Kalau antum orangnya nggak sabaran dan temperamenan, susah antum dalam dakwah. Ya. Sabar, memang menasihatin orang tuh harus sabar. Ustadz, kalau mempromosikan dagangan di TikTok, fitnah nggak ya? Ana nggak pernah masuk TikTok. Kalau Facebook Ana ada akunnya. Tapi kalau TikTok Ana nggak tahu. Di dalamnya gimana Ana nggak tahu. Coba tanya sama Ustadz yang pernah masuk TikTok. Kalau antum melihat ini cuma promosi dagangan aja kok Ustadz. Cuma dagang dan Ana nggak ngikutin kok yang ada di, cuma mempromosikan aja. Ya silakan. Kalau antum memang mampu untuk menghindar fitnah-fitnah yang ada di sana. Nazar akhwat boleh nggak ya menunjukkan senyuman? Waduh, itu fitnah banget. Apalagi akhwatnya yang tersenyum, waduh. Iya, tujuan daripada nazar itu untuk sebatas melihat cocok apa enggak. Antum tertarik apa enggak, udah. Itu pun kata Syekh Utsaimin, nazar itu khusus bagi mereka yang sudah kuat ingin menikahinya. Adapun kalau tidak ada niat menikahinya, kata Syekh Utsaimin, tetap tidak boleh. Ya. Taib, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Ana baru saja belajar dan hijrah ke manhaj salaf. Dalam keluarga Ana sendiri yang alhamdulillah diberi Allah hidayah sunnah. Kadang begitu banyak hinaan dan terkadang sedikit fitnah yang terlontar pada Ana. Belum lagi orang tua juga sangat awam, Ustadz. Lantas bagaimana sikap anak kepada mereka? Terkadang iman ini goyah jadi masih mengikuti mereka. Jika saya ngomong sedikit tentang ilmu di mana salaf yang anak tahu, mereka sedikit tidak percaya. Ya. Kewajiban antum sekarang adalah yang pertama, sibukkan dengan mendatangi majlis-majlis ta'lim. Sibukkan dengan ilmu. Sambil mencari teman-teman yang cocok dengan antum yang saleh, yang menguatkan antum untuk istiqomah. Ya. Adapun tentang masalah hinaan, fitnah, jadikan Rasulullah dan para Rasul sebagai tauladan. Rasulullah SAW dulu dituduh apa, Pak? Hah? Gila. Apalagi? Penyihir. Syairun majnun. Antum sabarlah. Kita ini hidup pengen bebas dari cercaan susah. Jangankan kita, Allah aja dicerca.
Allah loh Pak. Ada nggak yang mencaci maki Allah? Ada Pak. Allah aja nggak selamat dari cacian. Kita pengen selamat dari cacian, nggak bisa Pak. Sabar. Iya. Memang ini konsekuensi berat. Rasulullah makanya mengabarkan dalam hadis yang sahih. Ya, bahwa akan datangnya suatu zaman orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang apa? Bara api. Pak. Seperti memegang bara api. Ya. Baik, saya kira cukup. Semoga yang sampaikan bermanfaat, yang benar semuanya dari Allah, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya berada di studio Media Sunnah Aceh yang dibina oleh Ustadz Abdul Harith dan Ustadz Abu Farhan. Alhamdulillah, ini adalah studio yang sangat baik sekali. Kecil mungil, tapi nilainya sangat berharga. Saya sangat takjub dengan kondisi di sini, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada kaum muslimin semuanya. Mari kita sama-sama membantu gerakan dakwah dari Aceh ini, yang mana Aceh merupakan pintu gerbang dakwah Islamiyah untuk Nusantara. Kita mengenal kerajaan Islam yang pertama adalah di Aceh. Maka oleh karena itu, mari kita sama-sama saling tolong-menolong di dalam menegakkan dakwah ini, dan salah satu medianya adalah Media Sunnah Aceh. Mari kita sokong operasionalnya, mari kita sokong untuk penyebarannya. Semoga dari Media Sunnah Aceh atau Media Sunnah TV ini bisa menyebarkan dakwah ke pelosok-pelosok di Aceh dan di Indonesia pada umumnya. InsyaAllah ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui Media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia. Di dalam surat Ibrahim ayat ke-22, Allah menceritakan tentang khutbahnya iblis. Pernah dengar nggak khutbahnya iblis? Ada jemaahnya Ustaz? Ada jemaahnya? Jemaahnya ya penghuni neraka jahanam. Ya kan, Allah menceritakan dalam Al-Quran. Ya, ketika perkara-perkara sudah selesai, orang yang masuk surga, yang masuk neraka, Allah memberikan kesempatan kepada iblis untuk menyampaikan khutbah dalam neraka. Ngeri nggak kira-kira? Ngeri pasti kan? Dan dari kasih sayangnya Allah telah membongkar kepada kita apa teks yang akan dikhutbahkan oleh iblis nanti di yaumul qiyamah. Jadi kita wajib kita untuk ya mendengar khutbah iblis di dunia saja. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi jangan sampai nanti di dalam neraka kita berada di sof yang paling terdepan sambil lihat ke atas seperti ini ya. Jadi ketika itu iblis berkata, innallaha wa'adakumul wa'adal haqqi wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang hak dan semuanya telah didapatkan. Adapun aku
telah berjanji kepada kalian dengan sebuah janji dan aku selisihi janjiku pada hari ini. Ya, syaitan ketika dia mendatangi manusia, pasti dia akan membawa sesuatu yang seakan-akan itu adalah indah dan lezat. Makanya syaitan itu punya senjata apa? Was-was khannas. Apa itu was-was? Syaitan akan menghiasi kepada kita bagaimana indahnya dosa tersebut, bagaimana lezatnya maksiat tersebut. Ya, bahkan orang tidak tanggung-tanggung untuk sekedar melampiaskan hawa nafsunya, dia mau mengeluarkan uang 80 juta rupiah. Ini kan terkadang kalau untuk hal yang baik kan sulit. Untuk pembangunan masjid mungkin 100.000 pun sulit. Tapi ketika untuk maksiat, karena memang syaitan menghias-hiasi, mengindah-indahkan bagaimana lezatnya maksiat tersebut. Ini namanya was-was. Dan kemudian syaitan punya senjata namanya khannas. Apa itu khannas? Ketika kita sudah berbuat maksiat, dia menghias-hiasi dosa tersebut, sesuatu yang indah. Setelah kita buat, dia khannas, dia berkhianat, dia lari. Disitulah kita nyesal. Aduh, ngapain aku tadi berzina ya? Ngapain aku tadi pukul orang? Ngapain aku bunuh orang? Nyesal dia. Ya, tapi orang yang tidak punya iman yang benar, nyesalnya itu cuma 1 hari, 2 hari. Karena syaitannya sudah kabur. Besok syaitan datang lagi. Dia datang lagi, dia goda manusia dengan segala hal yang dia punya. Iya. Nah, kemudian syaitan berkata, ya, "Ma kana li alaikum min sultan illa da'autukum fastajabtum li." Tidaklah ada bagiku kekuatan apapun kecuali aku hanya mengajak kalian kepada jalanku dan kemudian kalian menyambut. Maka pada hari ini kata syaitan, "Fala talumuni walumu anfusakum." Jangan engkau salahkan diriku, tapi salahkanlah dirimu sendiri. Kira-kira gimana? Sedih nggak kira-kira? Udah dia ngajak kita ke neraka, udah dia ngajak kita berbuat dosa, udah dia ngajak kita berbuat maksiat. Dia mengatakan, jangan salahkan saya, salah dirimu sendiri. Dialog dengan Allah ketika membaca surat Al-Fatihah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita akan simak hadis berikut. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Allah berfirman, "Aku membagi salat antara diriku dan hambaku menjadi 2. Untuk hambaku apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca Alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Ta'ala berfirman, hambaku memujiku. Apabila hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala berfirman, hambaku mengulangi pujian untukku. Apabila hambaku membaca Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku mengagungkanku. Dalam riwayat lain, Allah berfirman, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Apabila hambaku membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala berfirman, ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca Ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya sampai akhir surat, Allah Ta'ala berfirman, ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai yang dia minta. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Keterangan hadis. 1. Hadis ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah adalah rukun salat, karena Allah menyebut Al-Fatihah dengan kata salat. 2. Al-Fatihah disebut salat karena surat ini dibaca saat salat. Dan seorang hamba yang membaca surat ini ketika salat, dia hakikatnya sedang melakukan dialog dengan Rabb-nya. 3. Allah membagi bacaan Al-Fatihah dalam salat menjadi 2. Setengah untuk Allah dan setengah untuk hamba. Setengah untuk Allah ada di bagian awal, bentuknya adalah pujian untuk Allah, mulai dari ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai Maliki Yaumiddin. Sementara setengahnya untuk hamba, yaitu doa memohon petunjuk agar seperti orang yang telah mendapat nikmat. 4. Ada satu ayat yang dibagi 2, yaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setengah untuk hamba, setengah untuk Allah. Iyyaka na'budu, ini untuk Allah, dan iyyaka nasta'in, ini untuk hamba. Itulah dialog antara hamba dengan Allah saat dia membaca surat Al-Fatihah. Semoga semakin meningkatkan rasa khusyuk kita ketika menjalani ibadah salat. Mengenai pertanyaan, bagaimana itu bisa terjadi?
Bukankah yang membaca surat Al-Fatihah itu ribuan manusia? Lalu bagaimana cara Allah berdialog dengan mereka semua? Pertanyaan ini bukan urusan kita. Allah Maha Kuasa untuk melakukan apapun sesuai yang Dia kehendaki. Dan tidak semua perbuatan Allah bisa dinalar oleh logika manusia. Kewajiban kita adalah meyakini bahwa itu terjadi secara hakiki, sementara bagaimana prosesnya Allah yang Maha Tahu. Demikian Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhi, ukhti, rahimakallah. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Allah mengatakan, La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Nggak ada pemaksaan dalam beragama. Semuanya sudah jelas. Yang benar tampak benar. Yang sesat juga Allah sudah terangkan kesesatan. Kau mau beriman? Silahkan. Kau mau kufur? Itu tergantung kemauan. Karena Allah sudah menyediakan bagi orang-orang yang beriman dan bersyukur kepada Sang Pencipta, Jannatu Adnin, surga. Tapi yang kufur, neraka tentunya menantimu. Allah memberikan segala fasilitas kepadamu. Seluruh yang ada di tubuh kita bukan pemberian orang tuamu, bukan pemberian atasanmu, bukan pemberian siapapun di muka bumi. Itu pemberian Allah Jalla Jalaluhu. Dengan bebas kau menggunakan ragamu. Tapi ingat, raga itu ada yang memiliki. Di ayat lain Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman silahkan, yang mau kufur silahkan. Allah tidak pernah butuh dengan ibadah kita. Andai kata semua yang di muka bumi tidak beribadah kepada Allah, andai kata semuanya kafir, kata Allah Jalla Jalaluhu, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Kata Allah, andai kata semuanya, dari bangsa jin yang pertama sampai bangsa jin yang terakhir, dari manusia pertama Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir, semua berada di tingkat kesesatan orang yang paling sesat di muka bumi ini hatinya. Semuanya mengaku Tuhan. Semuanya seperti Fir'aun. Apa kata Allah? Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Itu tidak akan mengurangi di kerajaanku sedikit pun. Terus buat apa kita beramal? Buat kita sendiri. Seorang muslim nih, ente udah berapa lama masuk Islam? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Banyak di antara kita yang udah puluhan tahun Islam tapi tidak ngerti apa itu Islam. Atau bahkan baru sebagian dirinya yang Islam. Memang tidak ada pemaksaan dalam beragama. Akan tetapi, bila kau sebagai seorang muslim ada aturannya Islam. Contoh nih, apa ada pemaksaan kau bekerja di instansi yang kau kerja di situ sekarang? Di perusahaan nih, nggak ada yang maksa. Engkau sendiri datang melamar, kerja di sono, diterima. Ketika kau sudah masuk, aturan harus diikuti. Peraturan kantor, nggak boleh pakai baju warna putih. Ada seragam buat kantor. Oke, kau pakai nggak? Kau harus pakai. Dan engkau tidak bisa mengatakan kepada bosmu, loh aku kan orang bebas. HAM, hak asasi manusia. Aku bebas bertindak mau pakai baju apa. Kata bosmu mengatakan tidak ada pemaksaan kau masuk di sini. Kalau kau sudah masuk,
kau harus taat aturan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, kau tuh udah beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara kafah. Semuanya harus Islam. Mulai dari hati, dari ibadah, akidah, muamalah, pakaian, cara bergaul, semuanya. Karena kau sudah menjadi seorang muslim. Bagaimana untuk menjadi seorang muslim yang benar? Bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah yang dicintai Allah Jalla Jalaluh? Belajar. Belajar apa? Belajar ekonomi, matematika, IPS, sejarah. Belajar tentang agama. Apa sih yang Allah inginkan dari kita? Kita ini banyak melanggar aturan-aturan Allah. Kita banyak meninggalkan perintah-perintah Allah karena kebanyakan kita nggak ngerti, nggak mau belajar. Allah sebutkan di antara semua manusia yang ada di muka bumi ini, yang takut kepada Allah hanya satu kelompok manusia. Siapa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hamba ini yang ada di muka bumi ini hanya para ulama. Maka belajarlah agama. Sisihkan waktu untuk mendatangi kajian. Sisihkan waktu untuk membuka Al-Quranul Karim. Jangan hanya sibuk memikirkan perutmu dan yang di bawah perutmu. Kelak semuanya akan kau tinggalkan. Kau hanya membawa amal perbuatan yang kau lakukan lillahi ta'ala. Dan apabila kau tidak mau, semua terserah padamu. Allah tidak butuh dengan ibadah. Akhi ukhti, sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dalam hitungan detik saya berapa juta nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari nikmat nafas, ya, mata, tangan dan sebagainya. Lebih dari itu semuanya adalah nikmat agama, nikmat tauhid, nikmat sunnah dan nikmat kesalehan. Karena dalam riwayat yang sahih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda atau diriwayatkan ruwiya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb, wa la yu'ti din illa man yuhibb." Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Adapun nikmat agama, nikmat tauhid, Allah jauhkan dari kesyirikan. Nikmat menjalankan ibadah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dengan bid'ah, dan nikmat kesalehan dan Allah jauhkan dari kemaksiatan kepadanya tidak pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Maka kata penyair ini, apabila syukurnya aku kepada nikmat yang Allah berikan adalah sebuah nikmat yang wajib aku syukuri, maka bagaimana mungkin aku bisa sampai ke puncak syukur kepada Allah kecuali dengan keutamaan dari Allah. Meskipun umur dan hari-hari ini panjang, tidak ada satupun di antara kita yang bisa sampai ke puncak syukur. Ya. Karena ketika kita mampu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Ia berikan, maka bersyukurnya kita itu adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Ketika kita mensyukurinya, maka kita wajib mensyukur lagi kepada Allah karena kita telah mampu mensyukurinya. Karena dapat mensyukuri nikmat Allah adalah nikmat, dan setiap nikmat itu wajib disyukuri. Makanya ada hadis yang berbunyi, Inna Allah law anna Allah azaba ahla samai wal ardi lama kana zaliman lahum. Seandainya Allah menyiksa mengadab seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, maka Allah tidak dikatakan zalim untuk mereka. Ya, karena dari dosa tidak mensyukuri nikmat Allah saja sudah jutaan dosa kita dalam hitungan detik, apalagi dosa yang lainnya. Makanya sangat dalam ucapan di antara ulama salaf yang mengatakan, seandainya dosa itu memiliki bau, maka tidak ada satupun di antara kalian yang mau duduk denganku.
Karena kalau kita membahas, saya ini pengikut Nabi SAW, pembahasannya tentang bid'ah, pembahasannya tentang syirik, kita merasa kita ini paling ikut Nabi. Kan seperti itu. Kalau pembahasannya sisi apa? Sisi bid'ah, sisi syirik, sisi khurafat, kita pokoknya paling top dah ikut Nabi. Nggak ada orang yang hebat mengikut Nabi dibandingkan kita, karena saya paling anti dengan bid'ah. Ya, saya nggak tahlilan, saya nggak maulidan, saya nggak ini. Pokoknya semua hal-hal yang menyelisih Nabi saya nggak lakukan. Kan begitu? Tetapi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membahas mengikuti Nabi SAW dari sisi akhlak, dari sisi muamalah, ya, dari sisi attitude, di situ kita akan melihat kesenjangan yang begitu jauh antara kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kita perlu untuk membahas hal yang begini-beginian. Karena kalau kita bahas bid'ah, baik membahas bid'ah penting. Ya, tapi kalau ini terus yang dibahas, kita merasa kita sudah paling salafi sudah. Hana le donya kecuali long paling salafi. Kan begitu? Tapi ketika kita membahas bagaimana akhlak Nabi dengan istrinya, bagaimana akhlak Nabi dengan temannya, bagaimana akhlak Nabi dengan tetangganya, bagaimana akhlak Nabi dalam muamalah beliau, bagaimana akhlak Nabi dengan pelaku dosa, disitulah kita akan melihat perbedaan yang sangat jauh antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Bisa difahami ya? Makanya Syekh Albani rahimahullah, beliau mengatakan banyak para penuntut ilmu yahtamuna bil ilm. Banyak penuntut ilmu mereka peduli, fokus, konsen dengan yang namanya ilmu. Ya, belajar akidah, belajar tauhid, belajar ini, belajar itu, konsen dia. Tetapi sedikit para penuntut ilmu yang yahtamuna min janbil akhlak. Dari sisi akhlaknya jauh. Ya, maka Syekh Albani mengatakan bahwasanya masalah yang paling besar saya berpikir di awal di awal saya mengenal agama adalah masalah akidah. Tetapi setelah sekian lama aku mendapatkan ternyata masalah akhlak juga masalah yang besar yang dihadapi oleh umat Islam tentang setelah akidah mereka. Miliaran manusia di atas muka bumi ini, masih banyak di antara mereka yang belum dapat hidayah, tidak berada di atas Islam. Masih banyak di antara mereka yang ateis, tidak percaya terhadap Tuhan. Masih banyak di antara mereka yang menyembah makhluk. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah matahari dengan berbagai macam sembahan-sembahan mereka. Hidayah diperoleh bukan karena kecerdasan. Kalau kecerdasan berbanding lurus dengan hidayah, maka sungguh orang-orang cerdas, orang-orang Eropa, orang-orang Jepang yang sangat cerdas-cerdas luar biasa, tentunya mereka lebih utama untuk dapat hidayah. Meskipun jalan-jalan hidayah sudah terbuka, kalau dia tidak diberi hidayah oleh Allah, dia tidak akan bisa memeluk Islam. Sungguhnya hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menahannya dari siapa yang Allah kehendaki. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. Barang siapa yang Allah ingin beri hidayah, Allah akan mudahkan hatinya untuk menerima Islam. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. Barang siapa yang Allah inginkan kesesatan baginya, maka Allah bikin dadanya sempit, sulit untuk menerima Islam. Dari sini kita ketahui bahwasanya hidayah adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Oleh karena di antara perkataan yang pertama diucapkan oleh para penghuni surga tatkala mereka masuk surga, mereka berkata, وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Begitu mereka masuk surga, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah bagi kami. Kalau bukan karena Allah, kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Maka seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah miliaran manusia yang hilang tidak mendapatkan hidayah, Allah masih milih kita untuk bisa mengenal indahnya Islam.
Maka usahakan jamaah kita tidak mati kecuali ada 1-2 orang yang mendapatkan hidayah di jalan kebenaran dan kita adalah sebabnya. Karena seumur hidup dia mengamalkannya, itu mengalir kepada kita dengan sempurna tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Yang hendaknya paling utama siapa jamaah? Anak istri kita. Maka sebagian ulama ada yang berkata, "Baik sampai anu tanya jud Al-Fatihah bak jara orang lain." Rugo dah tanya. Ya, anak kita tahu Al-Fatihah dari tengku, dari ustaz di luar rumah. Kan rugi kita. Berapa ribu kali dia membaca Al-Fatihah. Kalau dia punya umur misalkan 40 tahun. Salat 5 waktu. Itu aja misalkan. Belum tambah lagi dengan salat sunnah. Berapa ribu kali dia membaca Al-Fatihah seumur hidup dia. Ribuan kali. Ya kan? 1 huruf Al-Quran pahalanya berapa? 10 paling kecilnya. 3 huruf 30. Alif Lam Mim teranggap 30 kata Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud. Berarti kalau anak kita hafal Al-Fatihah dari guru di luar rumah, berarti untung sekali guru dia. Maka usahakan jamaah Al-Fatihah baik sampai orang lain yang pernah anak tengok. Cucu tengok. Ya. Usahakan dari semenjak dia udah mulai bisa mendengar, ya sering kan baca Al-Fatihah di hadapannya. Masya Allah, seumur hidupnya dia membaca Al-Fatihah dalam solat-solatnya. Setiap kali dia membacanya mengalir kepada orang yang menjadi sebab dia menghafal Al-Fatihah. Guna pahala jemaah. Luar biasa. Belum lagi orang-orang lain. Ada 1 orang dapat hidayah tauhid, mengenal sunnah, dan dia sebabnya. Dan dia berumur di atas sunnah, di atas tauhid sebanyak 40 tahun misalkan. Atau 60 tahun. Seluruh kebaikan yang dia lakukan dalam hidayah tersebut mengalir kepada orang yang telah menjadi sebab dia mendapatkan hidayah itu tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas tadi. Maka usahakan jamaah, dan ini hendaknya menjadi motivasi buat kita. Jangan sampai kita hanya termotivasi untuk mengajak orang lain tatkala kita melihat ada perkara dunia yang akan kita peroleh di balik itu. Ya. Cukuplah keutamaan akhirat, ya, sebagai motivasi untuk kita melakukan segala kebaikan akhirat kepada diri kita dan orang-orang lain. Nah, ini salah satu adab jamaah. Ketika kita menjenguk orang sakit, kita doakan dia dengan doa yang warid dari Nabi atau dengan doa yang bisa kita doakan, syafaqallah syifan ajilan wa kamila, atau dengan doa yang biasa Nabi bacakan sambil memegang kepala orang sakit. Ya. Allahumma rabban nas adhibil bas washfi anta syafi la shifa illa shifa'un shifaan la yughadiru saqama. Doa seperti ini mesti kita hafal, kita muslim jamaah. Ya, tidaklah kita menuntut ilmu agama melainkan agar setiap hari bertambah pengetahuan kita dan bertambah pula ibadah kita. Ini tujuan utama kita belajar. Subhanallah, kalau doa seperti ini kebanyakan orang menghafal. Sungguh indah kan kunjungan orang sakit. Begitu masuk ini dulu. Ini begitu, hai, pajangkan demang. Berdua kaino. Masya Allah. Udah berapa hari masuknya? Apa manfaatnya kayak gitu? Semua orang yang datang pertanyaan sama, udah berapa lama? Apa sakitnya? Apa kata dokter? Bagaimana kejadiannya? Di mana ketabraknya? Yang nabraknya bagaimana? 100 orang masuk, pertanyaan sama semua. Apa nggak tambah sakit nih pasien? Ya, sakit pasien. Kalau ada rekaman, jamaah rekam aja jawabannya. Jadi setiap ada pas orang yang jenguk ngasih pertanyaan, rekam ya, maaf. Dah jelas sih, datang tuh. Jelas ya? Iya jamaah, itu penyakit kita orang Indonesia. Betul nggak? Penyakit kita orang Indonesia, orang Arab nggak kayak gitu, nggak lebay kayak gitu orang Arab. Kalau jenguk orang sakit, datang, kasih nasihat, kasih doain, suruh sabar. Istighfar. Dah, pulang dia. Kecuali kita tahu, kata Syekh Utsaimin, ini kawan yang sakit, senang kita sering sama dia, lama sama dia. Dia senang kita cerewet sama dia. Ada emang kawan-kawan seperti itu kan? Kita senang. Di waktu istirahat kita pun kalau dia datang kita senang. Ya, tapi kalau kita tahu ini dari kondisi dia memang nggak mungkin kita terlalu lama di situ. Karena memang sebagian kita orang Indonesia kalau jenguk orang sakit selalu pertanyaan yang sebenarnya dia sebelum bertanya udah tahu jawabannya. Ya.
Kenapa? Kok tanya kenapa? Ya sakit. Kalau nggak sakit, nggak mungkin masuk rumah sakit. Kan nggak mungkin dipasangin pus. Kok ditanya lagi kenapa? Itulah kita. Dan ulama tabi'in. Begitu datang Ubadah bin Samit sakit. Nggak ada yang bertanya, Paken, kenapa Ubadah dirawat di sini? Enggak. Langsung aslahakallah. Semoga Allah memberikan kesembuhan untukmu. Ya, karena ini sahabat, orang yang semangat menyampaikan ilmu agama. Ya mungkin dilihat juga sakitnya belum terlalu parah, maka mereka meminta sesuatu kepada beliau. Apa yang diminta? Paket berapa? PL berapa? PL akhirat yang mereka minta. Hadits Nabi haditsin yanfa'akallahu bi sami'tahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ubadah bin Samit, berikan kepada kami sebuah hadis yang semoga Allah akan memberikan manfaat kepadamu karena telah memberikan hadis itu kepada kami yang telah engkau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Ini menunjukkan waktu untuk ilmu itu sangat berharga buat mereka ulama tabi'in. Di saat mereka sedang menjenguk, membesuk orang sakit pun mereka memanfaatkan waktu tersebut untuk belajar kepada orang yang berilmu. Karena yang mereka jenguk adalah sahabat Nabi Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Mereka minta hadis kepada Nabi. Cukup indah pergaulan mereka ulama salaf. Ya. Dari ini kita mengambil pelajaran bahwa ketika kita menjenguk orang sakit, ya, bahwa adab-adab yang seperti ini hendaknya kita indahkan, apalagi doa seperti tadi, ya. Subhanallah, ya. Cukup indah datang teman syafakallah, ya. Dia bacakan doa, Allahumma rabban nas adhibil bas washfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Kan indah, ya. Dan ini menerangkan kepada kita juga pentingnya kita punya kawan yang punya ilmu agama. Kalau kawan kita punya ilmu agama, ketika kita sakit, udah pasti ketika dia datang, nggak mungkin dia lupa membaca doa-doa tersebut. Ya, tapi kalau ngan Abu Lahab, ya, begitu sakit, masalah dunia, beban kantor kita yang disampaikan. Akhirnya kita su'ul khotimah gara-gara dia. Iya, ya kan? Masalah maksiat pula yang dibahas. Masalah tanda tangan untuk transaksi haram lagi. Ya. Pembahasan taba-taba minggu ke kaca yepeng. Doanya ingat. Tapi kalau kawan tentang agama, Masya Allah. Tahurun insya Allah. Penghapus dosa. Iman tenang hati. Syafaqallah syifana ajalan wa kamila. Ya. Dia masuk, dia tanyakan. Udah sholat belum? Ya. Belum sholat, disuruh sholat. Gak mampu wudhu, suruh tayamum. Gak tahu cara wudhu, diajarkan cara tayamum. Gak mampu tayamum, sholat tanpa wudhu walaupun tanpa tayamum. Indah jamaah. Kalau kita punya kenalan banyak dan mereka orang-orang yang mengetahui ilmu agama. Nah. Namun perlu kita sadari bahwasanya Allah SWT tidak akan membiarkan kita begitu saja tanpa diuji keimanan. Setiap orang yang mengatakan amanna billah, mengikrarkan keimanannya kepada Allah, maka Allah SWT akan mengujinya. Dialah Allah SWT yang mengatakan alif lam mim ahasiban nasu an yaqulu ayyutraku ay yaqulu amanna billahi wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwasanya mereka akan ditinggalkan, dibiarkan mengatakan kami beriman kepada Allah sedangkan mereka tidak diuji, sedangkan mereka tidak dicoba, tidak dites. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji, mengetes, menfitnah orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Niscaya dengan fitnah tersebut, dengan ujian tersebut, dan fitnah secara bahasa adalah ujian, niscaya Allah SWT akan mengetahui dengan ujian tersebut siapa di antara mereka yang jujur di dalam ucapannya amanna billah, dan siapa di antara mereka yang dusta di dalam ucapannya. Dan demikianlah Allah SWT menjadikan dunia ini adalah tempat ujian. Allah SWT mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, dan kami akan menguji kalian dengan kejelekan, dengan kebaikan,
dengan musibah dan juga dengan nikmat sebagai fitnah, sebagai ujian yang membedakan antara orang yang jujur di dalam keimanannya dan orang yang tidak jujur. Dalil-dalil tentang nikmat keamanan. Masih banyak nikmat Allah yang barangkali tidak perlu terbersit dalam diri kita bahwa itu sejatinya adalah nikmat. Karena kita sudah sangat sering mendapatkannya, sehingga kita tidak merasa bahwa itu bagian dari nikmat. Di antara nikmat itu adalah nikmat keamanan. Nikmat ketika kita bisa merasakan kenyamanan dalam beraktivitas. Nikmat ketika kita bisa merasakan hidup tanpa tekanan. Nikmat ketika kita bisa keluar rumah tanpa takut dari gangguan. Sungguh ini adalah nikmat yang luar biasa. Berikut ini adalah beberapa dalil bahwa aman adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Pertama, janji Allah untuk orang-orang mukmin yang saleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan jaminan keamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman atau kesyirikan, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allah menjanjikan orang yang beriman yang tidak mencampuri imannya dengan kezaliman atau kesyirikan, mereka akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, keamanan, dan yang kedua adalah hidayah. Kedua, Allah memerintahkan orang-orang kafir Quraisy untuk masuk Islam karena telah mendapatkan nikmat keamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hendaklah mereka beribadah kepada Rabb pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Rabb yang telah memberikan mereka makanan dan menghilangkan rasa lapar serta mengamankan mereka dari rasa takut. Ada banyak nikmat yang Allah berikan untuk orang-orang Quraisy. Namun nikmat yang Allah jadikan sebagai alasan untuk memerintahkan mereka agar mau masuk Islam adalah nikmat keamanan dan nikmat rizki berupa makanan. Ketiga, manusia memiliki rasa aman ibarat memiliki seisi dunia. Dalam sebuah hadis dari Ubaidillah bin Mahsan radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, siapa yang pada pagi hari dalam kondisi aman jiwanya, sehat raganya, dan dia memiliki bahan makanan yang cukup di hari itu, maka seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya. Subhanallah, hanya dengan memiliki tiga nikmat ini, yaitu keamanan, kesehatan, memiliki makanan yang cukup, Rasulullah SAW mengibaratkannya sebagai orang yang memiliki dunia dan seisinya. Padahal ketiga nikmat tersebut sungguh jarang kita sebut sebagai nikmat. Keamanan adalah nikmat yang berharga, tidak boleh kita sia-siakan, apalagi kita hilangkan. Karena itulah kita diperintahkan untuk menjaganya. Maka hindari setiap pemicu fitnah yang menyebabkan hilangnya nikmat keamanan. Konsultasi. Oleh karenanya Nabi kita SAW selalu berdoa kepada Allah, Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Kata ibunda kita Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, doa ini adalah doa yang paling sering terdengar dari mulut Nabi SAW. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Dan di awal surat Ali Imran Allah menyebutkan bahwasanya di antara kriteria ar-rasikhuna fil ilm adalah mereka orang-orang yang kokoh ilmunya, yang dalam ilmunya adalah mereka yang selalu berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau menyesatkan kami dari hidayah yang telah Engkau berikan. Jangan Engkau geserkan kami dari tauhid berpindah ke syirik, dari sunnah berpindah kepada bidah, dari kesolehan kepada kefasikan. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah selalu untuk kami rahmat-Mu. Itu doa dan kriteria mereka ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh ilmunya. Dari ujung Sumatera
untuk Indonesia menebar dakwah, menebar sunnah. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas risalah yang baru, juga karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu judulnya Sittatu Mawadhi' Minas Sirah, ya, yaitu 6 peristiwa yang penting dalam sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu 6 peristiwa dari peristiwa-peristiwa sirah yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menjelaskan tentang urgensinya tauhid, tentang urgensinya dakwah tauhid dan kesalahan-kesalahan yang terkait tentang akidah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala memiliki perhatian terhadap sirah nabawiyah. Oleh karenanya beliau menulis buku yang judulnya Mukhtasar Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mukhtasar Siratir Rasul yaitu ringkasan dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang zahirnya beliau meringkas dari kitab Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Yang dalam mukhtasar tersebut beliau juga punya perhatian terhadap permasalahan-permasalahan akidah, ya. Terutama di muqaddimah beliau menjelaskan tentang berbagai macam model kesyirikan yang dilakukan di zaman jahiliyah. Demikian beliau juga punya kitab yang lain yaitu Mukhtasar Zadil Ma'ad. Kita tahu Zadul Ma'ad adalah buku yang juga berisi banyak tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan judul Mukhtasar Zadil Ma'ad. Dua buku ini sudah cukup menunjukkan bagaimana perhatian beliau terhadap sirah nabawiyah. Karena kita tahu bahwasanya sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi 2, ya. Yang pertama disebut al-mu'jizat al-hissiyah dan yang kedua namanya al-mu'jizat al-ma'nawiyah. Al-mu'jizat al-hissiyah maksudnya adalah hal-hal yang ditangkap oleh indera, ya, seperti keluarnya air dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti makanan yang tiba-tiba jadi banyak, ya. Seperti Rasulullah SAW berdoa kemudian penyakit sebagian sahabat sembuh dengan tiba-tiba, dan banyak mukjizat-mukjizat Nabi hissiyah seperti terbelahnya rembulan disaksikan oleh kaum Quraisy, itu disebut dengan mukjizat hissiyah yang dilihat oleh indera. Dan rata-rata mukjizat para nabi semuanya adalah mukjizat hissiyah. Semuanya mukjizat hissiyah. Mulai dari mukjizat atau kejadian luar biasa dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Isa alaihissalam, semuanya terkait dengan hissiyah. Seperti Nabi Musa alaihissalam, mukjizatnya terkait dengan tongkatnya, memukul tongkatnya maka laut terbelah, kemudian laut pun, ya, air mengalir ke atas, ya, menyelisih aturan alam yang harusnya air mengalir dari tempat tinggi ke bawah malah mengalir ke atas. Ini semua terlihat. Demikian juga tongkatnya berubah jadi ular, kemudian berubah jadi tongkat lagi. Kemudian tongkatnya kalau dipukul ke batu keluar keran air 12. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam, semua mukjizatnya hissiyah, yaitu Nabi Isa menyentuh orang yang buta bisa melihat kembali, kemudian menyentuh orang yang terkena penyakit baros bisa sembuh, ya, bahkan orang yang meninggal bisa hidup kembali. Dan demikian seluruh mukjizat-mukjizat para nabi adalah hissiyah, terlihat. Mukjizat Nabi Onta, mukjizat Nabi Saleh
alaihi salam yang terkait dengan onta, karena di zaman itu orang lagi viral tentang hewan onta karena mereka tinggal di padang pasir sehingga perhatian mereka terhadap hewan ini, hewan yang menjadi kebanggaan mereka. Tiba-tiba Allah datangkan onta yang menakjubkan, yang tiba-tiba besar, keluar dari batu, langsung bunting tanpa jantan, kemudian luar biasa, kalau minum sangat banyak, kemudian mengeluarkan susu yang sangat banyak, dan itu semua mukjizat hissiyah, dan seluruh mukjizat para nabi adalah hissiyah. Nabi SAW punya mukjizat istimewa, yaitu mukjizat ma'nawiyah, mukjizat ma'nawiyah. Dan mukjizat nabi yang ma'nawiyah, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, ada 3 ya. Jadi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ada 2. Yang pertama al-hissiyah, yaitu yang ditangkap indera, kok dilihat ya, dirasakan, terlihat. Yang kedua disebut dengan al-mu'jizat al-ma'nawiyah, yaitu kalau ini mungkin ini abstrak, maknawi. Nah, mukjizat Nabi SAW yang ma'nawiyah ini ada 3 kata Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah al-akhlaquhu, akhlak Nabi SAW, dan yang ketiga adalah sirah Nabi SAW. Nabi SAW. Al-Quran ya, dan inilah keistimewaan mukjizat Nabi SAW. Al-Quran karena bisa dirasakan, mukjizatnya bisa dirasakan oleh seluruh manusia hingga akhir zaman. Mukjizatnya oleh seluruh manusia hingga akhir zaman. Ini sudah saya bahas panjang lebar. Saya tidak akan ulangi lagi tentang masalah mukjizat Al-Quran ya dalam pengajian khusus. Tapi saya ingin memberi gambaran sedikit. Mukjizat para nabi sebelumnya hanya bisa dilihat oleh kaumnya. Hanya bisa dilihat oleh apa? Kaumnya. Tongkat jadi ular. Siapa yang bisa lihat? Yang bisa lihat cuma yang hadir ketika itu. Ya, kemudian Nabi Isa menyembuhkan, yang bisa lihat cuma yang hadir ketika itu. Nabi Yusuf yang tampan luar biasa, yang bisa lihat ya yang hadir ketika itu. Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpi tanpa ada kesalahan sama sekali, siapa yang bisa tahu? Ya orang-orang ketika itu. Ya. Kemudian onta Nabi Soleh, siapa yang bisa lihat? Ya orang-orang ketika itu. Ya. Seluruh mukjizat hissiyah, seluruh mukjizat nabi-nabi terdahulu hanya bisa disaksikan oleh umat di zaman itu. Karena Nabi SAW adalah nabi yang terakhir, maka mukjizatnya harus bisa disaksikan atau direnungi oleh manusia sampai akhir zaman. Maka Allah pilihkan bagi Nabi selain mukjizat hissiyah yang hanya dilihat oleh orang-orang di zaman Nabi, Allah juga memberikan kepada Nabi mukjizat apa? Ma'nawiyah, yang bisa disaksikan oleh orang sampai akhir zaman. Paham? Makanya kata Nabi SAW, ma minal anbiya'i nabiyyun illa waqad u'tiya waqad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihil bashar. Tidak seorang nabi pun kecuali telah diberikan mukjizat yang seharusnya bisa membuat orang-orang beriman, yaitu keajaiban dari Allah yang membuat orang bisa beriman. Semua nabi diberikan. Wa innama kana alladhi utituhu wahyan yuha ilayya. Adapun mukjizat yang Allah berikan kepadaku wahyu. Artinya mukjizat yang paling spesial. Nabi juga punya mukjizat yang hissiyah, tapi yang paling spesial adalah wahyu Al-Quran yang Allah wahyukan kepadaku. Wa inni la arju an akuna aktsaral anbiya'i tabi'an yaumal qiyamah. Dan aku berharap aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Kenapa? Di antara keistimewaan mukjizat ma'nawiyah bisa disaksikan sampai hari kiamat. Sampai sekarang orang melihat bagaimana mukjizat Al-Quran. Luar biasa. Mukjizat sangat banyak sekali. Di antara mukjizat yang saya lihat baru-baru di YouTube yang menakjubkan, contohnya seperti ada orang akalnya terganggu tapi hafal Quran.
Yang lebih menakjubkan, ada orang bisu bisa baca Al-Quran. Ini baru beredar. Orang bisu ngomong nggak bisa, tapi kita melantunkan ayat bisa ya. Dan banyak sekali mukjizat apa? Al-Quran. Dan itu bisa mukjizat yang disaksikan oleh semua orang sampai hari kiamat. Demikian juga di antara mukjizat maknawi adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi ini memang tidak kita bisa lihat lagi, tetapi tertulis dalam kisah bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa, yang kita tahu bahwasanya tidak mungkin bisa berakhlak seperti ini kecuali utusan Tuhan. Saya punya kajian khusus tentang judulnya Mukjizat Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia mukjizat tersendiri ya. Di antara contoh sederhana dalam hadis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Kalau beliau suka, beliau makan. Kalau beliau tidak suka, beliau tidak makan. Siapa orang yang tidak pernah cela makanan? Adakah manusia tidak pernah mencela makanan? Tidak ada. Nabi seumur hidup sejak jadi Nabi tidak pernah mencela makanan. Kita makanan sering kita komentari. Kata Imam Nawawi maksudnya tidak pernah mengatakan terlalu asin, kurang asin. Kita mana ada yang tidak pernah mencela makanan. Makanan gratis aja kita celah. Itu pun habis. Apalagi yang kita bayar ya. Sampai-sampai yang menakjubkan ketika Nabi dipaksa untuk komentar makanan, ketika Khalid bin Walid makan dhab, maka Khalid bin Walid berkata, "Ya Rasulullah, engkau tidak makan dhab, aharamun hu?" Apakah haram? Kenapa kau tidak makan dhab? Yaitu Rasulullah SAW disuruh berkomentar, kenapa tidak makan apa? Dhab. Maka beliau menjawab dengan jawaban yang menakjubkan. Beliau mengatakan, "Lam yakun bi ardi qaumi fa'ajiduni a'afuhu." Ini tidak ada di kampungku, maka aku mendapati tidak bisa makan dhab tersebut. Dia tidak bilang, ini apa ini? Ini kadal gurun. Dia bilang, ini tidak ada di kampungku, sehingga aku mendapati diriku tidak bisa makannya. Disuruh komentar, tetap saja tidak mencela makanan. Ya, dan itu kita lihat ini saja, ini tidak mungkin ada manusia bisa seperti ini kecuali siapa? Utusan Tuhan. Maka akhlaknya bagi siapa yang menelaah akhlak Nabi, dia tahu bahwasanya Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mukjizat Nabi yang maknawiyah adalah sirah Nabi. Ini saya dapati dua ulama yang menyatakan demikian. Sebelum Ibnu Katsir adalah Ibnu Katsir di abad ke-8, sebelumnya Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Dia berkata, "Fa inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman ta'ammalaha taqtadi tasdiqahu daruratan wa tashhadu lahu bi annahu ya mursalun min indillah." Ya. Siapa yang mengamati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penghayatan, maka dia tahu bahwasanya sirah ini menunjukkan Muhammad pasti benar. Muhammad pasti benar. Dan dia pasti utusan Tuhan. Falau lam yakun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'jizatun ghairuha lakafa. Kata Ibnu Hazm, seandainya tidak ada mukjizat bagi Nabi selain sirahnya sudah cukup. Kalau tidak ada mukjizat bagi Nabi kecuali sirahnya sudah cukup untuk menunjukkan dia seorang nabi. Apa maksudnya sisi sirah Nabi? Sisi mukjizatnya di mana? Sisi mukjizatnya yaitu Allah mendesain cerita Nabi dengan luar biasa. Cerita tersebut yang dari kehidupan Nabi selama 23 tahun memunculkan prototipe kehidupan yang semua hukum-hukum yang akan kita dihadapi kaum muslimin sampai hari kiamat, semua sudah terangkum dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah desain, Allah atur bagaimana sirah Nabi seperti itu. Makanya kita mau ikut teladan Nabi apapun ada contohnya, di mana Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Nabi ada teladan yang baik. Maka siapa yang ingin melihat Nabi, ingin mencari teladan ayah terbaik, maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin mencari suami terbaik, teladannya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin tahu kawan terbaik, sahabat terbaik, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin tahu tetangga yang terbaik, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin tahu manusia paling pemberani, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin tahu lelaki yang paling dermawan, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin tahu kepala negara terbaik, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tahu bagaimana seorang bermuamalah dengan
musuh yang terbaik, cara muamalahnya dialah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang paling sabar dalam kehidupan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, semuanya contoh kita dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita menelaah kepada nabi-nabi yang lain, maka tidak lengkap kisah kehidupannya atau tidak semua sisi kehidupan dia jalani. Seandainya misalnya seorang ingin melihat contoh orang Nasara misalnya, ingin melihat contoh Nabi Isa menjadi pemimpin negara terbaik. Isa tidak pernah, alaihissalam tidak pernah menjadi apa? Pemimpin. Bagaimana menjadi suami terbaik? Tidak ada cerita Nabi Isa dalam kisahnya sebagai suami atau sebagai ayah. Tidak ada. Ya. Nabi SAW suami yang terbaik. Praktisi poligami terbaik siapa? Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita lihat, maksud saya, ketika Allah membuat sirah Nabi, memang sudah disengajai oleh Allah mendesain sirah tersebut sehingga menjadi prototipe bagi kaum muslimin yang ingin menghadapi kehidupan selanjutnya sampai hari kiamat dengan melihat sirah Nabi SAW. Ini di antara sisi mukjizat sirah Nabi SAW yang penuh dengan pelajaran, yang penuh dengan fikih, ilmu dan yang lainnya. Semuanya dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lengkap sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sirah-sirah yang lain maka tidak lengkap. Sampai Allah mendesain setiap sisi kehidupan Nabi dari waktu demi waktu pasti ada pelajaran. Tidak ada kisah Nabi yang kosong dari pelajaran. Kalau kita ambil sejarah misalnya seorang ilmuwan, taruhlah ambil misalnya Isaac Newton atau Albert Einstein. Kita paling hanya mengambil sisi sedikit dari kehidupannya yang benar luar biasa. Mungkin sisa yang lainnya mungkin main-main, mungkin nakalnya, mungkin apanya. Nggak bisa jadi pelajaran. Ya. Ada sisi luar biasa, ya sisi sisi kehidupan yang luar biasa dari ilmuwan tersebut. Tapi tidak semua sisi kehidupannya. Adapun Nabi SAW semua sisi kehidupannya ada pelajaran. Kenapa? Karena Nabi adalah dalil. Semua yang dia lakukan adalah hujjah. Maka tidak mungkin kecuali setiap detik-detik yang dia lewati kecuali ada pelajaran. Maka benarlah Allah berfirman, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya para kaum Lut mereka benar-benar dalam mabuk syahwat. Allah bersumpah dengan umur Nabi SAW. Tidak ada seorang pun yang Allah sumpah dengan umurnya kecuali umur Nabi SAW. Kata Ibn Abbas, wa hayatika, demi kehidupan engkau wahai Rasulullah. Kenapa Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi? Karena seluruh kehidupan Nabi bermakna. Inilah kita tahu bahwasanya sirah Nabi SAW adalah pelajaran yang mulia dari segala sisi ya. Contoh ya, saya kasih contoh ya. Ini mukaddimah, ini intermezzo tentang apa? Sirah Nabi SAW. Tidak apa-apa ya. Kita belum masuk dalam materi. Contoh ya. Rasulullah SAW dalam sirahnya menjelaskan tentang bagaimana muamalah muslim dengan non-muslim ya. Dengan berbagai macam kondisi. Muamalah muslim dengan non-muslim. Maka Allah membuat kisah tentang muamalah muslim dan non-muslim dengan berbagai macam kondisi yang itu merupakan undang-undang yang berlaku bagi kaum muslimin dalam menyikapi non-muslim di kemudian hari. Maka kalau kita perhatikan ya, misalnya muamalah muslim dengan non-muslim. Saya secara ringkas saja. Rasulullah SAW ada fase Mekah. Fase Mekah. Ketika di fase Mekah, kaum muslim dalam kondisi apa? Kuat atau tertindas? Tertindas. Kondisi tertindas. Ketika kondisi tertindas, apa yang bisa dilakukan? Maka ada beberapa contoh yang mungkin dilakukan oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah bersabar. Bersabar. Ini, tidak mungkin melakukan perlawanan, tidak mungkin. Makanya ketika ayahnya Ammar bin Yasir itu Yasir radhiyallahu anhu dibunuh, ibunya Sumayyah dibunuh, Rasulullah hanya mengatakan sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sungguhnya
Janji Allah bagi kalian adalah surga ya. Terkadang orang masuk surga dengan cara seperti itu, seperti Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud dibakar hidup-hidup puluhan ribu, dan itulah kemenangan bagi mereka. Tidak ada cara lain kecuali apa? Bersabar. Dan tidak mungkin melakukan perlawanan, kaum muslimin sangat sedikit. Kalau melakukan perlawanan maka akan sirna kaum muslimin secara sebab akan selesai. Karena jumlah mereka sangat sedikit, maka Nabi tidak menyuruh untuk melakukan perlawanan. Dan Allah tidak perintah untuk melakukan perlawanan. Kemudian juga misalnya di antaranya kemungkinan yang bisa dilakukan hijrah ke negeri kafir yang lain, yang lebih aman. Seperti Rasulullah SAW menyuruh para sahabat hijrah kemana? Ke Habasyah. Habasyah negeri kafir ketika itu. An-Najasyi masuk Islam belakangan. Ketika berhijrah ke negeri Habasyah, An-Najasyi masih kafir. Namun itu lebih baik daripada menetap di Mekah yang tidak bisa beribadah. Subhanallah, dalam kondisi sekarang bisa dipraktekkan. Ada orang berhijrah dari negeri kafir ke negeri kafir lainnya. Dia belum bisa hijrah ke negeri Islam misalnya, dengan berbagai macam dzuruf dan kondisi. Dan dia bisa menjalankan aktivitas keislamannya di negeri tersebut sebagaimana para sahabat hijrah ke negeri Habasyah 2 kali. Kemudian juga ada kemungkinan hijrah ke kota Madinah, hijrah ke negeri Islam. Ini semua dicontohkan oleh Nabi SAW ketika dalam kondisi sulit. Taib, kita lanjutkan. Fase Madinah. Ternyata ketika Nabi SAW dalam fase Madinah berbagai kondisi. Di antara kondisi yang ada misalnya, pertama adalah bertetangga dengan non-muslim dalam satu negara. Bertetangga dengan non-muslim. Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, di Madinah itu ada berbagai komunitas. Komunitas di kota Madinah. Ada beberapa komunitas. Yang pertama adalah komunitas Muslim, yaitu Muslim apa? Suku Al-Aus, Muhajirin Ansar. Muhajirin dan Ansar. Ansar itu apa sih? Ansar itu suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj yang masuk Islam. Penduduk asli kota Madinah, suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj yang masuk apa? Islam. Itu namanya Ansar. Itu komunitas Muslim. Komunitas yang kedua adalah komunitas musyrik. Siapa komunitas musyrik? Yaitu suku Al-Aus dan Al-Khazraj yang belum masuk Islam. Ketika itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia masih musyrik. Dia baru masuk Islam ketika setelah perang Badar. Karena dia takut kaum muslimin menang, akhirnya dia masuk Islam tapi jadi munafik. Jadi apa? Munafik. Tapi sebelumnya ini komunitas musyrik. Kemudian komunitas Yahudi. Yahudi yang terdiri atas 3 suku. Suku Bani Qainuqa, suku Bani Nadir, dan suku Bani Quraidah. Maka kemudian Nabi SAW membuat suatu perjanjian disebut Wathiqatul Madinah. Wathiqatul Madinah. Di mana dibuatlah undang-undang negara yang mengayomi seluruh penduduk negara tersebut. Yang di mana dalam aturan tersebut jika ada serangan dari luar, maka seluruh penduduk bahu-membahu untuk bela negara. Bahkan harus berinfak untuk bela negara. Tetapi masing-masing agama tidak digabungkan. Nabi berkata dalam aturan tersebut, walil yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum. Yahudi punya agama sendiri, kaum muslimin punya agama sendiri. Ini ada kondisi seperti ini, ya. Kondisi seperti ini. Tapi kondisi berikutnya, jika ternyata anggota negara tersebut berkhianat. Yahudi terdiri atas 3 suku. Yang pertama apa? Bani Qainuqa. Kemudian Bani Nadir. Kemudian Bani Quraidah. Ternyata 3-tiganya berkhianat. Seandainya mereka tidak berkhianat, Nabi akan biarkan mereka untuk tetap tinggal di kota Madinah. Tapi Bani Qainuqa berkhianat, akhirnya diusir. Bani Nadir berkhianat, hendak membunuh Nabi. Nabi tidak membunuh mereka, Nabi maafkan, Nabi suruh pergi. Turunlah surat Al-Hasyr. Bani Quraidah, mereka berkhianat di waktu genting, yaitu ketika perang Khandaq. Ketika perang Khandaq, di mana kaum muslimin diserang dengan 10.000 pasukan. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum
Wa idz zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Hunalika butuliyal mu'minuna zulzilu zilzalan syadida. Ketika 10.000 pasukan dari atas menyerang dan dari bawah 10.000 terdiri atas Quraisy 4.000 orang dan 6.000 dari kabilah-kabilah yang lain, suku-suku Arab Badui. Kemudian dari bawah yaitu Bani Quraidah sekitar 700 pasukan penyerang. Kemudian mereka membatalkan perjanjian damai mereka dalam kondisi genting. Alhamdulillah kemudian Allah selamatkan kaum muslimin idja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Maka Allah kirim angin, Allah kirim malaikat, maka mereka pun buyar. Setelah 10.000 kabur, apa yang Nabi lakukan terhadap Bani Quraidah? Nabi sudah berhenti perang, ternyata Jibril mengatakan perang belum selesai. Kita harus perang Bani Quraidah. Akhirnya Rasulullah SAW menyerang, akhirnya mereka semuanya dibunuh. Kenapa? Karena kesalahan mereka, kesalahan fatal. Mereka berkhianat di waktu genting ketika diserang dengan 10.000 orang, sementara kaum muslimin cuma sekitar 2.000. Jadi 10.000 tambah 700, 10.700. Dan serangan dari luar, dari dalam. Dan itu bisa menghanguskan penduduk kota Madinah. Maka Nabi membunuh mereka seluruhnya. Artinya Nabi ini pun diajarin tentang bagaimana menyikapi pengkhianat. Tidak satu model. Ada pengkhianatan model begini, ada pengkhianatan model begini, ada pengkhianatan model begini. Tidak bisa dibiarkan. Ini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bertetangga dengan muslim. Kondisi berikutnya misalnya kondisi perang. Kondisi perang tentu banyak peperangan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama perang apa? Badar. Kemudian perang apa? Perang Uhud. Kemudian perang apa? Khandaq. Ya, ini perang-perang besar. Ada perang-perang kecilnya. Kondisi perang melawan non-muslim. Ternyata ada kondisi berikutnya yang disebut dengan kondisi berdamai. Berdamai, ada juga kondisi berkoalisi. Berkoalisi. Kapan terjadi perdamaian? Saya sebutkan contohnya. Pada tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Al-Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini antara siapa dengan siapa? Antara kaum muslimin dengan siapa? Dengan kaum Quraisy. Di mana perjanjian tersebut adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Saling bertemu, saling mengunjungi, tidak boleh perang. Pokoknya saling berdamai selama 10 tahun. Ketika terjadi, ini tahun berapa? 6 Hijriyah. Ketika terjadi perjanjian ini, ada dua kabilah kafir yang saling bermusuhan. Yang pertama namanya kabilah Khuza'ah, bermusuhan sama kabilah Bani Bakar. Ini dua musuh bebuyutan. Mereka sudah berperang sejak zaman jahiliyah. Maka ternyata ketika mereka tahu kaum muslimin berdamai dengan Quraisy, maka kabilah Khuza'ah berkoalisi. Berkoalisi dengan siapa? Dengan kaum muslimin. Ini musyrik ya, ini musyrikin. Kemudian musuh mereka Bani Bakar juga akhirnya berkoalisi dengan apa? Quraisy, berkoalisi. Sehingga artinya ini juga musyrikin sama. Ini menunjukkan ada dua kondisi. Ini kondisi berdamai. Kemudian ini kondisi apa? Berkoalisi. Berkoalisi dengan apa? Dengan kaum musyrikin. Akhirnya pada tahun ini Khuza'ah musyrikin, Bani Bakar juga musyrikin. Akhirnya pada tahun 8 Hijriah, Bani Bakar berkhianat. Pada tahun 8 Hijriah, Bani Bakar menyerang 8 Hijriah. Bani Bakar menyerang Khuza'ah. Jadi bukan kaum muslimin yang diserang. Quraisy mulai takut, gentar terhadap kaum muslimin ketika itu karena kaum muslimin jumlahnya sudah mulai banyak. Akhirnya Bani Bakar berkhianat menyerang Khuza'ah. Khuza'ah lapor kepada Nabi SAW. Karena ini koalisi saya, ternyata dizalimi, maka akhirnya Nabi menyerang Quraisy dalam kejadian Fatu Makkah 8 apa? Hijriyah. Pada bulan Ramadan. Sebabnya gara-gara koalisinya
diserang sama koalisi musuh. Gara-gara koalisi kaum muslimin itu Khuza'ah yang musyrik diserang oleh koalisinya musuh, terjadilah perang Fatu Makkah. Dan ketika di Fatu Makkah ternyata ada kondisi yang lain, ya, berkoalisi, ada juga kondisi memaafkan. Ya, memaafkan. Oleh karenanya, antum lihat ternyata kalau kita melihat bagaimana muamalah kaum muslimin dengan muslim saja, ternyata Allah sudah mendesain dengan berbagai macam peristiwa yang itu bisa menjadikan kita sandaran, acuan dalam menghadapi masalah-masalah, bahkan masalah-masalah kenegaraan di kemudian hari. Tidak seperti pemahaman sebagian orang-orang yang mengatakan hubungan antara muslim dan non-muslim adalah perang selalu. Itu enggak benar. Dan juga tidak salah juga yang mengatakan tidak ada perang selama-lamanya. Itu menyelisihi realita. Perang orang sesama kafir aja perang, muslim dan muslim bisa juga terjadi perang, tapi tidak menutup ada namanya perdamaian, berkoalisi, semuanya sudah dicontohkan dalam Islam. Maka ini saya merupakan bantahan terang-terangan kepada ISIS yang mengatakan hubungan muslim dan muslim perang melulu, juga bantahan terhadap sekularisme yang menyangka bahwasanya tidak perlu agama dalam masalah pemerintahan. Kita bilang Islam sempurna, bahkan dalam urusan kenegaraan ada nilai-nilai apa? Islam, dan sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekilas tentang istimewanya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang kenegaraan. Kalau kita lihat tentang keluarga Nabi, lihat antum ambil tentang kehidupan keluarga Nabi. Antum akan lihat berbagai macam peristiwa Allah jadikan peristiwa yang itu semua bisa menjadi barometer kita untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Nabi pernah hidup sendiri, Nabi pernah berpoligami, Nabi pernah mencerai, Nabi pernah rujuk, Nabi pernah meninggalkan istri-istrinya. Istri-istrinya pernah ada yang angkat suara kepada Nabi. Istri-istrinya pernah menuntut punya agar uang dapur dinaikkan gampangannya, ya. Istri-istrinya pernah bertengkar gara-gara cemburu kepada Nabi, ya. Contohnya banyak, ya. Artinya kita ambil kehidupan Nabi saja tentang istri-istri Nabi, kita akan dapat berbagai macam pelajaran yang dimana kalau kita menghadapi permasalahan sudah ada contohnya, ini contohnya, ini contohnya, ini contohnya. Entah tepat masalahnya atau mengambil istimbat hukum dari peristiwa-peristiwa tersebut. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya benar perkataan Ibnu Hazm dan perkataan Ibnu Katsir bahwasanya sirah Nabi adalah mukjizat. Tidak ada manusia yang sirahnya didesain seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada pembahasan kita tentang sittatu mawadhi fi sirah atau minas sirah. Baik. Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah berkata, ya. Atau kita buka alhamdulillah alamin sallallahu ala wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa afa anhu. Berkata Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah taala, dan semoga Allah merahmatinya dan memaafkannya. Amin. Ta'ammal rahimakallah sittata mawadhi'a minas sirah. Perhatikanlah wahai pembaca, semoga Allah merahmatimu, tentang 6 peristiwa dalam perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa fahamha fahman hasanan, dan fahamilah dengan pemahaman yang benar, ya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah mengkaitkan sirah Nabi dengan keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Menunjukkan seorang ketika belajar sirah Nabi, dia berusaha mengambil pelajaran. Apa sih pelajaran di balik setiap peristiwa? Ya, apa pelajaran di balik apa setiap peristiwa? Maka sirah Nabi bukanlah dibaca untuk sekedar pengantar tidur. Oh, ceritanya begini-begini, tanpa berusaha diambil faedahnya. Karena sirah Nabi mukjizat. Di balik peristiwa pasti ada faedah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, ya. Tidak juga dibaca ketika ada acara-acara maulidan, cuma baca sebentar kemudian ditutup. Tidak, sirah Nabi harus dipelajari dengan serius. Bukan hanya sedikit dibaca sekedar ringkasan, tidak. Itu mungkin sebagai pemacu atau pemicu, tetapi harusnya dipelajari dengan serius, ya. Tidak juga dibaca hanya sekedar untuk mencari keberkahan, sebagaimana sebagian orang membaca Sahih Bukhari tanpa dipahami, yang penting baca dapat berkah.
Kalau baca Sahih Bukhari maka rumah akan aman, dan yang ini bukan begitu. Bukan itu tujuan kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak baca sirah bukan sekedar mencari keberkahan, tidak. Kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ambil pelajaran dari sirah tersebut. Karena setiap peristiwa yang dialami oleh Nabi pasti ada pelajaran, karena Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi ada teladan yang baik. Maka beliau mengatakan, perhatikanlah 6 peristiwa ini. Itu beliau pilih dari sekian banyak peristiwa. Kemudian beliau berkata, wa fahama fahman hasanan. Pahamilah dengan baik. La'allallaha an yufhimaka dinal anbiya litatba'ahu atau litattabi'ahu. Semoga Allah membuat engkau paham tentang hakikat agama para nabi untuk kau ikuti. Wa dinal musyrikin litatrukahu. Agar engkau juga memahami hakikat agama kaum musyrikin untuk kau tinggalkan. Kenapa? Fa inna aktsara man yadda'id dina, karena kebanyakan orang yang mengaku-ngaku paham tentang agama, wa yadda'i annahu minal muwahhidin, yang mengaku-ngaku dia termasuk ahli tauhid, la yafhamu sittata kama yanbaghi. Ternyata mereka tidak paham 6 peristiwa ini sebagaimana yang seharusnya. Artinya mereka paham tapi tidak sempurna pemahamannya. Ada sisi-sisi yang mereka abaikan. Ya. Jadi beliau ingin menyampaikan 6 peristiwa ini. Tujuannya apa? Agar engkau tahu tentang hakikat para nabi. Dan juga kau tahu tentang hakikat agama kaum musyrikin. Sebagaimana dikatakan, orang yang paling sempurna adalah yang mengenal kebaikan dan keburukan secara detail. Mengenal kebaikan secara detail dan mengenal keburukan secara detail. Kalau kau ingin paham tauhid, paham agama tauhid, maka pahamilah agama para nabi dengan benar, dan juga pahami agama kaum musyrikin dengan benar, karena ini dua hal yang bertentangan. Jika kau memahami keduanya dengan benar, kau akan bisa menjalankan agama dengan benar. Sebagaimana perkataan pepatah, wabididdi tatabayyunul asya', dengan mengenal lawannya akan jelas semuanya. Ingin mengenal tauhid, hendaknya mengenal makna daripada syirik. Ingin mengenal sunnah, maka hendaknya kenalilah apa makna bid'ah. Kalau ingin memahami tauhid dengan detail, maka pahamilah lawannya, yaitu kesyirikan, dengan detail. Ingin pahami sunnah dengan detail, pahamilah juga lawannya bid'ah dengan detail. Siapa yang bisa mengumpulkan dua-duanya, memahami kebaikan dengan detail dan memahami keburukan detail, dia menjadi orang yang paling terbaik dalam hal ini. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak ada yang terbaik seperti para sahabat. Kenapa? Para sahabat memahami, mendapati kerusakan, kesyirikan dengan detail sebelum diutusnya Nabi. Kemudian mereka mendapati kebaikan dengan detail setelah diutusnya Nabi. Maka tidak ada yang bisa mencapai generasi sahabat, karena mereka paham tauhid dengan detail yang ngajar langsung Nabi SAW dalam praktek keseharian, dan sebelum Nabi diutus mereka paham kesyirikan dengan dengan detail. Karena sebelum Nabi diutus, dunia lagi di puncak-puncak kerusakan. Allah tidak mengutus Nabi kecuali di puncak rusaknya alam semesta. Dalam Sahih Muslim, kata Nabi SAW, Inna Allaha nadhara ila ahlil ard. Allah memandang kepada penghuni bumi. Famaqatahum, maka Allah murka kepada mereka. Arabahum wa ajamahum, yang Arab maupun non-Arab. Illa baqaya min ahlul kitab, kecuali sisa-sisa dari segelintir ahlul kitab yang masih berpegang kepada tauhid, yaitu pendeta-pendeta Nasrani yang masih bertauhid, di antaranya Waraqah ibnu Naufal. Hanya segelintir, sisanya semua dimurkai oleh Allah. Kerusakan lagi di puncak-puncaknya di Romawi, kerusakan lagi puncak-puncaknya di Persia, kerusakan lagi puncak-puncaknya di Jazirah Arab. Mereka saling membunuh, perang saudara, menguburi anak perempuan hidup-hidup, minum khamar, khamar jadi minuman kebanggaan. Zina dengan tersebar di berbagai macam model zina. Sampai seorang lelaki kalau punya istri, dia ingin punya anak bibit unggul, dia bilang kamu pergi ke fulan, fulan itu bibit unggul. Berzina dengan dia, kemudian balik, anakmu disebahkan kepada saya. Ya. Sampai di antara perzinahan yang terjadi, seorang wanita membuat bendera di rumahnya, datanglah 10 lelaki menggauli sang wanita tersebut, kemudian dia mengandung, kemudian punya anak. Kalau sudah punya anak, dia panggil 10-nya. Dia bilang kamu aja jadi bapaknya ya. Itu tersebar sampai seperti itu. Perdukunan, jimat-jimat, ya. Berbagai macam penyembahan, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah syaitan, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah hewan.
rusak-rusaknya, dan itu didapati oleh para sahabat. Oleh karena para sahabat mengerti kerusakan secara detail dan juga mengerti kebaikan secara detail. Karenanya ketika An-Najasyi memanggil Ja'far bin Abi Thalib untuk menyampaikan tentang hakikat mereka, maka Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, "Ya ayyuhal malik, inna kunna fi jahiliyah." Wahai sang raja, kami dahulu jahiliyah, di dalam kondisi jahiliyah. Ya. Kemudian diterangkan, kami dulu makan bangkai, kami dulu nusiul jiwar, kami buat berburu kepada tetangga. Wa ya'kulul qawiyyu minadh dhaif, yang kuat memakan yang lemah. Kami begini, kami begini, kami begini, kami begini, sampai Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak mungkin kita bisa menyamai keimanan para sahabat, enggak mungkin. Kenapa? Para sahabat mengenal keburukan secara detail dan mengenal kebaikan secara detail. Allah menjelaskan tentang jalan-jalan orang-orang yang buruk untuk kita kenali. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami perinci ayat-ayat kami agar jelas jalan orang-orang yang mujrimin, para pendosa. Maka Allah sebutkan misalnya tentang jalan-jalannya orang munafik, jalan-jalan orang kafir, bagaimana akhlak mereka, agar kita bisa menjauh dari itu semua. Jadi saya ingin menyampaikan, sitat mawadhi, 6 peristiwa dalam sirah ini, agar engkau bisa paham agama para nabi dengan benar. Sebagaimana kau juga bisa paham tentang agama kaum musyrikin dengan apa? Dengan benar. Jangan salah paham. Sebagian orang menyangka kaum musyrikin begini, ternyata bukan begitu. Kenapa? Karena masih banyak orang yang mengaku beragama dan memahami, berilmu, namun ternyata dia tidak memahami 6 peristiwa ini dengan baik. Azan Isya kah? Sudah? Sudah belum? 1 menit lagi. Tidak ada faedahnya 1 menit lagi. Kemudian beliau akan menyebutkan 6 peristiwa. Yang pertama tentang turunnya wahyu yang pertama. Karena jadwal sampai Isya, kita lanjutkan bulan depan insyaallah taala. Baik, sampai sini saja ya. Atau mau dilanjut? Hah? Panjang ya. Kita lanjut aja pelan-pelan. Kalau kebanyakan nanti antum enggak nyambung ya. Jadi pelan-pelan aja, insyaallah. Pertemuan berikutnya kita sambung lagi insyaallah taala, karena yang pertama ini penting tentang model-model kesyirikan kaum musyrikin akan kita jelaskan insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya setelah azan baru bertanya, baru kita salat. Silakan azan. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertama, mana yang sahih terkait tanggal 12 Rabiul Awal? Apakah itu tanggal wafatnya Nabi atau lahirnya Nabi? Lahirnya Nabi, para ulama berselisih. Ada yang mengatakan tanggal 8, dan disebutkan dalam, kalau tidak salah, Sahih Sirah Nabawiyah karya Syekh Al-Albani rahimahullah, riwayat dari sebagian tabi'in atau sebagian salaf yang menyatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 12, ini yang masyhur. Ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal yang lain, bahkan ada yang mengatakan bulan yang lain. Bahkan ada yang mengatakan bulan yang lain. Kenapa khilaf? Karena memang tidak ada ibadah dibangun di balik itu. Tidak ada ibadah dibangun di balik itu, sehingga perhatian terhadap hari lahir Nabi terjadi khilaf ya. Seandainya ada ibadah dibangun di balik itu, tentu tidak akan ada khilaf. Tentu para sahabat akan perhatian dan mereka akan melaksanakan perayaan misalnya di balik hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi menjelaskan bahwasanya ketika Rasulullah ditanya, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyam yaumil itsnain, kenapa Anda puasa hari Senin? Beliau berkata, dzaka yaumun wulidtu fih. Itulah hari di mana aku dilahirkan. Maka Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin. Tanggalnya khilaf di kalangan para ulama. Adapun wafatnya, karena wafatnya Nabi semua orang tahu, maka mereka sepakat wafatnya Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Wafatnya Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Adapun lahirnya Nabi, maka khilaf ya. Apakah perbuatan Nabi sebelum beliau diangkat menjadi Nabi bisa dijadikan hujjah? Asalnya Nabi baru dijadikan
perbuatannya menjadi hujah setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi, statusnya sebagai nabi ya. Karena sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, beliau tidak dibebani dengan ibadah apapun ya. Akan tapi kenyataannya sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, sejarah beliau pun terjaga. Sehingga beliau juga dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh atau tercela, sehingga beliau tidak melakukannya. Seperti contoh, sebelum beliau menjadi nabi, beliau sudah berhaji. Para ulama sepakat nabi sebelum menjadi nabi berhaji. Dan para ulama sepakat nabi setelah berhijrah haji cuma sekali, namanya haji wada. Saya ulangi. Para ulama sepakat sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, Nabi pernah berhaji, datang dalam hadis yang sahih. Dan para ulama juga sepakat setelah Nabi berhaji, setelah Nabi hijrah ke Madinah, Nabi hanya berhaji sekali. Pada tahun 10 Hijriah yang disebut dengan Haji Wada. Antara Nabi setelah menjadi Nabi, setelah umur 40 sampai 13 tahun di Mekah, apakah Nabi pernah berhaji? Khilaf di kalangan para ulama. Karena datang dalam hadis-hadis, Nabi SAW mendakwahi kaum musyrikin di Mina. Rasulullah datang ke Mina mendakwahi kaum musyrikin. Apakah Nabi ikut haji atau cuma dakwah doang? Ini khilaf di kalangan para ulama. Tetapi sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Nabi, Nabi pernah berhaji. Yang menakjubkan, Nabi ketika berhaji, padahal belum jadi Nabi, Nabi ternyata wukuf di Padang Arafah. Padahal kebiasaan orang-orang Quraisy, mereka kalau wukuf bukan di Padang Arafah. Mereka wukufnya di Muzdalifah. Bukan di Padang Arafah. Kenapa? Karena Padang Arafah adalah tanah halal. Tanah halal. Antum tahu tanah halal enggak? Enggak tahu? Saya gambarin ya. Kalau halal tahu enggak? Gampangannya begini. Masih nyambung kah? Win, masih. Ya. Ini Mekah ya, ini Ka'bah. Di sekitar Ka'bah ada namanya tanah haram. Yang paling dekat sebelah utara ini Tan'im. Ini kurang lebih 6 km. Kemudian nanti panjang-panjang ada yang intinya ini namanya taruhlah nanti ada sebelah sini Hudaybiyah. Ada sekitar sini mungkin Ju'rana. Saya tidak tepat tidak hafal anunya lokasi tepat. Di sini ada Arafah misalnya. Titik-titik ini. Ada Hudaybiyah. Nah, orang kalau mau umrah, penduduk kota Mekah, dia harus keluar dari tanah halal. Ini tanah halal. Tanah halal. Ini tanah apa? Tanah haram. Faham? Tanah haram. Di antara tanah halal adalah Arafah. Arafah. Setelah Arafah adalah Muzdalifah. Muzdalifah terus apa? Mina. Ya, ini tanah halal. Tanah halal. Tentu dalam tanah haram ada aturan-aturan, tidak boleh mengusir, menakut-nakuti hewan, tidak boleh menebang pohon yang tumbuh di situ, kalau ada barang jatuh dibiarin aja, dan tidak boleh membunuh di situ, dan banyak aturan. Adapun tanah halal beda, tanah halal ya halal untuk melakukan demikian. Makanya sebagian sahabat ada yang memiliki dua fustat. Dua fustat itu dua kemah, ada kemah di tanah halal, ada kemah di tanah haram. Kalau sahabat tersebut ingin ibadah, dia masuk ke tanah haram untuk ibadah. Karena ibadah di tanah haram pahalanya 100.000 kali lipat. Salat apa segala. Kalau dia habis ibadah, dia keluar. Dia takut bermaksiat di tanah haram. Takut bermaksiat di tanah haram. Karena bermaksiat tanah haram juga dosanya diperbesar kualitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang Quraisy, mereka adalah penghuni tanah haram. Karena nenek moyang mereka adalah Nabi Ismail. Ismail bin Ibrahim. Ismail hidup di areal Ka'bah. Kemudian punya istri dari kabilah Jurhum. Kemudian punya anak. Keturunannya. Anak-anak keturunan Ismail namanya Quraisy. Namanya apa? Quraisy. Jadi Quraisy itu penduduk asli kota Mekah. Karena nenek moyang mereka dulu siapa? Ismail yang tinggal, yang bangun Ka'bah, mbahnya. Ismail dan Ibrahim. Sehingga mereka adalah penghuni tanah haram, ya. Dan mereka dikenal dengan hummus, yaitu orang-orang yang mutahammis dalam beribadah.
Nah, penduduk orang-orang Quraisy kalau mereka berhaji, mereka tidak mau wukuf di Arafah, mereka wukufnya di tanah haram. Kata mereka, kami penghuni tanah haram, kami tidak mau ke tanah halal. Sementara orang musyrikin yang lain dari kabilah-kabilah Arab yang lain, kalau mereka berhaji, mereka wukufnya di Arafah. Mereka wukufnya di Arafah. Nah, ada keanehan pada Muhammad SAW. Muhammad Quraisy atau bukan? Quraisy. Ketika dia hajian, dia ternyata wukufnya di Arafah. Dia menyelisihi tradisi nenek moyangnya. Maka orang heran, ini kenapa orang Quraisy ini kok wukuf sama kami di Arafah? Bukankah dia harusnya di tanah haram? Jadi Quraisy ingin tampil beda, dia enggak mau ke tanah haram. Ini tidak mau ke tanah halal. Ini contoh, Nabi belum menjadi Nabi, tapi Allah menjaga Nabi. Bahkan dalam praktek haji, Nabi wukufnya tidak mengikuti nenek moyangnya, mbah-mbahnya, om-omnya. Dia wukufnya di Padang Arafah sebagaimana orang-orang Arab yang lain. Karena seharusnya haji itu wukufnya di Padang Arafah yang diterapkan oleh Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Cuma ini penyimpangan. Ini contoh penjagaan Nabi. Contoh penjagaan Nabi, Nabi selama hidup dia termasuk Ahnaf. Ada beberapa kelompok manusia disebut dengan Ahnaf. Ahnaf itu orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan. Di antaranya Rasulullah SAW, di antaranya Warqah bin Naufal, dan ada beberapa orang-orang Arab yang hidup di zaman Nabi. Mereka tidak mau menyembah berhala. Di antaranya Nabi. Allah jaga Nabi sehingga Nabi tidak pernah menyembah berhala. Di antaranya ketika Nabi bangun Ka'bah, kemudian waktu itu musim terik panas, angkat batu berat, maka pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan, wahai Muhammad, sarungmu angkat ke sini. Sarungmu angkat, terus taruh batu di atas pundakmu. Tapi kalau Nabi angkat sarungnya, auratnya kelihatan. Dan terbukanya aurat di sekitar Ka'bah itu hal biasa. Karena orang-orang Arab dahulu mereka kalau tawaf, mereka tawaf terkadang telanjang. Karena mereka bilang kami tidak mau tawaf dengan baju yang pernah digunakan untuk maksiat. Maka mereka buang baju mereka, mereka tawaf telanjang agar lebih suci. Agar lebih apa? Suci. Maksud saya tawaf di sekitar Ka'bah telanjang hal yang biasa. Nabi akhirnya mau angkat sarungnya. Ketika mau angkat sarung, Allah bikin beliau pingsan. Akhirnya aurat Nabi tidak jadi terlihat. Jadi Allah jaga Nabi SAW. Meskipun Nabi belum jadi Nabi. Di antara juga disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Hadis ini diperselisihkan, ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Ketika Nabi SAW menjaga kambing dengan temannya, menggembala kambing, Nabi ingin melakukan seperti dilakukan oleh para pemuda yang lain. Kata Nabi kepada temannya, kau jaga kambing saya ingin ikut walimah. Nanti malam ada walimah. Kata temannya, oke, sini saya jaga kambingmu. Maka Nabi pun pergi, dari kejauhan sudah terdengar alat mazamir, alat musik. Allah bikin Nabi pingsan. Nabi tidak jadi ikut-ikutan apa? Main-main musik di situ. Kemudian Rasulullah baru sadar ketika matahari terbit. Kemudian dia pulang kepada temannya bilang, gimana walimah semalam? Tidak ada walimah. Pingsan. Jadi maksud saya, Allah jaga Nabi dalam banyak hal. Tetapi bagaimanapun yang sebelum Nabi dijadikan seorang Nabi, maka itu bukan apa? Bukan syariat, tapi ada indikasi bahwasanya apa yang Allah jaga itu yang benar. Ya, tapi dari mana kita tahu benarnya? Karena kita tahu syariat setelah Nabi diangkat menjadi seorang Nabi. Ustadz, apakah saat peperangan Nabi menjadi komandan perang langsung? Iya, Nabi jadi komandan. Perang Uhud siapa komandannya? Rasulullah. Perang Badar siapa komandannya? Rasulullah. Perang Khandaq siapa komandannya? Rasulullah, ya. Terkadang Rasulullah SAW paling depan, terkadang Rasulullah SAW memerintah. Makanya komandan setiap perang Nabi komandannya. Siapa yang kurang ajar jadi komandan Nabi? Enggak ada. Setiap perang pasti Nabi jadi apa? Komandannya. Kecuali perang yang Nabi tidak ikut. Nabi bilang, saya pingin setiap perang saya berangkat. Tapi kalau saya berangkat, saya kasihan. Teman-teman ada yang berat ya. Kenapa Nabi berangkat, kami tidak berangkat? Kalau semua berangkat juga bahaya. Maka Nabi terkadang berangkat, Nabi terkadang tidak berangkat. Dan Nabi adalah orang yang paling pemberani. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kunna idza hamarral ba's ittaqaina bi Rasulillah. Kami kalau perang sudah bergejolak, sudah sangat parah, kami berlindung di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Ali yang bilang, padahal dia paling jagoan. Ali paling jago sekali kalau bertempur. Dia yang mengalahkan Marhab, dia yang mengalahkan Amr bin Wud dalam perang Khandaq. Musuhnya Amr bin Wud. Amr bin Wud jagoannya orang Quraisy, jagoannya musuh Amr bin Wud. Ketika itu disebutkan umurnya 120 tahun, tapi paling jago. Maka sahabat ada yang maju, kata Nabi, jangan sampai, ayo Ali lawan. Ali yang lawan. Maksudnya dia jagoan, tapi kalau dia sudah ngeri juga, berlindungnya di mana?
di belakang Nabi SAW. Di antara bukti jagonya Nabi ketika perang Hunain. Ketika perang Hunain, para sahabat yang tiba-tiba ada musuh menyerang, sahabat kabur. Rasulullah maju dengan begolnya. Rasulullah SAW tidak mundur sama sekali, bahkan dia maju, bahkan dia berteriak, "Ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Dia teriak biar musuh semua tahu, saya Muhammad di sini kalau mau cari saya. Sementara dia tidak naik kuda. Kalau kuda mungkin bisa cepat bergerak. Ini begolnya, apa yang mau dilakukan dengan begolnya? Tapi dia berteriak, "Ana nabiyyun la kadzib." Aku nabi, tidak ada dustaan. "Ana ibnu Abdul Muttalib." Aku cucunya Abdul Muttalib, penguasa Mekah. Berani luar biasa. Namun Allah selamatkan apa? Selamatkan dia. Dan banyak dalil-dalil bahwasanya Rasulullah SAW paling berani. Jadi Rasulullah jadi komandan. Enggak mungkin ada orang kurang ajar mengomandani siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Al-Quran disebut mukjizat Nabi, padahal kitab-kitab lain bukankah mukjizat bagi Nabi? Tidak. Kitab-kitab lain tidak dijadikan sebagai mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, tapi tidak disusun sebagai mukjizat bagi nabi-nabi yang lain. Karenanya pun tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi penjaganya diserahkan kepada para ulama mereka dan ternyata mereka melupakannya, menyimpangkannya. Banyak orang-orang mengatakan kita penuhi undangan Rasulullah untuk haji dan umrah. Enggak, Rasulullah saja memenuhi panggilan Allah. Yang undang siapa? Allah. Kata Nabi SAW, Al-Hujjaj wal Ummar wafdullah. Para jemaah haji, para jemaah umrah adalah tamu-tamu Allah. Da'ahum fa'ajabuh. Allah undang mereka, orang seru mereka, mereka pun datang. Dan dalam hadis, dalam riwayat ketika Ibrahim alaihissalam sudah membangun Ka'bah, dia mengatakan, "Ya ayuhan nas, innallaha qad ittakhadha baitan fahujjuh." Wahai manusia sekalian, Allah telah membuat rumahnya, maka kunjungilah ya. Makanya syiar kita kalau hajian kita atau umrah kita bilang labbaik Allahumma labbaik. Kita bukan mengatakan labbaik ya Muhammad. Kita bilang labbaik Allahumma labbaik. Bukan seperti orang Syiah datang labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Husain di mana, kamu di mana ya? Radhiyallahu taala anhu. Kita cinta kepada Nabi tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ustaz, dalam kisah hijrah Nabi dan Abu Bakar masuk goa, kemudian mulut goa tertutup sarang lebah dan sarang merpati. Riwayatnya lemah. Riwayatnya apa? Lemah. Secara sanad lemah. Dan di antara hal yang menunjukkan akan kelemahannya adalah hadis yang sahih tentang ketakutan Abu Bakar. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar dalam goa, tiba-tiba ada orang musyrikin di atas. Jadi goa Jabal Thawr itu di bagian, kalau di bawah, masuknya ke bawah. Maka Abu Bakar berkata, "Lau anna ahadakum nadhara ila tahti qadamaihi la absarana." Kalau seandainya salah seorang dari mereka nengok ke bawah pasti sudah lihat kita. Berarti memang kebuka. Kalau seandainya tertutup dengan sarang laba-laba atau tiba-tiba ada tumbuhan yang tumbuh atau sarang merpati bertelur di situ, maka Abu Bakar tidak perlu takut karena tertutup. Tapi karena terbuka, maka dia mengatakan seandainya salah seorang dari mereka lihat ke bawah tentu sudah melihat kami. Ini menunjukkan hadis tentang tertutupnya mulut goa dengan sarang laba-laba dan ini hadis yang dhaif. Ustaz, mohon nasihatnya memasuki tahun politik di negeri kita ini. Santai-santai aja, jangan terlalu apa? Jangan terlalu gregetan. Biasanya juga jadi kawan juga nanti. Tenang aja. Antum ribut-ribut dulu, kemudian mereka juga berkawan ya. Pilih saja yang terbaik yang menurut kita, tapi enggak usah terlalu fanatik. Kita sudah pengalaman adalah guru yang terbaik. Dahulu sampai ada yang cerai, saya yang berkelahi, maki-maki di grup, ada kampret, ada siapa? Cebong ya? Cebong, kemudian berteman selesai. Ya. Jangan menjadikan ini seakan-akan urusan agama, kemudian tidak usahlah. Antum pilih aja yang terbaik, mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang terbaik. Maksud saya, pilih yang serius, tapi nggak usah terlalu gitu-gitu banget ya. Nggak usah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin yang terbaik. Kenapa sekarang hati saya condong kepada menolak kebenaran dan selalu hidayah, dan kalau hidayah itu masuk pun saya masih sulit untuk bersabar. Banyak istighfar, banyak salat malam, menangisi
berarti hati sedang sakit. Hati sedang sakit. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti sebuah bangunan yang saling topang menopang antara satu sama yang lainnya. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan merasakan manisnya iman sehingga kalian mampu menyedekahkan sebagian harta yang masih kalian cintai. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma naqasa malu muslimin min sadaqah. Harta seorang muslim itu tidak akan pernah berkurang karena sedekah. Bahkan Allah berfirman, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumlatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan harta yang dibelanjakan di jalan Allah itu seperti suatu biji-bijian yang ditanam kemudian tumbuh dan keluar darinya 7 ranting, dan setiap satu rantingnya keluar darinya 100 buah-buahan. Allah akan melipat gandakannya lebih dari itu. Tatkala engkau menyerahkan urusanmu, engkau dalam bahaya. Dialah yang mampu menyembuhkanmu. Kalau seandainya engkau mendapatkan musibah, engkau mendapatkan sakit, Dialah yang mampu mengangkat penyakit tersebut. Engkau sedang mengalami keadaan gundah dan gulana, Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengangkat kesedihanmu. Dialah yang Maha Kuasa Al-Aziz. Kemudian dia sebutkan sifatnya yang kedua Ar-Rahim. Dialah yang Maha Penyayang. Yakni dialah yang akan memberikan kasih sayangnya. Dialah yang sangat menyayangi engkau. Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi engkau dibandingkan keluarga-keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi kita dibandingkan anak dan istri kita, dibandingkan ayah bahkan ibu kita. Allah tabaraka wa ta'ala, dialah tempat kita bertawakal. Dialah yang akan menyayangi kita. Dialah yang akan memberikan kita manfaat-manfaat yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Sungguhnya Allah, Dia tidak akan menyia-nyiakan seorang hamba. Setiap orang pasti akan mendapatkan musibah. Setiap orang pasti akan mendapatkan ujian. Terkhusus kepada orang-orang yang beriman. Hasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia menyangka mereka ditinggalkan begitu saja untuk mengucapkan kalimat keimanan? Tidak. Mereka akan diuji sebagaimana Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dan Allah yang Maha Tahu ingin melihat siapa di antara mereka yang jujur dengan keimanannya dan siapa pula di antara mereka yang bohong dengan keimanannya. Ketahuilah, apapun musibah yang menimpa kita itu merupakan sesuatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Dan tidaklah terjadi sesuatu di muka bumi ini kecuali itu semua ketetapan dari Allah. Ketika kita sadar apa yang menimpa kita itu merupakan ketetapan dan ketentuan yang ditentukan oleh Allah, tentunya orang yang beriman dia menerima apapun keputusan yang Allah berikan kepadanya. Tidaklah Allah memberikan musibah kepada kita kecuali itu dikarenakan dosa-dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin, tidaklah
menimpa kepada kalian sebuah musibah kecuali itu dikarenakan diri kalian sendiri. Oleh karena itu, kita jadikan musibah sebagai introspeksi diri untuk kita berbanyak beristighfar kepada Allah, untuk banyak memohon ampun kepada Allah, kita memperbaiki diri kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan uji dia, Allah akan coba dia. Tidakkah kita senang ketika kita mendapatkan ujian? Disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukannya dengan para nabi dan para rasul. Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Asyaddun nas bala'an al-anbiya, tsummal amthal fal amthal." Sesungguhnya orang yang paling keras ujian dan cobaannya adalah para nabi, kemudian semisal dengan mereka. Tidak kita senang? Dimisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semisal para nabi dengan ujian yang menimpa seseorang tersebut. Orang yang suka bepergian misalnya dari Jakarta ke Garut, kan lewat tol ya, keluar Cilenyi, itu sebelah kiri kanan kita tuh ada tukang apa sih? Tahu Sumedang kan ya? Itu tahu semua dari ujung ke ujung tahu. Ada yang beda nggak? Nggak ada rasa coklat, nggak ada rasa keju, nggak ada rasa strawberry. Tahu Sumedang Nutella, atau misalnya tahu Sumedang isi combro, nggak ada. Semua sama dari ujung ke ujung, semua tahu Sumedang, dan rasanya bagi saya hampir sama aja. Lalu kalau kita ke sana, terus begitu lewat, ada tahu nih, ada tahu lagi. Jadi terbesit, oh pengen beli tahu. Antum pas lewat situ langsung orang mendadak gitu, cicit gitu, terus mundur lagi. Kan enggak. Tanya dulu sama istri atau sama anak, mau tahu enggak? Boleh, tanya anak-anak deh. Anak-anak mau tahu enggak? Aku mau. Enggak, aku nggak mau. Terus itu kan waktu jalan kan. Dan itu sudah tukang tahu ke-11. Lewat dulu, tukang tahu yang ke-17. Rezekinya tuh tukang tahu ke-17. Yang dengan kita beli ke tukang tahu ke-17, berarti kita kasih bantuan rizki kepada dia, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Pertanyaan saya, kenapa ke tukang tahu ke-17? Kenapa nggak ke-10? Kenapa nggak ke-7? Kenapa nggak ke-5? Kenapa ke 18? Maju dikit aja 18 tuh. Bisa menggerakkan hati kita. Kalau bukan Rabbul Alamin, tidak ada penolong bagi seorang hamba untuk mendapatkan maslahat agamanya dan dunianya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita yakin apa enggak bahwa semua ini ada penciptanya, ada pengaturnya. Mintalah pertolongan kepada Allah. Allah yang menolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil karim wa ukhtiyal karimah yang ana cintai karena Allah. Pernahkah kita memikirkan tujuan Allah Jalla wa'ala menciptakan kita ke dunia yang fata morgana ini, dan akan perjalanan kita sebagai hambanya di dunia ini dan setelahnya. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala telah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian ke dunia ini abatha, hanya untuk hal yang sia-sia, hanya untuk mengumpulkan harta benda, mengejar karir dan melampiaskan hawa nafsu? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami untuk mendapatkan balasan atas perbuatan yang telah kalian lakukan? Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menginginkan makanan dan rezeki dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki, lagi Maha memiliki kekuatan yang nyata. Akhil karim wa ukhtiyal karimah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Orang kaya akan mati, orang miskin akan mati,
Orang sehat akan mati, orang sakit akan mati, orang kuat akan mati, orang lemah akan mati, orang saleh akan mati, dan orang yang banyak melakukan maksiat juga akan mati. Akan tetapi yang kita takutkan itu bukanlah tentang kematian. Yang kita takutkan adalah bagaimana kondisi kita setelah kematian di alam barzakh dan setelahnya yang berujung dengan surga atau neraka. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan hanya pada hari kiamat kalian akan mendapatkan balasan yang sempurna atas apa yang telah kalian perbuat di dunia ini. Barang siapa yang telah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ialah orang yang telah sukses. Sehebat apapun kita di dunia ini di mata manusia, hakikatnya kita belum sukses. Karena kesuksesan yang sesungguhnya itu adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, adalah mereka yang telah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dan itu hanya diperoleh oleh mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya di dunia ini. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah memperoleh kesuksesan yang sesungguhnya. Kesuksesan yang sesungguhnya bagi seorang mukmin itu bukan dengan memiliki harta benda yang banyak, bukan pula dengan meraih popularitas, dengan memiliki karir yang begitu hebat, memiliki jabatan dan pangkat yang begitu tinggi. Tetapi kesuksesan yang sesungguhnya itu bagi seorang mukmin adalah tatkala ia mampu menjadi hamba yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam beribadah bukan dengan cara bid'ah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larangan Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ialah orang yang telah memperoleh kesuksesan yang besar. Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini yang penuh dengan pernak-perniknya, yang penuh dengan keindahan-keindahan dan berbagai keindahan yang ada di dalamnya. Ingatlah, seindah apapun dunia ini, selezat apapun ia, dan semanis apapun ia, ketahuilah wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang semu, yang sementara, yang membuat sebagian manusia tertipu dengannya. Dan Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Sesungguhnya dunia ini memang manis lagi hijau. Sesuatu yang manis adalah sesuatu yang diinginkan, yang disukai oleh keumuman manusia. Demikian pula sesuatu yang hijau adalah pemandangan yang disukai oleh kebanyakan manusia. Maka Nabi ibaratkan dunia ini dengan sesuatu yang manis dan pemandangan yang hijau, agar kita sadar bahwa sesuatu yang manis apabila dikonsumsi melampaui batas, dia akan membahayakan kesehatan kita. Demikian pula dengan pemandangan yang hijau, seindah apapun dia dan sehijau apapun dia, kelak suatu saat dia akan kering kerontang. Innad dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Dan Allah akan berikan kepada kalian dunia ini, jabatan, wanita, karir, popularitas dan yang lainnya. Fayanzuru kaifa ta'malun. Kemudian Allah akan melihat
Apa yang akan kalian perbuat dengan dunia yang kalian miliki? Apa yang kalian lakukan dengan jabatan yang kalian miliki, karir, pangkat, popularitas, dan yang lainnya? Apakah dengan itu kalian akan tetap taat kepada Allah, akan semakin taat kepada Allah dan Rasulnya? Ataukah dengan dunia yang Allah berikan kepada kalian, kalian semakin membangkang, semakin jauh dari Allah, dan semakin zalim kepada manusia? Fayanzuru kaifa ta'malun. Ingat, Allah akan melihat apa yang akan kalian perbuat dengan dunia ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Tetap takutlah kalian kepada Allah. Jangan sampai kalian tertipu dan terbuai dengan dunia ini. Dan takutlah kalian kepada Allah. Jangan sampai kalian tertipu dan tergoda dengan wanita, sehingga kalian melakukan hubungan dengannya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena sesungguhnya awal mula kehancuran kaum Bani Israel itu dikarenakan godaan kaum wanita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil-dalil tentang nikmat keamanan. Masih banyak nikmat Allah yang barangkali tidak perlu terbersit dalam diri kita bahwa itu sejatinya adalah nikmat. Karena kita sudah sangat sering mendapatkannya, sehingga kita tidak merasa bahwa itu bagian dari nikmat. Di antara nikmat itu adalah nikmat keamanan. Nikmat ketika kita bisa merasakan kenyamanan dalam beraktivitas. Nikmat ketika kita bisa merasakan hidup tanpa tekanan. Nikmat ketika kita bisa keluar rumah tanpa takut dari gangguan. Sungguh ini adalah nikmat yang luar biasa. Berikut ini adalah beberapa dalil bahwa aman adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Pertama, janji Allah untuk orang-orang mukmin yang saleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan jaminan keamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman atau kesyirikan, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allah menjanjikan orang yang beriman yang tidak mencampuri imannya dengan kezaliman atau kesyirikan, mereka akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, keamanan, dan yang kedua adalah hidayah. Kedua, Allah memerintahkan orang-orang kafir Quraisy untuk masuk Islam karena telah mendapatkan nikmat keamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hendaklah mereka beribadah kepada Rabb pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Rabb yang telah memberikan mereka makanan dan menghilangkan rasa lapar serta mengamankan mereka dari rasa takut. Ada banyak nikmat yang Allah berikan untuk orang-orang Quraisy. Namun nikmat yang Allah jadikan sebagai alasan untuk memerintahkan mereka agar mau masuk Islam adalah nikmat keamanan dan nikmat rizki berupa makanan. Ketiga, manusia memiliki rasa aman ibarat memiliki seisi dunia. Dalam sebuah hadis dari Ubaidillah bin Mahsan radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, siapa yang pada pagi hari dalam kondisi aman jiwanya, sehat raganya, dan dia memiliki bahan makanan yang cukup di hari itu, maka seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya. Subhanallah, hanya dengan memiliki tiga nikmat ini, yaitu keamanan, kesehatan, memiliki makanan yang cukup, Rasulullah SAW mengibaratkannya sebagai orang yang memiliki dunia dan seisinya. Padahal ketiga nikmat tersebut sungguh jarang kita sebut sebagai nikmat. Keamanan adalah nikmat yang berharga, tidak boleh kita sia-siakan, apalagi kita hilangkan. Karena itulah kita diperintahkan untuk menjaganya. Maka hindari setiap pemicu fitnah yang menyebabkan hilangnya nikmat keamanan. Konsultasi. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara tempat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk didatangi adalah Baitul Maqdis. Dan siapa yang pernah menginjakkan kaki di Baitul Maqdis, dia akan merasakan nuansa dan suasana yang berbeda di tempat-tempat yang lainnya. Lorong-lorong perumahan pemukiman Palestina dengan penerang sekedarnya melangkah menuju ke Aqsa adalah momen-momen yang sangat indah. Siapa yang pernah merasakannya? Setiba di masjid, sudah ada orang-orang yang berdiri di pintu menjodorkan kurma dan air teh hangat
untuk menghangatkan badan para jamaah sholat. Ketika kita keluar dari masjid menuju ke penginapan, di sana ada meja-meja yang disediakan minuman dan juga makanan ringan gratis bagi jamaah sholat. Di tengah penjajahan orang-orang Yahudi yang menduduki dan menguasai Baitul Maqdis tidak menghalangi penduduk Palestina untuk berbagi kepada tamu-tamu Allah yang datang ke masjid tersebut. Mudah-mudahan suatu saat akan ada Umar bin Khattab dan pejuang-pejuang Islam yang berhasil mengusir penjajah Zionis Yahudi dari Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, kami mencintaimu. Barakallahu fikum. Kalau kita terlalu fan kepada seorang ustadz, ini nggak baik. Kalau ustadz tersebut, syekh tersebut, secerdas apapun syekh, sealim apapun, sebertakwa apapun, jangan jadikan dia sebagai figur. Cukup jadikan ucapannya saja sebagai sarana untuk kita meneladani Rasulullah SAW, meneladani para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, dan ulama-ulama salaf yang datang setelah mereka dan mereka telah meninggal di atas tauhid dan sunnah. Karena kalau kita terlalu ngefan kepada seorang syekh, kepada seorang ustadz, akhirnya sampai lebay, begitu dia pindah prinsip, bisa jadi kita akan terbawa. Atau paling tidak kita akan banting setir ala ustaz medang ka futur pulam dayo. Debitnya kan ustaz medang pubut ihan. Pulam dayo. Teh ti urang lemah imang kahim alasan. Mau ustaz ta neraka hi getah ta neraka ti. Kalangan sebenarnya kan. Makanya kalau belajar guru itu ambil ucapannya saja. Itu pun kalau ucapannya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis kata Imam Malik. Kalau kita banyak melihat kepada perbuatannya, dia bukan malaikat. Di masa para sahabat saja ada yang jatuh ke dalam zina. Dia bukan malaikat. Cukup ambil ilmunya dan jadikan ilmu yang dia berikan sebagai sarana kita menjadikan Nabi, para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama yang telah meninggal di atas kebaikan sebagai figur kita. Jangan jadikan orang yang masih hidup sebagai figur kita di dalam berakidah, dalam bermanhaj, dalam beribadah dan dalam berakhlak. Karena mereka belum pasti mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan bahayanya kalau kita sempat ngefan yang luar biasa sampai lebay, ketika dia menyimpang kita akan terbawa ke dalam penyimpangannya. Kita akan membela penyimpangannya. Atau paling tidak seperti tadi, banting setir. Kalau prinsip dia, figur saya bukan syekh. Karena beliau masih hidup. Bukan ustaz ini. Beliau guru saya. Beliau cerdas. Beliau punya ilmu. Tapi dalam masalah figur, bukan beliau figur saya. Figur saya Rasulullah SAW. Figur saya para sahabat, para tabi'in, 4 imam madhab, dan ulama-ulama yang datang setelahnya. Dan mereka telah meninggal di atas kebaikan. Beliau guru saya. Jazakallah khair. Saya doakan, saya balas kebaikan. Tapi untuk melihat perbuatannya sebagai contoh untuk saya, enggak. Walaupun memang lagi benar, lagi baik. Khawatir nanti ketika dia menyimpang, saya akan terbawa dengan ini. Akan membuat kita istiqamah jamaah. Dan akan membuat kita punya jati diri dan tidak suka lebay bin alay kepada guru. Tidak suka lebay. Ya. Jamaah ini generasi, banyak zaman sekarang ini, apalagi generasi micin. Terlalu lebay. Senyuman ustaz pun dijadikan petunjuk buat dia. Masya Allah, kalau saya lihat senyuman dia, sejuk hati saya. Masya Allah. Ya, kalau ingin menjadikan figur, kata Abdullah bin Mas'ud, ambil dari orang yang telah meninggal. Bagaimana semangatnya para ulama dahulu yang telah meninggal atas kebaikan dalam menuntut ilmu, dalam beribadah, dalam berakhlak mulia, kejujuran mereka dalam muamalah. Kalau kita melihat perbuatan guru-guru kita, terkadang kita bisa patah semangat jemaah. Baik di Indonesia maupun di Timur Tengah. Terkadang ada guru ketika mengajar, Masya Allah, rupanya pas jumpa kita di luar masjid, lain lagi. Jadi dia bukan malaikat. Akhirnya kita hanya bisa berdoa kepada Allah, semoga Allah menambah keimanan kita. Di antara doa, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, indahkanlah iman dalam hati kami dan hiasilah iman dalam hati kami. Dan jauhkanlah, buatlah kami benci terhadap kekufuran, kemaksiatan dan kefasikan, ya. Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang lurus, ya. Kata Nabi SAW, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb fas'alullaha an yujaddida imanakum. Sungguhnya iman dalam diri kalian bisa lusuh, jadi lusuh. Iman itu bisa lusuh seperti baju yang jadi lusuh, ya. Maka mintalah kepada Allah agar Allah memperbarui imanmu. Ya, kita berdoa, Allahumma jaddid imani. Ya Allah, perbaikilah imanku. Ya Allah, tambahkanlah imanku, ya. Karena iman kita lama dengan berjalan waktu, dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, iman kita
semakin turun. Kalau kita tidak melakukan sebab-sebab bertambah, iman kita semakin turun. Tiba-tiba kita meninggal dalam kondisi iman yang turun, wal iyadzubillah. Ingat, kebahagiaan seorang di dunia sesuai dengan kadar keimanannya. Kebahagiaan seorang di alam barzah sesuai dengan kadar keimanannya. Kebahagiaan seorang di akhirat dengan kadar keimanan. Apapun kondisi di dunia ini, kalau iman kita kuat, insya Allah ada cercah kebahagiaan. Adapun kesenangan yang kita miliki sebanyak apapun, kalau iman kita nggak ada, kita sengsara, yakin. Katakanlah perintah dari Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada para sahabatnya di saat itu secara khusus dan untuk kaum muslimin secara umum setelah mereka. Dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka bangga, gembira. Yang demikian itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah Islam dan as-sunnah. Tauhid dan as-sunnah sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dari mayoritas ahli tafsir dari kalangan ulama salaf. Nah, maka seorang muslim dia tidak perlu malu, tidak perlu minder dengan nilai-nilai Islam yang ada pada dirinya. Jenggot, celana cingkrang, ya, berbusana muslim untuk menutup aurat, ya, atau menunjukkan identitasnya sebagai seorang yang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kita saking hinanya dia, ya, itu sebuah kehinaan, ya. Ya, sebuah kehinaan. Enggak berani mengucapkan salam ketika ingin menemui kawan-kawannya yang gaul dan mereka sedang menunggunya dalam kafe gaul. Tapi kalau menjumpai kawan-kawannya dalam masjid, berani dia berikan salam. Assalamualaikum. Begitu menjumpai kawan karena kafenya agak gaul, enggak berani dia berikan salam. Bro, gimana bro? Lama enggak jumpa bro. Enggak berani mengucapkan salam. Malu. Malu dipanggil Pak Ustaz nanti. Ya kah nampak hidup malai? Ya, malu bukan pada tempatnya. Nah, demikian juga sebagian orang ketika naik pesawat terjadi turbulen, sebagian mereka tidak berani mengucapkan kontek-kontek zikir la ilaha illallah ataukah yang lainnya karena malu akan dianggap penakut oleh kawan-kawannya. Kan sayang, ya. Mestinya ketika turbulen terjadi dia mengucapkan subhanallah, la ilaha illallah. Seandainya dia mati dalam keadaan la ilaha illallah adalah ucapan yang terakhir keluar dari mulutnya. Ini tidak terucap olehnya karena malu. Kalau dia berteriak dengan Allahu Akbar, la ilaha illallah, akan diketawai oleh kawan-kawannya sebagai orang yang penakut dalam pesawat. Ini kehinaan, jemaah. Nah, malu celana cingkrang, ya. Khawatir dinilai dia memakainya karena nilai-nilai agama, akhirnya dia cari celana yang cingkrang tapi yang gaul, di mana ketika orang melihat dia menggunakan celana tersebut tidak menganggap dia sebagai orang yang melakukannya karena itu sunnah. Anak-anak itu rusak bukan karena orang lain. Anak-anak rusak itu pertama kali orang tuanya. Ini disebutkan Ibnul Qayyim dalam kitab beliau tentang mendidik anak, Tuhfatul Maulud. Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitab tersebut, aksarul aulad innama jaa fasaduhum min kibalil aba. Kebanyakan anak-anak rusak itu kenapa? Karena orang tuanya. Jangan salahkan teman, jangan salahkan ustadz, orang tuanya. Apa kata Ibnul Qayyim? Kenapa? Karena ihmaluhum. Pertama orang tuanya ihmal, lalai sama anaknya, enggak perhatikan, enggak kasih perhatian, gak ada waktu, tidak memperhatikan siapa teman bergaul anaknya. Dia nggak tahu siapa temannya bergaul. Jadi jangan salahkan anak kita, oh dirusak sama itu, gaul sama itu nakal. Kamu nggak cegah dia, kamu nggak larang dia, nggak perhatikan. Kenapa kamu nggak deketin anak lo kepalanya? Nah, Abi nggak suka kamu gaul sama itu, dia nggak baik ya. Kamu gaul sama yang ini aja. Nah, itu yang pertama, ihmaluhum katanya Ibnu Qayyim. Yang kedua, tarku ta'limihim faraiduddin wa sunanahu. Tidak mengajarkan ilmu agama dan sunnah-sunnahnya. Orang tua jadinya. Dan hampir semua kitab-kitab itu menyebutkan gitu. Kitab Taribatul Abna, Al-Kunuz fi Tarbiyatil Alma, perbendaharaan anak, mendidik anak dan sebagainya. Itu wajib pelajari jemaah. Kalau punya anak wajib belajar. Dan itu untuk kebaikan anak kita. Siapa yang gak suka anak berhasil, sukses, berbakti pada orang tua, membanggakan orang tua? Itu kata Ibnul Qayyim. Kalau dalam ilmu psikologi dibilang, ilmu psikologi modern ya, dia bilang tidak ada anak-anak yang nakal, yang ada anak-anak kurang perhatian. Ntar kalau kita bilang anak nakal dimarahin sama psikolog, nggak ada nakal dia nggak nakal, kurang perhatian. Dia kurang perhatian aja.
Dia lari sana sini usil, pengen cari perhatian. Kemudian ketika dia usil sana coran dan sebagainya, tidak ada yang dekatin. Nah, pegang, elus. Nggak boleh kayak gitu, nggak bagus. Ya, dielus, dipegang. Ya. Kemudian kita kasih alternatif. Ya ini yang begini-begini. Nggak ada yang nakal. Tidak ada anak-anak nakal yang ada kurang perhatian. Makanya anak-anak remaja yang dia buat heboh-heboh gitu ya, ngebut-ngebutan di jalan lah atau apa, itu kan sebenarnya buat apa kira-kira? Perhatian, pengen nyari eksistensi, pengakuan, nih gue nih, nah ini, kan gitu. Sehingga kalau ada anak-anak jalan ngebut-ngebut, SMP ngebut-ngebutan apa, yang jadi pertanyaan sekarang apa? Kemana orang tuanya? Kan gitu pertanyaannya sekarang. Kemudian orang tuanya bilang, sudah saya nasihatin, sudah dia memang gitu anaknya. Mungkin nasihatinnya marah-marah. Anak-anak gak terima nasihat. Betapa banyak anak tidak menerima nasihat orang tuanya karena orang tuanya nasihatinnya caranya marah-marah. Tidak tahu cara pendekatan. Tidak tadi. Dari ujung Sumatera untuk Indonesia menebar dakwah, menebar sunnah. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ataukah di surga? Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya seseorang telah dicatat oleh Allah tempat duduk dia di dalam surga dan neraka, untuk apa kemudian kami beramal? Kemudian Nabi SAW berkata, i'malu fa kullu muwaisirun lima khuliqalah wa amma man kana min ahli sa'adah fayuyassiru li amali ahli sa'adah wa amma man kana min ahli syaqa fayuyassiru li amali ahli syaqawah. Thumma qara'a qawlahu ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, beramallah kalian, sebab semuanya telah dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Adapun orang-orang yang bahagia, yang mereka akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan baginya untuk beramal saleh. Namun kalau seandainya seseorang diciptakan untuk menghuni neraka, maka seseorang akan dimudahkan oleh Allah untuk berbuat dosa dan maksiat. Hadis ini telah kita singgung beberapa pertemuan yang lalu, dan ini merupakan peringatan yang sangat keras untuk kita semuanya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kira-kira perjalanan kehidupan kita hari ini, yang sebagian kita sudah berumur 40 tahun, ada yang berumur 50 tahun, berumur 30 tahun. Ya, apakah semakin kita mengarah kepada kebaikan, atau justru sebaliknya kita semakin mengarah kepada kejelekan? Kalau Allah catat kita sebagai penghuni surga di sisinya, maka mudah bagi kita untuk berbuat baik, mudah bagi kita untuk hadir di majelis ilmu, mudah bagi kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dari agama. Tapi kalau seandainya Allah mencatat kita sebagai penghuni neraka di sisinya, maka akan sulit badan kita untuk kita kompromi untuk berbuat baik. Ini sebenarnya waktu untuk kita introspeksi diri. Kira-kira kita memang tidak tahu di mana akhir kehidupan kita, kelak di surga ataukah di neraka. Namun Nabi SAW telah memberikan rumusan kepada kita hari ini. Kita lebih mudah untuk bermaksiat kepada Allah, atau kita lebih mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah? Kalau seandainya Allah memberikan kemudahan untuk antum semuanya untuk melakukan ketaatan,
maka mohonlah dan mintalah, berdoalah kepada Allah agar itu selalu istiqomah sampai kita dicabut nyawa oleh Allah. Kalau seandainya hari ini justru kita lebih mudah bermaksiat kepada Allah, ya, langkah kaki kita lebih mudah diajak untuk melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, maka segeralah bertaubat, bersegeralah mohon ampun kepada Allah, bersegeralah kembali kepada Allah. Karena seberat apapun cobaan kehidupan kita di dunia ini, para hadirin dan hadirat, tidaklah sebanding dengan beratnya kehidupan setelah kematian kita. Oleh karena itu, ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di antara jalan dan di antara tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya, Allah memudahkan seseorang untuk menuntut ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah cerdaskan kita dengan agama ini, Allah pinterkan kita dengan agama ini, Allah ajarkan kita halal dan haram. Tapi kalau seandainya hal yang seperti ini jauh dari kita, tidak ada kepedulian bagi kita untuk mengetahui ilmu, tidak merasa gersang hati ini ketika tidak mendapatkan ilmu, kita khawatir Allah tidak menginginkan kebaikan dari kita. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita khawatir Allah tidak menggiring kita untuk menjalan kepada surganya. Karena Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang seseorang memudahkan jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini saya akan membahas sebuah permasalahan yang saya rasa cukup penting akan keagungan dan kemuliaan dari dakwah itu sendiri. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, datang seorang laki-laki yang bernama Dzul Khuwaisirah menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak melihat keadilan pada diri engkau, bersikap adillah engkau wahai Rasulullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kalau seandainya aku tidak adil, sementara Al-Quran diturunkan kepadaku, maka siapa yang akan adil?" Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku penggal laki-laki munafik ini ya Rasulullah, menghina Rasulullah di hadapan Rasul adalah perbuatan kekufuran, perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat mungkar, yang tentunya perbuatan mungkar itu harus dicegah." Iya, sehingga kecemburuan yang ada di hati Umar dan kecintaan dalam qalbu Umar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menawarkan seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, "Ya Umar, biarkan dia. Jangan sampai ada orang-orang menganggap bahwasannya Muhammad itu telah membunuh sahabatnya sendiri." Tetapi Rasulullah ingatkan tentang laki-laki ini. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan dia hidup
jangan sampai citra daripada Islam, jangan sampai dari citra dakwah itu menjadi rusak. Paham? Orang di luar akan beranggapan ini orang sholat di belakang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjihad bersama Rasul, iya, safar bersama Rasulullah, satu saf dengan Muhammad. Tapi kok bisa dia bunuh sahabatnya sendiri? Ini adalah agama yang nggak benar. Orang beranggapan demikian. Iya, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membiarkan dia hidup demi untuk menjaga indahnya Islam, supaya orang tidak menganggap jelek akan keindahan dari agama itu sendiri. Apa faedah yang bisa kita petik, para hadirin dan hadirat? Faedah yang bisa kita petik, setiap seorang muslim, setiap seorang muslimah, setiap orang yang berjalan di atas jalan kebaikan, maka tentunya dakwah Islam adalah sesuatu yang harus dia agungkan, yang harus dia muliakan, dan dia harus mengorbankan segalanya. Iya, kewibawaannya, kedudukannya tidaklah lebih mulia daripada kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan orang yang menghina beliau untuk menjaga dari keutuhan Islam itu sendiri. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang peringatan dari ayat-ayat suci Al-Quran, mereka selalu menyalahkan diri mereka. Mereka selalu tunjuk diri mereka. Tidak pernah mereka melihat ke kiri, melihat ke kanan. Selalu mereka introspeksi diri mereka. Selalu mereka muhasabah pada diri mereka. Dan kaidah ini sudah sangat sering saya sampaikan. Cuman kita ulang-ulangi kembali, agar kita tahu bagaimana prinsip dari para aimatus salaf, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang peringatan kepada mereka. Iya, di antara ayat yang sering kita sampaikan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka tidak mencampur aduk keimanan mereka dengan kezaliman, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan rahmat dan hidayah. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa di antara kami ya Rasulullah yang tidak pernah berbuat kezaliman? Siapa? Introspeksi diri, muhasabah. Padahal ayat ini tidak turun kepada mereka, tapi mereka merasa, merasa